فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, merupakan kebahagiaan dan kegembiraan tersendiri sebagai hamba Allah yang beriman, yang apabila setiap waktu, setiap saat kita masih mampu menghadiri dan melaksanakan undangan-undangan Allah. Demikianlah saat ini kita seluruh hamba Allah yang beriman ini dengan ikhlas dan rela kita tinggalkan sejenak kesibukan kita untuk kita kembali membuktikan iman kita kepada Allah dengan melaksanakan dan menghadiri undangan dan perintah Allah, yaitu kita tadi telah selesai bersama-sama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan insyaAllah kita menantikan waktu salat isya secara berjamaah. Kesempatan antara maghrib isya ini jamaah Masjid Raya yang dimuliakan Allah, yang seharusnya mengisi pengajian kitab malam hari ini adalah Syekhul Al-Kiram Prof. Andre Gurupta Profesor Najamuddin, tapi beliau berhalangan. Kami diamanahkan mengisi kesempatan yang singkat ini. Kita kembali merenungkan satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah kita sering berdoa dengan doa Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu doa. Kemudian ayat selanjutnya, jalan yang lurus yang bagaimana yang kita minta? Pada ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, ini yang akan kita bahas sedikit. Nikmat apa yang kita minta? Tadi, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, kita ini kadang memahami nikmat itu adalah hal-hal yang menyenangkan. Apakah itu harta, kekayaan yang melimpah, jabatan, kedudukan, ataupun kesehatan? Iya, itu nikmat. Tapi kalau semua itu tidak didasari dengan nikmat iman atau agama, maka semua itu bukan menjadi nikmat, tapi malah justru menjadi nikmah atau jalan yang menyebabkan kita mendapatkan kecelakaan. Jadi nikmat yang dimaksud di sini adalah nikmat agama, nikmat iman.
inilah sumber dari seluruh nikmat. Makanya sering kita mendengar nikmat yang paling tinggi itu adalah nikmat iman. Nah, kalau semua didasari dengan iman, apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, semua akan terasa nikmat. Tapi kalau betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kalau kita tidak dasari dengan nikmat atau tidak didasari dengan agama dan iman, itu juga akan tidak terasa nikmat. Makanya siratal ladzina an'amta alaihim, ini yang kita sering minta. Makanya surah Al-Fatihah itu bagian daripada doa yang paling afdal. Itu dalam hadis afdalud doa alhamdulillah. Jadi semulia-mulia doa itu adalah alhamdulillah atau surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Fatihah itu ada doa, ada permintaan yang luar biasa, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, ternyata ayat ini dijelaskan pada surah yang lain. Pada ayat yang lain itu disebutkan dalam surah yang lain, may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah telah berikan nikmat atas mereka. Nah, siapakah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat iman ini? Nah, yang dimaksud dalam ayat ini sama dengan pada surah Al-Fatihah ayat 7 tadi, siratal ladzina an'amta. Jadi orang-orang yang senantiasa membuktikan ketakwaannya kepada Allah, membuktikan ketundukannya kepada Rasulullah, maka orang yang seperti ini, kata Allah, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah saya berikan nikmat. Nah, siapakah mereka? Lanjutan ayatnya mengatakan, an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Ini yang empat orang ini yang disebutkan oleh Allah yang telah diberikan nikmat iman, yang telah mendapatkan jaminan nikmat agama. Nah, di mana kita berada di sini? An'amallahu alaihim. Nah, kalau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan tempat kepada kita bersama-sama mereka yang telah Allah berikan nikmat. Yang pertama, an-nabiyyin. Ternyata ulama kita memberikan makna empat orang inilah yang dijamin oleh Allah masuk surga. Jadi inilah empat kunci untuk mendapatkan kenikmatan, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Yang pertama adalah an-nabiyyin, orang yang telah mendapatkan nikmat agama. Tingkatan tertinggi itu adalah an-nabiyyin. Kita tidak mungkin masuk di sini. Ini sudah sangat berat dan sangat tinggi, dan memang sudah tertutup khataman nabiyyin itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah merasa bahwa saya sampai pada tingkatan nabi. Oh, tidak. Ini tingkatan tertinggi. Yang paling mendapatkan, yang paling merasakan nikmat iman agama itu adalah an-nabiyyin. Kita berat sampai di sini pada tingkatan level ini.
Tapi ada level di bawahnya an-nabiyyin untuk masuk mendapatkan nikmat, baik nikmat di dunia maupun nikmat di akhirat. Apa di bawahnya nabi? An-nabiyyin adalah as-siddiqin. Nah, orang-orang yang as-siddiq, orang-orang yang senantiasa semua melihat yang Allah hamparkan di bumi ini, dia sudah melihat kebenaran itu. Itu as-siddiqin. Abu Bakar as-siddiq. Abu Bakar itu sahabat Nabi itu digelar as-siddiq. Kenapa? Karena apapun yang disampaikan oleh Nabi, apapun berita dari Nabi, dia langsung yakin dan percaya itu benar. Masuk akal, tidak masuk akal, yang paling pertama beriman dan percaya adalah Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar sudah melihat apapun yang disampaikan Nabi itu adalah kebenaran. Ada yang beranggapan bahwa as-siddiqin itu adalah orang-orang yang sudah melihat atau yang sudah terbuka hijab di depan matanya. Artinya, siapa yang mampu melihat di saat kita bersedekah, yang mampu melihat itu adalah mata iman. Siapa yang mampu melihat di saat kita dari rumah ke masjid mondar mandir, itu hal yang bukan hal yang mudah itu. Di saat azan berkumandang langsung tergerak hatinya untuk melangkah ke masjid, itu tidak mudah itu. Itu yang mampu melihat itu hanyalah orang-orang as-siddiq. Yang kita sedekahkan tadi, apakah dalam keyakinan kita orang-orang as-siddiqin itu adalah melihat bahwa apa yang saya sedekahkan inilah harta saya yang sesungguhnya, inilah uang saya yang sebenarnya. Jadi apa yang tadi kita sedekahkan itu, itulah yang menunggu kita di akhirat. Ya. Tapi kadang-kadang kita ini sebahagian belum bisa mengaktifkan mata iman. Sangat berat. Seandainya kita semua ini sudah terbiasa mengaktifkan mata iman, saya yakin masjid raya ini tidak muat. Karena orang yang as-siddiqin itu di saat azan berkumandang, dia yang didengar itu bukan hanya panggilan salat, bukan hanya tanda waktu masuk, tapi azan itu adalah undangan Allah. Bayangkan kalau kita merasa diundang oleh Allah. Bayangkan kalau kita merasa dengan kebanggaan tersendiri kita diundang langsung oleh Allah. Bahwa yang mampu melihat itu hanyalah as-siddiqin. Jangankan itu, kita terkadang diundang saja Bapak Gubernur, undangan itu kita simpan baik-baik, bahkan ditempel di dinding. Bangga dengan itu. Ini undangan dari gubernur atau undangan dari Pak Jokowi. Sudah tersebar bangganya. Tapi kita setiap hari diundang oleh Allah, kok tidak bangga? Nah, yang mampu melihat itu adalah mata iman, as-siddiqin. Kita terkadang nanti mau melakukan kebaikan di saat dijanjikan pahala yang begitu besar, dan bahkan itu pun terkadang setengah-setengah percaya. Andre Gurutta sudah berkali-kali menyampaikan begitu banyak jaminan Allah yang Allah berikan kepada kita. Ada banyak sekali jaminan-jaminan terbaik. Kita hanya mendengar seolah-olah tidak percaya. Padahal ini kan ayat.
padahal itu adalah hadis. Ini Al-Quran, ayat-ayat Allah ini. Betapa banyak ayat-ayat Allah didahului dengan la raiba fih. Jangan ragu terhadap ayat Allah. Kalau setengah-setengah terhadap ayat-ayat Allah, berarti iman kita masih dipertanyakan. Di awali Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran ini la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, semua kebenaran. Pokoknya percaya, masuk akal, tidak masuk akal. Nah, contohnya kadang-kadang kita ini orang yang beriman, nanti dijanjikan, misalnya siapa yang rajin berjamaah, siapa yang hadir berjamaah subuh sebentar, itu dapat beras 1 karung. Saya yakin full ini masjid raya ini. Itu terkadang kita masih banyak mengaktifkan mata kepala, belum mengaktifkan mata iman. Andre Gurta kemari menjelaskan, siapa yang salat sunat 12 rakaat, yaitu salat rawatib 12 rakaat itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu kan ini hadisnya sahih. Itu disebutkan dalam hadis akan dibangunkan satu istana di dalam surga. Kalau setiap hari kita lakukan itu, berarti setiap hari ada rumah, ada istana di surga. Bayangkan kalau ini kita jaga baik-baik, ada perumahan tak di surga. Luar biasa. Jangan kita bayangkan perumahan di surga sama dengan di sini. Kecil di sini. Jadi an-nabiyyin, as-siddiqin, ini juga berat. Tapi kalau kita mampu masuk di dalam golongan ini, luar biasa. Tapi kalau tidak sanggup sampai pada tingkatan as-siddiqin, maka ada tingkatan yang ketiga. Jadi ini empat orang ini yang dijamin masuk surga. Kalau tidak ada masuk di sini, faja salama, jadi tamat surga. Karena ini kuncinya. Ada tingkatan yang ketiga, yaitu asy-syuhada, orang-orang yang syahid. Nah, syahid ini luas sekali maknanya. Bukan hanya dipahami bahwa syahid itu adalah orang-orang yang gugur di medan perang melawan atau membela agama Allah, tapi segala aktivitas kita ya dalam berjihad, ya dalam setiap hari kita senantiasa bekerja keras mencari ridha Allah, itu sudah jihad, itu syahid. Menuntut ilmu. Ada tingkatan yang dibawanya lagi asy-syuhada. Nah, ini pintu yang luas untuk kita masuk di dalamnya, yaitu as-salihin. Tingkatan yang keempat as-salihin. Kita tidak bisa masuk di an-nabiyyin, kita tidak bisa masuk as-siddiqin, kita tidak bisa masuk di asy-syuhada. Upayakan kita berada di golongan as-salihin, orang-orang saleh. Nah, kalau tidak bisa masuk di sini, faja salama, macilah ketongan nih. Karena inilah kunci terakhir kita bisa mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan. Jadi apa yang kita minta dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Ini yang kita minta. Seperti jalannya orang yang yaitu seperti jalannya orang, yaitu an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Siapakah orang saleh itu? Nah, pertanyaannya, siapakah orang saleh itu?
Ulama kita memberikan tuntunan orang saleh itu adalah orang yang lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Artinya orang yang saleh itu bukanlah orang yang tidak ada dosanya, bukanlah orang yang tidak ada kesalahannya, tapi orang yang saleh itu jauh lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Tapi di saat dia melakukan kesalahan, dia langsung bertaubat kepada Allah. Itu orang saleh. Was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini ayat inilah penjelasannya potongan ayat 7 surah Al-Fatihah. Itu yang kita sering baca, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kita minta itu adalah nikmat agama, nikmat iman, bukan nikmat harta, bukan nikmat kekayaan, tapi nikmat agama. Karena inilah puncak dari segala kenikmatan. Nah, siapakah mereka? Yaitu orang an-nabiyyin, as-siddiqin, as-syuhada, was-salihin. Orang yang jauh lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Nah, dalam sebuah riwayat kita perlu hati-hati. Nah, kalau kita sudah masuk dalam golongan orang as-salihin, artinya sudah ada jaminan masuk surga. Tapi belum ada jaminan tidak masuk neraka. Ya. Kita sudah ada jaminan masuk surga, tapi belum ada jaminan tidak masuk neraka. Makanya Nabi mengajarkan satu doa. Mungkin sudah saya sampaikan, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Itu dibaca 7 kali setiap selesai salat maghrib dan selesai salat subuh. Itu hadisnya dibaca 7 kali, bukan 3 kali, tapi 7 kali. Jangan maki tambah-tambah, jangan maki rubah-rubah. Nabi katakan 7 kali. Jangan lagi bertanya, boleh 3 kali. Kalau dokter berkata ini obat 3 kali 1, andre bawan nih, jadi semakutana boleh 1 kali 3. Nah, itulah dosisnya. Itu 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah. Itulah dosisnya yang disampaikan oleh Nabi. Jangan maki tambah-tambah lagi, bolehkah 50 kali, bolehkah? Nah, itulah yang disampaikan oleh Nabi. Dalam sebuah riwayat, yang manakah dikatakan orang-orang yang saleh, tapi ada 5 sifat yang jikalau kita miliki satu saja sifat ini, jangan harap kita masuk dalam golongan orang-orang saleh. Itu dalam riwayat disebutkan, laula bi khamsatin lasaran nasu kulluhum as-salihun. Sekiranya bukan 5 hal, maka seluruh manusia itu masuk dalam golongan orang-orang saleh. Sekiranya bukan 5 ini, maka orang masuk golongan orang-orang saleh. Satu saja kita miliki sifat ini, jangan harap masuk dalam golongan orang saleh. Yang pertama, ada yang mengatakan ini riwayat dari Sayyidina Ali. Yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Orang yang merasa puas terhadap kebodohannya. Sudah, artinya orang yang tidak mau belajar, ini loh maguru. Jadi orang yang saleh itu adalah orang yang selalu mau belajar. Bukanlah orang yang saleh itu, maaf, yang senantiasa pakaiannya ya mengagumkan, sorban, tasbih diseret. Kan itu orang saleh. Bahkan Nabi menegur seorang sahabat yang kerjanya hanya salat, tinggal saja salat, itu bukan orang saleh. Bahkan dalam riwayat yang lain, Umar bin Khattab menegur seseorang yang hanya tinggal di masjid
kerjanya salat, sudah memberi salam, salat lagi, dan seterusnya. Pagi begitu juga, datang Umar menegur, dia gagal jamaah-jamaahmu, kenapa kau kerjamu hanya salat? Apa jawaban dia? Ya, saya hanya salat karena sudah ada saudara saya yang menanggung hidup saya dan keluarga saya. Apa kata Umar? Saudaramu itu lebih saleh daripada kamu. Saudaramu yang menanggung hidup kamu itu lebih saleh daripada kamu. Jadi kesalehan itu tidak dilihat siapa yang paling banyak dalam melakukan hablum minallah. Al-qana'atu bil jahli, yang begini banyak merasa puas terhadap kebodohannya. Dia niseng alih nama dongo, tidak tahu dirinya bodoh dan tidak mau belajar. Banyak sekali yang harus kita tahu. Dia sudah tidak tahu, tidak mau cari tahu apa yang dia tidak tahu. Nah, ini yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Maka dari itu, mari teruslah kita belajar karena Al-Quran ini memang harus digali terus. Al-Quran ini ibarat sumur yang semakin digali akan bermunculan mata air yang baru. Jadi kata ulama kita, Prof. Quraish Shihab, itu Al-Quran, kita mengkaji hari ini ayat yang sama, kita akan menemukan makna yang berbeda dengan apa yang kita kaji kemarin. Jadi semakin kita kaji, seperti batu kristal yang memancarkan cahaya yang berbeda-beda dari setiap sudutnya. Seperti itulah Al-Quran. Semakin digali, semakin memunculkan mata air yang baru. As-salihin, orang yang saleh adalah orang yang senantiasa mau belajar, tidak merasa dirinya yang paling benar, tidak merasa dirinya atau tidak merasa puas terhadap kebodohannya. Makanya orang yang semakin belajar itu, maka semakin dia sadar betapa bodohnya dirinya. Makanya jangan heran kalau ada orang yang sudah S1 mau lagi S2, sudah S2 mau lagi S3. Kenapa? Semakin bodoh, dia semakin merasa bodoh kalau semakin sekolah. Artinya dia semakin banyak yang harus dia ingin tahu. Yang kedua, racunnya orang saleh, al-hirsu. Al-hirsu itu adalah terlalu rakus terhadap dunia. Ya, silahkan kita mengejar dunia, tapi jangan lupakan nasib kita di akhirat. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah akhiratmu, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Kejarlah nasibmu di dunia, tapi jangan lupakan nasibmu di akhirat. Ada keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Makanya Nabi katakan, orang yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang sibuk dengan dunianya tapi tidak melupakan akhiratnya, sibuk dengan akhiratnya tapi tidak lupa dengan dunianya. Khairukum man taraka dunyahu li akhiratihi wa la dunyahu li akhiratihi. Al-hirsu, jangan terlalu rakus terhadap dunia. Itu dalam Al-Quran, nama-nama surah kita kenal 114 surah. Itu semuanya ada namanya. Dan semua nama-nama dalam Al-Quran itu ada maknanya. Dan makna-maknanya itu mengandung nasihat. Antara lain, dalam Al-Quran itu ada surah nama-nama binatang kecil, ada nama-nama binatang besar. Binatang kecil antara lain ada surah semut, ada surah lebah, ada surah laba-laba.
nama-nama binatang besar, ada surah sapi, ada surah unta, ada surah gajah, surah Al-Fil, ya, ada Al-Baqarah, ada surah nama-nama binatang kecil, semut misalnya. Salah satu nasihat atau makna dari surah An-Naml yaitu mengajak kita bahwa himpukan setiap hari, ditumpuk-tumpuk makanan itu, bahkan di sarangnya itu bertumpuk makanan, yang jumlah makanan itu ternyata lebih banyak daripada jumlah umurnya sendiri. Itu yang namanya al-hirs. Biar dia makan berbulan-bulan tidak habis itu makanannya, karena memang itu hajat kerjanya. Dan yang paling parah lagi, begitu rakusnya semut, kadang-kadang kita menemukan semut mengangkat makanan yang lebih besar daripada badannya sendiri. Biasa kita minta beras, kenapa itu beras? Jalan-jalan, oh ternyata ada semut di situ di bawahnya. Ternyata dia mengangkat makanan yang jauh lebih besar daripada badannya sendiri. Mengajarkan kita, wahai manusia, kalau kau mau mengolah, kalau kau mau al-hirs, terlambat. Semut sudah jauh, sudah lebih dulu mengolah. Jangan contohi semut. Silahkan kita sibuk dengan dunia, mengejar harta, silahkan. Bahkan salah kalau ada orang yang tidak mau bekerja, tidak mau mengejar harta. Tapi jangan lupakan kewajibanmu kepada Allah. Keberkahan dalam sebuah riwayat disebutkan, innallaha qad ya'tikan ni'mah wa la ya'tikal barakah. Sesungguhnya Allah itu memberikan nikmat kepada kita dalam bentuk apapun, harta, kekayaan, kesehatan dan seterusnya, tapi Allah tidak mengikutkan nikmat itu dengan keberkahan. Apa sebabnya? Li'anna akhazta an-ni'mata wa taraktal mun'ima. Karena kita ini sebahagian kadang hanya mengambil nikmat dari Allah tapi melupakan yang memberikan nikmat. Yang lalu saya sudah sampaikan bahwa ari ngerakir fuang Allah Ta'ala riwat tutta masenang, ni ngerakir tumatu fuang Allah Ta'ala riwat tutta masusah. Itu yang kedua, jangan sampai kita punya sifat al-hirs, terlalu rakus terhadap dunia. Ada yang ketiga, jangan merasa orang saleh kalau punya sifat yang ketiga. Apa itu? Al-bakhil, masekke. Oh, orang itu luar biasa alimnya, salatnya luar biasa, tahajud luar biasa, mondar-mandir ke masjid, tapi liwat seke. Oh, bukan orang saleh itu. Kata Nabi, kikir al-bakhil itu jauh dari manusia tapi dekat ke neraka. Hati-hati. Dalam Al-Quran ada dua kata yang bermakna kikir. Yang pertama al-bakhil, yang kedua asyuhu. Kalau al-bakhil kikir seke kau tahu, tapi kalau dirinya dia nama seke. Oh pokok lagi malalang. Kenapa kita jalan kaki? Kita menghemat. Ada Grab, ada bentor. Kenapa kita tidak menghemat? Bayangkan 20.000 dah fikir ke si 20.000. Ke pasar, melopi soro pasai, mau tutup pasar baru ke pasar. Kenapa? Murah-murah beda ikan kalau mau tutup. Cocok ni murah tapi bonyok toh ni. Nak seke kang alina. Pokoknya bukan hanya kikir kepada orang, asyu al-bakhil. Kemudian ar-riya. Jangan kita pernah merasa diri orang saleh masuk. Nah, ini banyak sekali. Ini bertebaran ini. Sudah merasa dirinya paling hebat, paling benar, ar-ra'yu bil ajabi, bangga dengan pendapatnya sendiri. Itu bukanlah orang yang saleh. Jadi menerima pendapat orang lain dan tidak merasa dirinya lah pendapatnya lah yang paling benar, itulah
orang-orang yang saleh. Ini yang kita minta. Jadi ternyata kandungan surah Al-Fatihah ini yang sepotong, yang tidak sampai satu ayat ini, siratal ladzina an'amta alaihim, ini yang kita minta. Ini luar biasa kandungannya ini, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat agama, nikmat iman, seperti orang yang engkau berikan nikmat, yaitu an-nabiyyin, as-sadiq, as-siddiq, asy-syuhada, as-shalihin. Dan kata Allah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya siapa yang mampu mendapatkan tingkat kesalehan, maka Allah akan memberikan tempat dan mereka akan bersama-sama para nabi, para as-siddiqin, para as-syuhada, as-salihin. Nah, ini as-salihin, mari kita upayakan kita masuk dalam golongan ini. Intinya adalah lakukan saja perintah-perintah Allah dan hindari 5 sifat ini. Hindari 5 sifat ini. Salah satunya saja, kalau kita sudah mati setelah salat maghrib, artinya malam itu sampai terbit fajar, maka Allah telah mencatatnya masuk surga tanpa transit di neraka. Siapa yang membaca ini 7 kali sesudah salat subuh, maka kalau memang dia meninggal pada saat itu, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu Allah sudah mencatatnya bahwa dia telah masuk surga tanpa transit di neraka. Demikian, wallahu hadi ila siratil mustaqim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, merupakan kebahagiaan dan kegembiraan tersendiri sebagai hamba Allah yang beriman, yang apabila setiap waktu, setiap saat kita masih mampu menghadiri dan melaksanakan undangan-undangan Allah. Demikianlah saat ini kita seluruh hamba Allah yang beriman ini dengan ikhlas dan rela kita tinggalkan sejenak kesibukan kita untuk kita kembali membuktikan iman kita kepada Allah dengan melaksanakan dan menghadiri undangan dan perintah Allah, yaitu kita tadi setelah selesai bersama-sama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan insyaallah kita menantikan waktu salat isya secara berjamaah. Kesempatan antara maghrib isya ini jamaah Masjid Raya yang dimuliakan Allah, yang seharusnya mengisi pengajian kitab malam hari ini adalah Syekhul Al-Kiram Prof. Andre Gurta Profesor Najamuddin, tapi beliau berhalangan.
Kami diamanahkan mengisi kesempatan yang singkat ini. Kita kembali merenungkan satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah kita sering berdoa dengan doa Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu doa. Kemudian ayat selanjutnya, jalan yang lurus yang bagaimana yang kita minta? Pada ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, ini yang akan kita bahas sedikit. Nikmat apa yang kita minta? Tadi, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, kita ini kadang memahami nikmat itu adalah hal-hal yang menyenangkan. Apakah itu harta, kekayaan yang melimpah, jabatan, kedudukan, ataupun kesehatan? Iya, itu nikmat. Tapi kalau semua itu tidak didasari dengan nikmat iman atau agama, maka semua itu bukan menjadi nikmat, tapi malah justru menjadi nikmah atau jalan yang menyebabkan kita mendapatkan kecelakaan. Jadi nikmat yang dimaksud di sini adalah nikmat agama, nikmat iman. Inilah sumber dari seluruh nikmat. Makanya sering kita mendengar nikmat yang paling tinggi itu adalah nikmat iman. Nah, kalau semua didasari dengan iman, apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, semua akan terasa nikmat. Tapi kalau betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kalau kita tidak dasari dengan nikmat atau tidak didasari dengan agama dan iman, itu juga akan tidak terasa nikmat. Makanya siratal ladzina an'amta alaihim, ini yang kita sering minta. Makanya surah Al-Fatihah itu bagian daripada doa yang paling afdal. Itu dalam hadis, afdalud du'a alhamdulillah. Jadi semulia-mulia doa itu adalah alhamdulillah atau surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Fatihah itu ada doa, ada permintaan yang luar biasa, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, ternyata ayat ini dijelaskan pada surah yang lain. Pada ayat yang lain itu disebutkan dalam surah yang lain, may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah telah berikan nikmat atas mereka. Nah, siapakah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat iman ini? Nah, yang dimaksud dalam ayat ini sama dengan pada surah Al-Fatihah ayat 7 tadi, siratal ladzina an'amta. Jadi orang-orang yang senantiasa membuktikan ketakwaannya kepada Allah, membuktikan
ketundukannya kepada Rasulullah, maka orang yang seperti ini, kata Allah, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah saya berikan nikmat. Nah, siapakah mereka? Lanjutan ayatnya mengatakan, an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Ini yang empat orang ini yang disebutkan oleh Allah yang telah diberikan nikmat iman, yang telah mendapatkan jaminan nikmat agama. Nah, di mana kita berada di sini? An'amallahu alaihim. Nah, kalau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan tempat kepada kita bersama-sama mereka yang telah Allah berikan nikmat. Yang pertama, an-nabiyyin. Ternyata ulama kita memberikan makna empat orang inilah yang dijamin oleh Allah masuk surga. Jadi inilah empat kunci untuk mendapatkan kenikmatan, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Yang pertama adalah an-nabiyyin. Orang yang telah mendapatkan nikmat agama, tingkatan tertinggi itu adalah an-nabiyyin. Kita tidak mungkin masuk di sini. Ini sudah sangat berat dan sangat tinggi, dan memang sudah tertutup khataman nabiyyin itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah merasa bahwa saya sampai pada tingkatan nabi. Oh, tidak. Ini tingkatan tertinggi. Yang paling mendapatkan, yang paling merasakan nikmat iman agama itu adalah an-nabiyyin. Kita berat sampai di sini pada tingkatan level ini. Tapi ada level di bawahnya an-nabiyyin untuk masuk mendapatkan nikmat, baik nikmat di dunia maupun nikmat di akhirat. Apa di bawahnya an-nabiyyin adalah as-siddiqin. Nah, orang-orang yang as-siddiq, orang-orang yang senantiasa semua melihat yang Allah hamparkan di bumi ini, dia sudah melihat kebenaran itu. Itu as-siddiqin. Abu Bakar as-siddiq. Abu Bakar itu sahabat Nabi itu digelar as-siddiq. Kenapa? Karena apapun yang disampaikan oleh Nabi, apapun berita dari Nabi, dia langsung yakin dan percaya itu benar. Masuk akal, tidak masuk akal, yang paling pertama beriman dan percaya adalah Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar sudah melihat apapun yang disampaikan Nabi itu adalah kebenaran. Ada yang beranggapan bahwa as-siddiqin itu adalah orang-orang yang sudah melihat atau yang sudah terbuka hijab di depan matanya. Artinya, siapa yang mampu melihat di saat kita bersedekah, yang mampu melihat itu adalah mata iman. Siapa yang mampu melihat di saat kita dari rumah ke masjid mondar-mandir, itu hal yang bukan hal yang mudah itu. Di saat azan berkumandang langsung tergerak hatinya untuk melangkah ke masjid, itu tidak mudah itu. Itu yang mampu melihat itu hanyalah orang-orang as-siddiq. Yang kita sedekahkan tadi, apakah dalam keyakinan kita orang-orang as-siddiqin itu adalah melihat bahwa apa yang saya sedekahkan inilah harta saya yang sesungguhnya, inilah uang saya yang sebenarnya. Jadi apa yang tadi kita sedekahkan itulah yang menunggu kita di akhirat.
Tapi kadang-kadang kita ini sebahagian belum bisa mengaktifkan mata iman. Sangat berat. Seandainya kita semua ini sudah terbiasa mengaktifkan mata iman, saya yakin Masjid Raya ini tidak muat. Karena orang yang as-siddiqin itu di saat azan berkumandang, dia yang didengar itu bukan hanya panggilan salat, bukan hanya tanda waktu masuk, tapi azan itu adalah undangan Allah. Bayangkan kalau kita merasa diundang oleh Allah. Bayangkan kalau kita merasa dengan kebanggaan tersendiri kita diundang langsung oleh Allah. Bahwa yang mampu melihat itu hanyalah as-siddiqin. Jangankan itu, kita terkadang diundang saja Bapak Gubernur, undangan itu kita simpan baik-baik, bahkan ditempel di dinding. Bangga dengan itu. Ini undangan dari gubernur atau undangan dari Pak Jokowi. Sudah tersebar bangganya. Tapi kita setiap hari diundang oleh Allah, kok tidak bangga? Nah, yang mampu melihat itu adalah mata iman, as-siddiqin. Kita terkadang nanti mau melakukan kebaikan di saat dijanjikan pahala yang begitu besar, dan bahkan itu pun terkadang setengah-setengah percaya. Andre Gurutta sudah berkali-kali menyampaikan begitu banyak jaminan Allah yang Allah berikan kepada kita. Ada banyak sekali jaminan-jaminan terbaik. Kita hanya mendengar seolah-olah tidak percaya. Padahal ini kan ayat. Padahal itu adalah hadis. Ini Al-Quran, ayat-ayat Allah ini. Betapa banyak ayat-ayat Allah didahului dengan la raiba fih. Jangan ragu terhadap ayat Allah. Kalau setengah-setengah terhadap ayat-ayat Allah, berarti iman kita masih dipertanyakan. Di awali Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran ini la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, semua kebenaran. Pokoknya percaya, masuk akal, tidak masuk akal. Nah, contohnya kadang-kadang kita ini orang yang beriman, nanti dijanjikan, misalnya siapa yang rajin berjamaah, siapa yang hadir berjamaah subuh sebentar, itu dapat beras 1 karung. Saya yakin full ini Masjid Raya ini. Itu terkadang kita masih banyak mengaktifkan mata kepala, belum mengaktifkan mata iman. Andre Gurutta kemarin menjelaskan, siapa yang salat sunat 12 rakaat, yaitu salat rawatib 12 rakaat itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu kan ini hadisnya sahih. Itu disebutkan dalam hadis akan dibangunkan 1 istana di dalam surga. Kalau setiap hari kita lakukan itu, berarti setiap hari ada rumah, ada istana di surga. Bayangkan kalau ini kita jaga baik-baik, ada perumahan tak di surga. Luar biasa. Jangan kita bayangkan perumahan di surga sama dengan di sini. Kecil di sini. Jadi an-nabiyyin, as-siddiqin, ini juga berat. Tapi kalau kita mampu masuk di dalam golongan ini, luar biasa. Tapi kalau tidak sanggup sampai pada tingkatan as-siddiqin, maka ada tingkatan yang ketiga,
Jadi ini empat orang ini yang dijamin masuk surga. Kalau tidak ada ki masuk di sini, faja salama, jadi tamat surga. Dan ini kuncinya. Ada tingkatan yang ketiga, yaitu asyuhada, orang-orang yang syahid. Nah, syahid ini luas sekali maknanya. Bukan hanya dipahami bahwa syahid itu adalah orang-orang yang gugur di medan perang melawan atau membela agama Allah, tapi segala aktivitas kita ya dalam berjihad, ya dalam setiap hari kita senantiasa bekerja keras mencari ridha Allah, itu sudah jihad, itu syahid. Menuntut ilmu, ada tingkatan yang dibawanya lagi asyuhada. Nah, ini pintu yang luas untuk kita masuk di dalamnya, yaitu as-salihin. Tingkatan yang keempat as-salihin. Kita tidak bisa masuk di an-nabiyyin, kita tidak bisa masuk as-siddiqin, kita tidak bisa masuk di asyuhada. Upayakan kita berada di golongan as-salihin, orang-orang saleh. Nah, kalau tidak bisa masuk di sini, faja salama, macilah ketongan nih. Karena inilah kunci terakhir kita bisa mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan. Jadi apa yang kita minta dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Ini yang kita minta. Seperti jalannya orang yang yaitu seperti jalannya orang, yaitu an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Siapakah orang saleh itu? Nah, pertanyaannya, siapakah orang saleh itu? Ulama kita memberikan tuntunan, orang saleh itu adalah orang yang lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Artinya orang yang saleh itu bukanlah orang yang tidak ada dosanya, bukanlah orang yang tidak ada kesalahannya, tapi orang yang saleh itu jauh lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Tapi di saat dia melakukan kesalahan, dia langsung bertaubat kepada Allah. Itu orang saleh. Was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini ayat inilah penjelasannya, potongan ayat 7 surah Al-Fatihah. Itu yang kita sering baca, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kita minta itu adalah nikmat agama, nikmat iman, bukan nikmat harta, bukan nikmat kekayaan, tapi nikmat agama. Karena inilah puncak dari segala kenikmatan. Nah, siapakah mereka? Yaitu orang an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Orang yang jauh lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Nah, dalam sebuah riwayat kita perlu hati-hati. Nah, kalau kita sudah masuk dalam golongan orang as-salihin, artinya sudah ada jaminan masuk surga. Tapi belum ada jaminan tidak masuk neraka. Kita sudah ada jaminan masuk surga, tapi belum ada jaminan tidak masuk neraka. Makanya Nabi mengajarkan satu doa, mungkin sudah saya sampaikan, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Itu dibaca 7 kali setiap selesai salat maghrib dan selesai salat subuh. Itu hadisnya dibaca 7 kali, bukan 3 kali, tapi 7 kali. Jangan maki tambah-tambah, jangan maki rubah-rubai. Nabi katakan 7 kali. Jangan lagi bertanya, boleh 3 kali. Kalau dokter berkata ini obat 3 kali 1, andre bawan nih, jadi simakutana boleh 1 kali 3. Nah, itulah dosisnya.
Itu 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah. Itulah dosisnya yang disampaikan oleh Nabi. Jangan lagi tambah-tambah lagi, bolehkah 50 kali, bolehkah? Nah, itulah yang disampaikan oleh Nabi. Dalam sebuah riwayat yang manakah dikatakan orang-orang yang saleh, tapi ada 5 sifat yang jikalau kita miliki satu saja sifat ini, jangan harap kita masuk dalam golongan orang-orang saleh. Itu dalam riwayat disebutkan, laula bi khamsatin lasaran nasu kulluhum as-salihun. Sekiranya bukan 5 hal, maka seluruh manusia itu masuk dalam golongan orang-orang saleh. Sekiranya bukan 5 ini, maka orang masuk golongan orang-orang saleh. Satu saja kita miliki sifat ini, jangan harap masuk dalam golongan orang saleh. Yang pertama, ada yang mengatakan ini riwayat dari Sayyidina Ali. Yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Orang yang merasa puas terhadap kebodohannya. Sudah, artinya orang yang tidak mau belajar, ini loh maguru. Jadi orang yang saleh itu adalah orang yang selalu mau belajar. Bukanlah orang yang saleh itu, maaf, yang senantiasa pakaiannya ya mengagumkan, sorban, tasbih diseret. Kan itu orang saleh. Bahkan Nabi menegur seorang sahabat yang kerjanya hanya salat, tinggal saja salat, itu bukan orang saleh. Bahkan dalam riwayat yang lain, Umar bin Khattab menegur seseorang yang hanya tinggal di masjid, kerjanya salat, sudah memberi salam, salat lagi, dan seterusnya. Pagi begitu juga, datang Umar menegur, digaga jamaah-jamaahmu, kenapa kau kerjamu hanya salat? Apa jawaban dia? Ya, saya hanya salat karena sudah ada saudara saya yang menanggung hidup saya dan keluarga saya. Apa kata Umar? Saudaramu itu lebih saleh daripada kamu. Saudaramu yang menanggung hidup kamu itu lebih saleh daripada kamu. Jadi kesalehan itu tidak dilihat siapa yang paling banyak dalam melakukan hablum minallah. Al-qana'atu bil jahli, yang begini banyak, merasa puas terhadap kebodohannya. Ini sing alih nama dongo, tidak tahu dirinya bodoh dan tidak mau belajar. Banyak sekali yang harus kita tahu. Dia sudah tidak tahu, tidak mau cari tahu apa yang dia tidak tahu. Nah, ini yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Maka dari itu, mari teruslah kita belajar karena Al-Quran ini memang harus digali terus. Al-Quran ini ibarat sumur yang semakin digali akan bermunculan mata air yang baru. Jadi kata ulama kita, Prof. Quraisy Shihab, itu Al-Quran, kita mengkaji hari ini ayat yang sama, kita akan menemukan makna yang berbeda dengan apa yang kita kaji kemarin. Jadi semakin kita kaji, seperti batu kristal yang memancarkan cahaya yang berbeda-beda dari setiap sudutnya. Seperti itulah Al-Quran. Semakin digali, semakin memunculkan mata air yang baru. As-salihin, orang yang saleh adalah orang yang senantiasa mau belajar, tidak merasa dirinya yang paling benar, tidak merasa dirinya atau tidak merasa puas terhadap kebodohannya. Makanya orang yang semakin belajar itu, maka semakin dia sadar betapa bodohnya dirinya.
Makanya jangan heran kalau ada orang yang sudah S1 mau lagi S2, sudah S2 mau lagi S3. Kenapa? Semakin bodoh, dia semakin merasa bodoh kalau semakin sekolah. Artinya dia semakin banyak yang harus dia ingin tahu. Yang kedua, racunnya orang saleh al-hirsu. Al-hirsu itu adalah terlalu rakus terhadap dunia. Ya, silahkan kita mengejar dunia, tapi jangan lupakan nasib kita di akhirat. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah akhiratmu, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Kejarlah nasibmu di dunia, tapi jangan lupakan nasibmu di akhirat. Ada keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Makanya Nabi katakan, orang yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang sibuk dengan dunianya tapi tidak melupakan akhiratnya, sibuk dengan akhiratnya tapi tidak lupa dengan dunianya. Khairukum man taraka dunyahu li akhiratihi wa la dunyahu li akhiratihi. Al-hirsu, jangan terlalu rakus terhadap dunia. Itu dalam Al-Quran, nama-nama surah kita kenal 114 surah. Itu semuanya ada namanya. Dan semua nama-nama dalam Al-Quran itu ada maknanya. Dan makna-maknanya itu mengandung nasihat. Antara lain, dalam Al-Quran itu ada surah nama-nama binatang kecil, ada nama-nama binatang besar. Binatang kecil antara lain ada surah semut, ada surah lebah, ada surah laba-laba. Nama-nama binatang besar ada surah sapi, ada surah unta, ada surah gajah, surah al-fil, ya, ada al-baqarah. Ada surah nama-nama binatang kecil, semut misalnya. Salah satu nasihat atau makna dari surah An-Naml yaitu mengajak kita bahwa hai manusia, di sekitar kamu itu ada binatang kecil yang namanya semut. Ada sifatnya semut yang jangan sekali-kali kamu miliki. Apa salah satu sifatnya semut yang tidak boleh kita miliki? Yaitu rakus, mengoah. Apa buktinya? Ternyata semut itu, jamaah yang dimuliakan Allah, umurnya sangat pendek. Ponca umurnya. Ada yang mengatakan tidak sampai sebulan, itu sudah mengering, sudah mati sendiri. Tapi apa yang terjadi? Semut itu kerjanya apa? Mondar-mandir dari kesana kemari kesana. Yerbau nafigau. Kerjanya hanya mondar-mandir kesana kemari. Ternyata yang dikejar itu hanya satu, makanan. Yang dikejar hanya makanan, dan itu yang dikumpulkan setiap hari. Ditumpuk-tumpuk makanan itu. Bahkan di sarangnya itu bertumpuk makanan. Yang jumlah makanan itu ternyata lebih banyak daripada jumlah umurnya sendiri. Itu yang namanya al-hirs. Biar dia makan berbulan-bulan tidak habis itu makanannya. Karena memang itu hanya kerjanya. Dan yang paling parah lagi, begitu rakusnya semut, kadang-kadang kita menemukan semut mengangkat makanan yang lebih besar daripada badannya sendiri. Biasa kita minta beras. Kenapa itu beras? Jalan-jalan. Oh, ternyata ada semut di situ di bawahnya. Ternyata dia mengangkat makanan yang jauh lebih besar daripada badannya sendiri. Mengajarkan kita, wahai manusia, kalau kau mau mengoah, kalau kau mau al-hirs, terlambat. Semut sudah jauh.
sudah lebih dulu mengoak. Jangan contohi semut. Silahkan kita sibuk dengan dunia, mengejar harta, silahkan. Bahkan salah kalau ada orang yang tidak mau bekerja, tidak mau mengejar harta. Tapi jangan lupakan kewajibanmu kepada Allah. Keberkahan dalam sebuah riwayat disebutkan, innallaha qad ya'tikan ni'mah wa la ya'tikal barakah. Sesungguhnya Allah itu memberikan nikmat kepada kita dalam bentuk apapun, harta, kekayaan, kesehatan dan seterusnya, tapi Allah tidak mengikutkan nikmat itu dengan keberkahan. Apa sebabnya? Li'anna akhaztan ni'mata wa taraktal mun'ima. Karena kita ini sebahagian kadang hanya mengambil nikmat dari Allah tapi melupakan yang memberikan nikmat. Yang lalu saya sudah sampaikan bahwa ari ngerakir fuang Allah Ta'ala riwat tutta masenang, ni ngerakir tumatu fuang Allah Ta'ala riwat tutta masusah. Itu yang kedua, jangan sampai kita punya sifat al-hirs, terlalu rakus terhadap dunia. Ada yang ketiga, jangan merasa orang saleh kalau punya sifat yang ketiga. Apa itu? Al-bakhil, masekke. Oh, orang itu luar biasa alimnya, salatnya luar biasa, tahajud luar biasa, mondar-mandir ke masjid, tapi liwat seke. Oh, bukan orang saleh itu. Kata Nabi, kikir al-bakhil itu jauh dari manusia tapi dekat ke neraka. Hati-hati. Dalam Al-Quran ada dua kata yang bermakna kikir. Yang pertama al-bakhil, yang kedua asyuhu. Kalau al-bakhil, kikir, dan kikirnya bukan hanya kepada orang, tapi kikir juga kepada dirinya sendiri. Engkau tu tahu maseke kau tahu tapi kalau dirinya dia nama seke. Oh, pokoknya kalau dia, ayo kita makan lagi di luar, panggil istrinya, panggil anak-anaknya, pokoknya tak ciri-ciri dino tu anaknya. Tapi ada satu dalam Al-Quran, asyuhu juga bermakna kikir. Itu bukan hanya kikir kepada orang, tapi kepada dirinya juga dia kikir. Nasiki ketua lena, kepada dirinya saja dia kikir, apalagi kepada orang. Ini kikir kodrat, apa kikir dua kali lipat. Ini lebih bahaya lagi nih. Oh, luar biasa, banyak hartanya, tapi luar biasa, malalang lo pasar butung. Lagi malalang, kenapa kita jalan kaki? Menghemat. Ada Grab, ada bentor. Kenapa kita tidak menghemat? Bayangkan 20.000 dah fikir kisi 20.000. Ke pasar, melopi soro pasai, mau tutup pasar baru ke pasar. Kenapa? Murah-murah beda ikan kalau mau tutup. Cocok ni murah tapi bonyok ton itu. Nah, sekikan alina. Pokoknya bukan hanya kikir kepada orang, asyu al-bakhil. Kemudian ar-riya. Jangan kita pernah merasa diri orang saleh, masuk dalam golongan orang saleh, dan ini tingkatan terakhir dari an-nabiyyin, as-siddiqin, as-syuhada, as-salihin. Tidak ada lagi di bawahnya. Hanya ini jalan keluarnya kita. Hanya ini jalan kita untuk bisa masuk surga. As-salihin. Ar-riya, mau dilihat, melakukan kebaikan karena mau dipuji. Banyak sekali. Kita tahu ini artinya ar-riya ini lawan daripada ikhlas. Kunci ibadah kita diterima Allah adalah ikhlas. Tapi kapan riya, jangan harap ibadah kita diterima Allah. Kemudian ar-riya yang terakhir adalah al-ajabu bir-ra'yi. Al-ajabu bir-ra'yi yaitu orang yang merasa paling benar, merasa pendapatnya lah yang paling benar. Orang lain merasa
orang lain dianggap salah semua. Nah, ini banyak sekali. Ini bertebaran ini. Sudah merasa dirinya paling hebat, paling benar. Ar-ra'yu bil ajabi, bangga dengan pendapatnya sendiri. Itu bukanlah orang yang saleh. Jadi menerima pendapat orang lain dan tidak merasa dirinya lah, pendapatnya lah yang paling benar, itulah orang-orang yang saleh. Ini yang kita minta. Jadi ternyata kandungan surah Al-Fatihah ini yang sepotong, yang tidak sampai satu ayat ini, siratal ladzina an'amta alaihim, ini yang kita minta. Ini luar biasa kandungannya ini, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat agama, nikmat iman, seperti orang yang engkau berikan nikmat, yaitu an-nabiyyin, as-siddiq, asy-syuhada, as-shalihin. Dan kata Allah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya siapa yang mampu mendapatkan tingkat kesalehan, maka Allah akan memberikan tempat dan mereka akan bersama-sama para nabi, para as-siddiqin, para as-syuhada, as-salihin. Nah, ini as-salihin, mari kita upayakan kita masuk dalam golongan ini. Intinya adalah lakukan saja perintah-perintah Allah dan hindari 5 sifat ini. Hindari 5 sifat ini, salah satunya saja kalau kita sudah miliki, maka kita akan keluar dari golongan orang-orang yang saleh. Mungkin inilah yang sempat kami sampaikan. Semoga kita semua masuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang saleh. Tadi hadis yang saya sampaikan kita amalkan. Kita baca setiap selesai salat maghrib, Allahumma ajirni minan nar 7 kali, Allahumma ajirni minan nar 7 kali sesudah salat subuh dan sesudah salat maghrib. Siapa yang membaca ini, kata Rasulullah, dan kalau dia mati setelah salat maghrib, artinya malam itu sampai terbit fajar, maka Allah telah mencatatnya masuk surga tanpa transit di neraka. Siapa yang membaca ini 7 kali sesudah salat subuh, maka kalau memang dia meninggal pada saat itu, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu Allah sudah mencatatnya bahwa dia telah masuk surga tanpa transit di neraka. Demikian, wallahu hadi ila siratil mustaqim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, merupakan kebahagiaan dan kegembiraan tersendiri sebagai hamba Allah yang beriman, yang apabila setiap waktu, setiap saat kita masih mampu menghadiri dan melaksanakan undangan-undangan Allah. Demikianlah saat ini kita seluruh hamba Allah yang beriman ini dengan ikhlas dan rela
kita tinggalkan sejenak kesibukan kita untuk kita kembali membuktikan iman kita kepada Allah dengan melaksanakan dan menghadiri undangan dan perintah Allah, yaitu kita tadi setelah selesai bersama-sama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan insyaAllah kita menantikan waktu salat isya secara berjamaah. Kesempatan antara maghrib isya ini jamaah Masjid Raya yang dimuliakan Allah, yang seharusnya mengisi pengajian kitab malam hari ini adalah Syekhul Al-Kiram Prof. Andre Gurta Profesor Najamuddin, tapi beliau berhalangan. Kami diamanahkan mengisi. Kesempatan yang singkat ini kita kembali merenungkan satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah kita sering berdoa dengan doa Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu doa. Kemudian ayat selanjutnya, jalan yang lurus yang bagaimana yang kita minta? Pada ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, ini yang akan kita bahas sedikit. Nikmat apa yang kita minta? Tadi, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, kita ini kadang memahami nikmat itu adalah hal-hal yang menyenangkan. Apakah itu harta, kekayaan yang melimpah, jabatan, kedudukan, ataupun kesehatan? Iya, itu nikmat. Tapi kalau semua itu tidak didasari dengan nikmat iman atau agama, maka semua itu bukan menjadi nikmat, tapi malah justru menjadi nikmah atau jalan yang menyebabkan kita mendapatkan kecelakaan. Jadi nikmat yang dimaksud di sini adalah nikmat agama, nikmat iman. Inilah sumber dari seluruh nikmat. Makanya sering kita mendengar nikmat yang paling tinggi itu adalah nikmat iman. Nah, kalau semua didasari dengan iman, apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, semua akan terasa nikmat. Tapi kalau betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kalau kita tidak dasari dengan nikmat atau tidak didasari dengan agama dan iman, itu juga akan tidak terasa nikmat. Makanya siratal ladzina an'amta alaihim, ini yang kita sering minta. Makanya surah Al-Fatihah itu bagian daripada doa yang paling afdal. Itu dalam hadis, afdalud doa alhamdulillah. Jadi semulia-mulia doa itu adalah alhamdulillah atau surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Fatihah itu ada doa, ada permintaan yang luar biasa, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, ternyata ayat ini dijelaskan pada surah yang lain. Pada ayat yang lain itu disebutkan dalam surah yang lain,
may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah telah berikan nikmat atas mereka. Nah, siapakah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat iman ini? Nah, yang dimaksud dalam ayat ini sama dengan pada surah Al-Fatihah ayat 7 tadi, siratal ladzina an'amta. Jadi orang-orang yang senantiasa membuktikan ketakwaannya kepada Allah, membuktikan ketundukannya kepada Rasulullah, maka orang yang seperti ini, kata Allah, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah saya berikan nikmat. Nah, siapakah mereka? Lanjutan ayatnya mengatakan, an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Ini yang empat orang ini yang disebutkan oleh Allah yang telah diberikan nikmat iman, yang telah mendapatkan jaminan nikmat agama. Nah, di mana kita berada di sini? An'amallahu alaihim. Nah, kalau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan tempat kepada kita bersama-sama mereka yang telah Allah berikan nikmat. Yang pertama, an-nabiyyin. Ternyata ulama kita memberikan makna empat orang inilah yang dijamin oleh Allah masuk surga. Jadi inilah empat kunci untuk mendapatkan kenikmatan, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Yang pertama adalah an-nabiyyin, orang yang telah mendapatkan nikmat agama. Tingkatan tertinggi itu adalah an-nabiyyin. Kita tidak mungkin masuk di sini. Ini sudah sangat berat dan sangat tinggi, dan memang sudah tertutup khataman nabiyyin itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah merasa bahwa saya sampai pada tingkatan nabi. Oh, tidak. Ini tingkatan tertinggi. Yang paling mendapatkan, yang paling merasakan nikmat iman agama itu adalah an-nabiyyin. Kita berat sampai di sini pada tingkatan level ini. Tapi ada level di bawahnya an-nabiyyin untuk masuk mendapatkan nikmat, baik nikmat di dunia maupun nikmat di akhirat. Apa di bawahnya an-nabiyyin adalah as-siddiqin. Nah, orang-orang yang as-siddiq, orang-orang yang senantiasa semua melihat yang Allah hamparkan di bumi ini, dia sudah melihat kebenaran itu. Itu as-siddiqin. Abu Bakar as-siddiq. Abu Bakar itu sahabat Nabi itu digelar as-siddiq. Kenapa? Karena apapun yang disampaikan oleh Nabi, apapun berita dari Nabi, dia langsung yakin dan percaya itu benar. Masuk akal, tidak masuk akal, yang paling pertama beriman dan percaya adalah Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar sudah melihat apapun yang disampaikan Nabi itu adalah kebenaran. Ada yang beranggapan bahwa as-siddiqin itu adalah orang-orang yang sudah melihat atau yang sudah terbuka hijab di depan matanya. Artinya, siapa yang mampu melihat di saat kita bersedekah, yang mampu melihat itu adalah
mata iman. Siapa yang mampu melihat di saat kita dari rumah ke masjid mondar-mandir, itu hal yang bukan hal yang mudah itu. Di saat azan berkumandang langsung tergerak hatinya untuk melangkah ke masjid, itu tidak mudah itu. Itu yang mampu melihat itu hanyalah orang-orang as-siddiq. Yang kita sedekahkan tadi, apakah dalam keyakinan kita orang-orang as-siddiqin itu adalah melihat bahwa apa yang saya sedekahkan inilah harta saya yang sesungguhnya, inilah uang saya yang sebenarnya. Jadi apa yang tadi kita sedekahkan itulah yang menunggu kita di akhirat. Ya. Tapi kadang-kadang kita ini sebahagian belum bisa mengaktifkan mata iman. Sangat berat. Seandainya kita semua ini sudah terbiasa mengaktifkan mata iman, saya yakin masjid raya ini tidak muat. Karena orang yang as-siddiqin itu di saat azan berkumandang, dia yang didengar itu bukan hanya panggilan salat, bukan hanya tanda waktu masuk, tapi azan itu adalah undangan Allah. Bayangkan kalau kita merasa diundang oleh Allah. Bayangkan kalau kita merasa dengan kebanggaan tersendiri kita diundang langsung oleh Allah. Bahwa yang mampu melihat itu hanyalah as-siddiqin. Jangankan itu, kita terkadang diundang saja Bapak Gubernur, undangan itu kita simpan baik-baik, bahkan ditempel di dinding. Bangga dengan itu. Ini undangan dari gubernur atau undangan dari Pak Jokowi. Sudah tersebar bangganya. Tapi kita setiap hari diundang oleh Allah, kok tidak bangga? Nah, yang mampu melihat itu adalah mata iman, as-siddiqin. Kita terkadang nanti mau melakukan kebaikan di saat dijanjikan pahala yang begitu besar, dan bahkan itu pun terkadang setengah-setengah percaya. Andre Guruta sudah berkali-kali menyampaikan begitu banyak jaminan Allah yang Allah berikan kepada kita. Ada banyak sekali jaminan-jaminan terbaik. Kita hanya mendengar seolah-olah tidak percaya. Padahal ini kan ayat. Padahal itu adalah hadis. Ini Al-Quran, ayat-ayat Allah ini. Betapa banyak ayat-ayat Allah didahului dengan la raiba fih. Jangan ragu terhadap ayat Allah. Kalau setengah-setengah terhadap ayat-ayat Allah, berarti iman kita masih dipertanyakan. Di awali Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran ini la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, semua kebenaran. Pokoknya percaya, masuk akal, tidak masuk akal. Nah, contohnya kadang-kadang kita ini orang yang beriman, nanti dijanjikan misalnya siapa yang rajin berjamaah, siapa yang hadir berjamaah subuh sebentar, itu dapat beras 1 karung. Saya yakin boleh ini masjid raya ini. Itu terkadang kita masih banyak mengaktifkan mata kepala, belum mengaktifkan mata iman. Andre Gurta kemari menjelaskan, siapa yang salat sunat 12 rakaat
yaitu salat rawatib 12 rakaat itu, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu kan ini hadisnya sahih. Itu disebutkan dalam hadis akan dibangunkan satu istana di dalam surga. Kalau setiap hari kita lakukan itu, berarti setiap hari ada rumah, ada istana di surga. Bayangkan kalau ini kita jaga baik-baik, ada perumahan tak di surga. Luar biasa. Jangan kita bayangkan perumahan di surga sama dengan di sini. Kecil di sini. Jadi an-nabiyyin, as-siddiqin, ini juga berat. Tapi kalau kita mampu masuk di dalam golongan ini, luar biasa. Tapi kalau tidak sanggup sampai pada tingkatan as-siddiqin, maka ada tingkatan yang ketiga. Jadi ini empat orang ini yang dijamin masuk surga. Kalau tidak ada masuk di sini, faja salama, jadi tamat surga. Kan ini kuncinya. Ada tingkatan yang ketiga, yaitu asy-syuhada, orang-orang yang syahid. Nah, syahid ini luas sekali maknanya. Bukan hanya dipahami bahwa syahid itu adalah orang-orang yang gugur di medan perang melawan atau membela agama Allah, tapi segala aktivitas kita ya dalam berjihad, ya dalam setiap hari kita senantiasa bekerja keras mencari ridha Allah, itu sudah jihad, itu syahid. Menuntut ilmu, ada tingkatan yang dibawanya lagi asy-syuhada. Nah, ini pintu yang luas untuk kita masuk di dalamnya, yaitu as-salihin. Tingkatan yang keempat as-salihin. Kita tidak bisa masuk di an-nabiyyin, kita tidak bisa masuk as-siddiqin, kita tidak bisa masuk di asy-syuhada. Upayakan kita berada di golongan as-salihin, orang-orang saleh. Nah, kalau tidak bisa masuk di sini, faja salama, macilah ketongan nih. Karena inilah kunci terakhir kita bisa mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan. Jadi apa yang kita minta dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Ini yang kita minta. Seperti jalannya orang yang yaitu seperti jalannya orang, yaitu an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Siapakah orang saleh itu? Nah, pertanyaannya, siapakah orang saleh itu? Ulama kita memberikan tuntunan, orang saleh itu adalah orang yang lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Artinya orang yang saleh itu bukanlah orang yang tidak ada dosanya, bukanlah orang yang tidak ada kesalahannya, tapi orang yang saleh itu jauh lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Tapi di saat dia melakukan kesalahan, dia langsung bertaubat kepada Allah. Itu orang saleh. Was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini ayat inilah penjelasannya, potongan ayat 7 surah Al-Fatihah. Itu yang kita sering baca, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kita minta itu adalah nikmat agama, nikmat iman, bukan nikmat harta, bukan nikmat kekayaan, tapi nikmat agama. Karena inilah puncak dari segala kenikmatan. Nah, siapakah mereka? Yaitu orang an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Orang yang jauh lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Nah, dalam sebuah riwayat kita perlu hati-hati. Nah, kalau kita sudah masuk dalam golongan orang as-salihin,
Artinya sudah ada jaminan masuk surga, tapi belum ada jaminan tidak masuk neraka. Kita sudah ada jaminan masuk surga, tapi belum ada jaminan tidak masuk neraka. Makanya Nabi mengajarkan satu doa, mungkin sudah saya sampaikan, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Itu dibaca 7 kali setiap selesai salat maghrib dan selesai salat subuh. Itu hadisnya dibaca 7 kali, bukan 3 kali, tapi 7 kali. Jangan maki tambah-tambah, jangan maki rubah-rubai. Nabi katakan 7 kali. Jangan lagi bertanya, boleh 3 kali. Kalau dokter berkata ini obat 3 kali 1, andre bawan nih, jadi semakutana boleh 1 kali 3. Nah, itulah dosisnya. Itu 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah. Itulah dosisnya yang disampaikan oleh Nabi. Jangan maki tambah-tambah lagi, bolehkah 50 kali, bolehkah? Nah, itulah yang disampaikan oleh Nabi. Dalam sebuah riwayat, yang manakah dikatakan orang-orang yang saleh, tapi ada 5 sifat yang jikalau kita miliki satu saja sifat ini, jangan harap kita masuk dalam golongan orang-orang saleh. Itu dalam riwayat disebutkan, laula bi khamsatin lasaran nasu kulluhum as-salihun. Sekiranya bukan 5 hal, maka seluruh manusia itu masuk dalam golongan orang-orang saleh. Sekiranya bukan 5 ini, maka orang masuk golongan orang-orang saleh. Satu saja kita miliki sifat ini, jangan harap masuk dalam golongan orang saleh. Yang pertama, ada yang mengatakan ini riwayat dari Sayyidina Ali. Yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Orang yang merasa puas terhadap kebodohannya. Sudah, artinya orang yang tidak mau belajar, ini loh maguru. Jadi orang yang saleh itu adalah orang yang selalu mau belajar. Bukanlah orang yang saleh itu, maaf, yang senantiasa pakaiannya ya mengagumkan, sorban, tasbih diseret. Kan itu orang saleh. Bahkan Nabi menegur seorang sahabat yang kerjanya hanya salat, tinggal saja salat, itu bukan orang saleh. Bahkan dalam riwayat yang lain, Umar bin Khattab menegur seseorang yang hanya tinggal di masjid, kerjanya salat, sudah memberi salam, salat lagi, dan seterusnya. Pagi begitu juga, datang Umar menegur, digaga jamaah-jamaahmu, kenapa kerjamu hanya salat? Apa jawaban dia? Ya, saya hanya salat karena sudah ada saudara saya yang menanggung hidup saya dan keluarga saya. Apa kata Umar? Saudaramu itu lebih saleh daripada kamu. Saudaramu yang menanggung hidup kamu itu lebih saleh daripada kamu. Jadi kesalehan itu tidak dilihat siapa yang paling banyak dalam melakukan hablum minallah. Al-qana'atu bil jahli, yang begini banyak, merasa puas terhadap kebodohannya. Ini sing alena madongo, tidak tahu dirinya bodoh dan tidak mau belajar. Banyak sekali yang harus kita tahu. Dia sudah tidak tahu, tidak mau cari tahu apa yang dia tidak tahu. Nah, ini yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Maka dari itu, mari teruslah kita belajar karena Al-Quran ini memang harus digali terus. Al-Quran ini ibarat sumur yang semakin digali akan bermunculan
mata air yang baru. Jadi kata ulama kita, Prof. Quraisy Shihab, itu Al-Quran. Kita mengkaji hari ini ayat yang sama, kita akan menemukan makna yang berbeda dengan apa yang kita kaji kemarin. Jadi semakin kita kaji, seperti batu kristal yang memancarkan cahaya yang berbeda-beda dari setiap sudutnya. Seperti itulah Al-Quran. Semakin digali, semakin memunculkan mata air yang baru. As-salihin, orang yang saleh adalah orang yang senantiasa mau belajar, tidak merasa dirinya yang paling benar, tidak merasa dirinya atau tidak merasa puas terhadap kebodohannya. Makanya orang yang semakin belajar itu, maka semakin dia sadar betapa bodohnya dirinya. Makanya jangan keheran kalau ada orang yang sudah S1 mau lagi S2, sudah S2 mau lagi S3. Kenapa? Semakin bodoh. Dia semakin merasa bodoh kalau semakin sekolah. Artinya dia semakin banyak yang harus dia ingin tahu. Yang kedua, racunnya orang saleh al-hirsu. Al-hirsu itu adalah terlalu rakus terhadap dunia. Ya, silahkan kita mengejar dunia, tapi jangan lupakan nasib kita di akhirat. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah akhiratmu, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Kejarlah nasibmu di dunia, tapi jangan lupakan nasibmu di akhirat. Ada keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Makanya Nabi katakan, orang yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang sibuk dengan dunianya tapi tidak melupakan akhiratnya, sibuk dengan akhiratnya tapi tidak lupa dengan dunianya. Khairukum man taraka dunyahu li akhiratihi wala dunyahu li akhiratihi. Al-hirsu, jangan terlalu rakus terhadap dunia. Itu dalam Al-Quran. Nama-nama surah kita kenal 114 surah. Itu semuanya ada namanya. Dan semua nama-nama dalam Al-Quran itu ada maknanya. Dan makna-maknanya itu mengandung nasihat. Antara lain, dalam Al-Quran itu ada surah nama-nama binatang kecil, ada nama-nama binatang besar. Binatang kecil antara lain ada surah semut, ada surah lebah, ada surah laba-laba. Nama-nama binatang besar ada surah sapi, ada surah unta, ada surah gajah, surah al-fil, ya, ada al-baqarah. Ada surah nama-nama binatang kecil, semut misalnya. Salah satu nasihat atau makna dari surah An-Naml yaitu mengajak kita bahwa hai manusia, di sekitar kamu itu ada binatang kecil yang namanya semut. Ada sifatnya semut yang jangan sekali-kali kamu miliki. Apa salah satu sifatnya semut yang tidak boleh kita miliki? Yaitu rakus, mengoah. Apa buktinya? Ternyata semut itu, jamaah yang dimuliakan Allah, umurnya sangat pendek. Ponco umurnya. Ada yang mengatakan tidak sampai sebulan, itu sudah mengering, sudah mati sendiri. Tapi apa yang terjadi? Semut itu kerjanya apa? Mondar-mandir dari kesana kemari kesana. Yerbau nafigau. Kerjanya hanya mondar-mandir kesana kemari. Ternyata yang dikejar itu hanya satu, makanan. Yang dikejar hanya makanan, dan itu yang dikumpulkan setiap hari. Ditumpuk-tumpuk makanan itu.
Bahkan di sarangnya itu bertumpuk makanan, yang jumlah makanan itu ternyata lebih banyak daripada jumlah umurnya sendiri. Itu yang namanya al-hirs. Biar dia makan biar berbulan-bulan tidak habis itu makanannya, karena memang itu hajat kerjanya. Dan yang paling parah lagi, begitu rakusnya semut, kadang-kadang kita menemukan semut mengangkat makanan yang lebih besar daripada badannya sendiri. Biasa kita minta beras, kenapa itu beras? Jalan-jalan, oh ternyata ada semut di situ di bawahnya. Ternyata dia mengangkat makanan yang jauh lebih besar daripada badannya sendiri. Mengajarkan kita, wahai manusia, kalau kau mau mengoa, kalau kau mau al-hirs, terlambat. Semut sudah jauh, sudah lebih dulu mengoa. Jangan contohi semut. Silahkan kita sibuk dengan dunia, mengejar harta, silahkan. Bahkan salah kalau ada orang yang tidak mau bekerja, tidak mau mengejar harta. Tapi jangan lupakan kewajibanmu kepada Allah. Keberkahan, dalam sebuah riwayat disebutkan, innallaha qad ya'tikan ni'mah wa la ya'tikal barakah. Sesungguhnya Allah itu memberikan nikmat kepada kita dalam bentuk apapun, harta, kekayaan, kesehatan dan seterusnya, tapi Allah tidak mengikutkan nikmat itu dengan keberkahan. Apa sebabnya? Li'anna akhadta an-ni'mata wa taraktal mun'ima. Karena kita ini sebahagian kadang hanya mengambil nikmat dari Allah, tapi melupakan yang memberikan nikmat. Yang lalu saya sudah sampaikan bahwa ari ngerakir fuang Allah Ta'ala riwat tutta masenang, ni ngerakir tumatu fuang Allah Ta'ala riwat tutta masusah. Itu yang kedua, jangan sampai kita punya sifat al-hirs, terlalu rakus terhadap dunia. Ada yang ketiga, jangan merasa orang saleh kalau punya sifat yang ketiga. Apa itu? Al-bakhil, masekke. Oh, orang itu luar biasa alimnya, salatnya luar biasa, tahajud luar biasa, mondar-mandir ke masjid, tapi liwat seke. Oh, bukan orang saleh itu. Kata Nabi, kikir al-bakhil itu jauh dari manusia tapi dekat ke neraka. Hati-hati. Dalam Al-Quran ada dua kata yang bermakna kikir. Yang pertama al-bakhil, yang kedua asyuhu. Kalau al-bakhil, kikir, dan kikirnya bukan hanya kepada orang, tapi kikir juga kepada dirinya sendiri. Engkau tu tahu maseke kau tahu tapi kalau dirinya dia nama seke. Oh, pokoknya kalau dia, ayo kita makan lagi di luar, panggil istrinya, panggil anak-anaknya, pokoknya tak ciri-ciri dino tu anaknya. Tapi ada satu dalam Al-Quran, asyuhu juga bermakna kikir. Itu bukan hanya kikir kepada orang, tapi kepada dirinya juga dia kikir. Nasiki ketua lena, kepada dirinya saja dia kikir, apalagi kepada orang. Ini kikir kodrat, apa kikir dua kali lipat. Ini lebih bahaya lagi nih. Oh, luar biasa, banyak hartanya, tapi luar biasa, malalang lo pasar butung. Lagi malalang, kenapa kita jalan kaki? Kita menghemat. Ada Grab, ada bentor. Kenapa kita tidak menghemat? Bayangkan 20.000 dah fikir ke 20.000. Ke pasar, melopi soro pasai, mau tutup pasar baru ke pasar. Kenapa? Murah-murah beda ikan kalau mau tutup. Cocok ni murah tapi bonyok ton itu. Nah, sekian alina. Pokoknya bukan hanya kikir kepada orang, asyu al-bakhil. Kemudian ar-riya. Jangan kita pernah merasa diri orang saleh,
masuk dalam golongan orang saleh, dan ini tingkatan terakhir dari an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin. Tidak ada lagi di bawahnya. Hanya ini jalan keluarnya kita. Hanya ini jalan kita untuk bisa masuk surga. As-salihin. Ar-riya, mau dilihat, melakukan kebaikan karena mau dipuji. Banyak sekali. Kita tahu ini artinya ar-riya ini lawan daripada ikhlas. Kunci ibadah kita diterima Allah adalah ikhlas. Tapi kapan riya? Jangan harap ibadah kita diterima Allah. Kemudian ar-riya yang terakhir adalah al-ajabu bir-ra'yi. Al-ajabu bir-ra'yi yaitu orang yang merasa paling benar, merasa pendapatnya lah yang paling benar. Orang lain merasa, orang lain dianggap salah semua. Nah, ini banyak sekali. Ini bertebaran ini. Sudah merasa dirinya paling hebat, paling benar. Ar-ra'yu bil ajabi, bangga dengan pendapatnya sendiri. Itu bukanlah orang yang saleh. Jadi menerima pendapat orang lain dan tidak merasa dirinya lah, pendapatnya lah yang paling benar, itulah orang-orang yang saleh. Ini yang kita minta. Jadi ternyata kandungan surah Al-Fatihah ini yang sepotong, yang tidak sampai satu ayat ini, siratal ladzina an'amta alaihim, ini yang kita minta. Ini luar biasa kandungannya ini, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat agama, nikmat iman, seperti orang yang engkau berikan nikmat, yaitu an-nabiyyin, as-siddiq, asy-syuhada, as-salihin. Dan kata Allah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya siapa yang mampu mendapatkan tingkat kesalehan, maka Allah akan memberikan tempat dan mereka akan bersama-sama para nabi, para as-siddiqin, para as-syuhada, as-salihin. Nah, ini as-salihin, mari kita upayakan kita masuk dalam golongan ini. Intinya adalah lakukan saja perintah-perintah Allah dan hindari 5 sifat ini. Hindari 5 sifat ini, salah satunya saja kalau kita sudah miliki, maka kita akan keluar dari golongan orang-orang yang saleh. Mungkin inilah yang sempat kami sampaikan. Semoga kita semua masuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang saleh. Tadi hadis yang saya sampaikan kita amalkan. Kita baca setiap selesai salat maghrib, Allahumma ajirni minan nar 7 kali, Allahumma ajirni minan nar 7 kali sesudah salat subuh dan sesudah salat maghrib. Siapa yang membaca ini, kata Rasulullah, dan kalau dia mati setelah salat maghrib, artinya malam itu sampai terbit fajar, maka Allah telah mencatatnya masuk surga tanpa transit di neraka. Siapa yang membaca ini 7 kali sesudah salat subuh, maka kalau memang dia meninggal pada saat itu, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu Allah sudah mencatatnya bahwa dia telah masuk surga tanpa transit di neraka. Demikian, wallahu hadi ila siratil mustaqim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, merupakan kebahagiaan dan kegembiraan tersendiri sebagai hamba Allah yang beriman yang apabila setiap waktu, setiap saat kita masih mampu menghadiri dan melaksanakan undangan-undangan Allah. Demikianlah saat ini kita seluruh hamba Allah yang beriman ini dengan ikhlas dan rela kita tinggalkan sejenak kesibukan kita untuk kita kembali membuktikan iman kita kepada Allah dengan melaksanakan dan menghadiri undangan dan perintah Allah, yaitu kita tadi setelah selesai bersama-sama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan insyaAllah kita menantikan waktu salat isya secara berjamaah. Kesempatan antara maghrib isya ini jamaah Masjid Raya yang dimuliakan Allah, yang seharusnya mengisi pengajian kitab malam hari ini adalah Syekhul Al-Kiram Prof. Andre Gurta Profesor Najamuddin, tapi beliau berhalangan. Kami diamanahkan mengisi kesempatan yang singkat ini. Kita kembali merenungkan satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah kita sering berdoa dengan doa Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu doa. Kemudian ayat selanjutnya, jalan yang lurus yang bagaimana yang kita minta? Pada ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, ini yang akan kita bahas sedikit. Nikmat apa yang kita minta? Tadi, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, kita ini kadang memahami nikmat itu adalah hal-hal yang menyenangkan. Apakah itu harta, kekayaan yang melimpah, jabatan, kedudukan, ataupun kesehatan? Iya, itu nikmat. Tapi kalau semua itu tidak didasari dengan nikmat iman atau agama, maka semua itu bukan menjadi nikmat, tapi malah justru menjadi nikmah atau jalan yang menyebabkan kita mendapatkan kecelakaan. Jadi nikmat yang dimaksud di sini adalah nikmat agama, nikmat iman. Inilah sumber dari seluruh nikmat. Makanya sering kita mendengar nikmat yang paling tinggi itu adalah nikmat iman. Nah, kalau semua didasari dengan iman, apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, semua akan terasa nikmat. Tapi kalau
betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kalau kita tidak dasari dengan nikmat atau tidak didasari dengan agama dan iman, itu juga akan tidak terasa nikmat. Makanya siratal ladzina an'amta alaihim, ini yang kita sering minta. Makanya surah Al-Fatihah itu bagian daripada doa yang paling afdal. Itu dalam hadis afdalud du'a alhamdulillah. Jadi semulia-mulia doa itu adalah alhamdulillah atau surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Fatihah itu ada doa, ada permintaan yang luar biasa, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, ternyata ayat ini dijelaskan pada surah yang lain. Pada ayat yang lain itu disebutkan dalam surah yang lain, may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah telah berikan nikmat atas mereka. Nah, siapakah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat iman ini? Nah, yang dimaksud dalam ayat ini sama dengan pada surah Al-Fatihah ayat 7 tadi, siratal ladzina an'amta. Jadi orang-orang yang senantiasa membuktikan ketakwaannya kepada Allah, membuktikan ketundukannya kepada Rasulullah, maka orang yang seperti ini, kata Allah, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah saya berikan nikmat. Nah, siapakah mereka? Lanjutan ayatnya mengatakan, an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Ini yang empat orang ini yang disebutkan oleh Allah yang telah diberikan nikmat iman, yang telah mendapatkan jaminan nikmat agama. Nah, di mana kita berada di sini? An'amallahu alaihim. Nah, kalau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan tempat kepada kita bersama-sama mereka yang telah Allah berikan nikmat. Yang pertama, an-nabiyyin. Ternyata ulama kita memberikan makna empat orang inilah yang dijamin oleh Allah masuk surga. Jadi inilah empat kunci untuk mendapatkan kenikmatan, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Yang pertama adalah an-nabiyyin, orang yang telah mendapatkan nikmat agama. Tingkatan tertinggi itu adalah an-nabiyyin. Kita tidak mungkin masuk di sini. Ini sudah sangat berat dan sangat tinggi, dan memang sudah tertutup khataman nabiyyin itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah merasa bahwa saya sampai pada tingkatan nabi. Oh, tidak. Ini tingkatan tertinggi. Yang paling mendapatkan, yang paling merasakan nikmat iman agama itu adalah an-nabiyyin. Kita berat sampai di sini pada tingkatan level ini. Tapi ada level di bawahnya an-nabiyyin untuk masuk mendapatkan nikmat, baik nikmat di dunia maupun nikmat di akhirat. Apa di bawahnya an-nabiyyin adalah as-siddiqin. Nah, orang-orang yang as-siddiq, orang-orang yang senantiasa
semua melihat yang Allah hamparkan di bumi ini, dia sudah melihat kebenaran itu. Itu as-siddiqin. Abu Bakar as-siddiq. Abu Bakar itu sahabat Nabi itu digelar as-siddiq. Kenapa? Karena apapun yang disampaikan oleh Nabi, apapun berita dari Nabi, dia langsung yakin dan percaya itu benar. Masuk akal, tidak masuk akal, yang paling pertama beriman dan percaya adalah Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar sudah melihat apapun yang disampaikan Nabi itu adalah kebenaran. Ada yang beranggapan bahwa as-siddiqin itu adalah orang-orang yang sudah melihat atau yang sudah terbuka hijab di depan matanya. Artinya, siapa yang mampu melihat di saat kita bersedekah? Yang mampu melihat itu adalah mata iman. Siapa yang mampu melihat di saat kita dari rumah ke masjid mondar mandir, itu hal yang bukan hal yang mudah itu. Di saat azan berkumandang langsung tergerak hatinya untuk melangkah ke masjid, itu tidak mudah itu. Itu yang mampu melihat itu hanyalah orang-orang as-siddiq. Yang kita sedekahkan tadi, apakah dalam keyakinan kita orang-orang as-siddiqin itu adalah melihat bahwa apa yang saya sedekahkan inilah harta saya yang sesungguhnya, inilah uang saya yang sebenarnya. Jadi apa yang tadi kita sedekahkan itu, itulah yang menunggu kita di akhirat. Ya. Tapi kadang-kadang kita ini sebahagian belum bisa mengaktifkan mata iman. Sangat berat. Seandainya kita semua ini sudah terbiasa mengaktifkan mata iman, saya yakin masjid raya ini tidak muat. Karena orang yang as-siddiqin itu di saat azan berkumandang, dia yang didengar itu bukan hanya panggilan salat, bukan hanya tanda waktu masuk, tapi azan itu adalah undangan Allah. Bayangkan kalau kita merasa diundang oleh Allah. Bayangkan kalau kita merasa dengan kebanggaan tersendiri kita diundang langsung oleh Allah. Bahwa yang mampu melihat itu hanyalah as-siddiqin. Jangankan itu, kita terkadang diundang saja Bapak Gubernur, undangan itu kita simpan baik-baik, bahkan ditempel di dinding. Bangga dengan itu. Ini undangan dari gubernur atau undangan dari Pak Jokowi. Sudah tersebar bangganya. Tapi kita setiap hari diundang oleh Allah, kok tidak bangga? Nah, yang mampu melihat itu adalah mata iman, as-siddiqin. Kita terkadang nanti mau melakukan kebaikan, di saat dijanjikan, jangan ragu terhadap ayat Allah. Kalau setengah-setengah terhadap ayat-ayat Allah, berarti iman kita masih dipertanyakan. Di awali Al-Quran, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Al-Quran ini la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, semua kebenaran. Pokoknya percaya, masuk akal, tidak masuk akal. Nah, contohnya kadang-kadang kita ini orang yang beriman, nanti dijanjikan, misalnya siapa yang rajin berjamaah, siapa yang hadir berjamaah subuh sebentar, itu dapat
beras 1 karung, saya yakin full ini masjid raya ini. Itu terkadang kita masih banyak mengaktifkan mata kepala, belum mengaktifkan mata iman. Andre Gurta kemari menjelaskan, siapa yang salat sunat 12 rakaat, yaitu salat rawatib 12 rakaat itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu kan ini hadisnya sahih. Itu disebutkan dalam hadis akan dibangunkan 1 istana di dalam surga. Kalau setiap hari kita lakukan itu, berarti setiap hari ada rumah, ada istana di surga. Bayangkan kalau ini kita jaga baik-baik, ada perumahan tak di surga. Luar biasa. Jangan kita bayangkan perumahan di surga sama dengan di sini. Kecil di sini. Jadi an-nabiyyin, as-siddiqin, ini juga berat. Tapi kalau kita mampu masuk di dalam golongan ini, luar biasa. Tapi kalau tidak sanggup sampai pada tingkatan as-siddiqin, maka ada tingkatan yang ketiga. Jadi ini empat orang ini yang dijamin masuk surga. Kalau tidak ada masuk di sini, faja salamat, jadi tamat surga. Kan ini kuncinya. Ada tingkatan yang ketiga, yaitu asyuhada, orang-orang yang syahid. Nah, syahid ini luas sekali maknanya. Bukan hanya dipahami bahwa syahid itu adalah orang-orang yang gugur di medan perang melawan atau membela agama Allah, tapi segala aktivitas kita ya dalam berjihad, ya dalam setiap hari kita senantiasa bekerja keras mencari ridha Allah, itu sudah jihad, itu syahid. Menuntut ilmu. Ada tingkatan yang dibawanya lagi asyuhada. Nah, ini pintu yang luas untuk kita masuk di dalamnya, yaitu as-salihin. Tingkatan yang keempat as-salihin. Kita tidak bisa masuk di an-nabiyyin, kita tidak bisa masuk as-siddiqin, kita tidak bisa masuk di asyuhada. Upayakan kita berada di golongan as-salihin, orang-orang saleh. Nah, kalau tidak bisa masuk di sini, faja salamat, macilah ketongan nih. Karena inilah kunci terakhir kita bisa mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan. Jadi apa yang kita minta dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Ini yang kita minta. Seperti jalannya orang yang yaitu seperti jalannya orang, yaitu an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Siapakah orang saleh itu? Nah, pertanyaannya, siapakah orang saleh? Melakukan kesalahan, dia langsung bertaubat kepada Allah, itu orang saleh. Was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini ayat inilah penjelasannya, potongan ayat 7 surah Al-Fatihah. Itu yang kita sering baca, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kita minta itu adalah nikmat agama, nikmat iman, bukan nikmat harta, bukan nikmat kekayaan, tapi nikmat agama. Karena inilah puncak dari segala kenikmatan. Nah, siapakah mereka? Yaitu orang an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Orang yang jauh lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Nah, dalam sebuah riwayat kita perlu hati-hati. Nah, kalau kita sudah masuk dalam golongan orang as-salihin, artinya sudah ada jaminan masuk surga.
Tapi belum ada jaminan tidak masuk neraka. Kita sudah ada jaminan masuk surga, tapi belum ada jaminan tidak masuk neraka. Makanya Nabi mengajarkan satu doa, mungkin sudah saya sampaikan, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Itu dibaca 7 kali setiap selesai salat maghrib dan selesai salat subuh. Itu hadisnya dibaca 7 kali, bukan 3 kali, tapi 7 kali. Jangan maki tambah-tambah, jangan maki rubah-rubah. Nabi katakan 7 kali. Jangan kita lagi bertanya, boleh 3 kali? Kali bolehkah? Nah, itulah yang disampaikan oleh Nabi. Dalam sebuah riwayat, yang manakah dikatakan orang-orang yang saleh, tapi ada 5 sifat yang jikalau kita miliki satu saja sifat ini, jangan harap kita masuk dalam golongan orang-orang saleh. Itu dalam riwayat disebutkan, laula bi khamsatin lasaran nasu kulluhum as-salihun. Sekiranya bukan 5 hal, maka seluruh manusia itu masuk dalam golongan orang-orang saleh. Sekiranya bukan 5 ini, maka orang masuk golongan orang-orang saleh. Satu saja kita miliki sifat ini, jangan harap masuk dalam golongan orang saleh. Yang pertama, ada yang mengatakan ini riwayat dari Sayyidina Ali. Yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Orang yang merasa puas terhadap kebodohannya. Sudah, artinya orang yang tidak mau belajar, ini loh mak guru. Jadi orang yang saleh itu adalah orang yang selalu mau belajar. Bukanlah orang yang saleh itu, maaf, yang senantiasa pakaiannya ya mengagumkan, sorban, tasbih diseret. Kan itu orang saleh. Bahkan Nabi menegur seorang sahabat yang kerjanya hanya salat, tinggal saja salat, itu bukan orang saleh. Bahkan dalam riwayat yang lain, Umar bin Khattab menegur seseorang yang hanya tinggal di masjid, kerjanya salat, sudah memberi salam, salat lagi, dan seterusnya. Pagi begitu juga, datang Umar menegur, digaga jamaah-jamaahmu, kenapa kerjamu hanya salat? Apa jawaban dia? Ya, saya hanya salat karena sudah ada saudara saya yang menanggung hidup saya dan keluarga saya. Apa kata Umar? Saudaramu itu lebih saleh daripada kamu. Saudaramu yang menanggung hidup kamu itu lebih saleh daripada kamu. Jadi kesalehan itu tidak dilihat siapa yang paling banyak dalam melakukan hablum minallah. Al-qana'atu bil jahli, yang begini banyak, merasa puas terhadap kebodohannya. Ini sing alena madongo, tidak tahu dirinya bodoh dan tidak mau belajar. Banyak sekali yang harus kita tahu. Dia sudah tidak tahu, tidak mau cari tahu apa yang dia tidak tahu. Nah, ini yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Maka dari itu, mari teruslah kita belajar karena Al-Quran ini memang harus digali terus. Al-Quran ini ibarat sumur yang semakin digali akan bermunculan mata air yang baru. Jadi kata ulama kita, Prof. Quraisy Shihab, itu Al-Quran, kita mengkaji hari ini ayat yang sama, kita akan menemukan makna yang berbeda dengan apa yang kita kaji kemarin. Jadi semakin kita kaji, seperti batu kristal
yang memancarkan cahaya yang berbeda-beda dari setiap sudutnya. Seperti itulah Al-Quran. Semakin digali, semakin memunculkan mata air yang baru. As-salihin, orang yang saleh adalah orang yang senantiasa mau belajar, tidak merasa dirinya yang paling benar, tidak merasa dirinya atau tidak merasa puas terhadap kebodohannya. Makanya orang yang semakin belajar itu, maka semakin dia sadar betapa bodohnya dirinya. Makanya jangan keheran kalau ada orang yang sudah S1 mau lagi S2, sudah S2 mau lagi S3. Kenapa? Semakin bodoh. Dia semakin merasa bodoh kalau semakin sekolah. Artinya dia semakin banyak yang harus dia ingin tahu. Yang kedua, racunnya orang saleh al-hirsu. Al-hirsu itu adalah terlalu rakus terhadap dunia. Ya, silahkan kita mengejar dunia, tapi jangan lupakan nasib kita di akhirat. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah akhiratmu, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Kejarlah nasibmu di dunia, tapi jangan lupakan nasibmu di akhirat. Ada keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Makanya Nabi katakan, orang yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang sibuk dengan dunianya tapi tidak melupakan akhiratnya, sibuk dengan akhiratnya tapi tidak lupa dengan dunianya. Khairukum man taraka dunyahu li akhiratihi wala dunyahu li akhiratihi. Al-hirsu, jangan terlalu rakus terhadap dunia. Itu dalam Al-Quran. Nama-nama surah kita kenal 114 surah. Itu semuanya ada namanya. Dan semua nama-nama dalam Al-Quran itu ada maknanya. Dan makna-maknanya itu mengandung nasihat. Antara lain, dalam Al-Quran itu ada surah nama-nama binatang kecil, ada nama-nama binatang besar. Binatang kecil antara lain ada surah semut, ada surah lebah, ada surah laba-laba. Nama-nama binatang besar ada surah sapi, ada surah unta, ada surah gajah, surah al-fil, ya, ada al-baqarah. Ada surah nama-nama binatang kecil, semut misalnya. Salah satu nasihat atau makna dari surah An-Naml yaitu mengajak kita bahwa hai manusia, di sekitar kamu itu ada binatang kecil yang namanya semut. Ada sifatnya semut yang jangan sekali-kali kamu miliki. Apa salah satu sifatnya semut yang tidak boleh kita miliki? Yaitu rakus, mengoah. Apa buktinya? Ternyata semut itu, jamaah yang dimuliakan Allah, umurnya sangat pendek. Ponco umurnya. Ada yang mengatakan tidak sampai sebulan, itu sudah mengering, sudah mati sendiri. Tapi apa yang terjadi? Semut itu kerjanya apa? Mondar-mandir dari kesana kemari kesana. Yerbau nafigau. Kerjanya hanya mondar-mandir kesana kemari. Ternyata yang dikejar itu hanya satu, makanan. Yang dikejar hanya makanan, dan itu yang dikumpulkan setiap hari. Ditumpuk-tumpuk makanan itu. Bahkan di sarangnya itu bertumpuk makanan. Yang jumlah makanan itu ternyata lebih banyak daripada jumlah umurnya sendiri. Itu yang namanya al-hirs.
biar dia makan, biar dia makan biar berbulan-bulan tidak habis itu makanannya, karena memang itu hajat kerjanya. Dan yang paling parah lagi, begitu rakusnya semut, kadang-kadang kita menemukan semut mengangkat makanan yang lebih besar daripada badannya sendiri. Biasa kita minta beras, kenapa itu beras? Jalan-jalan, oh ternyata ada semut di situ di bawahnya. Mau ngalada ternyata dia mengangkat makanan yang jauh lebih besar daripada badannya sendiri. Mengajarkan kita, wahai manusia, kalau kau mau mengoa, kalau kau mau al-hirs, terlambat. Semut sudah jauh, sudah lebih dulu mengoa. Jangan contohi semut. Silahkan kita sibuk dengan dunia, mengejar harta, silahkan. Bahkan salah kalau ada orang yang tidak mau bekerja, tidak mau mengejar harta. Tapi jangan lupakan kewajibanmu kepada Allah. Keberkahan, dalam sebuah riwayat disebutkan, innallaha qad ya'tikan ni'mah wa la ya'tikal barakah. Sesungguhnya Allah itu memberikan nikmat kepada kita dalam bentuk apapun, harta, kekayaan, kesehatan dan seterusnya. Tapi Allah tidak mengikutkan nikmat itu dengan keberkahan. Apa sebabnya? Li'anna akhaztan ni'mata wa taraktal mun'ima. Karena kita ini sebahagian kadang hanya mengambil nikmat dari Allah, tapi melupakan yang memberikan nikmat. Nah, yang lalu saya sudah sampaikan bahwa ari ngerakir fuang Allah Ta'ala riwat tutta masenang, ni ngerakir tumatu fuang Allah Ta'ala riwat tutta masusah. Itu yang kedua, jangan sampai kita punya sifat al-hirs, terlalu rakus terhadap dunia. Ada yang ketiga, jangan merasa orang saleh kalau punya sifat yang ketiga. Apa itu? Al-bakhil, masikki. Oh, orang itu luar biasa alimnya, salatnya luar biasa, tahajud luar biasa, mondar-mandir ke masjid, tapi liwat sekek. Oh, bukan orang saleh itu. Kata Nabi, kikir al-bakhil itu jauh dari manusia tapi dekat ke neraka. Hati-hati. Dalam Al-Quran ada dua kata yang bermakna kikir. Yang pertama al-bakhil, yang kedua asyuhu. Kalau al-bakhil, kikir, dan kikirnya bukan hanya kepada orang, tapi kikir juga kepada dirinya sendiri. Engkau tu tahu maseke kau tahu tapi kalau dirinya dia nama seke. Oh, pokoknya kalau dia, ayo kita makan lagi di luar, panggil istrinya, panggil anak-anaknya, pokoknya tak ciri-ciri dino tu anaknya. Tapi ada satu dalam Al-Quran, asyuhu juga bermakna kikir. Itu bukan hanya kikir kepada orang, tapi kepada dirinya juga dia kikir. Nasiki ketua lena, kepada dirinya saja dia kikir, apalagi kepada orang. Ini kikir kodrat, apa kikir dua kali lipat. Ini lebih bahaya lagi nih. Oh, luar biasa, banyak hartanya, tapi luar biasa, malalang lo pasar butung. Lagi malalang, kenapa kita jalan kaki? Kita menghemat. Ada Grab, ada bentor. Kenapa kita tidak menghemat? Bayangkan 20.000 dah fikir kisi 20.000. Ke pasar, melopi soro pasai, mau tutup pasar baru ke pasar. Kenapa? Murah-murah beda ikan kalau mau tutup. Cocok ni murah tapi bonyok don itu. Nah, sekian alina. Pokoknya bukan hanya kikir kepada orang, asyu al-bakhil. Kemudian ar-riya. Jangan kita pernah merasa diri orang saleh, masuk dalam golongan orang saleh, dan ini tingkatan terakhir dari an-nabiyyin, as-siddiqin, as-syuhada, as-salihin. Tidak ada lagi di bawahnya. Hanya ini jalan keluarnya kita. Hanya ini jalan kita untuk bisa masuk surga. As-salihin. Ar-riya.
mau dilihat, melakukan kebaikan karena mau dipuji. Banyak sekali. Kita tahu ini artinya ar-riya ini lawan daripada ikhlas. Kunci ibadah kita diterima Allah adalah ikhlas. Tapi kapan riya? Jangan harap ibadah kita diterima Allah. Kemudian ar-riya yang terakhir adalah al-ajabu bir-ra'yi. Al-ajabu bir-ra'yi yaitu orang yang merasa paling benar, merasa pendapatnya lah yang paling benar. Orang lain merasa, orang lain dianggap salah semua. Nah, ini banyak sekali. Ini bertebaran ini. Sudah merasa dirinya paling hebat, paling benar. Ar-ra'yu bil ajabi, bangga dengan pendapatnya sendiri. Itu bukanlah orang yang saleh. Jadi menerima pendapat orang lain dan tidak merasa dirinya lah, pendapatnya lah yang paling benar, itulah orang-orang yang saleh. Ini yang kita minta. Jadi ternyata kandungan surah Al-Fatihah ini yang sepotong, yang tidak sampai satu ayat ini, siratal ladzina an'amta alaihim, ini yang kita minta. Ini luar biasa kandungannya ini, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat agama, nikmat iman, seperti orang yang engkau berikan nikmat, yaitu an-nabiyyin, as-sadiq, as-siddiq, asy-syuhada, as-shalihin. Dan kata Allah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya siapa yang mampu mendapatkan tingkat kesalehan, maka Allah akan memberikan tempat dan mereka akan bersama-sama para nabi, para as-siddiqin, para as-syuhada, as-salihin. Nah, ini as-salihin, mari kita upayakan kita masuk dalam golongan ini. Intinya adalah lakukan saja perintah-perintah Allah dan hindari 5 sifat ini. Hindari 5 sifat ini, salah satunya saja kalau kita sudah miliki, maka kita akan keluar dari golongan orang-orang yang saleh. Mungkin inilah yang sempat kami sampaikan. Semoga kita semua masuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang saleh. Tadi hadis yang saya sampaikan kita amalkan. Kita baca setiap selesai salat maghrib, Allahumma ajirni minan nar 7 kali, Allahumma ajirni minan nar 7 kali sesudah salat subuh dan sesudah salat maghrib. Siapa yang membaca ini, kata Rasulullah, dan kalau dia mati setelah salat maghrib, artinya malam itu sampai terbit fajar, maka Allah telah mencatatnya masuk surga tanpa transit di neraka. Siapa yang membaca ini 7 kali sesudah salat subuh, maka kalau memang dia meninggal pada saat itu, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu Allah sudah mencatatnya bahwa dia telah masuk surga tanpa transit di neraka. Demikian, wallahu hadi ila siratil mustaqim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, merupakan kebahagiaan dan kegembiraan tersendiri sebagai hamba Allah yang beriman, yang apabila setiap waktu, setiap saat kita masih mampu menghadiri dan melaksanakan undangan-undangan Allah. Demikianlah saat ini kita seluruh hamba Allah yang beriman ini dengan ikhlas dan rela kita tinggalkan sejenak kesibukan kita untuk kita kembali membuktikan iman kita kepada Allah dengan melaksanakan dan menghadiri undangan dan perintah Allah, yaitu kita tadi setelah selesai bersama-sama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan insyaAllah kita menantikan waktu salat isya secara berjamaah. Kesempatan antara maghrib isya ini jamaah Masjid Raya yang dimuliakan Allah, yang seharusnya mengisi pengajian kitab malam hari ini adalah Syekhul Kiram Prof. Andre Gurta Profesor Najamuddin, tapi beliau berhalangan. Kami diamanahkan mengisi kesempatan yang singkat ini. Kita kembali merenungkan satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah kita sering berdoa dengan doa Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu doa. Kemudian ayat selanjutnya, jalan yang lurus yang bagaimana yang kita minta? Pada ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, ini yang akan kita bahas sedikit. Nikmat apa yang kita minta? Tadi, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, kita ini kadang memahami nikmat itu adalah hal-hal yang menyenangkan. Apakah itu harta, kekayaan yang melimpah, jabatan, kedudukan, ataupun kesehatan? Iya, itu nikmat. Tapi kalau semua itu tidak didasari dengan nikmat iman atau agama, maka semua itu bukan menjadi nikmat, tapi malah justru menjadi nikmah atau jalan yang menyebabkan kita mendapatkan kecelakaan. Jadi nikmat yang dimaksud di sini adalah nikmat agama, nikmat iman. Inilah sumber dari seluruh nikmat. Makanya sering kita mendengar nikmat yang paling tinggi itu adalah nikmat iman. Nah, kalau semua didasari dengan iman, apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, semua akan terasa nikmat. Tapi kalau betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kalau kita tidak dasari dengan nikmat atau tidak didasari dengan agama dan iman, itu juga akan tidak terasa nikmat. Makanya siratal ladzina an'amta alaihim, ini yang kita sering minta.
Makanya surah Al-Fatihah itu bagian daripada doa yang paling afdal. Itu dalam hadis, afdalud doa alhamdulillah. Jadi semulia-mulia doa itu adalah alhamdulillah atau surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Fatihah itu ada doa, ada permintaan yang luar biasa, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, ternyata ayat ini dijelaskan pada surah yang lain. Pada ayat yang lain itu disebutkan dalam surah yang lain, may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah telah berikan nikmat atas mereka. Nah, siapakah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat iman ini? Nah, yang dimaksud dalam ayat ini sama dengan pada surah Al-Fatihah ayat 7 tadi, siratal ladzina an'amta. Jadi orang-orang yang senantiasa membuktikan ketakwaannya kepada Allah, membuktikan ketundukannya kepada Rasulullah, maka orang yang seperti ini, kata Allah, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah saya berikan nikmat. Nah, siapakah mereka? Lanjutan ayatnya mengatakan, an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Ini yang empat orang ini yang disebutkan oleh Allah yang telah diberikan nikmat iman, yang telah mendapatkan jaminan nikmat agama. Nah, di mana kita berada di sini? An'amallahu alaihim. Nah, kalau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan tempat kepada kita bersama-sama mereka yang telah Allah berikan nikmat. Yang pertama, an-nabiyyin. Ternyata ulama kita memberikan makna empat orang inilah yang dijamin oleh Allah masuk surga. Jadi inilah empat kunci untuk mendapatkan kenikmatan, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Yang pertama adalah an-nabiyyin, orang yang telah mendapatkan nikmat agama. Tingkatan tertinggi itu adalah an-nabiyyin. Kita tidak mungkin masuk di sini. Ini sudah sangat berat dan sangat tinggi, dan memang sudah tertutup khataman nabiyyin itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah merasa bahwa saya sampai pada tingkatan nabi. Oh, tidak. Ini tingkatan tertinggi. Yang paling mendapatkan, yang paling merasakan nikmat iman agama itu adalah an-nabiyyin. Kita berat sampai di sini pada tingkatan level ini. Tapi ada level di bawahnya an-nabiyyin untuk masuk mendapatkan nikmat, baik nikmat di dunia maupun nikmat di akhirat. Apa di bawahnya an-nabiyyin adalah as-siddiqin. Nah, orang-orang yang as-siddiq, orang-orang yang senantiasa semua melihat yang Allah hamparkan di bumi ini, dia sudah melihat kebenaran itu. Itu as-siddiqin. Abu Bakar as-siddiq. Abu Bakar itu sahabat Nabi itu digelar as-siddiq. Kenapa? Karena apapun yang disampaikan oleh Nabi
apapun berita dari Nabi, dia langsung yakin dan percaya itu benar. Masuk akal, tidak masuk akal, yang paling pertama beriman dan percaya adalah Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar sudah melihat apapun yang disampaikan Nabi itu adalah kebenaran. Ada yang beranggapan bahwa As-Siddiqin itu adalah orang-orang yang sudah melihat atau yang sudah terbuka hijab di depan matanya. Artinya, siapa yang mampu melihat di saat kita bersedekah? Yang mampu melihat itu adalah mata iman. Siapa yang mampu melihat di saat kita dari rumah ke masjid mondar-mandir, itu hal yang bukan hal yang mudah itu. Di saat azan berkumandang langsung tergerak hatinya untuk melangkah ke masjid, itu tidak mudah itu. Itu yang mampu melihat itu hanyalah orang-orang as-siddiq. Yang kita sedekahkan tadi, apakah dalam keyakinan kita orang-orang as-siddiqin itu adalah melihat bahwa apa yang saya sedekahkan inilah harta saya yang sesungguhnya, inilah uang saya yang sebenarnya. Jadi apa yang tadi kita sedekahkan itu, itulah yang menunggu kita di akhirat. Ya. Tapi kadang-kadang kita ini sebahagian belum bisa mengaktifkan mata iman. Sangat berat. Seandainya kita semua ini sudah terbiasa mengaktifkan mata iman, saya yakin masjid raya ini tidak muat. Karena orang yang as-siddiqin itu di saat azan berkumandang, dia yang didengar itu bukan hanya panggilan salat, bukan hanya tanda waktu masuk, tapi azan itu adalah undangan Allah. Bayangkan kalau kita merasa diundang oleh Allah. Bayangkan kalau kita merasa dengan kebanggaan tersendiri kita diundang langsung oleh Allah. Bahwa yang mampu melihat itu hanyalah as-siddiqin. Jangankan itu, kita terkadang diundang saja Bapak Gubernur, undangan itu kita simpan baik-baik, bahkan ditempel di dinding. Bangga dengan itu. Ini undangan dari gubernur atau undangan dari Pak Jokowi. Sudah tersebar bangganya. Tapi kita setiap hari diundang oleh Allah, kok tidak bangga? Nah, yang mampu melihat itu adalah mata iman, as-siddiqin. Kita terkadang nanti mau melakukan kebaikan di saat dijanjikan pahala yang begitu besar, dan bahkan itu pun terkadang setengah-setengah percaya. Andre Guruta sudah berkali-kali menyampaikan begitu banyak jaminan Allah yang Allah berikan kepada kita. Ada banyak sekali jaminan-jaminan terbaik. Kita hanya mendengar seolah-olah tidak percaya. Padahal ini kan ayat. Padahal itu adalah hadis. Ini Al-Quran, ayat-ayat Allah ini. Betapa banyak ayat-ayat Allah didahului dengan la raiba fih. Jangan ragu terhadap ayat Allah. Kalau setengah-setengah terhadap ayat-ayat Allah, berarti iman kita masih dipertanyakan. Diawali Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran ini la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya, semua kebenaran. Pokoknya percaya, masuk akal, tidak masuk akal.
Nah, contohnya kadang-kadang kita ini orang yang beriman, nanti dijanjikan, misalnya siapa yang rajin berjamaah, siapa yang hadir berjamaah subuh sebentar, itu dapat beras 1 karung. Saya yakin full ini masjid raya ini. Itu terkadang kita masih banyak mengaktifkan mata kepala, belum mengaktifkan mata iman. Andre Gurta kemari menjelaskan, siapa yang salat sunat 12 rakaat, yaitu salat rawatib 12 rakaat itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu kan ini hadisnya sahih. Itu disebutkan dalam hadis akan dibangunkan 1 istana di dalam surga. Kalau setiap hari kita lakukan itu, berarti setiap hari ada rumah, ada istana di surga. Bayangkan kalau ini kita jaga baik-baik, ada perumahan tak di surga. Luar biasa. Jangan kita bayangkan perumahan di surga sama dengan di sini. Kecil di sini. Jadi an-nabiyyin, as-siddiqin, ini juga berat. Tapi kalau kita mampu masuk di dalam golongan ini, luar biasa. Tapi kalau tidak sanggup sampai pada tingkatan as-siddiqin, maka ada tingkatan yang ketiga. Jadi ini empat orang ini yang dijamin masuk surga. Kalau tidak ada masuk di sini, faja salama, jadi tamat surga. Karena ini kuncinya. Ada tingkatan yang ketiga, yaitu asy-syuhada, orang-orang yang syahid. Nah, syahid ini luas sekali maknanya. Bukan hanya dipahami bahwa syahid itu adalah orang-orang yang gugur di medan perang melawan atau membela agama Allah, tapi segala aktivitas kita ya dalam berjihad, ya dalam setiap hari kita senantiasa bekerja keras mencari ridha Allah, itu sudah jihad, itu syahid. Menuntut ilmu, ada tingkatan yang dibawanya lagi asy-syuhada. Nah, ini pintu yang luas untuk kita masuk di dalamnya, yaitu as-salihin. Tingkatan yang keempat as-salihin. Kita tidak bisa masuk di an-nabiyyin, kita tidak bisa masuk as-siddiqin, kita tidak bisa masuk di asy-syuhada. Upayakan kita berada di golongan as-salihin, orang-orang saleh. Nah, kalau tidak bisa masuk di sini, faja salama, macilah ketongan nih. Karena inilah kunci terakhir kita bisa mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan. Jadi apa yang kita minta dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Ini yang kita minta. Seperti jalannya orang yang yaitu seperti jalannya orang, yaitu an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Siapakah orang saleh itu? Nah, pertanyaannya, siapakah orang saleh itu? Ulama kita memberikan tuntunan, orang saleh itu adalah orang yang lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Artinya orang yang saleh itu bukanlah orang yang tidak ada dosanya, bukanlah orang yang tidak ada kesalahannya, tapi orang yang saleh itu jauh lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Tapi di saat dia melakukan kesalahan, dia langsung bertaubat kepada Allah. Itu orang saleh. Was-salihin,
Wa hasuna ulaika rafiqa. Ini ayat inilah penjelasannya potongan ayat 7 surah Al-Fatihah. Itu yang kita sering baca, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kita minta itu adalah nikmat agama, nikmat iman, bukan nikmat harta, bukan nikmat kekayaan, tapi nikmat agama. Karena inilah puncak dari segala kenikmatan. Nah, siapakah mereka? Yaitu orang an-nabiyyin, as-siddiqin, as-syuhada, was-salihin. Orang yang jauh lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Nah, dalam sebuah riwayat kita perlu hati-hati. Nah, kalau kita sudah masuk dalam golongan orang as-salihin, artinya sudah ada jaminan masuk surga. Tapi belum ada jaminan tidak masuk neraka. Ya. Kita sudah ada jaminan masuk surga, tapi belum ada jaminan tidak masuk neraka. Makanya Nabi mengajarkan satu doa. Mungkin sudah saya sampaikan, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Itu dibaca 7 kali setiap selesai salat maghrib dan selesai salat subuh. Itu hadisnya dibaca 7 kali, bukan 3 kali, tapi 7 kali. Jangan maki tambah-tambah, jangan maki rubah-rubah. Nabi katakan 7 kali. Jangan lagi bertanya, boleh 3 kali. Kalau dokter berkata ini obat 3 kali 1, andre bawan nih, jadi semakutana boleh 1 kali 3. Nah, itulah dosisnya. Itu 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah. Itulah dosisnya yang disampaikan oleh Nabi. Jangan maki tambah-tambah lagi, bolehkah 50 kali, bolehkah? Nah, itulah yang disampaikan oleh Nabi. Dalam sebuah riwayat, yang manakah dikatakan orang-orang yang saleh, tapi ada 5 sifat yang jikalau kita miliki satu saja sifat ini, jangan harap kita masuk dalam golongan orang-orang saleh. Itu dalam riwayat disebutkan, laula bi khamsatin lasaran nasu kulluhum as-salihun. Sekiranya bukan 5 hal, maka seluruh manusia itu masuk dalam golongan orang-orang saleh. Sekiranya bukan 5 ini, maka orang masuk golongan orang-orang saleh. Satu saja kita miliki sifat ini, jangan harap masuk dalam golongan orang saleh. Yang pertama, ada yang mengatakan ini riwayat dari Sayyidina Ali. Yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Orang yang merasa puas terhadap kebodohannya. Sudah, artinya orang yang tidak mau belajar, ini loh maguru. Jadi orang yang saleh itu adalah orang yang selalu mau belajar. Bukanlah orang yang saleh itu, maaf, yang senantiasa pakaiannya ya mengagumkan, sorban, tasbih diseret. Kan itu orang saleh. Bahkan Nabi menegur seorang sahabat yang kerjanya hanya salat, tinggal saja salat. Itu bukan orang saleh. Bahkan dalam riwayat yang lain, Umar bin Khattab menegur seseorang yang hanya tinggal di masjid, kerjanya salat, sudah memberi salam, salat lagi, salat. Al-qana'atu bil jahli, yang begini banyak, merasa puas terhadap kebodohannya. Dia ini sengalai nama dongo, tidak tahu dirinya bodoh dan tidak mau belajar. Banyak sekali yang harus kita tahu. Dia sudah tidak tahu, tidak mau cari tahu apa yang dia tidak tahu. Nah, ini yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Maka dari itu, mari teruslah kita belajar karena Al-Quran ini memang harus digali terus. Al-Quran ini ibarat
sumur yang semakin digali akan bermunculan mata air yang baru. Jadi kata ulama kita, Prof. Quraish Shihab, itu Al-Quran. Kita mengkaji hari ini ayat yang sama, kita akan menemukan makna yang berbeda dengan apa yang kita kaji kemarin. Jadi semakin kita kaji, seperti batu kristal yang memancarkan cahaya yang berbeda-beda dari setiap sudutnya. Seperti itulah Al-Quran. Semakin digali, semakin memunculkan mata air yang baru. As-salihin, orang yang saleh adalah orang yang senantiasa mau belajar, tidak merasa dirinya yang paling benar, tidak merasa dirinya atau tidak merasa puas terhadap kebodohannya. Makanya orang yang semakin belajar itu, maka semakin dia sadar betapa bodohnya dirinya. Makanya jangan keheran kalau ada orang yang sudah S1 mau lagi S2, sudah S2 mau lagi S3. Kenapa? Semakin bodoh. Dia semakin merasa bodoh kalau semakin sekolah. Artinya dia semakin banyak yang harus dia ingin tahu. Yang kedua, racunnya orang saleh al-hirsu. Al-hirsu itu adalah terlalu rakus terhadap dunia. Ya, silahkan kita mengejar dunia, tapi jangan lupakan nasib kita di akhirat. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah akhiratmu, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Kejarlah nasibmu di dunia, tapi jangan lupakan nasibmu di akhirat. Ada keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Makanya Nabi katakan, orang yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang sibuk dengan dunianya tapi tidak melupakan akhiratnya, sibuk dengan akhiratnya tapi tidak lupa dengan dunianya. Khairukum man taraka dunyahu li akhiratihi wala dunyahu li akhiratihi. Al-hirsu, jangan terlalu rakus terhadap dunia. Itu dalam Al-Quran, nama-nama surah kita kenal 114 surah. Itu semuanya ada namanya. Dan semua nama-nama dalam Al-Quran itu ada maknanya. Dan makna-maknanya itu mengandung nasihat. Antara lain, dalam Al-Quran itu ada surah nama-nama binatang kecil, ada nama-nama binatang besar. Binatang kecil antara lain ada surah semut, ada surah lebah, ada surah laba-laba. Nama-nama binatang besar ada surah sapi, ada surah unta, ada surah gajah, surah al-fil, ya, ada al-baqarah, ada surah nama-nama binatang kecil, semut misalnya. Salah satu nasihat atau makna dari surah An-Naml yaitu mengajak kita bahwa hai manusia, di sekitar kamu itu ada binatang kecil yang namanya semut. Ada sifatnya semut yang jangan sekali-kali kamu miliki. Apa salah satu sifatnya semut yang tidak boleh kita miliki? Yaitu rakus, mengoah. Apa buktinya? Ternyata semut itu, jamaah yang dimuliakan Allah, umurnya sangat pendek. Ponca umurnya. Ada yang mengatakan tidak sampai sebulan, itu sudah mengering, sudah mati sendiri. Tapi apa yang terjadi? Semut itu kerjanya apa? Mondar-mandir dari kesana kemari kesana. Yerbau nafigau. Kerjanya hanya mondar-mandir kesana kemari. Ternyata yang dikejar itu hanya satu, makanan.
yang dikejar hanya makanan, dan itu yang dikumpulkan setiap hari. Ditumpuk-tumpuk makanan itu, bahkan di sarangnya itu bertumpuk makanan, yang jumlah makanan itu ternyata lebih banyak daripada jumlah umurnya sendiri. Itu yang namanya al-hirs. Biar dia makan, biar dia makan berpuluh-puluh, biar berbulan-bulan tidak habis itu makanannya, karena memang itu hanya kerjanya. Dan yang paling parah lagi, begitu rakusnya semut, kadang-kadang kita menemukan semut mengangkat makanan yang lebih besar daripada badannya sendiri. Biasa kita minta beras, kenapa itu beras? Jalan-jalan, oh ternyata ada semut di situ di bawahnya. Mau ada ya, ternyata dia mengangkat makanan yang jauh lebih besar daripada badannya sendiri. Mengajarkan kita, wahai manusia, kalau kau mau mengoah, kalau kau mau al-hirs, terlambat. Semut sudah jauh, sudah lebih dulu mengoah. Jangan contohi semut. Silahkan kita sibuk dengan dunia, mengejar harta, silahkan. Bahkan salah kalau ada orang yang tidak mau bekerja, tidak mau mengejar harta. Tapi jangan lupakan kewajibanmu kepada Allah. Keberkahan, dalam sebuah riwayat disebutkan, innallaha qad ya'tikan ni'mah wa la ya'tikal barakah. Sesungguhnya Allah itu memberikan nikmat kepada kita dalam bentuk apapun, harta, kekayaan, kesehatan dan seterusnya, tapi Allah tidak mengikutkan nikmat itu dengan keberkahan. Apa sebabnya? Li'anna akhazta an-ni'mata wa taraktal mun'ima. Karena kita ini sebahagian kadang hanya mengambil nikmat dari Allah, tapi melupakan yang memberikan nikmat. Yang lalu saya sudah sampaikan bahwa ari ngerakir fuang Allah Ta'ala riwat tutta masenang, ni ngerakir tumatu fuang Allah Ta'ala riwat tutta masusah. Itu yang kedua, jangan sampai kita punya sifat al-hirs, terlalu rakus terhadap dunia. Ada yang ketiga, jangan merasa orang saleh kalau punya sifat yang ketiga. Apa itu? Al-bakhil, masekke. Oh, orang itu luar biasa alimnya, salatnya luar biasa, tahajud luar biasa, mondar-mandir ke masjid, tapi liwat seke. Oh, bukan orang saleh itu. Kata Nabi, kikir al-bakhil itu jauh dari manusia tapi dekat ke neraka. Hati-hati. Dalam Al-Quran ada dua kata yang bermakna kikir. Yang pertama al-bakhil, yang kedua asyuhu. Kalau al-bakhil, kikir, dan kikirnya bukan hanya kepada orang, tapi kikir juga kepada dirinya sendiri. Yang tu tahu maseke kau tahu, tapi kalau dirinya dia nama seke. Oh, pokoknya kalau dia, ayo kita makan lagi di luar, panggil istrinya, panggil anak-anaknya, pokoknya tak ciri-ciri dino tu anak-anak. Tapi ada satu dalam Al-Quran, asyuhu juga bermakna kikir. Itu bukan hanya kikir kepada orang, tapi kepada dirinya juga dia kikir. Nasiki ketua alena. Kepada dirinya saja dia kikir, apalagi kepada orang. Ini kikir kodrat, apa kikir dua kali lipat. Ini lebih bahaya lagi nih. Oh, luar biasa, banyak hartanya, tapi luar biasa malalang lo pasar butung. Lagi malalang, kenapa kita jalan kaki? Menghemat. Ada Grab, ada bentor. Kenapa kita tidak menghemat? Bayangkan 20.000 dah fikir ke si 20.000. Ke pasar, melopi soro pasai, mau tutup pasar baru ke pasar. Kenapa? Murah-murah beda ikan kalau mau tutup. Cocok ni murah tapi bonyok ton itu. Nah, sekekang alina. Pokoknya
bukan hanya kikir kepada orang, al-bakhil. Kemudian ar-riya, jangan pernah merasa diri orang saleh, masuk dalam golongan orang saleh. Dan ini tingkatan terakhir dari an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin. Tidak ada lagi di bawahnya. Hanya ini jalan keluarnya kita. Hanya ini jalan kita untuk bisa masuk surga. As-salihin. Ar-riya, mau dilihat, melakukan kebaikan karena mau dipuji. Banyak sekali. Kita tahu ini artinya ar-riya ini lawan daripada ikhlas. Kunci ibadah kita diterima Allah adalah ikhlas. Tapi kapan riya? Jangan harap ibadah kita diterima Allah. Kemudian ar-riya yang terakhir adalah al-ajabu bir-ra'yi. Al-ajabu bir-ra'yi yaitu orang yang merasa paling benar, merasa pendapatnya lah yang paling benar. Orang lain merasa, orang lain dianggap salah semua. Nah, ini banyak sekali. Ini bertebaran ini. Sudah merasa dirinya paling hebat, paling benar. Ar-ra'yu bil ajabi, bangga dengan pendapatnya sendiri. Itu bukanlah orang yang saleh. Jadi menerima pendapat orang lain dan tidak merasa dirinya lah, pendapatnya lah yang paling benar, itulah orang-orang yang saleh. Ini yang kita minta. Jadi ternyata kandungan surah Al-Fatihah ini yang sepotong, yang tidak sampai satu ayat ini, siratal ladzina an'amta alaihim, ini yang kita minta. Ini luar biasa kandungannya ini, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat agama, nikmat iman, seperti orang yang engkau berikan nikmat, yaitu an-nabiyyin, as-siddiq, asy-syuhada, as-salihin. Dan kata Allah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya siapa yang mampu mendapatkan tingkat kesalehan, maka Allah akan memberikan tempat dan mereka akan bersama-sama para nabi, para as-siddiqin, para as-syuhada, as-salihin. Nah, ini as-salihin, mari kita upayakan kita masuk dalam golongan ini. Intinya adalah lakukan saja perintah-perintah Allah dan hindari 5 sifat ini. Hindari 5 sifat ini, salah satunya saja kalau kita sudah miliki, maka kita akan keluar dari golongan orang-orang yang saleh. Mungkin inilah yang sempat kami sampaikan. Semoga kita semua masuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang saleh. Tadi hadis yang saya sampaikan kita amalkan. Kita baca setiap selesai salat maghrib, Allahumma ajirni minan nar 7 kali, Allahumma ajirni minan nar 7 kali sesudah salat subuh dan sesudah salat maghrib. Siapa yang membaca ini, kata Rasulullah, dan kalau dia mati setelah salat maghrib, artinya malam itu sampai terbit fajar, maka Allah telah mencatatnya masuk surga tanpa transit di neraka. Siapa yang membaca ini 7 kali sesudah salat subuh, maka kalau memang dia meninggal pada saat itu, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu Allah sudah mencatatnya bahwa dia telah masuk surga tanpa transit di neraka. Demikian, wallahu hadi ila siratil mustaqim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, merupakan kebahagiaan dan kegembiraan tersendiri sebagai hamba Allah yang beriman, yang apabila setiap waktu, setiap saat kita masih mampu menghadiri dan melaksanakan undangan-undangan Allah. Demikianlah saat ini kita seluruh hamba Allah yang beriman ini dengan ikhlas dan rela kita tinggalkan sejenak kesibukan kita untuk kita kembali membuktikan iman kita kepada Allah dengan melaksanakan dan menghadiri undangan dan perintah Allah, yaitu kita tadi telah selesai bersama-sama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan insyaAllah kita menantikan waktu salat isya secara berjamaah. Kesempatan antara maghrib isya ini jamaah Masjid Raya yang dimuliakan Allah, yang seharusnya mengisi pengajian kitab malam hari ini adalah Syekhul Al-Kiram Prof. Andre Gurta Profesor Najamuddin, tapi beliau berhalangan. Kami diamanahkan mengisi kesempatan yang singkat ini. Kita kembali merenungkan satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah kita sering berdoa dengan doa Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu doa. Kemudian ayat selanjutnya, jalan yang lurus yang bagaimana yang kita minta? Pada ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, ini yang akan kita bahas sedikit. Nikmat apa yang kita minta? Tadi, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, kita ini kadang memahami nikmat itu adalah hal-hal yang menyenangkan. Apakah itu harta, kekayaan yang melimpah, jabatan, kedudukan, ataupun kesehatan? Iya, itu nikmat. Tapi kalau semua itu tidak didasari dengan nikmat iman atau agama, maka semua itu bukan menjadi nikmat, tapi malah justru menjadi nikmah atau jalan yang menyebabkan kita mendapatkan kecelakaan. Jadi nikmat yang dimaksud di sini adalah nikmat agama, nikmat iman. Inilah sumber dari seluruh nikmat. Makanya sering kita mendengar nikmat yang paling tinggi itu adalah nikmat iman. Nah, kalau semua didasari dengan iman, apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita,
semua akan terasa nikmat. Tapi kalau betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kalau kita tidak dasari dengan nikmat atau tidak didasari dengan agama dan iman, itu juga akan tidak terasa nikmat. Makanya siratal ladzina an'amta alaihim, ini yang kita sering minta. Makanya surah Al-Fatihah itu bagian daripada doa yang paling afdal. Itu dalam hadis afdalud doa alhamdulillah. Jadi semulia-mulia doa itu adalah alhamdulillah atau surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Fatihah itu ada doa, ada permintaan yang luar biasa, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, ternyata ayat ini dijelaskan pada surah yang lain. Pada ayat yang lain itu disebutkan dalam surah yang lain, may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah telah berikan nikmat atas mereka. Nah, siapakah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat iman ini? Nah, yang dimaksud dalam ayat ini sama dengan pada surah Al-Fatihah ayat 7 tadi, siratal ladzina an'amta. Jadi orang-orang yang senantiasa membuktikan ketakwaannya kepada Allah, membuktikan ketundukannya kepada Rasulullah, maka orang yang seperti ini, kata Allah, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah saya berikan nikmat. Nah, siapakah mereka? Lanjutan ayatnya mengatakan, an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Ini yang empat orang ini yang disebutkan oleh Allah yang telah diberikan nikmat iman, yang telah mendapatkan jaminan nikmat agama. Nah, di mana kita berada di sini? An'amallahu alaihim. Nah, kalau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan tempat kepada kita bersama-sama mereka yang telah Allah berikan nikmat. Yang pertama, an-nabiyyin. Ternyata ulama kita memberikan makna empat orang inilah yang dijamin oleh Allah masuk surga. Jadi inilah empat kunci untuk mendapatkan kenikmatan, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Yang pertama adalah an-nabiyyin. Orang yang telah mendapatkan nikmat agama, tingkatan tertinggi itu adalah an-nabiyyin. Kita tidak mungkin masuk di sini. Ini sudah sangat berat dan sangat tinggi, dan memang sudah tertutup khataman nabiyyin itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah merasa bahwa saya sampai pada tingkatan nabi. Oh, tidak. Ini tingkatan tertinggi. Yang paling mendapatkan, yang paling merasakan nikmat iman agama itu adalah an-nabiyyin. Kita berat sampai di sini pada tingkatan level ini. Tapi ada level di bawahnya an-nabiyyin untuk masuk mendapatkan nikmat, baik nikmat di dunia maupun nikmat di akhirat. Apa di bawahnya an-nabiyyin adalah as-siddiqin.
Nah, orang-orang yang as-siddiq, orang-orang yang senantiasa semua melihat yang Allah hamparkan di bumi ini, dia sudah melihat kebenaran itu. Itu as-siddiqin. Abu Bakar as-siddiq. Abu Bakar itu sahabat Nabi itu digelar as-siddiq. Kenapa? Karena apapun yang disampaikan oleh Nabi, apapun berita dari Nabi, dia langsung yakin dan percaya itu benar. Masuk akal, tidak masuk akal, yang paling pertama beriman dan percaya adalah Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar sudah melihat apapun yang disampaikan Nabi itu adalah kebenaran. Ada yang beranggapan bahwa as-siddiqin itu adalah orang-orang yang sudah melihat atau yang sudah terbuka hijab di depan matanya. Artinya, siapa yang mampu melihat di saat kita bersedekah, yang mampu melihat itu adalah mata iman. Siapa yang mampu melihat di saat kita dari rumah ke masjid mondar mandir, itu hal yang bukan hal yang mudah itu. Di saat azan berkumandang langsung tergerak hatinya untuk melangkah ke masjid, itu tidak mudah itu. Itu yang mampu melihat itu hanyalah orang-orang as-siddiq. Yang kita sedekahkan tadi, apakah dalam keyakinan kita orang-orang as-siddiqin itu adalah melihat bahwa apa yang saya sedekahkan inilah harta saya yang sesungguhnya, inilah uang saya yang sebenarnya. Jadi apa yang tadi kita sedekahkan itulah yang menunggu kita di akhirat. Ya. Tapi kadang-kadang kita ini sebahagian belum bisa mengaktifkan mata iman. Sangat berat. Seandainya kita semua ini sudah terbiasa mengaktifkan mata iman, saya yakin masjid raya ini tidak muat. Karena orang yang as-siddiqin itu di saat azan berkumandang, dia yang didengar itu bukan hanya panggilan salat, bukan hanya tanda waktu masuk, tapi azan itu adalah undangan Allah. Bayangkan kalau kita merasa diundang oleh Allah. Bayangkan kalau kita merasa dengan kebanggaan tersendiri kita diundang langsung oleh Allah. Bahwa yang mampu melihat itu hanyalah as-siddiqin. Jangankan itu, kita terkadang diundang saja Bapak Gubernur, undangan itu kita simpan baik-baik, bahkan ditempel di dinding. Bangga dengan itu. Ini undangan dari gubernur atau undangan dari Pak Jokowi. Sudah tersebar bangganya. Tapi kita setiap hari diundang oleh Allah, kok tidak bangga? Nah, yang mampu melihat itu adalah mata iman, as-siddiqin. Kita terkadang nanti mau melakukan kebaikan di saat dijanjikan pahala yang begitu besar, dan bahkan itu pun terkadang setengah-setengah percaya. Andre Gurutta sudah berkali-kali menyampaikan begitu banyak jaminan Allah yang Allah berikan kepada kita. Ada banyak sekali jaminan-jaminan terbaik. Kita hanya mendengar seolah-olah tidak percaya. Padahal ini kan ayat. Padahal itu adalah hadis. Ini Al-Quran, ayat-ayat Allah ini. Betapa banyak ayat-ayat Allah didahului dengan la raiba fih. Jangan ragu terhadap ayat Allah.
Kalau setengah-setengah terhadap ayat-ayat Allah, berarti iman kita masih dipertanyakan. Di awali Al-Quran, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Al-Quran ini la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, semua kebenaran. Pokoknya percaya, masuk akal, tidak masuk akal. Nah, contohnya kadang-kadang kita ini orang yang beriman, nanti dijanjikan, misalnya siapa yang rajin berjamaah, siapa yang hadir berjamaah subuh sebentar, itu dapat beras 1 karung. Saya yakin full ini masjid raya ini. Itu terkadang kita masih banyak mengaktifkan mata kepala, belum mengaktifkan mata iman. Andre Gurta kemari menjelaskan, siapa yang salat sunat 12 rakaat, yaitu salat rawatib 12 rakaat itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu kan ini hadisnya sahih. Itu disebutkan dalam hadis akan dibangunkan satu istana di dalam surga. Kalau setiap hari kita lakukan itu, berarti setiap hari ada rumah, ada istana di surga. Bayangkan kalau ini kita jaga baik-baik, ada perumahan tak di surga. Luar biasa. Jangan kita bayangkan perumahan di surga sama dengan di sini. Kecil di sini. Jadi an-nabiyyin, as-siddiqin, ini juga berat. Tapi kalau kita mampu masuk di dalam golongan ini, luar biasa. Tapi kalau tidak sanggup sampai pada tingkatan as-siddiqin, maka ada tingkatan yang ketiga. Jadi ini empat orang ini yang dijamin masuk surga. Kalau tidak ada masuk di sini, faja salamat, jadi tamat surga. Dan ini kuncinya. Ada tingkatan yang ketiga, yaitu asyuhada, orang-orang yang syahid. Nah, syahid ini luas sekali maknanya. Bukan hanya dipahami bahwa syahid itu adalah orang-orang yang gugur di medan perang melawan atau membela agama Allah, tapi segala aktivitas kita ya dalam berjihad, ya, dalam setiap hari kita senantiasa bekerja keras mencari ridha Allah, itu sudah jihad, itu syahid. Menuntut ilmu. Ada tingkatan yang dibawanya lagi asyuhada. Nah, ini pintu yang luas untuk kita masuk di dalamnya, yaitu as-salihin. Tingkatan yang keempat as-salihin. Kita tidak bisa masuk di an-nabiyyin, kita tidak bisa masuk as-siddiqin, kita tidak bisa masuk di asyuhada. Upayakan kita berada di golongan as-salihin, orang-orang saleh. Nah, kalau tidak bisa masuk di sini, faja salamat, macilah ketongan nih. Karena inilah kunci terakhir kita bisa mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan. Jadi apa yang kita minta dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Ini yang kita minta. Seperti jalannya orang yang yaitu seperti jalannya orang, yaitu an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Siapakah orang saleh itu? Nah, pertanyaannya, siapakah orang saleh itu? Ulama kita memberikan tuntunan, orang saleh itu adalah orang yang lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya.
Artinya orang yang saleh itu bukanlah orang yang tidak ada dosanya, bukanlah orang yang tidak ada kesalahannya, tapi orang yang saleh itu jauh lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Tapi di saat dia melakukan kesalahan, dia langsung bertaubat kepada Allah. Itu orang saleh. Was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini ayat inilah penjelasannya potongan ayat 7 surah Al-Fatihah. Itu yang kita sering baca, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kita minta itu adalah nikmat agama, nikmat iman, bukan nikmat harta, bukan nikmat kekayaan, tapi nikmat agama. Karena inilah puncak dari segala kenikmatan. Nah, siapakah mereka? Yaitu orang an-nabiyyin, as-siddiqin, as-syuhada, was-salihin. Orang yang jauh lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Nah, dalam sebuah riwayat kita perlu hati-hati. Nah, kalau kita sudah masuk dalam golongan orang as-salihin, artinya sudah ada jaminan masuk surga. Tapi belum ada jaminan tidak masuk neraka. Kita sudah ada jaminan masuk surga, tapi belum ada jaminan tidak masuk neraka. Makanya Nabi mengajarkan satu doa, mungkin sudah saya sampaikan, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Itu dibaca 7 kali setiap selesai salat maghrib dan selesai salat subuh. Itu hadisnya dibaca 7 kali, bukan 3 kali, tapi 7 kali. Jangan maki tambah-tambah, jangan maki rubah-rubai. Nabi katakan 7 kali. Jangan lagi bertanya, boleh 3 kali. Kalau dokter berkata ini obat 3 kali 1, andre bawan nih, jadi si makutana boleh 1 kali 3. Nah, itulah dosisnya. Itu 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah. Itulah dosisnya yang disampaikan oleh Nabi. Jangan maki tambah-tambah lagi, bolehkah 50 kali, bolehkah? Nah, itulah yang disampaikan oleh Nabi. Dalam sebuah riwayat, yang manakah dikatakan orang-orang yang saleh, tapi ada 5 sifat yang jikalau kita miliki satu saja sifat ini, jangan harap kita masuk dalam golongan orang-orang saleh. Itu dalam riwayat disebutkan, laula bi khamsatin lasaran nasu kulluhum as-salihun. Sekiranya bukan 5 hal, maka seluruh manusia itu masuk dalam golongan orang-orang saleh. Sekiranya bukan 5 ini, maka orang masuk golongan orang-orang saleh. Satu saja kita miliki sifat ini, jangan harap masuk dalam golongan orang saleh. Yang pertama, ada yang mengatakan ini riwayat dari Sayyidina Ali. Yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Orang yang merasa puas terhadap kebodohannya. Sudah, artinya orang yang tidak mau belajar, ini loh maguru. Jadi orang yang saleh itu adalah orang yang selalu mau belajar. Bukanlah orang yang saleh itu, maaf, yang senantiasa pakaiannya ya mengagumkan, sorban, tasbih diseret. Kan itu orang saleh. Bahkan Nabi menegur seorang sahabat yang kerjanya hanya salat, tinggal saja salat, itu bukan orang saleh. Bahkan dalam riwayat yang lain, Umar bin Khattab menegur seseorang yang hanya tinggal di masjid, kerjanya salat, sudah memberi salam, salat lagi, dan seterusnya. Pagi begitu juga, datang Umar menegur, digaga jamaah-jamaahmu, kenapa kau kerjamu hanya salat? Apa jawaban dia? Iya,
saya hanya salat karena sudah ada saudara saya yang menanggung hidup saya dan keluarga saya. Apa kata Umar? Saudaramu itu lebih saleh daripada kamu. Saudaramu yang menanggung hidup kamu itu lebih saleh daripada kamu. Jadi kesalehan itu tidak dilihat siapa yang paling banyak dalam melakukan hablum minallah. Al-qana'atu bil jahli, yang begini banyak merasa puas terhadap kebodohannya. Dia ni seng alih nama dongok, tidak tahu dirinya bodoh dan tidak mau belajar. Banyak sekali yang harus kita tahu. Dia sudah tidak tahu, tidak mau cari tahu apa yang dia tidak tahu. Nah, ini yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Maka dari itu, mari teruslah kita belajar karena Al-Quran ini memang harus digali terus. Al-Quran ini ibarat sumur yang semakin digali akan bermunculan mata air yang baru. Jadi kata ulama kita, Prof. Quraisy Shihab, itu Al-Quran, kita mengkaji hari ini ayat yang sama, kita akan menemukan makna yang berbeda dengan apa yang kita kaji kemarin. Jadi semakin kita kaji, seperti batu kristal yang memancarkan cahaya yang berbeda-beda dari setiap sudutnya. Seperti itulah Al-Quran. Semakin digali, semakin memunculkan mata air yang baru. As-salihin, orang yang saleh adalah orang yang senantiasa mau belajar, tidak merasa dirinya yang paling benar, tidak merasa dirinya atau tidak merasa puas terhadap kebodohannya. Makanya orang yang semakin belajar itu, maka semakin dia sadar betapa bodohnya dirinya. Makanya jangan heran kalau ada orang yang sudah S1 mau lagi S2, sudah S2 mau lagi S3. Kenapa? Semakin bodoh. Dia semakin merasa bodoh kalau semakin sekolah. Artinya dia semakin banyak yang harus dia ingin tahu. Yang kedua, racunnya orang saleh, al-hirsu. Al-hirsu itu adalah terlalu rakus terhadap dunia. Ya, silahkan kita mengejar dunia, tapi jangan lupakan nasib kita di akhirat. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah akhiratmu, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Kejarlah nasibmu di dunia, tapi jangan lupakan nasibmu di akhirat. Ada keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Makanya Nabi katakan, orang yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang sibuk dengan dunianya tapi tidak melupakan akhiratnya, sibuk dengan akhiratnya tapi tidak lupa dengan dunianya. Khairukum man taraka dunyahu li akhiratihi wa la dunyahu li akhiratihi. Al-hirsu, jangan terlalu rakus terhadap dunia. Itu dalam Al-Quran, nama-nama surah kita kenal 114 surah. Itu semuanya ada namanya. Dan semua nama-nama dalam Al-Quran itu ada maknanya. Dan makna-maknanya itu mengandung nasihat. Antara lain, dalam Al-Quran itu ada surah nama-nama binatang kecil, ada nama-nama binatang besar. Binatang kecil antara lain ada surah semut, ada surah lebah, ada surah laba-laba. Nama-nama binatang besar ada surah sapi, ada surah unta, ada surah gajah, surah al-fil, ya, ada al-baqarah, ada surah nama-nama binatang kecil, semut misalnya. Salah satu
nasihat atau makna dari surah An-Naml, yaitu mengajak kita bahwa hai manusia, di sekitar kamu itu ada binatang kecil yang namanya semut. Ada sifatnya semut yang jangan sekali-kali kamu miliki. Apa salah satu sifatnya semut yang tidak boleh kita miliki? Yaitu rakus, mengoah. Apa buktinya? Ternyata semut itu, jamaah yang dimuliakan Allah, umurnya sangat pendek. Ponco umurnya. Ada yang mengatakan tidak sampai sebulan, itu sudah mengering, sudah mati sendiri. Tapi apa yang terjadi? Semut itu kerjanya apa? Mondar mandir dari kesana kemari kesana. Yerbau nafigau. Kerjanya hanya mondar mandir kesana kemari. Ternyata yang dikejar itu hanya satu, makanan. Yang dikejar hanya makanan, dan itu yang dikumpulkan setiap hari. Ditumpuk-tumpuk makanan itu. Bahkan di sarangnya itu bertumpuk makanan. Yang jumlah makanan itu ternyata lebih banyak daripada jumlah umurnya sendiri. Itu yang namanya al-hirs. Biar dia makan berbulan-bulan tidak habis itu makanannya, karena memang itu hanya kerjanya. Dan yang paling parah lagi, begitu rakusnya semut, kadang-kadang kita menemukan semut mengangkat makanan yang lebih besar daripada badannya sendiri. Biasa kita minta beras, kenapa itu beras? Jalan-jalan, oh ternyata ada semut di situ di bawahnya. Ternyata dia mengangkat makanan yang jauh lebih besar daripada badannya sendiri. Mengajarkan kita, wahai manusia, kalau kau mau mengoah, kalau kau mau al-hirs, terlambat. Semut sudah jauh, sudah lebih dulu mengoah. Jangan contohi semut. Silahkan kita sibuk dengan dunia, mengejar harta, silahkan. Bahkan salah kalau ada orang yang tidak mau bekerja, tidak mau mengejar harta. Tapi jangan lupakan kewajibanmu kepada Allah. Keberkahan, dalam sebuah riwayat disebutkan, innallaha qad ya'tikan ni'mah wa la ya'tikal barakah. Sesungguhnya Allah itu memberikan nikmat kepada kita dalam bentuk apapun, harta, kekayaan, kesehatan dan seterusnya. Tapi Allah tidak mengikutkan nikmat itu dengan keberkahan. Apa sebabnya? Li'anna akhaztan ni'mata wa taraktal mun'ima. Karena kita ini sebahagian kadang hanya mengambil nikmat dari Allah, tapi melupakan yang memberikan nikmat. Yang lalu saya sudah sampaikan bahwa ari ngerakir fuang Allah Ta'ala riwat tutta masenang, ni ngerakir tumatu fuang Allah Ta'ala riwat tutta masusah. Itu yang kedua. Jangan sampai kita punya sifat al-hirs, terlalu rakus terhadap dunia. Ada yang ketiga, jangan merasa orang saleh kalau punya sifat yang ketiga. Apa itu? Al-bakhil, masekke. Oh, orang itu luar biasa alimnya, salatnya luar biasa, tahajud luar biasa, mondar mandir ke masjid, tapi liwat seke. Oh, bukan orang saleh itu. Kata Nabi, kikir al-bakhil itu jauh dari manusia tapi dekat ke neraka. Hati-hati. Dalam Al-Quran ada dua kata yang bermakna kikir. Yang pertama al-bakhil, yang kedua asyuhu. Kalau al-bakhil, kikir, dan kikirnya bukan hanya kepada orang, tapi kikir juga kepada dirinya sendiri. Engkau tu tahu maseke kau tahu tapi kalau dirinya dia nama seke. Oh, pokoknya kalau dia, ayo kita makan lagi di luar, panggil istrinya, panggil anak-anaknya, pokoknya tak ciri-ciri dino tu anaknya. Tapi ada satu dalam Al-Quran, asyuhu juga bermakna kikir.
itu bukan hanya kikir kepada orang, tapi kepada dirinya juga dia kikir. Nasiki ketua lena, kepada dirinya saja dia kikir, apalagi kepada orang. Ini kikir kodrat, apa kikir 2 kali lipat. Ini lebih bahaya lagi nih. Oh, luar biasa, banyak hartanya, tapi luar biasa, malalang lo pasar butung. Lagi malalang, kenapa kita jalan kaki? Ya, menghemat. Ada Grab, ada bentor. Kenapa kita tidak menghemat? Bayangkan 20.000 udah pikir kisi 20.000. Ke pasar, melopi soro pasai, mau tutup pasar baru ke pasar. Kenapa? Murah-murah beda ikan kalau mau ditutup. Cocok ni murah tapi bonyok ton itu. Ina sekekang alina. Pokoknya bukan hanya kikir kepada orang, asyu al-bakhil. Kemudian ar-riya. Jangan kita pernah merasa diri orang saleh, masuk dalam golongan orang saleh, dan ini tingkatan terakhir dari an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin. Tidak ada lagi di bawahnya. Hanya ini jalan keluarnya kita. Hanya ini jalan kita untuk bisa masuk surga. As-salihin. Ar-riya, mau dilihat, melakukan kebaikan karena mau dipuji. Banyak sekali. Kita tahu ini artinya ar-riya ini lawan daripada ikhlas. Kunci ibadah kita diterima Allah adalah ikhlas. Tapi kapan riya, jangan harap ibadah kita diterima Allah. Kemudian ar-riya yang terakhir adalah al-ajabu bir-ra'yi. Al-ajabu bir-ra'yi yaitu orang yang merasa paling benar, merasa pendapatnya lah yang paling benar. Orang lain merasa, orang lain dianggap salah semua. Nah, ini banyak sekali. Ini bertebaran ini. Sudah merasa dirinya paling hebat, paling benar. Ar-ra'yu bil ajabi, bangga dengan pendapatnya sendiri. Itu bukanlah orang yang saleh. Jadi menerima pendapat orang lain dan tidak merasa dirinya lah, pendapatnya lah yang paling benar, itulah orang-orang yang saleh. Ini yang kita minta. Jadi ternyata kandungan surah Al-Fatihah ini yang sepotong, yang tidak sampai satu ayat ini, siratal ladzina an'amta alaihim, ini yang kita minta. Ini luar biasa kandungannya ini, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat agama, nikmat iman, seperti orang yang engkau berikan nikmat, yaitu an-nabiyyin, as-siddiq, asy-syuhada, as-salihin. Dan kata Allah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya siapa yang mampu mendapatkan tingkat kesalehan, maka Allah akan memberikan tempat dan mereka akan bersama-sama para nabi, para as-siddiqin, para as-syuhada, as-salihin. Nah, ini as-salihin, mari kita upayakan kita masuk dalam golongan ini. Intinya adalah lakukan saja perintah-perintah Allah dan hindari 5 sifat ini. Hindari 5 sifat ini, salah satunya saja kalau kita sudah miliki, maka kita akan keluar dari golongan orang-orang yang saleh. Mungkin inilah yang sempat kami sampaikan. Semoga kita semua masuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang saleh. Tadi hadis yang saya sampaikan kita amalkan. Kita baca setiap selesai salat maghrib, Allahumma ajirni minan nar 7 kali, Allahumma ajirni minan nar 7 kali sesudah salat subuh dan sesudah salat maghrib. Siapa yang membaca ini, kata Rasulullah, dan kalau dia mati setelah salat maghrib, artinya malam itu sampai terbit fajar, maka Allah telah mencatatnya masuk surga tanpa transit di neraka. Siapa yang membaca ini 7 kali sesudah salat subuh, maka kalau memang dia meninggal pada
saat itu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu Allah sudah mencatatnya bahwa dia telah masuk surga tanpa transit di neraka. Demikian, wallahu hadi ila siratil mustaqim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, merupakan kebahagiaan dan kegembiraan tersendiri sebagai hamba Allah yang beriman, yang apabila setiap waktu, setiap saat kita masih mampu menghadiri dan melaksanakan undangan-undangan Allah. Demikianlah saat ini kita seluruh hamba Allah yang beriman ini dengan ikhlas dan rela kita tinggalkan sejenak kesibukan kita untuk kita kembali membuktikan iman kita kepada Allah dengan melaksanakan dan menghadiri undangan dan perintah Allah, yaitu kita tadi setelah selesai bersama-sama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan insyaAllah kita menantikan waktu salat isya secara berjamaah. Kesempatan antara maghrib isya ini jamaah Masjid Raya yang dimuliakan Allah, yang seharusnya mengisi pengajian kitab malam hari ini adalah Syekhul Kiram Prof. Andre Gurta Profesor Najamuddin, tapi beliau berhalangan. Kami diamanahkan mengisi kesempatan yang singkat ini. Kita kembali merenungkan satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah kita sering berdoa dengan doa Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu doa. Kemudian ayat selanjutnya, jalan yang lurus yang bagaimana yang kita minta? Pada ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, ini yang akan kita bahas sedikit. Nikmat apa yang kita minta? Tadi, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, kita ini kadang memahami nikmat itu adalah hal-hal yang menyenangkan. Apakah itu
harta, kekayaan yang melimpah, jabatan, kedudukan, ataupun kesehatan. Iya, itu nikmat. Tapi kalau semua itu tidak didasari dengan nikmat iman atau agama, maka semua itu bukan menjadi nikmat, tapi malah justru menjadi nikmah atau jalan yang menyebabkan kita mendapatkan kecelakaan. Jadi nikmat yang dimaksud di sini adalah nikmat agama, nikmat iman. Inilah sumber dari seluruh nikmat. Makanya sering kita mendengar nikmat yang paling tinggi itu adalah nikmat iman. Nah, kalau semua didasari dengan iman, apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, semua akan terasa nikmat. Tapi kalau betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kalau kita tidak dasari dengan nikmat atau tidak didasari dengan agama dan iman, itu juga akan tidak terasa nikmat. Makanya siratal ladzina an'amta alaihim, ini yang kita sering minta. Makanya surah Al-Fatihah itu bagian daripada doa yang paling afdal. Itu dalam hadis afdalud doa alhamdulillah. Jadi semulia-mulia doa itu adalah alhamdulillah atau surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Fatihah itu ada doa, ada permintaan yang luar biasa, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, ternyata ayat ini dijelaskan pada surah yang lain. Pada ayat yang lain itu disebutkan dalam surah yang lain, may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah telah berikan nikmat atas mereka. Nah, siapakah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat iman ini? Nah, yang dimaksud dalam ayat ini sama dengan pada surah Al-Fatihah ayat 7 tadi, siratal ladzina an'amta. Jadi orang-orang yang senantiasa membuktikan ketakwaannya kepada Allah, membuktikan ketundukannya kepada Rasulullah, maka orang yang seperti ini, kata Allah, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah saya berikan nikmat. Nah, siapakah mereka? Lanjutan ayatnya mengatakan, an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Ini yang empat orang ini yang disebutkan oleh Allah yang telah diberikan nikmat iman, yang telah mendapatkan jaminan nikmat agama. Nah, di mana kita berada di sini? An'amallahu alaihim. Nah, kalau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan tempat kepada kita bersama-sama mereka yang telah Allah berikan nikmat. Yang pertama, an-nabiyyin. Ternyata ulama kita memberikan makna empat orang inilah yang dijamin oleh Allah masuk surga. Jadi inilah empat kunci untuk mendapatkan kenikmatan, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Yang pertama adalah an-nabiyyin.
Orang yang telah mendapatkan nikmat agama, tingkatan tertinggi itu adalah an-nabiyyin. Kita tidak mungkin masuk di sini. Ini sudah sangat berat dan sangat tinggi, dan memang sudah tertutup khataman nabiyyin itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah merasa bahwa saya sampai pada tingkatan nabi. Oh tidak. Ini tingkatan tertinggi. Yang paling mendapatkan, yang paling merasakan nikmat iman agama itu adalah an-nabiyyin. Kita berat sampai di sini pada tingkatan level ini. Tapi ada level di bawahnya an-nabiyyin untuk masuk mendapatkan nikmat, baik nikmat di dunia maupun nikmat di akhirat. Apa di bawahnya an-nabiyyin adalah as-siddiqin. Nah, orang-orang yang as-siddiq, orang-orang yang senantiasa semua melihat yang Allah hamparkan di bumi ini, dia sudah melihat kebenaran itu. Itu as-siddiqin. Abu Bakar as-siddiq. Abu Bakar itu sahabat Nabi itu digelar as-siddiq. Kenapa? Karena apapun yang disampaikan oleh Nabi, apapun berita dari Nabi, dia langsung yakin dan percaya itu benar. Masuk akal, tidak masuk akal, yang paling pertama beriman dan percaya adalah Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar sudah melihat apapun yang disampaikan Nabi itu adalah kebenaran. Ada yang beranggapan bahwa as-siddiqin itu adalah orang-orang yang sudah melihat atau yang sudah terbuka hijab di depan matanya. Artinya, siapa yang mampu melihat di saat kita bersedekah, yang mampu melihat itu adalah mata iman. Siapa yang mampu melihat di saat kita dari rumah ke masjid mondar mandir, itu hal yang bukan hal yang mudah itu. Di saat azan berkumandang langsung tergerak hatinya untuk melangkah ke masjid, itu tidak mudah itu. Itu yang mampu melihat itu hanyalah orang-orang as-siddiq. Yang kita sedekahkan tadi, apakah dalam keyakinan kita orang-orang as-siddiqin itu adalah melihat bahwa apa yang saya sedekahkan inilah harta saya yang sesungguhnya, inilah uang saya yang sebenarnya. Jadi apa yang tadi kita sedekahkan itulah yang menunggu kita di akhirat. Ya. Tapi kadang-kadang kita ini sebahagian belum bisa mengaktifkan mata iman. Sangat berat. Seandainya kita semua ini sudah terbiasa mengaktifkan mata iman, saya yakin masjid raya ini tidak muat. Karena orang yang as-siddiqin itu di saat azan berkumandang, dia yang didengar itu bukan hanya panggilan salat, bukan hanya tanda waktu masuk, tapi azan itu adalah undangan Allah. Bayangkan kalau kita merasa diundang oleh Allah. Bayangkan kalau kita merasa dengan kebanggaan tersendiri kita diundang langsung oleh Allah. Bahwa yang mampu melihat itu hanyalah as-siddiqin. Jangankan itu, kita terkadang diundang saja Bapak Gubernur, undangan itu kita simpan baik-baik, bahkan ditempel di dinding. Bangga dengan itu. Ini undangan dari gubernur atau undangan dari Pak Jokowi. Sudah tersebar bangganya. Tapi kita setiap hari diundang oleh Allah, kok tidak bangga?
Nah, yang mampu melihat itu adalah mata iman, as-siddiqin. Kita terkadang nanti mau melakukan kebaikan di saat dijanjikan pahala yang begitu besar, dan bahkan itu pun terkadang setengah-setengah percaya. Andre Guruta sudah berkali-kali menyampaikan begitu banyak jaminan Allah yang Allah berikan kepada kita. Ada banyak sekali jaminan-jaminan terbaik. Kita hanya mendengar seolah-olah tidak percaya. Padahal ini kan ayat. Padahal itu adalah hadis. Ini Al-Quran, ayat-ayat Allah ini. Betapa banyak ayat-ayat Allah didahului dengan la raiba fih. Jangan ragu terhadap ayat Allah. Kalau setengah-setengah terhadap ayat-ayat Allah, berarti iman kita masih dipertanyakan. Di awali Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran ini la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, semua kebenaran. Pokoknya percaya, masuk akal, tidak masuk akal. Nah, contohnya kadang-kadang kita ini orang yang beriman, nanti dijanjikan, misalnya siapa yang rajin berjamaah, siapa yang hadir berjamaah subuh sebentar, itu dapat beras 1 karung. Saya yakin full ini masjid raya ini. Itu terkadang kita masih banyak mengaktifkan mata kepala, belum mengaktifkan mata iman. Andre Guruta kemari menjelaskan, siapa yang salat sunat 12 rakaat, yaitu salat rawatib 12 rakaat itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu kan ini hadisnya sahih. Itu disebutkan dalam hadis akan dibangunkan 1 istana di dalam surga. Kalau setiap hari kita lakukan itu, berarti setiap hari ada rumah, ada istana di surga. Bayangkan kalau ini kita jaga baik-baik, ada perumahan tak di surga. Luar biasa. Jangan kita bayangkan perumahan di surga sama dengan di sini, kecil di sini. Jadi an-nabiyyin, as-siddiqin, ini juga berat. Tapi kalau kita mampu masuk di dalam golongan ini, luar biasa. Tapi kalau tidak sanggup sampai pada tingkatan as-siddiqin, maka ada tingkatan yang ketiga. Jadi ini empat orang ini yang dijamin masuk surga. Kalau tidak ada masuk di sini, faja salamat, jadi tamat surga. Kan ini kuncinya. Ada tingkatan yang ketiga, yaitu asyuhada, orang-orang yang syahid. Nah, syahid ini luas sekali maknanya. Bukan hanya dipahami bahwa syahid itu adalah orang-orang yang gugur di medan perang melawan atau membela agama Allah, tapi segala aktivitas kita, ya, dalam berjihad, ya, dalam setiap hari kita senantiasa bekerja keras mencari ridha Allah, itu sudah jihad, itu syahid. Menuntut ilmu, ada tingkatan yang dibawanya lagi asyuhada. Nah, ini pintu yang luas untuk kita masuk di dalamnya, yaitu as-salihin. Tingkatan yang keempat, as-salihin. Kita tidak bisa masuk di an-nabiyyin, kita tidak bisa masuk as-siddiqin, kita tidak bisa masuk di asyuhada. Upayakan kita berada di golongan as-salihin, orang-orang saleh.
Nah, kalau tidak bisa masuk di sini, faja salamat macilah ketongan nih. Karena inilah kunci terakhir kita bisa mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan. Jadi apa yang kita minta dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Ini yang kita minta. Seperti jalannya orang yang yaitu seperti jalannya orang, yaitu an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Siapakah orang saleh itu? Nah, pertanyaannya, siapakah orang saleh itu? Ulama kita memberikan tuntunan, orang saleh itu adalah orang yang lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Artinya orang yang saleh itu bukanlah orang yang tidak ada dosanya, bukanlah orang yang tidak ada kesalahannya, tapi orang yang saleh itu jauh lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Tapi di saat dia melakukan kesalahan, dia langsung bertaubat kepada Allah. Itu orang saleh. Was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini ayat inilah penjelasannya, potongan ayat 7 surah Al-Fatihah. Itu yang kita sering baca, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kita minta itu adalah nikmat agama, nikmat iman, bukan nikmat harta, bukan nikmat kekayaan, tapi nikmat agama. Karena inilah puncak dari segala kenikmatan. Nah, siapakah mereka? Yaitu orang an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Orang yang jauh lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Nah, dalam sebuah riwayat kita perlu hati-hati. Nah, kalau kita sudah masuk dalam golongan orang as-salihin, artinya sudah ada jaminan masuk surga. Tapi belum ada jaminan tidak masuk neraka. Kita sudah ada jaminan masuk surga, tapi belum ada jaminan tidak masuk neraka. Makanya Nabi mengajarkan satu doa, mungkin sudah saya sampaikan, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Itu dibaca 7 kali setiap selesai salat maghrib dan selesai salat subuh. Itu hadisnya dibaca 7 kali, bukan 3 kali, tapi 7 kali. Jangan maki tambah-tambah, jangan maki rubah-rubai. Nabi katakan 7 kali. Jangan lagi bertanya, boleh 3 kali. Kalau dokter berkata ini obat 3 kali 1, andre bawan nih, jadi semakutana boleh 1 kali 3. Nah, itulah dosisnya. Itu 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah. Itulah dosisnya yang disampaikan oleh Nabi. Jangan maki tambah-tambah lagi, bolehkah 50 kali, bolehkah? Nah, itulah yang disampaikan oleh Nabi. Dalam sebuah riwayat, yang manakah dikatakan orang-orang yang saleh, tapi ada 5 sifat yang jikalau kita miliki satu saja sifat ini, jangan harap kita masuk dalam golongan orang-orang saleh. Itu dalam riwayat disebutkan, laula bi khamsatin lasaran nasu kulluhum as-salihun. Sekiranya bukan 5 hal, maka seluruh manusia itu masuk dalam golongan orang-orang saleh. Sekiranya bukan 5 ini, maka orang masuk golongan orang-orang saleh. Satu saja kita miliki sifat ini, jangan harap masuk dalam golongan orang saleh. Yang pertama, ada yang mengatakan ini riwayat dari Sayyidina Ali. Yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Orang yang merasa puas terhadap kebodohannya. Sudah, artinya orang yang tidak mau belajar,
Ini lo mak guru. Jadi orang yang saleh itu adalah orang yang selalu mau belajar. Bukanlah orang yang saleh itu, maaf, yang senantiasa pakaiannya ya mengagumkan, sorban, tasbih diseret. Kan itu orang saleh. Bahkan Nabi menegur seorang sahabat yang kerjanya hanya salat, tinggal saja salat, itu bukan orang saleh. Bahkan dalam riwayat yang lain, Umar bin Khattab menegur seseorang yang hanya tinggal di masjid, kerjanya salat, sudah memberi salam, salat lagi, dan seterusnya. Pagi begitu juga, datang Umar menegur, digaga jamaah-jamaahmu, kenapa kerjamu hanya salat? Apa jawaban dia? Ya, saya hanya salat karena sudah ada saudara saya yang menanggung hidup saya dan keluarga saya. Apa kata Umar? Saudaramu itu lebih saleh daripada kamu. Saudaramu yang menanggung hidup kamu itu lebih saleh daripada kamu. Jadi kesalehan itu tidak dilihat siapa yang paling banyak dalam melakukan hablum minallah. Al-qana'atu bil jahli, yang begini banyak, merasa puas terhadap kebodohannya. Ini sengalai nama dongo, tidak tahu dirinya bodoh dan tidak mau belajar. Banyak sekali yang harus kita tahu. Dia sudah tidak tahu, tidak mau cari tahu apa yang dia tidak tahu. Nah, ini yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Maka dari itu, mari teruslah kita belajar karena Al-Quran ini memang harus digali terus. Al-Quran ini ibarat sumur yang semakin digali akan bermunculan mata air yang baru. Jadi kata ulama kita, Prof. Quraisy Shihab, itu Al-Quran, kita mengkaji hari ini ayat yang sama, kita akan menemukan makna yang berbeda dengan apa yang kita kaji kemarin. Jadi semakin kita kaji, seperti batu kristal yang memancarkan cahaya yang berbeda-beda dari setiap sudutnya, seperti itulah Al-Quran. Semakin digali, semakin memunculkan mata air yang baru. As-salihin, orang yang saleh adalah orang yang senantiasa mau belajar, tidak merasa dirinya yang paling benar, tidak merasa dirinya atau tidak merasa puas terhadap kebodohannya. Makanya orang yang semakin belajar itu, maka semakin dia sadar betapa bodohnya dirinya. Makanya jangan keheran kalau ada orang yang sudah S1 mau lagi S2, sudah S2 mau lagi S3. Kenapa? Semakin bodoh, dia semakin merasa bodoh kalau semakin sekolah. Artinya dia semakin banyak yang harus dia ingin tahu. Yang kedua, racunnya orang saleh, al-hirsu. Al-hirsu itu adalah terlalu rakus terhadap dunia. Ya, silahkan kita mengejar dunia, tapi jangan lupakan nasib kita di akhirat. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah akhiratmu, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Kejarlah nasibmu di dunia, tapi jangan lupakan nasibmu di akhirat. Ada keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Makanya Nabi katakan, orang yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang sibuk dengan dunianya tapi tidak melupakan akhiratnya, sibuk dengan akhiratnya tapi tidak lupa dengan dunianya. Khairukum man taraka dunyahu li akhiratihi wala dunyahu li akhiratihi.
al-hirsu, jangan terlalu rakus terhadap dunia. Itu dalam Al-Quran, nama-nama surah kita kenal 114 surah, itu semuanya ada namanya. Dan semua nama-nama dalam Al-Quran itu ada maknanya. Dan makna-maknanya itu mengandung nasihat. Antara lain, dalam Al-Quran itu ada surah nama-nama binatang kecil, ada nama-nama binatang besar. Binatang kecil antara lain ada surah semut, ada surah lebah, ada surah laba-laba. Nama-nama binatang besar ada surah sapi, ada surah unta, ada surah gajah, surah al-fil, ya, ada al-baqarah, ada surah nama-nama binatang kecil, semut misalnya. Salah satu nasihat atau makna dari surah An-Naml yaitu mengajak kita bahwa hai manusia, di sekitar kamu itu ada binatang kecil yang namanya semut. Ada sifatnya semut yang jangan sekali-kali kamu miliki. Apa salah satu sifatnya semut yang tidak boleh kita miliki? Yaitu rakus, mengoah. Apa buktinya? Ternyata semut itu, jamaah yang dimuliakan Allah, umurnya sangat pendek. Ponca umurnya. Ada yang mengatakan tidak sampai sebulan, itu sudah mengering, sudah mati sendiri. Tapi apa yang terjadi? Semut itu kerjanya apa? Mondar mandir dari kesana kemari kesana. Yerbau nafigau. Kerjanya hanya mondar mandir kesana kemari. Ternyata yang dikejar itu hanya satu, makanan. Yang dikejar hanya makanan, dan itu yang dikumpulkan setiap hari. Ditumpuk-tumpuk makanan itu. Bahkan di sarangnya itu bertumpuk makanan. Yang jumlah makanan itu ternyata lebih banyak daripada jumlah umurnya sendiri. Itu yang namanya al-hirs. Biar dia makan berbulan-bulan tidak habis itu makanannya. Karena memang itu hanya kerjanya. Dan yang paling parah lagi, begitu rakusnya semut, kadang-kadang kita menemukan semut mengangkat makanan yang lebih besar daripada badannya sendiri. Biasa kita minta beras. Kenapa itu beras? Jalan-jalan. Oh, ternyata ada semut di situ di bawahnya. Mau ngalada ya. Ternyata dia mengangkat makanan yang jauh lebih besar daripada badannya sendiri. Mengajarkan kita, wahai manusia, kalau kau mau mengoah, kalau kau mau al-hirs, terlambat. Semut sudah jauh, sudah lebih dulu mengoah. Jangan contohi semut. Silahkan kita sibuk dengan dunia, mengejar harta, silahkan. Bahkan salah kalau ada orang yang tidak mau bekerja, tidak mau mengejar harta. Tapi jangan lupakan kewajibanmu kepada Allah. Keberkahan dalam sebuah riwayat disebutkan, innallaha qad ya'tikan ni'mah wa la ya'tikal barakah. Sesungguhnya Allah itu memberikan nikmat kepada kita dalam bentuk apapun, harta, kekayaan, kesehatan dan seterusnya. Tapi Allah tidak mengikutkan nikmat itu dengan keberkahan. Apa sebabnya? Li'anna akhaztan ni'mata wa taraktal mun'ima. Karena kita ini sebahagian kadang hanya mengambil nikmat dari Allah, tapi melupakan yang memberikan nikmat. Yang lalu saya sudah sampaikan bahwa aring rakir fuang Allah Ta'ala riwat tutta masenang, ning rakir tumatu fuang Allah Ta'ala riwat tutta masusah. Itu yang kedua. Jangan sampai kita punya sifat al-hirs, terlalu rakus terhadap dunia. Ada yang ketiga, jangan merasa orang saleh kalau punya sifat yang ketiga. Apa itu? Al-bakhil, masiki. Oh, orang itu luar biasa alimnya,
salatnya luar biasa, tahajud luar biasa, mondar-mandir ke masjid, tapi liwat seke. Oh, bukan orang saleh itu. Kata Nabi, kikir al-bakhil itu jauh dari manusia tapi dekat ke neraka. Hati-hati. Dalam Al-Quran ada dua kata yang bermakna kikir. Yang pertama al-bakhil, yang kedua asyuhu. Kalau al-bakhil, kikir, dan kikirnya bukan hanya kepada orang, tapi kikir juga kepada dirinya sendiri. Engkau tu tahu masih kek kau tahu tapi kalau dirinya dia masih kek. Oh, pokoknya kalau dia, ayo kita makan lagi di luar, panggil istrinya, panggil anak-anaknya, pokoknya tak ciri-ciri dino tu anak-anak. Tapi ada satu dalam Al-Quran, asyuhu juga bermakna kikir. Itu bukan hanya kikir kepada orang, tapi kepada dirinya juga dia kikir. Nasiki ketua lena, kepada dirinya saja dia kikir, apalagi kepada orang. Ini kikir kodrat, apa kikir dua kali lipat. Ini lebih bahaya lagi nih. Oh, luar biasa, banyak hartanya, tapi luar biasa, malalang lo pasar butung. Lagi malalang, kenapa kita jalan kaki? Kita menghemat. Ada Grab, ada bentor. Kenapa kita tidak menghemat? Bayangkan 20.000 dah fikir kisi 20.000. Ke pasar, melopi soro pasai, mau tutup pasar baru ke pasar. Kenapa? Murah-murah beda ikan kalau mau tutup. Cocok ni murah tapi bonyok ton itu. Nah, sekian alina. Pokoknya bukan hanya kikir kepada orang, asyu al-bakhil. Kemudian ar-riya. Jangan kita pernah merasa diri orang saleh, masuk dalam golongan orang saleh, dan ini tingkatan terakhir dari an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin. Tidak ada lagi di bawahnya. Hanya ini jalan keluarnya kita. Hanya ini jalan kita untuk bisa masuk surga. As-salihin. Ar-riya, mau dilihat, melakukan kebaikan karena mau dipuji. Banyak sekali. Kita tahu ini artinya ar-riya ini lawan daripada ikhlas. Kunci ibadah kita diterima Allah adalah ikhlas. Tapi kapan riya, jangan harap ibadah kita diterima Allah. Kemudian ar-riya yang terakhir adalah al-ajabu bir-ra'yi. Al-ajabu bir-ra'yi yaitu orang yang merasa paling benar, merasa pendapatnya lah yang paling benar. Orang lain merasa, orang lain dianggap salah semua. Nah, ini banyak sekali. Ini bertebaran ini. Sudah merasa dirinya paling hebat, paling benar. Ar-ra'yu bil ajabi, bangga dengan pendapatnya sendiri. Itu bukanlah orang yang saleh. Jadi menerima pendapat orang lain dan tidak merasa dirinya lah, pendapatnya lah yang paling benar, itulah orang-orang yang saleh. Ini yang kita minta. Jadi ternyata kandungan surah Al-Fatihah ini yang sepotong, yang tidak sampai satu ayat ini, siratal ladzina an'amta alaihim, ini yang kita minta. Ini luar biasa kandungannya ini, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat agama, nikmat iman, seperti orang yang engkau berikan nikmat, yaitu an-nabiyyin, as-siddiq, asy-syuhada, as-salihin. Dan kata Allah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya siapa yang mampu mendapatkan tingkat kesalehan, maka Allah akan memberikan tempat dan mereka akan bersama-sama para nabi, para as-siddiqin, para as-syuhada, as-salihin. Nah, ini as-salihin, mari kita upayakan kita masuk dalam golongan ini. Intinya adalah lakukan saja perintah-perintah Allah,
dan hindari 5 sifat ini. Hindari 5 sifat ini, salah satunya saja kalau kita sudah miliki, maka kita akan keluar dari golongan orang-orang yang saleh. Mungkin inilah yang sempat kami sampaikan. Semoga kita semua masuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang saleh. Tadi hadis yang saya sampaikan kita amalkan, kita baca setiap selesai salat maghrib. Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Allahumma ajirni minan nar 7 kali sesudah salat subuh dan sesudah salat maghrib. Siapa yang membaca ini, kata Rasulullah, dan kalau dia mati setelah salat maghrib, artinya malam itu sampai terbit fajar, maka Allah telah mencatatnya masuk surga tanpa transit di neraka. Siapa yang membaca ini 7 kali sesudah salat subuh, maka kalau memang dia meninggal pada saat itu, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu Allah sudah mencatatnya bahwa dia telah masuk surga tanpa transit di neraka. Demikian, wallahu hadi ila siratil mustaqim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, merupakan kebahagiaan dan kegembiraan tersendiri sebagai hamba Allah yang beriman, yang apabila setiap waktu, setiap saat kita masih mampu menghadiri dan melaksanakan undangan-undangan Allah. Demikianlah saat ini kita seluruh hamba Allah yang beriman ini dengan ikhlas dan rela kita tinggalkan sejenak kesibukan kita untuk kita kembali membuktikan iman kita kepada Allah dengan melaksanakan dan menghadiri undangan dan perintah Allah, yaitu kita tadi telah selesai bersama-sama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan insyaAllah kita menantikan waktu salat isya secara berjamaah. Kesempatan antara maghrib isya ini jamaah Masjid Raya yang dimuliakan Allah, yang seharusnya mengisi pengajian kitab malam hari ini adalah Syekhul Kiram Prof. Andre Gurta, Profesor Najamuddin, tapi beliau berhalangan. Kami diamanahkan mengisi kesempatan yang singkat ini. Kita kembali merenungkan satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah kita sering berdoa dengan doa Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah,
tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu doa. Kemudian ayat selanjutnya, jalan yang lurus yang bagaimana yang kita minta? Pada ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, ini yang akan kita bahas sedikit. Nikmat apa yang kita minta? Tadi, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, kita ini kadang memahami nikmat itu adalah hal-hal yang menyenangkan. Apakah itu harta, kekayaan yang melimpah, jabatan, kedudukan, ataupun kesehatan? Iya, itu nikmat. Tapi kalau semua itu tidak didasari dengan nikmat iman atau agama, maka semua itu bukan menjadi nikmat, tapi malah justru menjadi nikmah atau jalan yang menyebabkan kita mendapatkan kecelakaan. Jadi nikmat yang dimaksud di sini adalah nikmat agama, nikmat iman. Inilah sumber dari seluruh nikmat. Makanya sering kita mendengar nikmat yang paling tinggi itu adalah nikmat iman. Nah, kalau semua didasari dengan iman, apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, semua akan terasa nikmat. Tapi kalau betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kalau kita tidak dasari dengan nikmat atau tidak didasari dengan agama dan iman, itu juga akan tidak terasa nikmat. Makanya siratal ladzina an'amta alaihim, ini yang kita sering minta. Makanya surah Al-Fatihah itu bagian daripada doa yang paling afdal. Itu dalam hadis, afdalud doa alhamdulillah. Jadi semulia-mulia doa itu adalah alhamdulillah atau surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Fatihah itu ada doa, ada permintaan yang luar biasa, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, ternyata ayat ini dijelaskan pada surah yang lain. Pada ayat yang lain itu disebutkan dalam surah yang lain, may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah telah berikan nikmat atas mereka. Nah, siapakah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat iman ini? Nah, yang dimaksud dalam ayat ini sama dengan pada surah Al-Fatihah ayat 7 tadi, siratal ladzina an'amta. Jadi orang-orang yang senantiasa membuktikan ketakwaannya kepada Allah, membuktikan ketundukannya kepada Rasulullah, maka orang yang seperti ini, kata Allah, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah saya berikan nikmat. Nah, siapakah mereka? Lanjutan ayatnya mengatakan, an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i
was-salihin. Ini yang empat orang ini yang disebutkan oleh Allah yang telah diberikan nikmat iman, yang telah mendapatkan jaminan nikmat agama. Nah, di mana kita berada di sini? An'amallahu alaihim. Nah, kalau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan tempat kepada kita bersama-sama mereka yang telah Allah berikan nikmat. Yang pertama, an-nabiyyin. Ternyata ulama kita memberikan makna empat orang inilah yang dijamin oleh Allah masuk surga. Jadi inilah empat kunci untuk mendapatkan kenikmatan, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Yang pertama adalah an-nabiyyin, orang yang telah mendapatkan nikmat agama. Tingkatan tertinggi itu adalah an-nabiyyin. Kita tidak mungkin masuk di sini. Ini sudah sangat berat dan sangat tinggi, dan memang sudah tertutup khataman nabiyyin itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah merasa bahwa saya sampai pada tingkatan nabi. Oh tidak. Ini tingkatan tertinggi. Yang paling mendapatkan, yang paling merasakan nikmat iman agama itu adalah an-nabiyyin. Kita berat sampai di sini pada tingkatan level ini. Tapi ada level di bawahnya an-nabiyyin untuk masuk mendapatkan nikmat, baik nikmat di dunia maupun nikmat di akhirat. Apa di bawahnya nabi? An-nabiyyin adalah as-siddiqin. Nah, orang-orang yang as-siddiq, orang-orang yang senantiasa semua melihat yang Allah hamparkan di bumi ini, dia sudah melihat kebenaran itu. Itu as-siddiqin. Abu Bakar as-siddiq. Abu Bakar itu sahabat Nabi itu digelar as-siddiq. Kenapa? Karena apapun yang disampaikan oleh Nabi, apapun berita dari Nabi, dia langsung yakin dan percaya itu benar. Masuk akal, tidak masuk akal, yang paling pertama beriman dan percaya adalah Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar sudah melihat apapun yang disampaikan Nabi itu adalah kebenaran. Ada yang beranggapan bahwa as-siddiqin itu adalah orang-orang yang sudah melihat atau yang sudah terbuka hijab di depan matanya. Artinya, siapa yang mampu melihat di saat kita bersedekah? Yang mampu melihat itu adalah mata iman. Siapa yang mampu melihat di saat kita dari rumah ke masjid mondar-mandir? Itu hal yang bukan hal yang mudah itu. Di saat azan berkumandang langsung tergerak hatinya untuk melangkah ke masjid. Itu tidak mudah itu. Itu yang mampu melihat itu hanyalah orang-orang as-siddiq. Yang kita sedekahkan tadi, apakah dalam keyakinan kita orang-orang as-siddiqin itu adalah melihat bahwa apa yang saya sedekahkan inilah harta saya yang sesungguhnya, inilah uang saya yang sebenarnya. Jadi apa yang tadi kita sedekahkan itulah yang menunggu kita di akhirat. Ya. Tapi kadang-kadang kita ini sebahagian belum bisa mengaktifkan mata iman. Sangat berat. Seandainya kita semua ini sudah terbiasa mengaktifkan mata iman, saya yakin masjid raya ini tidak muat. Karena
orang yang as-siddiqin itu di saat azan berkumandang, dia yang didengar itu bukan hanya panggilan salat, bukan hanya tanda waktu masuk, tapi azan itu adalah undangan Allah. Bayangkan kalau kita merasa diundang oleh Allah. Bayangkan kalau kita merasa dengan kebanggaan tersendiri kita diundang langsung oleh Allah. Bahwa yang mampu melihat itu hanyalah as-siddiqin. Jangankan itu, kita terkadang diundang saja Bapak Gubernur, undangan itu kita simpan baik-baik, bahkan ditempel di dinding, bangga dengan itu. Ini undangan dari gubernur atau undangan dari Pak Jokowi. Sudah tersebar bangganya. Tapi kita setiap hari diundang oleh Allah, kok tidak bangga? Nah, yang mampu melihat itu adalah mata iman, as-siddiqin. Kita terkadang nanti mau melakukan kebaikan di saat dijanjikan pahala yang begitu besar, dan bahkan itu pun terkadang setengah-setengah percaya. Andre Guruta sudah berkali-kali menyampaikan begitu banyak jaminan Allah yang Allah berikan kepada kita. Ada banyak sekali jaminan-jaminan terbaik. Kita hanya mendengar seolah-olah tidak percaya. Padahal ini kan ayat. Padahal itu adalah hadis. Ini Al-Quran, ayat-ayat Allah ini. Betapa banyak ayat-ayat Allah didahului dengan la raiba fih. Jangan ragu terhadap ayat Allah. Kalau setengah-setengah terhadap ayat-ayat Allah, berarti iman kita masih dipertanyakan. Diawali Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran ini la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, semua kebenaran. Pokoknya percaya, masuk akal, tidak masuk akal. Nah, contohnya kadang-kadang kita ini orang yang beriman, nanti dijanjikan, misalnya siapa yang rajin berjamaah, siapa yang hadir berjamaah subuh sebentar, itu dapat beras 1 karung. Saya yakin full ini masjid raya ini. Itu terkadang kita masih banyak mengaktifkan mata kepala, belum mengaktifkan mata iman. Andre Gurta kemari menjelaskan, siapa yang salat sunat 12 rakaat, yaitu salat rawatib 12 rakaat itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu kan ini hadisnya sahih. Itu disebutkan dalam hadis akan dibangunkan 1 istana di dalam surga. Kalau setiap hari kita lakukan itu, berarti setiap hari ada rumah, ada istana di surga. Bayangkan kalau ini kita jaga baik-baik, ada perumahan tak di surga. Luar biasa. Jangan kita bayangkan perumahan di surga sama dengan di sini. Kecil di sini. Jadi an-nabiyyin, as-siddiqin, ini juga berat. Tapi kalau kita mampu masuk di dalam golongan ini, luar biasa. Tapi kalau tidak sanggup sampai pada tingkatan as-siddiqin, maka ada tingkatan yang ketiga. Jadi ini empat orang ini yang dijamin masuk surga. Kalau tidak ada masuk di sini, faja salama, jadi tamat surga. Kan ini kuncinya. Ada tingkatan yang ketiga, yaitu asy-syuhada, orang-orang yang syahid. Nah, syahid ini luas sekali maknanya. Bukan hanya dipahami bahwa syahid itu adalah
orang-orang yang gugur di medan perang melawan atau membela agama Allah, tapi segala aktivitas kita ya dalam berjihad, ya dalam setiap hari kita senantiasa bekerja keras mencari ridha Allah, itu sudah jihad, itu syahid. Menuntut ilmu, ada tingkatan yang dibawanya lagi asyuhada. Nah, ini pintu yang luas untuk kita masuk di dalamnya, yaitu as-salihin. Tingkatan yang keempat as-salihin. Kita tidak bisa masuk di an-nabiyyin, kita tidak bisa masuk as-siddiqin, kita tidak bisa masuk di asyuhada. Upayakan kita berada di golongan as-salihin, orang-orang saleh. Nah, kalau tidak bisa masuk di sini, faja salamat macilah ketongan nih. Karena inilah kunci terakhir kita bisa mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan. Jadi apa yang kita minta dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Ini yang kita minta, seperti jalannya orang yang yaitu seperti jalannya orang, yaitu an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Siapakah orang saleh itu? Nah, pertanyaannya, siapakah orang saleh itu? Ulama kita memberikan tuntunan, orang saleh itu adalah orang yang lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Artinya orang yang saleh itu bukanlah orang yang tidak ada dosanya, bukanlah orang yang tidak ada kesalahannya, tapi orang yang saleh itu jauh lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Tapi di saat dia melakukan kesalahan, dia langsung bertaubat kepada Allah. Itu orang saleh. Was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini ayat inilah penjelasannya, potongan ayat 7 surah Al-Fatihah. Itu yang kita sering baca, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kita minta itu adalah nikmat agama, nikmat iman, bukan nikmat harta, bukan nikmat kekayaan, tapi nikmat agama. Karena inilah puncak dari segala kenikmatan. Nah, siapakah mereka? Yaitu orang an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Orang yang jauh lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Nah, dalam sebuah riwayat kita perlu hati-hati. Nah, kalau kita sudah masuk dalam golongan orang as-salihin, artinya sudah ada jaminan masuk surga. Tapi belum ada jaminan tidak masuk neraka. Kita sudah ada jaminan masuk surga, tapi belum ada jaminan tidak masuk neraka. Makanya Nabi mengajarkan satu doa, mungkin sudah saya sampaikan, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Itu dibaca 7 kali setiap selesai salat maghrib dan selesai salat subuh. Itu hadisnya dibaca 7 kali, bukan 3 kali, tapi 7 kali. Jangan maki tambah-tambah, jangan maki rubah-rubah. Nabi katakan 7 kali. Jangan lagi bertanya, boleh 3 kali. Kalau dokter berkata ini obat 3 kali 1, andre bawan nih, jadi semakutana boleh 1 kali 3. Nah, itulah dosisnya. Itu 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah. Itulah dosisnya yang disampaikan oleh Nabi. Jangan maki tambah-tambah lagi, bolehkah 50 kali, bolehkah? Nah, itulah yang disampaikan oleh Nabi. Dalam sebuah riwayat, yang manakah dikatakan orang-orang yang saleh, tapi
ada 5 sifat yang jikalau kita miliki satu saja sifat ini, jangan harap kita masuk dalam golongan orang-orang saleh. Itu dalam riwayat disebutkan, laula bi khamsatin lasaran nasu kulluhum as-salihun. Sekiranya bukan 5 hal, maka seluruh manusia itu masuk dalam golongan orang-orang saleh. Sekiranya bukan 5 ini, maka orang masuk golongan orang-orang saleh. Satu saja kita miliki sifat ini, jangan harap masuk dalam golongan orang saleh. Yang pertama, ada yang mengatakan ini riwayat dari Sayyidina Ali. Yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Orang yang merasa puas terhadap kebodohannya. Sudah, artinya orang yang tidak mau belajar, ini loh maguru. Jadi orang yang saleh itu adalah orang yang selalu mau belajar. Bukanlah orang yang saleh itu, maaf, yang senantiasa pakaiannya ya mengagumkan, sorban, tasbih diseret. Kan itu orang saleh. Bahkan Nabi menegur seorang sahabat yang kerjanya hanya salat, tinggal saja salat, itu bukan orang saleh. Bahkan dalam riwayat yang lain, Umar bin Khattab menegur seseorang yang hanya tinggal di masjid, kerjanya salat, sudah memberi salam, salat lagi, dan seterusnya. Pagi begitu juga, datang Umar menegur, digaga jamaah-jamaahmu, kenapa kerjamu hanya salat? Apa jawaban dia? Ya, saya hanya salat karena sudah ada saudara saya yang menanggung hidup saya dan keluarga saya. Apa kata Umar? Saudaramu itu lebih saleh daripada kamu. Saudaramu yang menanggung hidup kamu itu lebih saleh daripada kamu. Jadi kesalehan itu tidak dilihat siapa yang paling banyak dalam melakukan hablum minallah. Al-qana'atu bil jahli, yang begini banyak, merasa puas terhadap kebodohannya. Dia ini sengalai nama dongo, tidak tahu dirinya bodoh dan tidak mau belajar. Banyak sekali yang harus kita tahu. Dia sudah tidak tahu, tidak mau cari tahu apa yang dia tidak tahu. Nah, ini yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Maka dari itu, mari teruslah kita belajar karena Al-Quran ini memang harus digali terus. Al-Quran ini ibarat sumur yang semakin digali akan bermunculan mata air yang baru. Jadi kata ulama kita, Prof. Quraisy Shihab, itu Al-Quran, kita mengkaji hari ini ayat yang sama, kita akan menemukan makna yang berbeda dengan apa yang kita kaji kemarin. Jadi semakin kita kaji, seperti batu kristal yang memancarkan cahaya yang berbeda-beda dari setiap sudutnya. Seperti itulah Al-Quran. Semakin digali, semakin memunculkan mata air yang baru. As-salihin, orang yang saleh adalah orang yang senantiasa mau belajar, tidak merasa dirinya yang paling benar, tidak merasa dirinya atau tidak merasa puas terhadap kebodohannya. Makanya orang yang semakin belajar itu, maka semakin dia sadar betapa bodohnya dirinya. Makanya jangan keheran kalau ada orang yang sudah S1 mau lagi S2, sudah S2 mau lagi S3. Kenapa? Semakin bodoh. Dia semakin merasa bodoh kalau semakin sekolah. Artinya dia semakin banyak yang harus dia ingin tahu. Yang kedua, racunnya orang saleh al-hirsu,
Al-hirsi itu adalah terlalu rakus terhadap dunia. Ya, silahkan kita mengejar dunia, tapi jangan lupakan nasib kita di akhirat. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah akhiratmu, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Kejarlah nasibmu di dunia, tapi jangan lupakan nasibmu di akhirat. Ada keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Makanya Nabi katakan, orang yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang sibuk dengan dunianya tapi tidak melupakan akhiratnya, sibuk dengan akhiratnya tapi tidak lupa dengan dunianya. Khairukum man taraka dunyahu li akhiratihi wala dunyahu li akhiratihi. Al-hirsu, jangan terlalu rakus terhadap dunia. Itu dalam Al-Quran, nama-nama surah kita kenal 114 surah. Itu semuanya ada namanya. Dan semua nama-nama dalam Al-Quran itu ada maknanya. Dan makna-maknanya itu mengandung nasihat. Antara lain, dalam Al-Quran itu ada surah nama-nama binatang kecil, ada nama-nama binatang besar. Binatang kecil antara lain ada surah semut, ada surah lebah, ada surah laba-laba. Nama-nama binatang besar ada surah sapi, ada surah unta, ada surah gajah, surah al-fil, ya, ada al-baqarah, ada surah nama-nama binatang kecil, semut misalnya. Salah satu nasihat atau makna dari surah An-Naml yaitu mengajak kita bahwa hai manusia, di sekitar kamu itu ada binatang kecil yang namanya semut. Ada sifatnya semut yang jangan sekali-kali kamu miliki. Apa salah satu sifatnya semut yang tidak boleh kita miliki? Yaitu rakus, mengoah. Apa buktinya? Ternyata semut itu, jamaah dimuliakan Allah, umurnya sangat pendek. Ponco umurnya. Ada yang mengatakan tidak sampai sebulan itu sudah mengering, sudah mati sendiri. Tapi apa yang terjadi? Semut itu kerjanya apa? Mondar-mandir dari kesana kemari kesana. Yerbau nafigau. Kerjanya hanya mondar-mandir kesana kemari. Ternyata yang dikejar itu hanya satu, makanan. Yang dikejar hanya makanan, dan itu yang dikumpulkan setiap hari. Ditumpuk-tumpuk makanan itu. Bahkan di sarangnya itu bertumpuk makanan. Yang jumlah makanan itu ternyata lebih banyak daripada jumlah umurnya sendiri. Itu yang namanya al-hirs. Biar dia makan berbulan-bulan tidak habis itu makanannya, karena memang itu hanya kerjanya. Dan yang paling parah lagi, begitu rakusnya semut, kadang-kadang kita menemukan semut mengangkat makanan yang lebih besar daripada badannya sendiri. Biasa kita minta beras, kenapa itu beras? Jalan-jalan, oh ternyata ada semut di situ di bawahnya. Ternyata dia mengangkat makanan yang jauh lebih besar daripada badannya sendiri. Mengajarkan kita, wahai manusia, kalau kau mau mengoah, kalau kau mau al-hirs, terlambat. Semut sudah jauh, sudah lebih dulu mengoah. Jangan contohi semut. Silahkan kita sibuk dengan dunia, mengejar harta, silahkan. Bahkan salah kalau ada orang yang tidak mau bekerja, tidak mau mengejar harta. Tapi jangan lupakan kewajibanmu kepada Allah. Keberkahan dalam sebuah riwayat disebutkan, innallaha qad ya'tikan ni'mah
wa la ya'tikal barakah. Sesungguhnya Allah itu memberikan nikmat kepada kita dalam bentuk apapun, harta, kekayaan, kesehatan dan seterusnya, tapi Allah tidak mengikutkan nikmat itu dengan keberkahan. Apa sebabnya? Li'anna akhadta an-ni'mata wa taraktal mun'ima. Karena kita ini sebahagian kadang hanya mengambil nikmat dari Allah tapi melupakan yang memberikan nikmat. Nah, yang lalu saya sudah sampaikan bahwa ari ngerakir fuang Allah Ta'ala riwat tutta masenang, ni ngerakir tumatu fuang Allah Ta'ala riwat tutta masusah. Itu yang kedua, jangan sampai kita punya sifat al-hirs, terlalu rakus terhadap dunia. Ada yang ketiga, jangan merasa orang saleh kalau punya sifat yang ketiga. Apa itu? Al-bakhil, masekke. Oh, orang itu luar biasa alimnya, salatnya luar biasa, tahajud luar biasa, mondar-mandir ke masjid, tapi liwat seke. Oh, bukan orang saleh itu. Kata Nabi, kikir al-bakhil itu jauh dari manusia tapi dekat ke neraka. Hati-hati. Dalam Al-Quran ada dua kata yang bermakna kikir. Yang pertama al-bakhil, yang kedua asyuhu. Kalau al-bakhil, kikir, dan kikirnya bukan hanya kepada orang, tapi kikir juga kepada dirinya sendiri. Engkau tu tahu masih kek kau tahu tapi kalau dirinya dia masih kek. Oh, pokoknya kalau dia, ayo kita makan lagi di luar, panggil istrinya, panggil anak-anaknya, pokoknya tak ciri-ciri dino tu anak-anak. Tapi ada satu dalam Al-Quran, asyuhu juga bermakna kikir. Itu bukan hanya kikir kepada orang, tapi kepada dirinya juga dia kikir. Nasiki ketua lena, kepada dirinya saja dia kikir, apalagi kepada orang. Ini kikir kodrat, apa kikir dua kali lipat. Ini lebih bahaya lagi nih. Oh, luar biasa, banyak hartanya, tapi luar biasa malalang lo pasar butung. Lagi malalang, kenapa kita jalan kaki? Menghemat. Ada Grab, ada bentor. Kenapa kita tidak menghemat? Bayangkan 20.000 dah fikir kisi 20.000. Ke pasar, melopi soro pasai, mau tutup pasar baru ke pasar. Kenapa? Murah-murah beda ikan kalau mau tutup. Cocok ni murah tapi bonyok don itu. Nah, sekian alina. Pokoknya bukan hanya kikir kepada orang, asyu al-bakhil. Kemudian ar-riya. Jangan kita pernah merasa diri orang saleh, masuk dalam golongan orang saleh, dan ini tingkatan terakhir dari an-nabiyyin, as-siddiqin, as-syuhada, as-salihin. Tidak ada lagi di bawahnya. Hanya ini jalan keluarnya kita. Hanya ini jalan kita untuk bisa masuk surga. As-salihin. Ar-riya, mau dilihat, melakukan kebaikan karena mau dipuji. Banyak sekali. Kita tahu ini artinya ar-riya ini lawan daripada ikhlas. Kunci ibadah kita diterima Allah adalah ikhlas. Tapi kapan riya, jangan harap ibadah kita diterima Allah. Kemudian ar-riya yang terakhir adalah al-ajabu bir-ra'yi. Al-ajabu bir-ra'yi yaitu orang yang merasa paling benar, merasa pendapatnya lah yang paling benar. Orang lain merasa, orang lain dianggap salah semua. Nah, ini banyak sekali. Ini bertebaran ini. Sudah merasa dirinya paling hebat, paling benar. Ar-ra'yu bil ajabi, bangga dengan pendapatnya sendiri. Itu bukanlah orang yang saleh. Jadi menerima pendapat orang lain dan tidak merasa dirinya lah, pendapatnya lah yang paling benar, itulah orang-orang yang saleh.
Ini yang kita minta. Jadi ternyata kandungan surah Al-Fatihah ini yang sepotong, yang tidak sampai satu ayat ini, siratal ladzina an'amta alaihim, ini yang kita minta. Ini luar biasa kandungannya ini, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat agama, nikmat iman, seperti orang yang engkau berikan nikmat, yaitu an-nabiyyin, as-sadiq, as-siddiq, asy-syuhada, as-shalihin. Dan kata Allah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya siapa yang mampu mendapatkan tingkat kesalehan, maka Allah akan memberikan tempat dan mereka akan bersama-sama para nabi, para as-siddiqin, para as-syuhada, as-salihin. Nah, ini as-salihin, mari kita upayakan kita masuk dalam golongan ini. Intinya adalah lakukan saja perintah-perintah Allah dan hindari 5 sifat ini. Hindari 5 sifat ini, salah satunya saja kalau kita sudah miliki, maka kita akan keluar dari golongan orang-orang yang saleh. Mungkin inilah yang sempat kami sampaikan. Semoga kita semua masuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang saleh. Tadi hadis yang saya sampaikan kita amalkan, kita baca setiap selesai salat maghrib. Allahumma ajirni minan nar 7 kali, Allahumma ajirni minan nar 7 kali sesudah salat subuh dan sesudah salat maghrib. Siapa yang membaca ini, kata Rasulullah, dan kalau dia mati setelah salat maghrib, artinya malam itu sampai terbit fajar, maka Allah telah mencatatnya masuk surga tanpa transit di neraka. Siapa yang membaca ini 7 kali sesudah salat subuh, maka kalau memang dia meninggal pada saat itu, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu Allah sudah mencatatnya bahwa dia telah masuk surga tanpa transit di neraka. Demikian, wallahu hadi ila siratil mustaqim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, merupakan kebahagiaan dan kegembiraan tersendiri sebagai hamba Allah yang beriman, yang apabila setiap waktu, setiap saat kita masih mampu menghadiri dan melaksanakan undangan-undangan Allah. Demikianlah saat ini kita seluruh hamba Allah yang beriman ini dengan ikhlas dan rela kita tinggalkan sejenak kesibukan kita untuk kita kembali membuktikan iman kita kepada Allah dengan melaksanakan dan menghadiri undangan dan perintah Allah, yaitu kita tadi setelah selesai bersama-sama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah
dan insyaallah kita menantikan waktu salat Isya secara berjamaah. Kesempatan antara maghrib Isya ini jamaah Masjid Raya yang dimuliakan Allah, yang seharusnya mengisi pengajian kitab malam hari ini adalah Syekhul Kiram Prof. Andre Gurta Profesor Najamuddin, tapi beliau berhalangan. Kami diamanahkan mengisi kesempatan yang singkat ini. Kita kembali merenungkan satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah kita sering berdoa dengan doa Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu doa. Kemudian ayat selanjutnya, jalan yang lurus yang bagaimana yang kita minta. Pada ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, ini yang akan kita bahas sedikit. Nikmat apa yang kita minta? Tadi, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, kita ini kadang memahami nikmat itu adalah hal-hal yang menyenangkan. Apakah itu harta, kekayaan yang melimpah, jabatan, kedudukan, ataupun kesehatan? Iya, itu nikmat. Tapi kalau semua itu tidak didasari dengan nikmat iman atau agama, maka semua itu bukan menjadi nikmat, tapi malah justru menjadi nikmah atau jalan yang menyebabkan kita mendapatkan kecelakaan. Jadi nikmat yang dimaksud di sini adalah nikmat agama, nikmat iman. Inilah sumber dari seluruh nikmat. Makanya sering kita mendengar nikmat yang paling tinggi itu adalah nikmat iman. Nah, kalau semua didasari dengan iman, apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, semua akan terasa nikmat. Tapi kalau betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kalau kita tidak dasari dengan nikmat atau tidak didasari dengan agama dan iman, itu juga akan tidak terasa nikmat. Makanya siratal ladzina an'amta alaihim, ini yang kita sering minta. Makanya surah Al-Fatihah itu bagian daripada doa yang paling afdal. Itu dalam hadis, afdalud du'a alhamdulillah. Jadi semulia-mulia doa itu adalah alhamdulillah atau surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Fatihah itu ada doa, ada permintaan yang luar biasa, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, ternyata ayat ini dijelaskan pada surah yang lain. Pada ayat yang lain itu disebutkan dalam surah yang lain, may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim,
maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah telah berikan nikmat atas mereka. Nah, siapakah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat iman ini? Nah, yang dimaksud dalam ayat ini sama dengan pada surah Al-Fatihah ayat 7 tadi, siratal ladzina an'amta. Jadi orang-orang yang senantiasa membuktikan ketakwaannya kepada Allah, membuktikan ketundukannya kepada Rasulullah, maka orang yang seperti ini, kata Allah, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah saya berikan nikmat. Nah, siapakah mereka? Lanjutan ayatnya mengatakan, an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Ini yang empat orang ini yang disebutkan oleh Allah yang telah diberikan nikmat iman, yang telah mendapatkan jaminan nikmat agama. Nah, di mana kita berada di sini? An'amallahu alaihim. Nah, kalau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan tempat kepada kita bersama-sama mereka yang telah Allah berikan nikmat. Yang pertama, an-nabiyyin. Ternyata ulama kita memberikan makna empat orang inilah yang dijamin oleh Allah masuk surga. Jadi inilah empat kunci untuk mendapatkan kenikmatan, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Yang pertama adalah an-nabiyyin, orang yang telah mendapatkan nikmat agama. Tingkatan tertinggi itu adalah an-nabiyyin. Kita tidak mungkin masuk di sini. Ini sudah sangat berat dan sangat tinggi, dan memang sudah tertutup khataman nabiyyin itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah merasa bahwa saya sampai pada tingkatan nabi. Oh, tidak. Ini tingkatan tertinggi. Yang paling mendapatkan, yang paling merasakan nikmat iman agama itu adalah an-nabiyyin. Kita berat sampai di sini pada tingkatan level ini. Tapi ada level di bawahnya an-nabiyyin untuk masuk mendapatkan nikmat, baik nikmat di dunia maupun nikmat di akhirat. Apa di bawahnya nabi? An-nabiyyin adalah as-siddiqin. Nah, orang-orang yang as-siddiq, orang-orang yang senantiasa semua melihat yang Allah hamparkan di bumi ini, dia sudah melihat kebenaran itu. Itu as-siddiqin. Abu Bakar as-siddiq. Abu Bakar itu sahabat Nabi, itu digelar as-siddiq. Kenapa? Karena apapun yang disampaikan oleh Nabi, apapun berita dari Nabi, dia langsung yakin dan percaya itu benar. Masuk akal, tidak masuk akal, yang paling pertama beriman dan percaya adalah Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar sudah melihat apapun yang disampaikan Nabi itu adalah kebenaran. Ada yang beranggapan bahwa as-siddiqin itu adalah orang-orang yang sudah melihat atau yang sudah terbuka hijab di depan matanya. Artinya, siapa yang mampu melihat di saat kita bersedekah? Yang mampu melihat itu adalah mata iman. Siapa yang mampu melihat di saat kita dari rumah ke masjid mondar-mandir? Itu hal yang bukan hal yang mudah itu. Di saat azan berkumandang langsung tergerak hatinya untuk melangkah ke masjid. Itu tidak mudah itu.
Itu yang mampu melihat itu hanyalah orang-orang as-siddiq. Yang kita sedekahkan tadi, apakah dalam keyakinan kita orang-orang as-siddiqin itu adalah melihat bahwa apa yang saya sedekahkan inilah harta saya yang sesungguhnya, inilah uang saya yang sebenarnya. Jadi apa yang tadi kita sedekahkan itu, itulah yang menunggu kita di akhirat. Ya. Tapi kadang-kadang kita ini sebahagian belum bisa mengaktifkan mata iman. Sangat berat. Seandainya kita semua ini sudah terbiasa mengaktifkan mata iman, saya yakin Masjid Raya ini tidak muat. Karena orang yang as-siddiqin itu di saat azan berkumandang, dia yang didengar itu bukan hanya panggilan salat, bukan hanya tanda waktu masuk, tapi azan itu adalah undangan Allah. Bayangkan kalau kita merasa diundang oleh Allah. Bayangkan kalau kita merasa dengan kebanggaan tersendiri kita diundang langsung oleh Allah. Bahwa yang mampu melihat itu hanyalah as-siddiqin. Jangankan itu, kita terkadang diundang saja Bapak Gubernur, undangan itu kita simpan baik-baik, bahkan ditempel di dinding. Bangga dengan itu. Ini undangan dari gubernur atau undangan dari Pak Jokowi. Sudah tersebar bangganya. Tapi kita setiap hari diundang oleh Allah, kok tidak bangga? Nah, yang mampu melihat itu adalah mata iman, as-siddiqin. Kita terkadang nanti mau melakukan kebaikan, di saat dijanjikan pahala yang begitu besar, dan bahkan itu pun terkadang setengah-setengah percaya. Andre Gurutta sudah berkali-kali menyampaikan begitu banyak jaminan Allah yang Allah berikan kepada kita. Ada banyak sekali jaminan-jaminan terbaik. Kita hanya mendengar seolah-olah tidak percaya. Padahal ini kan ayat. Padahal itu adalah hadis. Ini Al-Quran, ayat-ayat Allah ini. Betapa banyak ayat-ayat Allah didahului dengan la raiba fih. Jangan ragu terhadap ayat Allah. Kalau setengah-setengah terhadap ayat-ayat Allah, berarti iman kita masih dipertanyakan. Diawali Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran ini la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya, semua kebenaran. Pokoknya percaya, masuk akal, tidak masuk akal. Nah, contohnya kadang-kadang kita ini orang yang beriman, nanti dijanjikan, misalnya siapa yang rajin berjamaah, siapa yang hadir berjamaah subuh sebentar, itu dapat beras 1 karung. Saya yakin full ini Masjid Raya ini. Itu terkadang kita masih banyak mengaktifkan mata kepala, belum mengaktifkan mata iman. Andre Gurutta kemari menjelaskan, siapa yang salat sunat 12 rakaat, yaitu salat rawatib 12 rakaat itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu kan ini hadisnya sahih. Itu disebutkan dalam hadis akan dibangunkan 1 istana di dalam surga. Kalau setiap hari kita lakukan itu, berarti setiap hari ada rumah, ada istana di surga.
Bayangkan kalau ini kita jaga baik-baik, ada perumahan tak di surga. Luar biasa. Jangan kita bayangkan perumahan di surga sama dengan di sini. Kecil di sini. Jadi an-nabiyyin, as-siddiqin, ini juga berat. Tapi kalau kita mampu masuk di dalam golongan ini, luar biasa. Tapi kalau tidak sanggup sampai pada tingkatan as-siddiqin, maka ada tingkatan yang ketiga. Jadi ini empat orang ini yang dijamin masuk surga. Kalau tidak ada masuk di sini, faja salama, jadi tamat surga. Karena ini kuncinya. Ada tingkatan yang ketiga, yaitu asy-syuhada, orang-orang yang syahid. Nah, syahid ini luas sekali maknanya. Bukan hanya dipahami bahwa syahid itu adalah orang-orang yang gugur di medan perang melawan atau membela agama Allah, tapi segala aktivitas kita ya dalam berjihad, ya dalam setiap hari kita senantiasa bekerja keras mencari ridha Allah, itu sudah jihad, itu syahid. Menuntut ilmu, ada tingkatan yang dibawanya lagi asy-syuhada. Nah, ini pintu yang luas untuk kita masuk di dalamnya, yaitu as-salihin. Tingkatan yang keempat as-salihin. Kita tidak bisa masuk di an-nabiyyin, kita tidak bisa masuk as-siddiqin, kita tidak bisa masuk di asy-syuhada. Upayakan kita berada di golongan as-salihin, orang-orang saleh. Nah, kalau tidak bisa masuk di sini, faja salama, macilah ketongan nih. Karena inilah kunci terakhir kita bisa mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan. Jadi apa yang kita minta dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Ini yang kita minta. Seperti jalannya orang yang yaitu seperti jalannya orang, yaitu an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Siapakah orang saleh itu? Nah, pertanyaannya, siapakah orang saleh itu? Ulama kita memberikan tuntunan, orang saleh itu adalah orang yang lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Artinya orang yang saleh itu bukanlah orang yang tidak ada dosanya, bukanlah orang yang tidak ada kesalahannya, tapi orang yang saleh itu jauh lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Tapi di saat dia melakukan kesalahan, dia langsung bertaubat kepada Allah. Itu orang saleh. Was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini ayat inilah penjelasannya, potongan ayat 7 surah Al-Fatihah. Itu yang kita sering baca, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kita minta itu adalah nikmat agama, nikmat iman, bukan nikmat harta, bukan nikmat kekayaan, tapi nikmat agama. Karena inilah puncak dari segala kenikmatan. Nah, siapakah mereka? Yaitu orang an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Orang yang jauh lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Nah, dalam sebuah riwayat kita perlu hati-hati. Nah, kalau kita sudah masuk dalam golongan orang as-salihin, artinya sudah ada jaminan masuk surga. Tapi belum ada jaminan tidak masuk neraka. Kita sudah ada jaminan masuk surga, tapi belum ada jaminan tidak masuk neraka. Makanya Nabi mengajarkan satu doa, mungkin sudah saya sampaikan, Allahumma ajirni minan nar.
Allahumma ajirni minan nar. Itu dibaca 7 kali setiap selesai salat maghrib dan selesai salat subuh. Itu hadisnya dibaca 7 kali, bukan 3 kali, tapi 7 kali. Jangan maki tambah-tambah, jangan maki rubah-rubai. Nabi katakan 7 kali. Jangan lagi bertanya, boleh 3 kali. Kalau dokter berkata ini obat 3 kali 1, andre bawan nih, jadi semakutana boleh 1 kali 3. Nah, itulah dosisnya. Itu 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah. Itulah dosisnya yang disampaikan oleh Nabi. Jangan maki tambah-tambah lagi, bolehkah 50 kali, bolehkah? Nah, itulah yang disampaikan oleh Nabi. Dalam sebuah riwayat, yang manakah dikatakan orang-orang yang saleh, tapi ada 5 sifat yang jikalau kita miliki satu saja sifat ini, jangan harap kita masuk dalam golongan orang-orang saleh. Itu dalam riwayat disebutkan, laula bi khamsatin lasaran nasu kulluhum as-salihun. Sekiranya bukan 5 hal, maka seluruh manusia itu masuk dalam golongan orang-orang saleh. Sekiranya bukan 5 ini, maka orang masuk golongan orang-orang saleh. Satu saja kita miliki sifat ini, jangan harap masuk dalam golongan orang saleh. Yang pertama, ada yang mengatakan ini riwayat dari Sayyidina Ali. Yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Orang yang merasa puas terhadap kebodohannya. Sudah, artinya orang yang tidak mau belajar, ini loh maguru. Jadi orang yang saleh itu adalah orang yang selalu mau belajar. Bukanlah orang yang saleh itu, maaf, yang senantiasa pakaiannya ya mengagumkan, sorban, tasbih diseret. Kan itu orang saleh. Bahkan Nabi menegur seorang sahabat yang kerjanya hanya salat, tinggal saja salat. Itu bukan orang saleh. Bahkan dalam riwayat yang lain, Umar bin Khattab menegur seseorang yang hanya tinggal di masjid, kerjanya salat, sudah memberi salam, salat lagi, dan seterusnya. Pagi begitu juga, datang Umar menegur, digaga jamaah-jamaahmu, kenapa kerjamu hanya salat? Apa jawaban dia? Ya, saya hanya salat karena sudah ada saudara saya yang menanggung hidup saya dan keluarga saya. Apa kata Umar? Saudaramu itu lebih saleh daripada kamu. Saudaramu yang menanggung hidup kamu itu lebih saleh daripada kamu. Jadi kesalehan itu tidak dilihat siapa yang paling banyak dalam melakukan hablum minallah. Al-qana'atu bil jahli, yang begini banyak, merasa puas terhadap kebodohannya. Ini sing alai nama dongo, tidak tahu dirinya bodoh dan tidak mau belajar. Banyak sekali yang harus kita tahu. Dia sudah tidak tahu, tidak mau cari tahu apa yang dia tidak tahu. Nah, ini yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Maka dari itu, mari teruslah kita belajar karena Al-Quran ini memang harus digali terus. Al-Quran ini ibarat sumur yang semakin digali akan bermunculan mata air yang baru. Jadi kata ulama kita, Prof. Quraisy Shihab, itu Al-Quran, kita mengkaji hari ini ayat yang sama, kita akan menemukan makna yang berbeda dengan apa yang kita kaji kemarin. Jadi semakin kita kaji, seperti batu kristal yang memancarkan cahaya
yang berbeda-beda dari setiap sudutnya. Seperti itulah Al-Quran. Semakin digali, semakin memunculkan mata air yang baru. As-salihin, orang yang saleh adalah orang yang senantiasa mau belajar, tidak merasa dirinya yang paling benar, tidak merasa dirinya atau tidak merasa puas terhadap kebodohannya. Makanya orang yang semakin belajar itu, maka semakin dia sadar betapa bodohnya dirinya. Makanya jangan keheran kalau ada orang yang sudah S1 mau lagi S2, sudah S2 mau lagi S3. Kenapa? Semakin bodoh. Dia semakin merasa bodoh kalau semakin sekolah. Artinya dia semakin banyak yang harus dia ingin tahu. Yang kedua, racunnya orang saleh al-hirsu. Al-hirsu itu adalah terlalu rakus terhadap dunia. Ya, silahkan kita mengejar dunia, tapi jangan lupakan nasib kita di akhirat. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah akhiratmu, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Kejarlah nasibmu di dunia, tapi jangan lupakan nasibmu di akhirat. Ada keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Makanya Nabi katakan, orang yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang sibuk dengan dunianya tapi tidak melupakan akhiratnya, sibuk dengan akhiratnya tapi tidak lupa dengan dunianya. Khairukum man taraka dunyahu li akhiratihi wa la dunyahu li akhiratihi. Al-hirsu, jangan terlalu rakus terhadap dunia. Itu dalam Al-Quran, nama-nama surah kita kenal 114 surah. Itu semuanya ada namanya. Dan semua nama-nama dalam Al-Quran itu ada maknanya. Dan makna-maknanya itu mengandung nasihat. Antara lain, dalam Al-Quran itu ada surah nama-nama binatang kecil, ada nama-nama binatang besar. Binatang kecil antara lain ada surah semut, ada surah lebah, ada surah laba-laba. Nama-nama binatang besar ada surah sapi, ada surah unta, ada surah gajah, surah al-fil, ya, ada al-baqarah. Ada surah nama-nama binatang kecil, semut misalnya. Salah satu nasihat atau makna dari surah An-Naml yaitu mengajak kita bahwa hai manusia, di sekitar kamu itu ada binatang kecil yang namanya semut. Ada sifatnya semut yang jangan sekali-kali kamu miliki. Apa salah satu sifatnya semut yang tidak boleh kita miliki? Yaitu rakus, mengoah. Apa buktinya? Ternyata semut itu, jamaah dimuliakan Allah, umurnya sangat pendek. Ponca umurnya. Ada yang mengatakan tidak sampai sebulan, itu sudah mengering, sudah mati sendiri. Tapi apa yang terjadi? Semut itu kerjanya apa? Mondar-mandir dari kesana kemari kesana. Yerbau nafigau. Kerjanya hanya mondar-mandir kesana kemari. Ternyata yang dikejar itu hanya satu, makanan. Yang dikejar hanya makanan, dan itu yang dikumpulkan setiap hari. Ditumpuk-tumpuk makanan itu. Bahkan di sarangnya itu bertumpuk makanan. Yang jumlah makanan itu ternyata lebih banyak daripada jumlah umurnya sendiri. Itu yang namanya al-hirs. Biar dia makan berbulan-bulan tidak habis itu makanannya. Karena memang itu hanya kerjanya.
Dan yang paling parah lagi, begitu rakusnya semut, kadang-kadang kita menemukan semut mengangkat makanan yang lebih besar daripada badannya sendiri. Biasa kita minta beras, kenapa itu beras? Jalan-jalan, oh ternyata ada semut di situ di bawahnya. Mau ada ternyata dia mengangkat makanan yang jauh lebih besar daripada badannya sendiri. Mengajarkan kita, wahai manusia, kalau kau mau mengoah, kalau kau mau al-hirs, terlambat. Semut sudah jauh, sudah lebih dulu mengoah. Jangan contohi semut. Silahkan kita sibuk dengan dunia, mengejar harta, silahkan. Bahkan salah kalau ada orang yang tidak mau bekerja, tidak mau mengejar harta. Tapi jangan lupakan kewajibanmu kepada Allah. Keberkahan dalam sebuah riwayat disebutkan, innallaha qad ya'tikan ni'mah wa la ya'tikal barakah. Sesungguhnya Allah itu memberikan nikmat kepada kita dalam bentuk apapun, harta, kekayaan, kesehatan dan seterusnya, tapi Allah tidak mengikutkan nikmat itu dengan keberkahan. Apa sebabnya? Li'anna akhazta an-ni'mata wa taraktal mun'ima. Karena kita ini sebahagian kadang hanya mengambil nikmat dari Allah tapi melupakan yang memberikan nikmat. Yang lalu saya sudah sampaikan bahwa ari ngerakir fuang Allah Ta'ala riwat tutta masenang, ni ngerakir tumatu fuang Allah Ta'ala riwat tutta masusah. Itu yang kedua, jangan sampai kita punya sifat al-hirs, terlalu rakus terhadap dunia. Ada yang ketiga, jangan merasa orang saleh kalau punya sifat yang ketiga. Apa itu? Al-bakhil, masekke. Oh, orang itu luar biasa alimnya, salatnya luar biasa, tahajud luar biasa, mondar-mandir ke masjid, tapi liwat seke. Oh, bukan orang saleh itu. Kata Nabi, kikir al-bakhil itu jauh dari manusia tapi dekat ke neraka. Hati-hati. Dalam Al-Quran ada dua kata yang bermakna kikir. Yang pertama al-bakhil, yang kedua asyuhu. Kalau al-bakhil, kikir, dan kikirnya bukan hanya kepada orang, tapi kikir juga kepada dirinya sendiri. Engkau tu tahu maseke kau tahu tapi kalau dirinya dia nama seke. Oh, pokoknya kalau dia, ayo kita makan lagi di luar, panggil istrinya, panggil anak-anaknya, pokoknya tak ciri-ciri dino tu anak-anak. Tapi ada satu dalam Al-Quran, asyuhu juga bermakna kikir. Itu bukan hanya kikir kepada orang, tapi kepada dirinya juga dia kikir. Nasiki ketu alena, kepada dirinya saja dia kikir, apalagi kepada orang. Ini kikir kodrat, apa kikir dua kali lipat. Ini lebih bahaya lagi nih. Oh, luar biasa, banyak hartanya, tapi luar biasa, malalang lo pasar butung. Lagi malalang, kenapa kita jalan kaki? Menghemat. Ada Grab, ada bentor. Kenapa kita tidak menghemat? Bayangkan 20.000 dah fikir ke si 20.000. Ke pasar, melopi soro pasai, mau tutup pasar baru ke pasar. Kenapa? Murah-murah beda ikan kalau mau tutup. Cocok ni murah tapi bonyok ton itu. Nak sekekan alina. Pokoknya bukan hanya kikir kepada orang, asyu al-bakhil. Kemudian ar-riya. Jangan kita pernah merasa diri orang saleh, masuk dalam golongan orang saleh, dan ini tingkatan terakhir dari an-nabiyyin, as-siddiqin, as-syuhada, as-salihin. Tidak ada lagi di bawahnya. Hanya ini jalan keluarnya kita. Hanya ini jalan kita untuk bisa masuk surga. As-salihin. Ar-riya, mau dilihat, melakukan kebaikan karena mau dipuji. Banyak sekali kita tahu ini artinya ar-riya ini
lawan daripada ikhlas. Kunci ibadah kita diterima Allah adalah ikhlas. Tapi kapan ria, jangan harap ibadah kita diterima Allah. Kemudian ar-riya yang terakhir adalah al-ajabu bir-ra'yi. Al-ajabu bir-ra'yi yaitu orang yang merasa paling benar, merasa pendapatnya lah yang paling benar. Orang lain merasa, orang lain dianggap salah semua. Nah, ini banyak sekali. Ini bertebaran ini. Sudah merasa dirinya paling hebat, paling benar. Ar-ra'yu bil ajabi, bangga dengan pendapatnya sendiri. Itu bukanlah orang yang saleh. Jadi menerima pendapat orang lain dan tidak merasa dirinya lah, pendapatnya lah yang paling benar, itulah orang-orang yang saleh. Ini yang kita minta. Jadi ternyata kandungan surah Al-Fatihah ini yang sepotong, yang tidak sampai satu ayat ini, siratal ladzina an'amta alaihim, ini yang kita minta. Ini luar biasa kandungannya ini, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat agama, nikmat iman, seperti orang yang engkau berikan nikmat, yaitu an-nabiyyin, as-sadiq, as-siddiq, asy-syuhada, as-shalihin. Dan kata Allah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya siapa yang mampu mendapatkan tingkat kesalehan, maka Allah akan memberikan tempat dan mereka akan bersama-sama para nabi, para as-siddiqin, para as-syuhada, as-salihin. Nah, ini as-salihin, mari kita upayakan kita masuk dalam golongan ini. Intinya adalah lakukan saja perintah-perintah Allah dan hindari 5 sifat ini. Hindari 5 sifat ini, salah satunya saja kalau kita sudah miliki, maka kita akan keluar dari golongan orang-orang yang saleh. Mungkin inilah yang sempat kami sampaikan. Semoga kita semua masuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang saleh. Tadi hadis yang saya sampaikan kita amalkan. Kita baca setiap selesai salat maghrib, Allahumma ajirni minan nar 7 kali, Allahumma ajirni minan nar 7 kali sesudah salat subuh dan sesudah salat maghrib. Siapa yang membaca ini, kata Rasulullah, dan kalau dia mati setelah salat maghrib, artinya malam itu sampai terbit fajar, maka Allah telah mencatatnya masuk surga tanpa transit di neraka. Siapa yang membaca ini 7 kali sesudah salat subuh, maka kalau memang dia meninggal pada saat itu, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu Allah sudah mencatatnya bahwa dia telah masuk surga tanpa transit di neraka. Demikian, wallahu hadi ila siratil mustaqim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah,
merupakan kebahagiaan dan kegembiraan tersendiri sebagai hamba Allah yang beriman yang apabila setiap waktu, setiap saat kita masih mampu menghadiri dan melaksanakan undangan-undangan Allah. Demikianlah saat ini kita seluruh hamba Allah yang beriman ini dengan ikhlas dan rela kita tinggalkan sejenak kesibukan kita untuk kita kembali membuktikan iman kita kepada Allah dengan melaksanakan dan menghadiri undangan dan perintah Allah, yaitu kita tadi telah selesai bersama-sama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan insyaAllah kita menantikan waktu salat isya secara berjamaah. Kesempatan antara maghrib isya ini jamaah Masjid Raya yang dimuliakan Allah, yang seharusnya mengisi pengajian kitab malam hari ini adalah Syekhul Kiram Prof. Andre Gurta Profesor Najamuddin, tapi beliau berhalangan. Kami diamanahkan mengisi kesempatan yang singkat ini. Kita kembali merenungkan satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah kita sering berdoa dengan doa Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu doa. Kemudian ayat selanjutnya, jalan yang lurus yang bagaimana yang kita minta? Pada ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, ini yang akan kita bahas sedikit. Nikmat apa yang kita minta? Tadi, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, kita ini kadang memahami nikmat itu adalah hal-hal yang menyenangkan. Apakah itu harta, kekayaan yang melimpah, jabatan, kedudukan, ataupun kesehatan? Iya, itu nikmat. Tapi kalau semua itu tidak didasari dengan nikmat iman atau agama, maka semua itu bukan menjadi nikmat, tapi malah justru menjadi nikmah atau jalan yang menyebabkan kita mendapatkan kecelakaan. Jadi nikmat yang dimaksud di sini adalah nikmat agama, nikmat iman. Inilah sumber dari seluruh nikmat. Makanya sering kita mendengar nikmat yang paling tinggi itu adalah nikmat iman. Nah, kalau semua didasari dengan iman, apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, semua akan terasa nikmat. Tapi kalau betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kalau kita tidak dasari dengan nikmat atau tidak didasari dengan agama dan iman, itu juga akan tidak terasa nikmat. Makanya siratal ladzina an'amta alaihim, ini yang kita sering minta. Makanya surah Al-Fatihah itu bagian daripada doa yang paling afdal. Itu dalam hadis, afdalud du'a alhamdulillah.
Jadi semulia-mulia doa itu adalah Alhamdulillah atau surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Fatihah itu ada doa, ada permintaan yang luar biasa, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, ternyata ayat ini dijelaskan pada surah yang lain. Pada ayat yang lain itu disebutkan dalam surah yang lain, may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah telah berikan nikmat atas mereka. Nah, siapakah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat iman ini? Nah, yang dimaksud dalam ayat ini sama dengan pada surah Al-Fatihah ayat 7 tadi, siratal ladzina an'amta. Jadi orang-orang yang senantiasa membuktikan ketakwaannya kepada Allah, membuktikan ketundukannya kepada Rasulullah, maka orang yang seperti ini, kata Allah, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah saya berikan nikmat. Nah, siapakah mereka? Lanjutan ayatnya mengatakan, an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Ini yang empat orang ini yang disebutkan oleh Allah yang telah diberikan nikmat iman, yang telah mendapatkan jaminan nikmat agama. Nah, di mana kita berada di sini? An'amallahu alaihim. Nah, kalau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan tempat kepada kita bersama-sama mereka yang telah Allah berikan nikmat. Yang pertama, an-nabiyyin. Ternyata ulama kita memberikan makna empat orang inilah yang dijamin oleh Allah masuk surga. Jadi inilah empat kunci untuk mendapatkan kenikmatan, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Yang pertama adalah an-nabiyyin, orang yang telah mendapatkan nikmat agama. Tingkatan tertinggi itu adalah an-nabiyyin. Kita tidak mungkin masuk di sini. Ini sudah sangat berat dan sangat tinggi, dan memang sudah tertutup khataman nabiyyin itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah merasa bahwa saya sampai pada tingkatan nabi. Oh, tidak. Ini tingkatan tertinggi. Yang paling mendapatkan, yang paling merasakan nikmat iman agama itu adalah an-nabiyyin. Kita berat sampai di sini pada tingkatan level ini. Tapi ada level di bawahnya an-nabiyyin untuk masuk mendapatkan nikmat, baik nikmat di dunia maupun nikmat di akhirat. Apa di bawahnya an-nabiyyin adalah as-siddiqin. Nah, orang-orang yang as-siddiq, orang-orang yang senantiasa semua melihat yang Allah hamparkan di bumi ini, dia sudah melihat kebenaran itu. Itu as-siddiqin. Abu Bakar as-siddiq. Abu Bakar itu sahabat Nabi itu digelar as-siddiq. Kenapa? Karena apapun yang disampaikan oleh Nabi, apapun berita dari Nabi, dia langsung yakin dan percaya itu benar. Masuk akal, tidak masuk akal,
yang paling pertama beriman dan percaya adalah Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar sudah melihat apapun yang disampaikan Nabi itu adalah kebenaran. Ada yang beranggapan bahwa As-Siddiqin itu adalah orang-orang yang sudah melihat atau yang sudah terbuka hijab di depan matanya. Artinya, siapa yang mampu melihat di saat kita bersedekah, yang mampu melihat itu adalah mata iman. Siapa yang mampu melihat di saat kita dari rumah ke masjid mondar mandir, itu hal yang bukan hal yang mudah itu. Di saat azan berkumandang langsung tergerak hatinya untuk melangkah ke masjid, itu tidak mudah itu. Itu yang mampu melihat itu hanyalah orang-orang as-siddiq. Yang kita sedekahkan tadi, apakah dalam keyakinan kita orang-orang as-siddiqin itu adalah melihat bahwa apa yang saya sedekahkan inilah harta saya yang sesungguhnya, inilah uang saya yang sebenarnya. Jadi apa yang tadi kita sedekahkan itulah yang menunggu kita di akhirat ya. Tapi kadang-kadang kita ini sebahagian belum bisa mengaktifkan mata iman. Sangat berat. Seandainya kita semua ini sudah terbiasa mengaktifkan mata iman, saya yakin Masjid Raya ini tidak muat. Karena orang yang as-siddiqin itu di saat azan berkumandang, dia yang didengar itu bukan hanya panggilan salat, bukan hanya tanda waktu masuk, tapi azan itu adalah undangan Allah. Bayangkan kalau kita merasa diundang oleh Allah. Bayangkan kalau kita merasa dengan kebanggaan tersendiri kita diundang langsung oleh Allah. Bahwa yang mampu melihat itu hanyalah as-siddiqin. Jangankan itu, kita terkadang diundang saja Bapak Gubernur, undangan itu kita simpan baik-baik, bahkan ditempel di dinding. Bangga dengan itu. Ini undangan dari gubernur atau undangan dari Pak Jokowi. Sudah tersebar bangganya. Tapi kita setiap hari diundang oleh Allah, kok tidak bangga? Nah, yang mampu melihat itu adalah mata iman, as-siddiqin. Kita terkadang nanti mau melakukan kebaikan di saat dijanjikan pahala yang begitu besar, dan bahkan itu pun terkadang setengah-setengah percaya. Andre Gurutta sudah berkali-kali menyampaikan begitu banyak jaminan Allah yang Allah berikan kepada kita. Ada banyak sekali jaminan-jaminan terbaik. Kita hanya mendengar seolah-olah tidak percaya. Padahal ini kan ayat. Padahal itu adalah hadis. Ini Al-Quran, ayat-ayat Allah ini. Betapa banyak ayat-ayat Allah didahului dengan la raiba fih. Jangan ragu terhadap ayat Allah. Kalau setengah-setengah terhadap ayat-ayat Allah, berarti iman kita masih dipertanyakan. Di awali Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran ini la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya, semua kebenaran. Pokoknya percaya, masuk akal, tidak masuk akal. Nah, contohnya kadang-kadang kita ini orang yang beriman, nanti dijanjikan
Misalnya siapa yang rajin berjamaah, siapa yang hadir berjamaah subuh sebentar, itu dapat beras 1 karung. Saya yakin boleh ini masjid raya ini. Itu terkadang kita masih banyak mengaktifkan mata kepala, belum mengaktifkan mata iman. Andre Gurta kemari menjelaskan, siapa yang salat sunat 12 rakaat, yaitu salat rawatib 12 rakaat itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu kan ini hadisnya sahih. Itu disebutkan dalam hadis akan dibangunkan 1 istana di dalam surga. Kalau setiap hari kita lakukan itu, berarti setiap hari ada rumah, ada istana di surga. Bayangkan kalau ini kita jaga baik-baik, ada perumahan di surga. Luar biasa. Jangan kita bayangkan perumahan di surga sama dengan di sini. Kecil di sini. Jadi an-nabiyyin, as-siddiqin, ini juga berat. Tapi kalau kita mampu masuk di dalam golongan ini, luar biasa. Tapi kalau tidak sanggup sampai pada tingkatan as-siddiqin, maka ada tingkatan yang ketiga. Jadi ini empat orang ini yang dijamin masuk surga. Kalau tidak ada masuk di sini, faja salama, jadi tamat surga. Karena ini kuncinya. Ada tingkatan yang ketiga, yaitu asy-syuhada, orang-orang yang syahid. Nah, syahid ini luas sekali maknanya. Bukan hanya dipahami bahwa syahid itu adalah orang-orang yang gugur di medan perang melawan atau membela agama Allah, tapi segala aktivitas kita ya dalam berjihad, ya, dalam setiap hari kita senantiasa bekerja keras mencari ridha Allah, itu sudah jihad, itu syahid. Menuntut ilmu. Ada tingkatan yang dibawanya lagi asy-syuhada. Nah, ini pintu yang luas untuk kita masuk di dalamnya, yaitu as-salihin. Tingkatan yang keempat as-salihin. Kita tidak bisa masuk di an-nabiyyin, kita tidak bisa masuk as-siddiqin, kita tidak bisa masuk di asy-syuhada. Upayakan kita berada di golongan as-salihin, orang-orang saleh. Nah, kalau tidak bisa masuk di sini, faja salama, macilah ketongan nih. Karena inilah kunci terakhir kita bisa mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan. Jadi apa yang kita minta dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Ini yang kita minta. Seperti jalannya orang yang yaitu seperti jalannya orang, yaitu an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Siapakah orang saleh itu? Nah, pertanyaannya, siapakah orang saleh itu? Ulama kita memberikan tuntunan, orang saleh itu adalah orang yang lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Artinya orang yang saleh itu bukanlah orang yang tidak ada dosanya, bukanlah orang yang tidak ada kesalahannya, tapi orang yang saleh itu jauh lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Tapi di saat dia melakukan kesalahan, dia langsung bertaubat kepada Allah. Itu orang saleh. Was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini ayat inilah penjelasannya
potongan ayat 7 surah Al-Fatihah. Itu yang kita sering baca, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kita minta itu adalah nikmat agama, nikmat iman, bukan nikmat harta, bukan nikmat kekayaan, tapi nikmat agama. Karena inilah puncak dari segala kenikmatan. Nah, siapakah mereka? Yaitu orang an-nabiyyin, as-siddiqin, as-syuhada, was-salihin. Orang yang jauh lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Nah, dalam sebuah riwayat kita perlu hati-hati. Nah, kalau kita sudah masuk dalam golongan orang as-salihin, artinya sudah ada jaminan masuk surga. Tapi belum ada jaminan tidak masuk neraka. Kita sudah ada jaminan masuk surga, tapi belum ada jaminan tidak masuk neraka. Makanya Nabi mengajarkan satu doa, mungkin sudah saya sampaikan, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Itu dibaca 7 kali setiap selesai salat maghrib dan selesai salat subuh. Itu hadisnya dibaca 7 kali, bukan 3 kali, tapi 7 kali. Jangan maki tambah-tambah, jangan maki rubah-rubai. Nabi katakan 7 kali. Jangan lagi bertanya, boleh 3 kali. Kalau dokter berkata ini obat 3 kali 1, andre bawan nih, jadi si makutana boleh 1 kali 3. Nah, itulah dosisnya. Itu 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah. Itulah dosisnya yang disampaikan oleh Nabi. Jangan maki tambah-tambah lagi, bolehkah 50 kali, bolehkah? Nah, itulah yang disampaikan oleh Nabi. Dalam sebuah riwayat, yang manakah dikatakan orang-orang yang saleh, tapi ada 5 sifat yang jikalau kita miliki satu saja sifat ini, jangan harap kita masuk dalam golongan orang-orang saleh. Itu dalam riwayat disebutkan, laula bi khamsatin lasaran nasu kulluhum as-salihun. Sekiranya bukan 5 hal, maka seluruh manusia itu masuk dalam golongan orang-orang saleh. Sekiranya bukan 5 ini, maka orang masuk golongan orang-orang saleh. Satu saja kita miliki sifat ini, jangan harap masuk dalam golongan orang saleh. Yang pertama, ada yang mengatakan ini riwayat dari Sayyidina Ali. Yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Orang yang merasa puas terhadap kebodohannya. Sudah, artinya orang yang tidak mau belajar, ini loh maguru. Jadi orang yang saleh itu adalah orang yang selalu mau belajar. Bukanlah orang yang saleh itu, maaf, yang senantiasa pakaiannya ya mengagumkan, sorban, tasbih diseret. Kan itu orang saleh. Bahkan Nabi menegur seorang sahabat yang kerjanya hanya salat, tinggal saja salat, itu bukan orang saleh. Bahkan dalam riwayat yang lain, Umar bin Khattab menegur seseorang yang hanya tinggal di masjid, kerjanya salat, sudah memberi salam, salat lagi dan seterusnya. Pagi begitu juga, datang Umar menegur, digaga jama-jamamu, kenapa kau kerjamu hanya salat? Apa jawaban dia? Iya, saya hanya salat karena sudah ada saudara saya yang menanggung hidup saya dan keluarga saya. Apa kata Umar? Saudaramu itu lebih saleh daripada kamu. Saudaramu yang menanggung hidup kamu itu lebih saleh daripada kamu. Jadi kesalehan itu tidak dilihat siapa yang paling banyak dalam melakukan hablum minallah. Al-qana'atu bil jahli, yang begini banyak.
merasa puas terhadap kebodohannya. Dia ini seng alena madongo, tidak tahu dirinya bodoh dan tidak mau belajar. Banyak sekali yang harus kita tahu. Dia sudah tidak tahu, tidak mau cari tahu apa yang dia tidak tahu. Nah, ini yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Maka dari itu, mari teruslah kita belajar karena Al-Quran ini memang harus digali terus. Al-Quran ini ibarat sumur yang semakin digali akan bermunculan mata air yang baru. Jadi kata ulama kita, Prof. Quraish Shihab, itu Al-Quran, kita mengkaji hari ini ayat yang sama, kita akan menemukan makna yang berbeda dengan apa yang kita kaji kemarin. Jadi semakin kita kaji, seperti batu kristal yang memancarkan cahaya yang berbeda-beda dari setiap sudutnya. Seperti itulah Al-Quran. Semakin digali, semakin memunculkan mata air yang baru. As-salihin, orang yang saleh adalah orang yang senantiasa mau belajar, tidak merasa dirinya yang paling benar, tidak merasa dirinya atau tidak merasa puas terhadap kebodohannya. Makanya orang yang semakin belajar itu, maka semakin dia sadar betapa bodohnya dirinya. Makanya jangan heran kalau ada orang yang sudah S1 mau lagi S2, sudah S2 mau lagi S3. Kenapa? Semakin bodoh. Dia semakin merasa bodoh kalau semakin sekolah. Artinya dia semakin banyak yang harus dia ingin tahu. Yang kedua, racunnya orang saleh, al-hirsu. Al-hirsu itu adalah terlalu rakus terhadap dunia. Ya, silahkan kita mengejar dunia, tapi jangan lupakan nasib kita di akhirat. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah akhiratmu, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Kejarlah nasibmu di dunia, tapi jangan lupakan nasibmu di akhirat. Ada keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Makanya Nabi katakan, orang yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang sibuk dengan dunianya tapi tidak melupakan akhiratnya, sibuk dengan akhiratnya tapi tidak lupa dengan dunianya. Khairukum man taraka dunyahu li akhiratihi wala dunyahu li akhiratihi. Al-hirsu, jangan terlalu rakus terhadap dunia. Itu dalam Al-Quran, nama-nama surah kita kenal 114 surah. Itu semuanya ada namanya. Dan semua nama-nama dalam Al-Quran itu ada maknanya. Dan makna-maknanya itu mengandung nasihat. Antara lain, dalam Al-Quran itu ada surah nama-nama binatang kecil, ada nama-nama binatang besar. Binatang kecil antara lain ada surah semut, ada surah lebah, ada surah laba-laba. Nama-nama binatang besar ada surah sapi, ada surah unta, ada surah gajah, surah al-fil, ya, ada al-baqarah, ada surah nama-nama binatang kecil, semut misalnya. Salah satu nasihat atau makna dari surah An-Naml yaitu mengajak kita bahwa hai manusia, di sekitar kamu itu ada binatang kecil yang namanya semut. Ada sifatnya semut yang jangan sekali-kali kamu miliki. Apa salah satu sifatnya semut yang tidak boleh kita miliki? Yaitu rakus, mengoah.
Apa buktinya? Ternyata semut itu, jamaah yang dimuliakan Allah, umurnya sangat pendek. Ponco umurnya. Ada yang mengatakan tidak sampai sebulan, itu sudah mengering, sudah mati sendiri. Tapi apa yang terjadi? Semut itu kerjanya apa? Mondar mandir dari kesana kemari kesana. Yerbau nafigau. Kerjanya hanya mondar mandir kesana kemari. Ternyata yang dikejar itu hanya satu, makanan. Yang dikejar hanya makanan, dan itu yang dikumpulkan setiap hari. Ditumpuk-tumpuk makanan itu. Bahkan di sarangnya itu bertumpuk makanan. Yang jumlah makanan itu ternyata lebih banyak daripada jumlah umurnya sendiri. Itu yang namanya al-hirs. Biar dia makan berbulan-bulan tidak habis itu makanannya, karena memang itu hanya kerjanya. Dan yang paling parah lagi, begitu rakusnya semut, kadang-kadang kita menemukan semut mengangkat makanan yang lebih besar daripada badannya sendiri. Biasa kita minta beras, kenapa itu beras? Jalan-jalan, oh ternyata ada semut di situ di bawahnya. Mau ada ya, ternyata dia mengangkat makanan yang jauh lebih besar daripada badannya sendiri. Mengajarkan kita, wahai manusia, kalau kau mau mengoa, kalau kau mau al-hirs, terlambat. Semut sudah jauh, sudah lebih dulu mengoa. Jangan contohi semut. Silahkan kita sibuk dengan dunia, mengejar harta, silahkan. Bahkan salah kalau ada orang yang tidak mau bekerja, tidak mau mengejar harta. Tapi jangan lupakan kewajibanmu kepada Allah. Keberkahan, dalam sebuah riwayat disebutkan, innallaha qad ya'tikan ni'mah wa la ya'tikal barakah. Sesungguhnya Allah itu memberikan nikmat kepada kita dalam bentuk apapun, harta, kekayaan, kesehatan dan seterusnya. Tapi Allah tidak mengikutkan nikmat itu dengan keberkahan. Apa sebabnya? Li'anna akhaztan ni'mata wa taraktal mun'ima. Karena kita ini sebahagian kadang hanya mengambil nikmat dari Allah, tapi melupakan yang memberikan nikmat. Yang lalu saya sudah sampaikan bahwa ari ngerakir fuang Allah Ta'ala riwat tutta masenang, ni ngerakir tumatu fuang Allah Ta'ala riwat tutta masusah. Itu yang kedua. Jangan sampai kita punya sifat al-hirs, terlalu rakus terhadap dunia. Ada yang ketiga, jangan merasa orang saleh kalau punya sifat yang ketiga. Apa itu? Al-bakhil, masekke. Oh, orang itu luar biasa alimnya, salatnya luar biasa, tahajud luar biasa, mondar mandir ke masjid, tapi liwat seke. Oh, bukan orang saleh itu. Kata Nabi, kikir al-bakhil itu jauh dari manusia tapi dekat ke neraka. Hati-hati. Dalam Al-Quran ada dua kata yang bermakna kikir. Yang pertama al-bakhil, yang kedua asyuhu. Kalau al-bakhil, kikir, dan kikirnya bukan hanya kepada orang, tapi kikir juga kepada dirinya sendiri. Engkau tu tahu maseke kau tahu tapi kalau dirinya dia nama seke. Oh, pokoknya kalau dia, ayo kita makan lagi di luar, panggil istrinya, panggil anak-anaknya, pokoknya tak ciri-ciri dino tu anak-anak. Tapi ada satu dalam Al-Quran, asyuhu juga bermakna kikir. Itu bukan hanya kikir kepada orang, tapi kepada dirinya juga dia kikir. Nasiki ketua lena. Kepada dirinya saja dia kikir, apalagi kepada orang. Ini kikir kodrat, apa kikir dua kali lipat. Ini lebih bahaya lagi nih. Oh, luar biasa, banyak hartanya, tapi luar biasa, malala lo pasar butung,
Lagi malalang, kenapa kita jalan kaki? Ya, menghemat. Ada Grab, ada bentor. Kenapa kita tidak menghemat? Bayangkan 20.000 dah fikir kisi 20.000. Ke pasar, melopi soro pasai, mau tutup pasar baru ke pasar. Kenapa? Murah-murah beda ikan kalau mau tutup. Cocok ni murah tapi bonyok toh ni. Nak sekikan alina. Pokoknya bukan hanya kikir kepada orang, asyu al-bakhil. Kemudian ar-riya. Jangan kita pernah merasa diri orang saleh, masuk dalam golongan orang saleh, dan ini tingkatan terakhir dari an-nabiyyin, as-siddiqin, as-syuhada, as-salihin. Tidak ada lagi di bawahnya. Hanya ini jalan keluarnya kita. Hanya ini jalan kita untuk bisa masuk surga. As-salihin. Ar-riya, mau dilihat, melakukan kebaikan karena mau dipuji. Banyak sekali. Kita tahu ini artinya ar-riya ini lawan daripada ikhlas. Kunci ibadah kita diterima Allah adalah ikhlas. Tapi kapan riya? Jangan harap ibadah kita diterima Allah. Kemudian ar-riya yang terakhir adalah al-ajabu bir-ra'yi. Al-ajabu bir-ra'yi yaitu orang yang merasa paling benar, merasa pendapatnya lah yang paling benar. Orang lain merasa, orang lain dianggap salah semua. Nah, ini banyak sekali. Ini bertebaran ini. Sudah merasa dirinya paling hebat, paling benar. Ar-ra'yu bil ajabi, bangga dengan pendapatnya sendiri. Itu bukanlah orang yang saleh. Jadi menerima pendapat orang lain dan tidak merasa dirinya lah, pendapatnya lah yang paling benar, itulah orang-orang yang saleh. Ini yang kita minta. Jadi ternyata kandungan surah Al-Fatihah ini yang sepotong, yang tidak sampai satu ayat ini, siratal ladzina an'amta alaihim, ini yang kita minta. Ini luar biasa kandungannya ini, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat agama, nikmat iman, seperti orang yang engkau berikan nikmat, yaitu an-nabiyyin, as-siddiq, as-syuhada, as-salihin. Dan kata Allah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya siapa yang mampu mendapatkan tingkat kesalehan, maka Allah akan memberikan tempat dan mereka akan bersama-sama para nabi, para as-siddiqin, para as-syuhada, as-salihin. Nah, ini as-salihin, mari kita upayakan kita masuk dalam golongan ini. Intinya adalah lakukan saja perintah-perintah Allah dan hindari 5 sifat ini. Hindari 5 sifat ini, salah satunya saja kalau kita sudah miliki, maka kita akan keluar dari golongan orang-orang yang saleh. Mungkin inilah yang sempat kami sampaikan. Semoga kita semua masuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang saleh. Tadi hadis yang saya sampaikan kita amalkan. Kita baca setiap selesai salat maghrib, Allahumma ajirni minan nar 7 kali, Allahumma ajirni minan nar 7 kali sesudah salat subuh dan sesudah salat maghrib. Siapa yang membaca ini, kata Rasulullah, dan kalau dia mati setelah salat maghrib, artinya malam itu sampai terbit fajar, maka Allah telah mencatatnya masuk surga tanpa transit di neraka. Siapa yang membaca ini 7 kali sesudah salat subuh, maka kalau memang dia meninggal pada saat itu, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu Allah sudah mencatatnya bahwa dia telah masuk surga tanpa transit di neraka. Demikian, wallahu hadi ila siratil mustaqim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, merupakan kebahagiaan dan kegembiraan tersendiri sebagai hamba Allah yang beriman, yang apabila setiap waktu, setiap saat kita masih mampu menghadiri dan melaksanakan undangan-undangan Allah. Demikianlah saat ini kita seluruh hamba Allah yang beriman ini dengan ikhlas dan rela kita tinggalkan sejenak kesibukan kita untuk kita kembali membuktikan iman kita kepada Allah dengan melaksanakan dan menghadiri undangan dan perintah Allah, yaitu kita tadi telah selesai bersama-sama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan insyaAllah kita menantikan waktu salat isya secara berjamaah. Kesempatan antara maghrib isya ini jamaah Masjid Raya yang dimuliakan Allah, yang seharusnya mengisi pengajian kita malam hari ini adalah Syekhul Kiram Prof. Andre Gurta Profesor Najamuddin, tapi beliau berhalangan. Kami diamanahkan mengisi kesempatan yang singkat ini. Kita kembali merenungkan satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah kita sering berdoa dengan doa Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu doa. Kemudian ayat selanjutnya, jalan yang lurus yang bagaimana yang kita minta? Pada ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, ini yang akan kita bahas sedikit. Nikmat apa yang kita minta? Tadi, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, kita ini kadang memahami nikmat itu adalah hal-hal yang menyenangkan. Apakah itu harta, kekayaan yang melimpah, jabatan, kedudukan, ataupun kesehatan? Iya, itu nikmat. Tapi kalau semua itu tidak didasari dengan nikmat iman atau agama, maka semua itu bukan menjadi nikmat, tapi malah justru menjadi nikmah atau jalan yang menyebabkan kita mendapatkan kecelakaan.
Jadi nikmat yang dimaksud di sini adalah nikmat agama, nikmat iman. Inilah sumber dari seluruh nikmat. Makanya sering kita mendengar nikmat yang paling tinggi itu adalah nikmat iman. Nah, kalau semua didasari dengan iman, apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, semua akan terasa nikmat. Tapi kalau betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kalau kita tidak dasari dengan nikmat atau tidak didasari dengan agama dan iman, itu juga akan tidak terasa nikmat. Makanya siratal ladzina an'amta alaihim, ini yang kita sering minta. Makanya surah Al-Fatihah itu bagian daripada doa yang paling afdal. Itu dalam hadis afdalud doa alhamdulillah. Jadi semulia-mulia doa itu adalah alhamdulillah atau surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Fatihah itu ada doa, ada permintaan yang luar biasa, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, ternyata ayat ini dijelaskan pada surah yang lain. Pada ayat yang lain itu disebutkan dalam surah yang lain, may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah telah berikan nikmat atas mereka. Nah, siapakah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat iman ini? Nah, yang dimaksud dalam ayat ini sama dengan pada surah Al-Fatihah ayat 7 tadi, siratal ladzina an'amta. Jadi orang-orang yang senantiasa membuktikan ketakwaannya kepada Allah, membuktikan ketundukannya kepada Rasulullah, maka orang yang seperti ini, kata Allah, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah saya berikan nikmat. Nah, siapakah mereka? Lanjutan ayatnya mengatakan, an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Ini yang empat orang ini yang disebutkan oleh Allah yang telah diberikan nikmat iman, yang telah mendapatkan jaminan nikmat agama. Nah, di mana kita berada di sini? An'amallahu alaihim. Nah, kalau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan tempat kepada kita bersama-sama mereka yang telah Allah berikan nikmat. Yang pertama, an-nabiyyin. Ternyata ulama kita memberikan makna empat orang inilah yang dijamin oleh Allah masuk surga. Jadi inilah empat kunci untuk mendapatkan kenikmatan, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Yang pertama adalah an-nabiyyin, orang yang telah mendapatkan nikmat agama. Tingkatan tertinggi itu adalah an-nabiyyin. Kita tidak mungkin masuk di sini. Ini sudah sangat berat dan sangat tinggi, dan memang sudah tertutup. Khataman nabiyyin itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah merasa bahwa saya sampai pada tingkatan nabi. Oh, tidak. Ini tingkatan tertinggi. Yang paling mendapatkan, yang paling merasakan nikmat iman agama itu adalah an-nabiyyin.
Kita berat sampai di sini pada tingkatan level ini. Tapi ada level di bawahnya an-nabiyyin untuk masuk mendapatkan nikmat, baik nikmat di dunia maupun nikmat di akhirat. Apa di bawahnya nabi? An-nabiyyin adalah as-siddiqin. Nah, orang-orang yang as-siddiq, orang-orang yang senantiasa semua melihat yang Allah hamparkan di bumi ini, dia sudah melihat kebenaran itu. Itu as-siddiqin. Abu Bakar as-siddiq. Abu Bakar itu sahabat Nabi itu digelar as-siddiq. Kenapa? Karena apapun yang disampaikan oleh Nabi, apapun berita dari Nabi, dia langsung yakin dan percaya itu benar. Masuk akal, tidak masuk akal, yang paling pertama beriman dan percaya adalah Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar sudah melihat apapun yang disampaikan Nabi itu adalah kebenaran. Ada yang beranggapan bahwa as-siddiqin itu adalah orang-orang yang sudah melihat atau yang sudah terbuka hijab di depan matanya. Artinya, siapa yang mampu melihat di saat kita bersedekah, yang mampu melihat itu adalah mata iman. Siapa yang mampu melihat di saat kita dari rumah ke masjid mondar mandir, itu hal yang bukan hal yang mudah itu. Di saat azan berkumandang langsung tergerak hatinya untuk melangkah ke masjid, itu tidak mudah itu. Itu yang mampu melihat itu hanyalah orang-orang as-siddiq. Yang kita sedekahkan tadi, apakah dalam keyakinan kita orang-orang as-siddiqin itu adalah melihat bahwa apa yang saya sedekahkan inilah harta saya yang sesungguhnya, inilah uang saya yang sebenarnya. Jadi apa yang tadi kita sedekahkan itulah yang menunggu kita di akhirat. Ya. Tapi kadang-kadang kita ini sebahagian belum bisa mengaktifkan mata iman. Sangat berat. Seandainya kita semua ini sudah terbiasa mengaktifkan mata iman, saya yakin masjid raya ini tidak muat. Karena orang yang as-siddiqin itu di saat azan berkumandang, dia yang didengar itu bukan hanya panggilan salat, bukan hanya tanda waktu masuk, tapi azan itu adalah undangan Allah. Bayangkan kalau kita merasa diundang oleh Allah. Bayangkan kalau kita merasa dengan kebanggaan tersendiri kita diundang langsung oleh Allah. Bahwa yang mampu melihat itu hanyalah as-siddiqin. Jangankan itu, kita terkadang diundang saja Bapak Gubernur, undangan itu kita simpan baik-baik, bahkan ditempel di dinding. Bangga dengan itu. Ini undangan dari gubernur atau undangan dari Pak Jokowi. Sudah tersebar bangganya. Tapi kita setiap hari diundang oleh Allah, kok tidak bangga? Nah, yang mampu melihat itu adalah mata iman, as-siddiqin. Kita terkadang nanti mau melakukan kebaikan di saat dijanjikan pahala yang begitu besar, dan bahkan itu pun terkadang setengah-setengah percaya. Andre Guruta sudah berkali-kali menyampaikan begitu banyak jaminan Allah yang Allah berikan kepada kita. Ada banyak sekali jaminan-jaminan terbaik.
Kita hanya mendengar seolah-olah tidak percaya. Padahal ini kan ayat. Padahal itu adalah hadis. Ini Al-Quran, ayat-ayat Allah ini. Betapa banyak ayat-ayat Allah didahului dengan la raiba fih. Jangan ragu terhadap ayat Allah. Kalau setengah-setengah terhadap ayat-ayat Allah, berarti iman kita masih dipertanyakan. Diawali Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran ini la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, semua kebenaran. Pokoknya percaya, masuk akal, tidak masuk akal. Nah, contohnya kadang-kadang kita ini orang yang beriman, nanti dijanjikan, misalnya siapa yang rajin berjamaah, siapa yang hadir berjamaah subuh sebentar, itu dapat beras 1 karung. Saya yakin full ini masjid raya ini. Itu terkadang kita masih banyak mengaktifkan mata kepala, belum mengaktifkan mata iman. Andre Gurta kemari menjelaskan, siapa yang salat sunat 12 rakaat, yaitu salat rawatib 12 rakaat itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu kan ini hadisnya sahih. Itu disebutkan dalam hadis akan dibangunkan 1 istana di dalam surga. Kalau setiap hari kita lakukan itu, berarti setiap hari ada rumah, ada istana di surga. Bayangkan kalau ini kita jaga baik-baik, ada perumahan tak di surga. Luar biasa. Jangan kita bayangkan perumahan di surga sama dengan di sini. Kecil di sini. Jadi an-nabiyyin, as-siddiqin, ini juga berat. Tapi kalau kita mampu masuk di dalam golongan ini, luar biasa. Tapi kalau tidak sanggup sampai pada tingkatan as-siddiqin, maka ada tingkatan yang ketiga. Jadi ini empat orang ini yang dijamin masuk surga. Kalau tidak ada masuk di sini, faja salama, jadi tamat surga. Karena ini kuncinya. Ada tingkatan yang ketiga, yaitu asyuhada, orang-orang yang syahid. Nah, syahid ini luas sekali maknanya. Bukan hanya dipahami bahwa syahid itu adalah orang-orang yang gugur di medan perang melawan atau membela agama Allah, tapi segala aktivitas kita, ya, dalam berjihad, ya, dalam setiap hari kita senantiasa bekerja keras mencari ridha Allah, itu sudah jihad, itu syahid. Menuntut ilmu, ada tingkatan yang dibawanya lagi asyuhada. Nah, ini pintu yang luas untuk kita masuk di dalamnya, yaitu as-salihin. Tingkatan yang keempat as-salihin. Kita tidak bisa masuk di an-nabiyyin, kita tidak bisa masuk as-siddiqin, kita tidak bisa masuk di asyuhada. Upayakan kita berada di golongan as-salihin, orang-orang saleh. Nah, kalau tidak bisa masuk di sini, faja salama, macilah ketongan nih. Karena inilah kunci terakhir kita bisa mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan. Jadi apa yang kita minta dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Ini yang kita minta. Seperti jalannya orang yang, yaitu seperti jalannya orang
yaitu an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Siapakah orang saleh itu? Nah, pertanyaannya, siapakah orang saleh itu? Ulama kita memberikan tuntunan orang saleh itu adalah orang yang lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Artinya orang yang saleh itu bukanlah orang yang tidak ada dosanya, bukanlah orang yang tidak ada kesalahannya, tapi orang yang saleh itu jauh lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Tapi di saat dia melakukan kesalahan, dia langsung bertaubat kepada Allah. Itu orang saleh. Was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini ayat inilah penjelasannya potongan ayat 7 surah Al-Fatihah. Itu yang kita sering baca, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kita minta itu adalah nikmat agama, nikmat iman, bukan nikmat harta, bukan nikmat kekayaan, tapi nikmat agama. Karena inilah puncak dari segala kenikmatan. Nah, siapakah mereka? Yaitu orang an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Orang yang jauh lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Nah, dalam sebuah riwayat kita perlu hati-hati. Nah, kalau kita sudah masuk dalam golongan orang as-salihin, artinya sudah ada jaminan masuk surga. Tapi belum ada jaminan tidak masuk neraka. Ya. Kita sudah ada jaminan masuk surga, tapi belum ada jaminan tidak masuk neraka. Makanya Nabi mengajarkan satu doa, mungkin sudah saya sampaikan, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Itu dibaca 7 kali setiap selesai salat maghrib dan selesai salat subuh. Itu hadisnya dibaca 7 kali, bukan 3 kali, tapi 7 kali. Jangan maki tambah-tambah, jangan maki rubah-rubai. Nabi katakan 7 kali. Jangan lagi bertanya, boleh 3 kali. Kalau dokter berkata ini obat 3 kali 1, Andre bawan nih, jadi semakutana boleh 1 kali 3. Nah, itulah dosisnya. Itu 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah. Itulah dosisnya yang disampaikan oleh Nabi. Jangan maki tambah-tambah lagi, bolehkah 50 kali, bolehkah? Nah, itulah yang disampaikan oleh Nabi. Dalam sebuah riwayat, yang manakah dikatakan orang-orang yang saleh, tapi ada 5 sifat yang jikalau kita miliki satu saja sifat ini, jangan harap kita masuk dalam golongan orang-orang saleh. Itu dalam riwayat disebutkan, laula bi khamsatin lasaran nasu kulluhum as-salihun. Sekiranya bukan 5 hal, maka seluruh manusia itu masuk dalam golongan orang-orang saleh. Sekiranya bukan 5 ini, maka orang masuk golongan orang-orang saleh. Satu saja kita miliki sifat ini, jangan harap masuk dalam golongan orang saleh. Yang pertama, ada yang mengatakan ini riwayat dari Sayyidina Ali. Yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Orang yang merasa puas terhadap kebodohannya. Sudah, artinya orang yang tidak mau belajar, ini loh maguru. Jadi orang yang saleh itu adalah orang yang selalu mau belajar. Bukanlah orang yang saleh itu, maaf, yang senantiasa pakaiannya ya mengagumkan, sorban, tasbih diseret. Kan itu orang saleh. Bahkan Nabi menegur seorang sahabat yang kerjanya hanya salat, tinggal saja salat,
itu bukan orang saleh. Bahkan dalam riwayat yang lain, Umar bin Khattab menegur seseorang yang hanya tinggal di masjid, kerjanya salat, sudah memberi salam, salat lagi dan seterusnya. Pagi begitu juga, datang Umar menegur, digaga jamaah-jamaahmu, kenapa kau kerjamu hanya salat? Apa jawaban dia? Ya, saya hanya salat karena sudah ada saudara saya yang menanggung hidup saya dan keluarga saya. Apa kata Umar? Saudaramu itu lebih saleh daripada kamu. Saudaramu yang menanggung hidup kamu itu lebih saleh daripada kamu. Jadi kesalehan itu tidak dilihat siapa yang paling banyak dalam melakukan hablum minallah. Al-qana'atu bil jahli, yang begini banyak, merasa puas terhadap kebodohannya. Dia niseng alena madongo, tidak tahu dirinya bodoh dan tidak mau belajar. Banyak sekali yang harus kita tahu. Dia sudah tidak tahu, tidak mau cari tahu apa yang dia tidak tahu. Nah, ini yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Maka dari itu, mari teruslah kita belajar karena Al-Quran ini memang harus digali terus. Al-Quran ini ibarat sumur yang semakin digali akan bermunculan mata air yang baru. Jadi kata ulama kita, Prof. Quraish Shihab, itu Al-Quran, kita mengkaji hari ini ayat yang sama, kita akan menemukan makna yang berbeda dengan apa yang kita kaji kemarin. Jadi semakin kita kaji, seperti batu kristal yang memancarkan cahaya yang berbeda-beda dari setiap sudutnya. Seperti itulah Al-Quran. Semakin digali, semakin memunculkan mata air yang baru. As-salihin, orang yang saleh adalah orang yang senantiasa mau belajar, tidak merasa dirinya yang paling benar, tidak merasa dirinya atau tidak merasa puas terhadap kebodohannya. Makanya orang yang semakin belajar itu, maka semakin dia sadar betapa bodohnya dirinya. Makanya jangan keheran kalau ada orang yang sudah S1 mau lagi S2, sudah S2 mau lagi S3. Kenapa? Semakin bodoh, dia semakin merasa bodoh kalau semakin sekolah. Artinya dia semakin banyak yang harus dia ingin tahu. Yang kedua, racunnya orang saleh, al-hirsu. Al-hirsu itu adalah terlalu rakus terhadap dunia. Ya, silahkan kita mengejar dunia, tapi jangan lupakan nasib kita di akhirat. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah akhiratmu, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Kejarlah nasibmu di dunia, tapi jangan lupakan nasibmu di akhirat. Ada keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Makanya Nabi katakan, orang yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang sibuk dengan dunianya tapi tidak melupakan akhiratnya, sibuk dengan akhiratnya tapi tidak lupa dengan dunianya. Khairukum man taraka dunyahu li akhiratihi wa la dunyahu li akhiratihi. Al-hirsu, jangan terlalu rakus terhadap dunia. Itu dalam Al-Quran, nama-nama surah kita kenal 114 surah. Itu semuanya ada namanya. Dan semua nama-nama dalam Al-Quran itu ada maknanya. Dan makna-maknanya itu mengandung nasihat. Antara lain, dalam Al-Quran itu ada surah
nama-nama binatang kecil, ada nama-nama binatang besar. Binatang kecil antara lain ada surah semut, ada surah lebah, ada surah laba-laba. Nama-nama binatang besar ada surah sapi, ada surah unta, ada surah gajah, surah al-fil, ya, ada al-baqarah, ada surah nama-nama binatang kecil, semut misalnya. Salah satu nasihat atau makna dari surah An-Naml yaitu mengajak kita bahwa hai manusia, di sekitar kamu itu ada binatang kecil yang namanya semut. Ada sifatnya semut yang jangan sekali-kali kamu miliki. Apa salah satu sifatnya semut yang tidak boleh kita miliki? Yaitu rakus, mengoah. Apa buktinya? Ternyata semut itu, jamaah yang dimuliakan Allah, umurnya sangat pendek. Ponca umurnya. Ada yang mengatakan tidak sampai sebulan, itu sudah mengering, sudah mati sendiri. Tapi apa yang terjadi? Semut itu kerjanya apa? Mondar mandir dari kesana kemari kesana. Yerbau nafigau. Kerjanya hanya mondar mandir kesana kemari. Ternyata yang dikejar itu hanya satu, makanan. Yang dikejar hanya makanan, dan itu yang dikumpulkan setiap hari. Ditumpuk-tumpuk makanan itu. Bahkan di sarangnya itu bertumpuk makanan. Yang jumlah makanan itu ternyata lebih banyak daripada jumlah umurnya sendiri. Itu yang namanya al-hirs. Biar dia makan berbulan-bulan tidak habis itu makanannya, karena memang itu hanya kerjanya. Dan yang paling parah lagi, begitu rakusnya semut, kadang-kadang kita menemukan semut mengangkat makanan yang lebih besar daripada badannya sendiri. Biasa kita minta beras. Kenapa itu beras? Jalan-jalan. Oh, ternyata ada semut di situ di bawahnya. Mau ngalada ya. Ternyata dia mengangkat makanan yang jauh lebih besar daripada badannya sendiri. Mengajarkan kita, wahai manusia, kalau kau mau mengoah, kalau kau mau al-hirs, terlambat. Semut sudah jauh, sudah lebih dulu mengoah. Jangan contohi semut. Silahkan kita sibuk dengan dunia, mengejar harta, silahkan. Bahkan salah kalau ada orang yang tidak mau bekerja, tidak mau mengejar harta. Tapi jangan lupakan kewajibanmu kepada Allah. Keberkahan, dalam sebuah riwayat disebutkan, innallaha qad ya'tikan ni'mah wa la ya'tikal barakah. Sesungguhnya Allah itu memberikan nikmat kepada kita dalam bentuk apapun, harta, kekayaan, kesehatan dan seterusnya. Tapi Allah tidak mengikutkan nikmat itu dengan keberkahan. Apa sebabnya? Li'anna akhaztan ni'mata wa taraktal mun'ima. Karena kita ini sebahagian kadang hanya mengambil nikmat dari Allah, tapi melupakan yang memberikan nikmat. Yang lalu saya sudah sampaikan bahwa ari ngerakir fuang Allah Ta'ala riwat tutta masenang, ni ngerakir tumatu fuang Allah Ta'ala riwat tutta masusah. Itu yang kedua. Jangan sampai kita punya sifat al-hirs, terlalu rakus terhadap dunia. Ada yang ketiga, jangan merasa orang saleh kalau punya sifat yang ketiga. Apa itu? Al-bakhil, masikki. Oh, orang itu luar biasa alimnya, salatnya luar biasa, tahajud luar biasa, mondar mandir ke masjid, tapi liwat seke. Oh, bukan orang saleh itu. Kata Nabi, kikir al-bakhil itu jauh dari manusia tapi dekat ke neraka. Hati-hati. Dalam Al-Quran ada dua kata yang bermakna kikir. Yang pertama al-bakhil, yang kedua asyuhu.
Kalau al-bakhil, kikir, dan kikirnya bukan hanya kepada orang, tapi kikir juga kepada dirinya sendiri. Engkau tu tahu masih kek kau tahu tapi kalau dirinya dia nama seke. Oh pokoknya kalau dia, ayo kita makan lagi di luar, panggil istrinya, panggil anak-anaknya, pokoknya tak ciri-ciri tu anak-anak. Tapi ada satu dalam Al-Quran, asyuhu juga bermakna kikir. Itu bukan hanya kikir kepada orang, tapi kepada dirinya juga dia kikir. Nasiki ketua lena. Kepada dirinya saja dia kikir, apalagi kepada orang. Ini kikir kodrat, apa kikir 2 kali lipat. Ini lebih bahaya lagi nih. Oh luar biasa, banyak hartanya, tapi luar biasa, malalang lo pasar butung. Lagi malalang, kenapa kita jalan kaki? Menghemat. Ada Grab, ada bentor. Kenapa kita tidak menghemat? Bayangkan 20.000 dah fikir kisi 20 ke pasar, melopi soro pasai, mau tutup pasar baru ke pasar. Kenapa? Murah-murah beda ikan kalau mau tutup. Cocok ni murah tapi bonyok ton itu. Ina sekekan alina. Pokoknya bukan hanya kikir kepada orang, asyu al-bakhil. Kemudian ar-riya. Jangan kita pernah merasa diri orang saleh, masuk dalam golongan orang saleh, dan ini tingkatan terakhir dari an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin. Tidak ada lagi di bawahnya. Hanya ini jalan keluarnya kita. Hanya ini jalan kita untuk bisa masuk surga. As-salihin. Ar-riya. Mau dilihat, melakukan kebaikan karena mau dipuji, banyak sekali. Kita tahu ini artinya ar-riya ini lawan daripada ikhlas. Kunci ibadah kita diterima Allah adalah ikhlas. Tapi kapan riya, jangan harap ibadah kita diterima Allah. Kemudian ar-riya yang terakhir adalah al-ajabu bir-ra'yi. Al-ajabu bir-ra'yi yaitu orang yang merasa paling benar, merasa pendapatnya lah yang paling benar. Orang lain merasa, orang lain dianggap salah semua. Nah ini banyak sekali. Ini bertebaran ini. Sudah merasa dirinya paling hebat, paling benar. Ar-ra'yu bil-ajabi, bangga dengan pendapatnya sendiri. Itu bukanlah orang yang saleh. Jadi menerima pendapat orang lain dan tidak merasa dirinya lah, pendapatnya lah yang paling benar, itulah orang-orang yang saleh. Ini yang kita minta. Jadi ternyata kandungan surah Al-Fatihah ini yang sepotong, yang tidak sampai satu ayat ini, siratal ladzina an'amta alaihim, ini yang kita minta. Ini luar biasa kandungannya ini, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat agama, nikmat iman, seperti orang yang engkau berikan nikmat, yaitu an-nabiyyin, as-siddiq, asy-syuhada, as-salihin. Dan kata Allah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya siapa yang mampu mendapatkan tingkat kesalehan, maka Allah akan memberikan tempat dan mereka akan bersama-sama para nabi, para as-siddiqin, para as-syuhada, as-salihin. Nah ini as-salihin, mari kita upayakan kita masuk dalam golongan ini. Intinya adalah lakukan saja perintah-perintah Allah dan hindari 5 sifat ini. Hindari 5 sifat ini, salah satunya saja kalau kita sudah miliki, maka kita akan keluar dari golongan orang-orang yang saleh. Mungkin inilah yang sempat kami sampaikan. Semoga kita semua masuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang saleh. Tadi hadis yang saya sampaikan kita amalkan, kita baca setiap selesai salat maghrib. Allahumma ajirni minan nar 7 kali.
Allahumma ajirni minan nar 7 kali sesudah salat subuh dan sesudah salat maghrib. Siapa yang membaca ini, kata Rasulullah, dan kalau dia mati setelah salat maghrib, artinya malam itu sampai terbit fajar, maka Allah telah mencatatnya masuk surga tanpa transit di neraka. Siapa yang membaca ini 7 kali sesudah salat subuh, maka kalau memang dia meninggal pada saat itu, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu Allah sudah mencatatnya bahwa dia telah masuk surga tanpa transit di neraka. Demikian, wallahu hadi ila siratil mustaqim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, merupakan kebahagiaan dan kegembiraan tersendiri sebagai hamba Allah yang beriman, yang apabila setiap waktu, setiap saat kita masih mampu menghadiri dan melaksanakan undangan-undangan Allah. Demikianlah saat ini kita seluruh hamba Allah yang beriman ini dengan ikhlas dan rela kita tinggalkan sejenak kesibukan kita untuk kita kembali membuktikan iman kita kepada Allah dengan melaksanakan dan menghadiri undangan dan perintah Allah, yaitu kita tadi telah selesai bersama-sama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan insyaallah kita menantikan waktu salat isya secara berjamaah. Kesempatan antara maghrib isya ini jamaah Masjid Raya yang dimuliakan Allah, yang seharusnya mengisi pengajian kitab malam hari ini adalah Syekhul Kiram Prof. Andre Gurta Profesor Najamuddin, tapi beliau berhalangan. Kami diamanahkan mengisi kesempatan yang singkat ini. Kita kembali merenungkan satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah kita sering berdoa dengan doa Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu doa. Kemudian ayat selanjutnya, jalan yang lurus yang bagaimana yang kita minta? Pada ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat.
Nah, ini yang akan kita bahas sedikit. Nikmat apa yang kita minta? Tadi, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Nah, kita ini kadang memahami nikmat itu adalah hal-hal yang menyenangkan. Apakah itu harta, kekayaan yang melimpah, jabatan, kedudukan, ataupun kesehatan? Iya, itu nikmat. Tapi kalau semua itu tidak didasari dengan nikmat iman atau agama, maka semua itu bukan menjadi nikmat, tapi malah justru menjadi nikmah atau jalan yang menyebabkan kita mendapatkan kecelakaan. Jadi nikmat yang dimaksud di sini adalah nikmat agama, nikmat iman. Inilah sumber dari seluruh nikmat. Makanya sering kita mendengar nikmat yang paling tinggi itu adalah nikmat iman. Nah, kalau semua didasari dengan iman, apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, semua akan terasa nikmat. Tapi kalau betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kalau kita tidak dasari dengan nikmat atau tidak didasari dengan agama dan iman, itu juga akan tidak terasa nikmat. Makanya siratal ladzina an'amta alaihim, ini yang kita sering minta. Makanya surah Al-Fatihah itu bagian daripada doa yang paling afdal. Itu dalam hadis, afdalud doa alhamdulillah. Jadi semulia-mulia doa itu adalah alhamdulillah atau surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Fatihah itu ada doa, ada permintaan yang luar biasa, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Nah, ternyata ayat ini dijelaskan pada surah yang lain. Pada ayat yang lain itu disebutkan dalam surah yang lain, may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah telah berikan nikmat atas mereka. Nah, siapakah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat iman ini? Nah, yang dimaksud dalam ayat ini sama dengan pada surah Al-Fatihah ayat 7 tadi, siratal ladzina an'amta. Jadi orang-orang yang senantiasa membuktikan ketakwaannya kepada Allah, membuktikan ketundukannya kepada Rasulullah, maka orang yang seperti ini, kata Allah, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah saya berikan nikmat. Nah, siapakah mereka? Lanjutan ayatnya mengatakan, an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Ini yang empat orang ini yang disebutkan oleh Allah yang telah diberikan nikmat iman, yang telah mendapatkan jaminan nikmat agama. Nah, di mana kita berada di sini? An'amallahu alaihim. Nah, kalau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan
memberikan tempat kepada kita bersama-sama mereka yang telah Allah berikan nikmat. Yang pertama an-nabiyyin. Ternyata ulama kita memberikan makna 4 orang inilah yang dijamin oleh Allah masuk surga. Jadi inilah 4 kunci untuk mendapatkan kenikmatan, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Yang pertama adalah an-nabiyyin. Orang yang telah mendapatkan nikmat agama, tingkatan tertinggi itu adalah an-nabiyyin. Kita tidak mungkin masuk di sini. Ini sudah sangat berat dan sangat tinggi, dan memang sudah tertutup khataman nabiyyin itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah merasa bahwa saya sampai pada tingkatan nabi. Oh tidak. Ini tingkatan tertinggi. Yang paling mendapatkan, yang paling merasakan nikmat iman agama itu adalah an-nabiyyin. Kita berat sampai di sini pada tingkatan level ini. Tapi ada level di bawahnya an-nabiyyin untuk masuk mendapatkan nikmat, baik nikmat di dunia maupun nikmat di akhirat. Apa di bawahnya nabi? An-nabiyyin adalah as-siddiqin. Nah, orang-orang yang as-siddiq, orang-orang yang senantiasa semua melihat yang Allah hamparkan di bumi ini, dia sudah melihat kebenaran itu. Itu as-siddiqin. Abu Bakar as-siddiq. Abu Bakar itu sahabat Nabi itu digelar as-siddiq. Kenapa? Karena apapun yang disampaikan oleh Nabi, apapun berita dari Nabi, dia langsung yakin dan percaya itu benar. Masuk akal, tidak masuk akal, yang paling pertama beriman dan percaya adalah Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar sudah melihat apapun yang disampaikan Nabi itu adalah kebenaran. Ada yang beranggapan bahwa as-siddiqin itu adalah orang-orang yang sudah melihat atau yang sudah terbuka hijab di depan matanya. Artinya, siapa yang mampu melihat di saat kita bersedekah, yang mampu melihat itu adalah mata iman. Siapa yang mampu melihat di saat kita dari rumah ke masjid mondar mandir, itu hal yang bukan hal yang mudah itu. Di saat azan berkumandang langsung tergerak hatinya untuk melangkah ke masjid, itu tidak mudah itu. Itu yang mampu melihat itu hanyalah orang-orang as-siddiq. Yang kita sedekahkan tadi, apakah dalam keyakinan kita orang-orang as-siddiqin itu adalah melihat bahwa apa yang saya sedekahkan inilah harta saya yang sesungguhnya, inilah uang saya yang sebenarnya. Jadi apa yang tadi kita sedekahkan itulah yang menunggu kita di akhirat. Ya. Tapi kadang-kadang kita ini sebahagian belum bisa mengaktifkan mata iman. Sangat berat. Seandainya kita semua ini sudah terbiasa mengaktifkan mata iman, saya yakin masjid raya ini tidak muat. Karena orang yang as-siddiqin itu di saat azan berkumandang, dia yang didengar itu bukan hanya panggilan salat, bukan hanya tanda waktu masuk, tapi azan itu adalah undangan Allah. Bayangkan kalau kita merasa diundang oleh Allah. Bayangkan kalau kita merasa dengan kebanggaan tersendiri kita diundang langsung oleh Allah.
bahwa yang mampu melihat itu hanyalah as-siddiqin. Jangankan itu, kita terkadang diundang saja Bapak Gubernur, undangan itu kita simpan baik-baik, bahkan ditempel di dinding, bangga dengan itu. Ini undangan dari gubernur atau undangan dari Pak Jokowi. Sudah tersebar bangganya. Tapi kita setiap hari diundang oleh Allah, kok tidak bangga? Nah, yang mampu melihat itu adalah mata iman, as-siddiqin. Kita terkadang nanti mau melakukan kebaikan di saat dijanjikan pahala yang begitu besar, dan bahkan itu pun terkadang setengah-setengah percaya. Andre Guruta sudah berkali-kali menyampaikan begitu banyak jaminan Allah yang Allah berikan kepada kita. Ada banyak sekali jaminan-jaminan terbaik. Kita hanya mendengar seolah-olah tidak percaya. Padahal ini kan ayat. Padahal itu adalah hadis. Ini Al-Quran, ayat-ayat Allah ini. Betapa banyak ayat-ayat Allah didahului dengan la raiba fih. Jangan ragu terhadap ayat Allah. Kalau setengah-setengah terhadap ayat-ayat Allah, berarti iman kita masih dipertanyakan. Diawali Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran ini la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, semua kebenaran. Pokoknya percaya, masuk akal, tidak masuk akal. Nah, contohnya kadang-kadang kita ini orang yang beriman, nanti dijanjikan, misalnya siapa yang rajin berjamaah, siapa yang hadir berjamaah subuh sebentar, itu dapat beras 1 karung. Saya yakin full ini masjid raya ini. Itu terkadang kita masih banyak mengaktifkan mata kepala, belum mengaktifkan mata iman. Andre Guruta kemari menjelaskan, siapa yang salat sunat 12 rakaat, yaitu salat rawatib 12 rakaat itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu kan ini hadisnya sahih. Itu disebutkan dalam hadis akan dibangunkan satu istana di dalam surga. Kalau setiap hari kita lakukan itu, berarti setiap hari ada rumah, ada istana di surga. Bayangkan kalau ini kita jaga baik-baik, ada perumahan tak di surga. Luar biasa. Jangan kita bayangkan perumahan di surga sama dengan di sini. Kecil di sini. Jadi an-nabiyyin, as-siddiqin, ini juga berat. Tapi kalau kita mampu masuk di dalam golongan ini, luar biasa. Tapi kalau tidak sanggup sampai pada tingkatan as-siddiqin, maka ada tingkatan yang ketiga. Jadi ini empat orang ini yang dijamin masuk surga. Kalau tidak ada masuk di sini, faja salama, jadi tamat surga. Kan ini kuncinya. Ada tingkatan yang ketiga, yaitu asy-syuhada, orang-orang yang syahid. Nah, syahid ini luas sekali maknanya. Bukan hanya dipahami bahwa syahid itu adalah orang-orang yang gugur di medan perang melawan atau membela agama Allah, tapi segala aktivitas kita ya dalam berjihad, ya dalam setiap hari kita senantiasa bekerja keras mencari ridha Allah, itu sudah jihad, itu syahid. Menuntut ilmu,
Ada tingkatan yang dibawanya lagi as-syuhada. Nah, ini pintu yang luas untuk kita masuk di dalamnya, yaitu as-salihin. Tingkatan yang keempat as-salihin. Kita tidak bisa masuk di an-nabiyyin, kita tidak bisa masuk as-siddiqin, kita tidak bisa masuk di as-syuhada. Upayakan kita berada di golongan as-salihin, orang-orang saleh. Nah, kalau tidak bisa masuk di sini, faja salama macilah ketongan nih. Karena inilah kunci terakhir kita bisa mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan. Jadi apa yang kita minta dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Ini yang kita minta. Seperti jalannya orang yang yaitu seperti jalannya orang, yaitu an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Siapakah orang saleh itu? Nah, pertanyaannya, siapakah orang saleh itu? Ulama kita memberikan tuntunan, orang saleh itu adalah orang yang lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Artinya orang yang saleh itu bukanlah orang yang tidak ada dosanya, bukanlah orang yang tidak ada kesalahannya, tapi orang yang saleh itu jauh lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Tapi di saat dia melakukan kesalahan, dia langsung bertaubat kepada Allah. Itu orang saleh. Was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini ayat inilah penjelasannya, potongan ayat 7 surah Al-Fatihah. Itu yang kita sering baca, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kita minta itu adalah nikmat agama, nikmat iman, bukan nikmat harta, bukan nikmat kekayaan, tapi nikmat agama. Karena inilah puncak dari segala kenikmatan. Nah, siapakah mereka? Yaitu orang an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Orang yang jauh lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Nah, dalam sebuah riwayat kita perlu hati-hati. Nah, kalau kita sudah masuk dalam golongan orang as-salihin, artinya sudah ada jaminan masuk surga. Tapi belum ada jaminan tidak masuk neraka. Kita sudah ada jaminan masuk surga, tapi belum ada jaminan tidak masuk neraka. Makanya Nabi mengajarkan satu doa, mungkin sudah saya sampaikan, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Itu dibaca 7 kali setiap selesai salat maghrib dan selesai salat subuh. Itu hadisnya dibaca 7 kali, bukan 3 kali, tapi 7 kali. Jangan maki tambah-tambah, jangan maki rubah-rubah. Nabi katakan 7 kali. Jangan lagi bertanya, boleh 3 kali. Kalau dokter berkata ini obat 3 kali 1, andre bawan nih, jadi semakutana boleh 1 kali 3. Nah, itulah dosisnya. Itu 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah. Itulah dosisnya yang disampaikan oleh Nabi. Jangan maki tambah-tambah lagi, bolehkah 50 kali, bolehkah? Nah, itulah yang disampaikan oleh Nabi. Dalam sebuah riwayat, yang manakah dikatakan orang-orang yang saleh, tapi ada 5 sifat yang jikalau kita miliki satu saja sifat ini, jangan harap kita masuk dalam golongan orang-orang saleh. Itu dalam riwayat disebutkan, laula bi khamsatin lasaran nasu kulluhum as-salihun. Sekiranya bukan 5 hal, maka seluruh manusia itu masuk dalam golongan orang-orang saleh. Sekiranya bukan 5 ini,
maka orang masuk golongan orang-orang saleh. Satu saja kita miliki sifat ini, jangan harap masuk dalam golongan orang saleh. Yang pertama, ada yang mengatakan ini riwayat dari Sayyidina Ali. Yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Orang yang merasa puas terhadap kebodohannya. Sudah artinya orang yang tidak mau belajar. Ini loh mak guru. Jadi orang yang saleh itu adalah orang yang selalu mau belajar. Bukanlah orang yang saleh itu, maaf, yang senantiasa pakaiannya ya mengagumkan, sorban, tasbih diseret. Kan itu orang saleh. Bahkan Nabi menegur seorang sahabat yang kerjanya hanya salat, tinggal saja salat, itu bukan orang saleh. Bahkan dalam riwayat yang lain, Umar bin Khattab menegur seseorang yang hanya tinggal di masjid, kerjanya salat, sudah memberi salam, salat lagi dan seterusnya. Pagi begitu juga datang Umar menegur, digaga jamaah-jamaahmu, kenapa kerjamu hanya salat? Apa jawaban dia? Ya, saya hanya salat karena sudah ada saudara saya yang menanggung hidup saya dan keluarga saya. Apa kata Umar? Saudaramu itu lebih saleh daripada kamu. Saudaramu yang menanggung hidup kamu itu lebih saleh daripada kamu. Jadi kesalehan itu tidak dilihat siapa yang paling banyak dalam melakukan hablum minallah. Al-qana'atu bil jahli, yang begini banyak, merasa puas terhadap kebodohannya. Ini sing alai nama dongo, tidak tahu dirinya bodoh dan tidak mau belajar. Banyak sekali yang harus kita tahu. Dia sudah tidak tahu, tidak mau cari tahu apa yang dia tidak tahu. Nah, ini yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Maka dari itu, mari teruslah kita belajar karena Al-Quran ini memang harus digali terus. Al-Quran ini ibarat sumur yang semakin digali akan bermunculan mata air yang baru. Jadi kata ulama kita, Prof. Quraisy Shihab, itu Al-Quran, kita mengkaji hari ini ayat yang sama, kita akan menemukan makna yang berbeda dengan apa yang kita kaji kemarin. Jadi semakin kita kaji, seperti batu kristal yang memancarkan cahaya yang berbeda-beda dari setiap sudutnya. Seperti itulah Al-Quran. Semakin digali, semakin memunculkan mata air yang baru. As-salihin, orang yang saleh adalah orang yang senantiasa mau belajar, tidak merasa dirinya yang paling benar, tidak merasa dirinya atau tidak merasa puas terhadap kebodohannya. Makanya orang yang semakin belajar itu, maka semakin dia sadar betapa bodohnya dirinya. Makanya jangan keheran kalau ada orang yang sudah S1 mau lagi S2, sudah S2 mau lagi S3. Kenapa? Semakin bodoh. Dia semakin merasa bodoh kalau semakin sekolah. Artinya dia semakin banyak yang harus dia ingin tahu. Yang kedua, racunnya orang saleh, al-hirsu. Al-hirsu itu adalah terlalu rakus terhadap dunia. Ya, silahkan kita mengejar dunia, tapi jangan lupakan nasib kita di akhirat. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah akhiratmu, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Kejarlah nasibmu di dunia, tapi jangan lupakan nasibmu di akhirat.
ada keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Makanya Nabi katakan, orang yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang sibuk dengan dunianya tapi tidak melupakan akhiratnya, sibuk dengan akhiratnya tapi tidak lupa dengan dunianya. Khairukum man taraka dunyahu li akhiratihi wala dunyahu li akhiratihi. Al-hirsu, jangan terlalu rakus terhadap dunia. Itu dalam Al-Quran, nama-nama surah kita kenal 114 surah. Itu semuanya ada namanya. Dan semua nama-nama dalam Al-Quran itu ada maknanya. Dan makna-maknanya itu mengandung nasihat. Antara lain, dalam Al-Quran itu ada surah nama-nama binatang kecil, ada nama-nama binatang besar. Binatang kecil antara lain ada surah semut, ada surah lebah, ada surah laba-laba. Nama-nama binatang besar ada surah sapi, ada surah unta, ada surah gajah, surah al-fil, ya, ada al-baqarah. Ada surah nama-nama binatang kecil, semut misalnya. Salah satu nasihat atau makna dari surah An-Naml yaitu mengajak kita bahwa hai manusia, di sekitar kamu itu ada binatang kecil yang namanya semut. Ada sifatnya semut yang jangan sekali-kali kamu miliki. Apa salah satu sifatnya semut yang tidak boleh kita miliki? Yaitu rakus, mengoah. Apa buktinya? Ternyata semut itu, jamaah yang dimuliakan Allah, umurnya sangat pendek. Ponco umurnya. Ada yang mengatakan tidak sampai sebulan, itu sudah mengering, sudah mati sendiri. Tapi apa yang terjadi? Semut itu kerjanya apa? Mondar mandir dari kesana kemari kesana. Yerbau nafigau. Kerjanya hanya mondar mandir kesana kemari. Ternyata yang dikejar itu hanya satu, makanan. Yang dikejar hanya makanan, dan itu yang dikumpulkan setiap hari. Ditumpuk-tumpuk makanan itu. Bahkan di sarangnya itu bertumpuk makanan. Yang jumlah makanan itu ternyata lebih banyak daripada jumlah umurnya sendiri. Itu yang namanya al-hirs. Biar dia makan berbulan-bulan tidak habis itu makanannya. Karena memang itu hanya kerjanya. Dan yang paling parah lagi, begitu rakusnya semut, kadang-kadang kita menemukan semut mengangkat makanan yang lebih besar daripada badannya sendiri. Biasa kita minta beras. Kenapa itu beras? Jalan-jalan. Oh, ternyata ada semut di situ di bawahnya. Ternyata dia mengangkat makanan yang jauh lebih besar daripada badannya sendiri. Mengajarkan kita, wahai manusia, kalau kau mau mengoah, kalau kau mau al-hirs, terlambat. Semut sudah jauh, sudah lebih dulu mengoah. Jangan contohi semut. Silahkan kita sibuk dengan dunia, mengejar harta, silahkan. Bahkan salah kalau ada orang yang tidak mau bekerja, tidak mau mengejar harta. Tapi jangan lupakan kewajibanmu kepada Allah. Keberkahan dalam sebuah riwayat disebutkan, innallaha qad ya'tikan ni'mah wa la ya'tikal barakah. Sesungguhnya Allah itu memberikan nikmat kepada kita dalam bentuk apapun, harta, kekayaan, kesehatan dan seterusnya. Tapi Allah tidak mengikutkan nikmat itu dengan keberkahan. Apa sebabnya? Li'anna akhazta an-ni'mata wa taraktal mun'ima. Karena kita ini sebahagian kadang hanya mengambil nikmat dari Allah tapi melupakan yang memberikan nikmat. Yang lalu saya sudah sampaikan bahwa
ngerakir fuang Allah Ta'ala riwat tutta masenang, ni ngerakir tumatu fuang Allah Ta'ala riwat tutta masusah. Itu yang kedua, jangan sampai kita punya sifat al-hirs, terlalu rakus terhadap dunia. Ada yang ketiga, jangan merasa orang saleh kalau punya sifat yang ketiga. Apa itu? Al-bakhil, maseke. Oh, orang itu luar biasa alimnya, salatnya luar biasa, tahajud luar biasa, mondar-mandir ke masjid, tapi liwat seke. Oh, bukan orang saleh itu. Kata Nabi, kikir al-bakhil itu jauh dari manusia tapi dekat ke neraka. Hati-hati. Dalam Al-Quran ada dua kata yang bermakna kikir. Yang pertama al-bakhil, yang kedua asyuhu. Kalau al-bakhil, kikir, dan kikirnya bukan hanya kepada orang, tapi kikir juga kepada dirinya sendiri. Engkau tu tahu masih kek kau tahu tapi kalau dirinya dia masih kek. Oh, pokoknya kalau dia, ayo kita makan lagi di luar, panggil istrinya, panggil anak-anaknya, pokoknya tak ciri-ciri dino tu anak-anak. Tapi ada satu dalam Al-Quran, asyuhu juga bermakna kikir. Itu bukan hanya kikir kepada orang, tapi kepada dirinya juga dia kikir. Nasiki ketua lena, kepada dirinya saja dia kikir, apalagi kepada orang. Ini kikir kodrat, apa kikir dua kali lipat. Ini lebih bahaya lagi nih. Oh, luar biasa, banyak hartanya, tapi luar biasa, malalang lo pasar butung. Lagi malalang, kenapa kita jalan kaki? Menghemat. Ada Grab, ada bentor. Kenapa kita tidak menghemat? Bayangkan 20.000 dah fikir kisi 20.000. Ke pasar, melopi soro pasai, mau tutup pasar baru ke pasar. Kenapa? Murah-murah beda ikan kalau mau tutup. Cocok ni murah tapi bonyok ton itu. Ina seke kang alina. Pokoknya bukan hanya kikir kepada orang, asyu al-bakhil. Kemudian ar-riya. Jangan kita pernah merasa diri orang saleh, masuk dalam golongan orang saleh, dan ini tingkatan terakhir dari an-nabiyyin, as-siddiqin, as-syuhada, as-salihin. Tidak ada lagi di bawahnya. Hanya ini jalan keluarnya kita. Hanya ini jalan kita untuk bisa masuk surga. As-salihin. Ar-riya, mau dilihat, melakukan kebaikan karena mau dipuji. Banyak sekali. Kita tahu ini artinya ar-riya ini lawan daripada ikhlas. Kunci ibadah kita diterima Allah adalah ikhlas. Tapi kapan riya, jangan harap ibadah kita diterima Allah. Kemudian ar-riya yang terakhir adalah al-ajabu bir-ra'yi. Al-ajabu bir-ra'yi yaitu orang yang merasa paling benar, merasa pendapatnya lah yang paling benar. Orang lain merasa, orang lain dianggap salah semua. Nah, ini banyak sekali. Ini bertebaran ini. Sudah merasa dirinya paling hebat, paling benar. Ar-ra'yu bil ajabi, bangga dengan pendapatnya sendiri. Itu bukanlah orang yang saleh. Jadi menerima pendapat orang lain dan tidak merasa dirinya lah, pendapatnya lah yang paling benar, itulah orang-orang yang saleh. Ini yang kita minta. Jadi ternyata kandungan surah Al-Fatihah ini yang sepotong, yang tidak sampai satu ayat ini, siratal ladzina an'amta alaihim, ini yang kita minta. Ini luar biasa kandungannya ini, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat agama, nikmat iman, seperti orang yang engkau berikan nikmat, yaitu an-nabiyyin, as-sadiq, as-siddiq, as-syuhada, as-salihin. Dan kata Allah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya,
Maksudnya siapa yang mampu mendapatkan tingkat kesalehan, maka Allah akan memberikan tempat dan mereka akan bersama-sama para nabi, para as-siddiqin, para as-syuhada, as-salihin. Nah, ini as-salihin, mari kita upayakan kita masuk dalam golongan ini. Intinya adalah lakukan saja perintah-perintah Allah dan hindari 5 sifat ini. Hindari 5 sifat ini, salah satunya saja kalau kita sudah miliki, maka kita akan keluar dari golongan orang-orang yang saleh. Mungkin inilah yang sempat kami sampaikan. Semoga kita semua masuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang saleh. Tadi hadis yang saya sampaikan kita amalkan. Kita baca setiap selesai salat maghrib, Allahumma ajirni minan nar 7 kali, Allahumma ajirni minan nar 7 kali sesudah salat subuh dan sesudah salat maghrib. Siapa yang membaca ini, kata Rasulullah, dan kalau dia mati setelah salat maghrib, artinya malam itu sampai terbit fajar, maka Allah telah mencatatnya masuk surga tanpa transit di neraka. Siapa yang membaca ini 7 kali sesudah salat subuh, maka kalau memang dia meninggal pada saat itu, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu Allah sudah mencatatnya bahwa dia telah masuk surga tanpa transit di neraka. Demikian, wallahu hadi ila siratil mustaqim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, merupakan kebahagiaan dan kegembiraan tersendiri sebagai hamba Allah yang beriman, yang apabila setiap waktu, setiap saat kita masih mampu menghadiri dan melaksanakan undangan-undangan Allah. Demikianlah saat ini kita seluruh hamba Allah yang beriman ini dengan ikhlas dan rela kita tinggalkan sejenak kesibukan kita untuk kita kembali membuktikan iman kita kepada Allah dengan melaksanakan dan menghadiri undangan dan perintah Allah, yaitu kita tadi setelah selesai bersama-sama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan insyaAllah kita menantikan waktu salat isya secara berjamaah. Kesempatan antara maghrib isya ini jamaah Masjid Raya yang dimuliakan Allah, yang seharusnya mengisi pengajian kitab malam hari ini adalah Syekhul Al-Kiram Prof. Andre Gurta, Profesor Najamuddin, tapi beliau berhalangan
Kami diamanahkan mengisi kesempatan yang singkat ini. Kita kembali merenungkan satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah kita sering berdoa dengan doa Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu doa. Kemudian ayat selanjutnya, jalan yang lurus yang bagaimana yang kita minta. Pada ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, ini yang akan kita bahas sedikit. Nikmat apa yang kita minta? Tadi, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, kita ini kadang memahami nikmat itu adalah hal-hal yang menyenangkan. Apakah itu harta, kekayaan yang melimpah, jabatan, kedudukan, ataupun kesehatan? Iya, itu nikmat. Tapi kalau semua itu tidak didasari dengan nikmat iman atau agama, maka semua itu bukan menjadi nikmat, tapi malah justru menjadi nikmah atau jalan yang menyebabkan kita mendapatkan kecelakaan. Jadi nikmat yang dimaksud di sini adalah nikmat agama, nikmat iman. Inilah sumber dari seluruh nikmat. Makanya sering kita mendengar nikmat yang paling tinggi itu adalah nikmat iman. Nah, kalau semua didasari dengan iman, apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, semua akan terasa nikmat. Tapi kalau betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kalau kita tidak dasari dengan nikmat atau tidak didasari dengan agama dan iman, itu juga akan tidak terasa nikmat. Makanya siratal ladzina an'amta alaihim, ini yang kita sering minta. Makanya surah Al-Fatihah itu bagian daripada doa yang paling afdal. Itu dalam hadis, afdalud du'a alhamdulillah. Jadi semulia-mulia doa itu adalah alhamdulillah atau surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Fatihah itu ada doa, ada permintaan yang luar biasa, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, ternyata ayat ini dijelaskan pada surah yang lain. Pada ayat yang lain itu disebutkan dalam surah yang lain, may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah telah berikan nikmat atas mereka. Nah, siapakah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat iman ini? Nah, yang dimaksud dalam ayat ini sama dengan pada surah Al-Fatihah ayat 7 tadi, siratal ladzina an'amta. Jadi orang-orang yang senantiasa membuktikan ketakwaannya kepada Allah, membuktikan
ketundukannya kepada Rasulullah, maka orang yang seperti ini, kata Allah, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah saya berikan nikmat. Nah, siapakah mereka? Lanjutan ayatnya mengatakan, an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Ini yang empat orang ini yang disebutkan oleh Allah yang telah diberikan nikmat iman, yang telah mendapatkan jaminan nikmat agama. Nah, di mana kita berada di sini? An'amallahu alaihim. Nah, kalau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan tempat kepada kita bersama-sama mereka yang telah Allah berikan nikmat. Yang pertama, an-nabiyyin. Ternyata ulama kita memberikan makna empat orang inilah yang dijamin oleh Allah masuk surga. Jadi inilah empat kunci untuk mendapatkan kenikmatan, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Yang pertama adalah an-nabiyyin, orang yang telah mendapatkan nikmat agama. Tingkatan tertinggi itu adalah an-nabiyyin. Kita tidak mungkin masuk di sini. Ini sudah sangat berat dan sangat tinggi, dan memang sudah tertutup khataman nabiyyin itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah merasa bahwa saya sampai pada tingkatan nabi. Oh tidak. Ini tingkatan tertinggi. Yang paling mendapatkan, yang paling merasakan nikmat iman agama itu adalah an-nabiyyin. Kita berat sampai di sini pada tingkatan level ini. Tapi ada level di bawahnya an-nabiyyin untuk masuk mendapatkan nikmat, baik nikmat di dunia maupun nikmat di akhirat. Apa di bawahnya an-nabiyyin adalah as-siddiqin. Nah, orang-orang yang as-siddiq, orang-orang yang senantiasa semua melihat yang Allah hamparkan di bumi ini, dia sudah melihat kebenaran itu. Itu as-siddiqin. Abu Bakar as-siddiq. Abu Bakar itu sahabat Nabi itu digelar as-siddiq. Kenapa? Karena apapun yang disampaikan oleh Nabi, apapun berita dari Nabi, dia langsung yakin dan percaya itu benar. Masuk akal, tidak masuk akal, yang paling pertama beriman dan percaya adalah Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar sudah melihat apapun yang disampaikan Nabi itu adalah kebenaran. Ada yang beranggapan bahwa as-siddiqin itu adalah orang-orang yang sudah melihat atau yang sudah terbuka hijab di depan matanya. Artinya, siapa yang mampu melihat di saat kita bersedekah, yang mampu melihat itu adalah mata iman. Siapa yang mampu melihat di saat kita dari rumah ke masjid mondar-mandir, itu hal yang bukan hal yang mudah itu. Di saat azan berkumandang langsung tergerak hatinya untuk melangkah ke masjid, itu tidak mudah itu. Itu yang mampu melihat itu hanyalah orang-orang as-siddiq. Yang kita sedekahkan tadi, apakah dalam keyakinan kita orang-orang as-siddiqin itu adalah melihat bahwa apa yang saya sedekahkan inilah harta saya yang sesungguhnya, inilah uang saya yang sebenarnya. Jadi apa yang tadi kita sedekahkan itulah yang menunggu kita di akhirat.
Tapi kadang-kadang kita ini sebahagian belum bisa mengaktifkan mata iman. Sangat berat. Seandainya kita semua ini sudah terbiasa mengaktifkan mata iman, saya yakin Masjid Raya ini tidak muat. Karena orang yang as-siddiqin itu di saat azan berkumandang, dia yang didengar itu bukan hanya panggilan salat, bukan hanya tanda waktu masuk, tapi azan itu adalah undangan Allah. Bayangkan kalau kita merasa diundang oleh Allah. Bayangkan kalau kita merasa dengan kebanggaan tersendiri kita diundang langsung oleh Allah. Bahwa yang mampu melihat itu hanyalah as-siddiqin. Jangankan itu, kita terkadang diundang saja Bapak Gubernur, undangan itu kita simpan baik-baik, bahkan ditempel di dinding. Bangga dengan itu. Ini undangan dari gubernur atau undangan dari Pak Jokowi. Sudah tersebar bangganya. Tapi kita setiap hari diundang oleh Allah, kok tidak bangga? Nah, yang mampu melihat itu adalah mata iman, as-siddiqin. Kita terkadang nanti mau melakukan kebaikan di saat dijanjikan pahala yang begitu besar, dan bahkan itu pun terkadang setengah-setengah percaya. Andre Gurutta sudah berkali-kali menyampaikan begitu banyak jaminan Allah yang Allah berikan kepada kita. Ada banyak sekali jaminan-jaminan terbaik. Kita hanya mendengar seolah-olah tidak percaya. Padahal ini kan ayat. Padahal itu adalah hadis. Ini Al-Quran, ayat-ayat Allah ini. Betapa banyak ayat-ayat Allah didahului dengan la raiba fih. Jangan ragu terhadap ayat Allah. Kalau setengah-setengah terhadap ayat-ayat Allah, berarti iman kita masih dipertanyakan. Di awali Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran ini la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, semua kebenaran. Pokoknya percaya, masuk akal, tidak masuk akal. Nah, contohnya kadang-kadang kita ini orang yang beriman, nanti dijanjikan, misalnya siapa yang rajin berjamaah, siapa yang hadir berjamaah subuh sebentar, itu dapat beras 1 karung. Saya yakin full ini Masjid Raya ini. Itu terkadang kita masih banyak mengaktifkan mata kepala, belum mengaktifkan mata iman. Andre Gurutta kemari menjelaskan, siapa yang salat sunat 12 rakaat, yaitu salat rawatib 12 rakaat itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu kan ini hadisnya sahih. Itu disebutkan dalam hadis akan dibangunkan 1 istana di dalam surga. Kalau setiap hari kita lakukan itu, berarti setiap hari ada rumah, ada istana di surga. Bayangkan kalau ini kita jaga baik-baik, ada perumahan tak di surga. Luar biasa. Jangan kita bayangkan perumahan di surga sama dengan di sini. Kecil di sini. Jadi an-nabiyyin, as-siddiqin, ini juga berat. Tapi kalau kita mampu masuk di dalam golongan ini, luar biasa. Tapi kalau tidak sanggup sampai pada tingkatan as-siddiqin, maka ada tingkatan yang ketiga.
Jadi ini empat orang ini yang dijamin masuk surga. Kalau tidak ada kita masuk di sini, faja salama, jadi tamat surga. Karena ini kuncinya. Ada tingkatan yang ketiga, yaitu asyuhada, orang-orang yang syahid. Nah, syahid ini luas sekali maknanya. Bukan hanya dipahami bahwa syahid itu adalah orang-orang yang gugur di medan perang melawan atau membela agama Allah, tapi segala aktivitas kita ya dalam berjihad, ya dalam setiap hari kita senantiasa bekerja keras mencari ridha Allah, itu sudah jihad, itu syahid. Menuntut ilmu, ada tingkatan yang dibawanya lagi asyuhada. Nah, ini pintu yang luas untuk kita masuk di dalamnya, yaitu as-salihin. Tingkatan yang keempat as-salihin. Kita tidak bisa masuk di an-nabiyyin, kita tidak bisa masuk as-siddiqin, kita tidak bisa masuk di asyuhada. Upayakan kita berada di golongan as-salihin, orang-orang saleh. Nah, kalau tidak bisa masuk di sini, faja salama, macilah ketongan nih. Karena inilah kunci terakhir kita bisa mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan. Jadi apa yang kita minta dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Ini yang kita minta. Seperti jalannya orang yang yaitu seperti jalannya orang, yaitu an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Siapakah orang saleh itu? Nah, pertanyaannya, siapakah orang saleh itu? Ulama kita memberikan tuntunan, orang saleh itu adalah orang yang lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Artinya orang yang saleh itu bukanlah orang yang tidak ada dosanya, bukanlah orang yang tidak ada kesalahannya, tapi orang yang saleh itu jauh lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Tapi di saat dia melakukan kesalahan, dia langsung bertaubat kepada Allah. Itu orang saleh. Was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini ayat inilah penjelasannya, potongan ayat 7 surah Al-Fatihah. Itu yang kita sering baca, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kita minta itu adalah nikmat agama, nikmat iman, bukan nikmat harta, bukan nikmat kekayaan, tapi nikmat agama. Karena inilah puncak dari segala kenikmatan. Nah, siapakah mereka? Yaitu orang an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Orang yang jauh lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Nah, dalam sebuah riwayat kita perlu hati-hati. Nah, kalau kita sudah masuk dalam golongan orang as-salihin, artinya sudah ada jaminan masuk surga. Tapi belum ada jaminan tidak masuk neraka. Kita sudah ada jaminan masuk surga, tapi belum ada jaminan tidak masuk neraka. Makanya Nabi mengajarkan satu doa, mungkin sudah saya sampaikan, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Itu dibaca 7 kali setiap selesai salat maghrib dan selesai salat subuh. Itu hadisnya dibaca 7 kali, bukan 3 kali, tapi 7 kali. Jangan maki tambah-tambah, jangan maki rubah-rubah. Nabi katakan 7 kali. Jangan lagi bertanya, boleh 3 kali. Kalau dokter berkata ini obat 3 kali 1, andre bawan nih, jadi semakutana boleh 1 kali 3. Nah, itulah dosisnya.
Itu 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah. Itulah dosisnya yang disampaikan oleh Nabi. Jangan lagi tambah-tambah lagi, bolehkah 50 kali, bolehkah? Nah, itulah yang disampaikan oleh Nabi. Dalam sebuah riwayat, yang manakah dikatakan orang-orang yang saleh, tapi ada 5 sifat yang jikalau kita miliki satu saja sifat ini, jangan harap kita masuk dalam golongan orang-orang saleh. Itu dalam riwayat disebutkan, laula bi khamsatin lasaran nasu kulluhum as-salihun. Sekiranya bukan 5 hal, maka seluruh manusia itu masuk dalam golongan orang-orang saleh. Sekiranya bukan 5 ini, maka orang masuk golongan orang-orang saleh. Satu saja kita miliki sifat ini, jangan harap masuk dalam golongan orang saleh. Yang pertama, ada yang mengatakan ini riwayat dari Sayyidina Ali. Yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Orang yang merasa puas terhadap kebodohannya. Sudah, artinya orang yang tidak mau belajar, ini loh maguru. Jadi orang yang saleh itu adalah orang yang selalu mau belajar. Bukanlah orang yang saleh itu, maaf, yang senantiasa pakaiannya ya mengagumkan, sorban, tasbih diseret. Kan itu orang saleh. Bahkan Nabi menegur seorang sahabat yang kerjanya hanya salat, tinggal saja salat, itu bukan orang saleh. Bahkan dalam riwayat yang lain, Umar bin Khattab menegur seseorang yang hanya tinggal di masjid, kerjanya salat, sudah memberi salam, salat lagi, dan seterusnya. Pagi begitu juga, datang Umar menegur, digaga jamaah-jamaahmu, kenapa kerjamu hanya salat? Apa jawaban dia? Ya, saya hanya salat karena sudah ada saudara saya yang menanggung hidup saya dan keluarga saya. Apa kata Umar? Saudaramu itu lebih saleh daripada kamu. Saudaramu yang menanggung hidup kamu itu lebih saleh daripada kamu. Jadi kesalehan itu tidak dilihat siapa yang paling banyak dalam melakukan hablum minallah. Al-qana'atu bil jahli, yang begini banyak, merasa puas terhadap kebodohannya. Ini sing alai nama dongo, tidak tahu dirinya bodoh dan tidak mau belajar. Banyak sekali yang harus kita tahu. Dia sudah tidak tahu, tidak mau cari tahu apa yang dia tidak tahu. Nah, ini yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Maka dari itu, mari teruslah kita belajar karena Al-Quran ini memang harus digali terus. Al-Quran ini ibarat sumur yang semakin digali akan bermunculan mata air yang baru. Jadi kata ulama kita, Prof. Quraish Shihab, itu Al-Quran, kita mengkaji hari ini ayat yang sama, kita akan menemukan makna yang berbeda dengan apa yang kita kaji kemarin. Jadi semakin kita kaji, seperti batu kristal yang memancarkan cahaya yang berbeda-beda dari setiap sudutnya. Seperti itulah Al-Quran. Semakin digali, semakin memunculkan mata air yang baru. As-salihin, orang yang saleh adalah orang yang senantiasa mau belajar, tidak merasa dirinya yang paling benar, tidak merasa dirinya atau tidak merasa puas terhadap kebodohannya. Makanya orang yang semakin belajar itu, maka semakin dia sadar betapa bodohnya dirinya.
Makanya jangan heran kalau ada orang yang sudah S1 mau lagi S2, sudah S2 mau lagi S3. Kenapa? Semakin bodoh, dia semakin merasa bodoh kalau semakin sekolah. Artinya dia semakin banyak yang harus dia ingin tahu. Yang kedua, racunnya orang saleh al-hirsu. Al-hirsu itu adalah terlalu rakus terhadap dunia. Ya, silahkan kita mengejar dunia, tapi jangan lupakan nasib kita di akhirat. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah akhiratmu, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Kejarlah nasibmu di dunia, tapi jangan lupakan nasibmu di akhirat. Ada keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Makanya Nabi katakan, orang yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang sibuk dengan dunianya tapi tidak melupakan akhiratnya, sibuk dengan akhiratnya tapi tidak lupa dengan dunianya. Khairukum man taraka dunyahu li akhiratihi wala dunyahu li akhiratihi. Al-hirsu, jangan terlalu rakus terhadap dunia. Itu dalam Al-Quran, nama-nama surah kita kenal 114 surah. Itu semuanya ada namanya. Dan semua nama-nama dalam Al-Quran itu ada maknanya. Dan makna-maknanya itu mengandung nasihat. Antara lain, dalam Al-Quran itu ada surah nama-nama binatang kecil, ada nama-nama binatang besar. Binatang kecil antara lain ada surah semut, ada surah lebah, ada surah laba-laba. Nama-nama binatang besar ada surah sapi, ada surah unta, ada surah gajah, surah al-fil, ya, ada al-baqarah, ada surah nama-nama binatang kecil, semut misalnya. Salah satu nasihat atau makna dari surah An-Naml yaitu mengajak kita bahwa hai manusia, di sekitar kamu itu ada binatang kecil yang namanya semut. Ada sifatnya semut yang jangan sekali-kali kamu miliki. Apa salah satu sifatnya semut yang tidak boleh kita miliki? Yaitu rakus, mengoah. Apa buktinya? Ternyata semut itu, jamaah yang dimuliakan Allah, umurnya sangat pendek. Ponca umurnya. Ada yang mengatakan tidak sampai sebulan, itu sudah mengering, sudah mati sendiri. Tapi apa yang terjadi? Semut itu kerjanya apa? Mondar-mandir dari kesana kemari kesana. Yerbau nafigau. Kerjanya hanya mondar-mandir kesana kemari. Ternyata yang dikejar itu hanya satu, makanan. Yang dikejar hanya makanan, dan itu yang dikumpulkan setiap hari. Ditumpuk-tumpuk makanan itu. Bahkan di sarangnya itu bertumpuk makanan. Yang jumlah makanan itu ternyata lebih banyak daripada jumlah umurnya sendiri. Itu yang namanya al-hirs. Biar dia makan berbulan-bulan tidak habis itu makanannya, karena memang itu hanya kerjanya. Dan yang paling parah lagi, begitu rakusnya semut, kadang-kadang kita menemukan semut mengangkat makanan yang lebih besar daripada badannya sendiri. Biasa kita minta beras, kenapa itu beras? Jalan-jalan, oh ternyata ada semut di situ di bawahnya. Ternyata dia mengangkat makanan yang jauh lebih besar daripada badannya sendiri. Mengajarkan kita, wahai manusia, kalau kau mau mengoah, kalau kau mau al-hirs, terlambat. Semut sudah jauh, sudah lebih dulu mengoah.
Jangan contohi semut. Silahkan kita sibuk dengan dunia, mengejar harta, silahkan. Bahkan salah kalau ada orang yang tidak mau bekerja, tidak mau mengejar harta. Tapi jangan lupakan kewajibanmu kepada Allah. Keberkahan dalam sebuah riwayat disebutkan, innallaha qad ya'tikan ni'mah wa la ya'tikal barakah. Sesungguhnya Allah itu memberikan nikmat kepada kita dalam bentuk apapun, harta, kekayaan, kesehatan dan seterusnya. Tapi Allah tidak mengikutkan nikmat itu dengan keberkahan. Apa sebabnya? Li'anna akhazta an-ni'mata wa taraktal mun'ima. Karena kita ini sebahagian kadang hanya mengambil nikmat dari Allah tapi melupakan yang memberikan nikmat. Yang lalu saya sudah sampaikan bahwa ari ngerakir fuang Allah Ta'ala riwat tutta masenang, ni ngerakir tumatu fuang Allah Ta'ala riwat tutta masusah. Itu yang kedua. Jangan sampai kita punya sifat al-hirs, terlalu rakus terhadap dunia. Ada yang ketiga, jangan merasa orang saleh kalau punya sifat yang ketiga. Apa itu? Al-bakhil, masekke. Oh, orang itu luar biasa alimnya, salatnya luar biasa, tahajud luar biasa, mondar mandir ke masjid, tapi liwat seke. Oh, bukan orang saleh itu. Kata Nabi, kikir al-bakhil itu jauh dari manusia tapi dekat ke neraka. Hati-hati. Dalam Al-Quran ada dua kata yang bermakna kikir. Yang pertama al-bakhil, yang kedua asyuhu. Kalau al-bakhil, kikir, dan kikirnya bukan hanya kepada orang, tapi kikir juga kepada dirinya sendiri. Engkau tu tahu maseke kau tahu tapi kalau dirinya dia nama seke. Oh, pokoknya kalau dia, ayo kita makan lagi di luar, panggil istrinya, panggil anak-anaknya, pokoknya tak ciri-ciri dino tu anaknya. Tapi ada satu dalam Al-Quran, asyuhu juga bermakna kikir. Itu bukan hanya kikir kepada orang, tapi kepada dirinya juga dia kikir. Nasiki ketua alena. Kepada dirinya saja dia kikir, apalagi kepada orang. Ini kikir kodrat, apa kikir dua kali lipat. Ini lebih bahaya lagi nih. Oh, luar biasa, banyak hartanya, tapi luar biasa malalang lo pasar butung. Lagi malalang, kenapa kita jalan kaki? Menghemat. Ada Grab, ada bentor. Kenapa kita tidak menghemat? Bayangkan 20.000 dah fikir ke si 20.000. Ke pasar, melopi soro pasai, mau tutup pasar baru ke pasar. Kenapa? Murah-murah beda ikan kalau mau tutup. Cocok ni murah tapi bonyok ton itu. Nah, sekian alina. Pokoknya bukan hanya kikir kepada orang, asyu al-bakhil. Kemudian ar-riya. Jangan kita pernah merasa diri orang saleh, masuk dalam golongan orang saleh, dan ini tingkatan terakhir dari an-nabiyyin, as-siddiqin, as-syuhada, as-salihin. Tidak ada lagi di bawahnya. Hanya ini jalan keluarnya kita. Hanya ini jalan kita untuk bisa masuk surga. As-salihin. Ar-riya, mau dilihat, melakukan kebaikan karena mau dipuji. Banyak sekali. Kita tahu ini artinya ar-riya ini lawan daripada ikhlas. Kunci ibadah kita diterima Allah adalah ikhlas. Tapi kapan riya? Jangan harap ibadah kita diterima Allah. Kemudian ar-riya yang terakhir adalah al-ajabu bir-ra'yi. Al-ajabu bir-ra'yi yaitu orang yang merasa paling benar, merasa pendapatnya lah yang paling benar. Orang lain merasa, orang lain dianggap salah semua.
Nah, ini banyak sekali. Ini bertebaran ini. Sudah merasa dirinya paling hebat, paling benar. Ar-ra'yu bil ajabi, bangga dengan pendapatnya sendiri. Itu bukanlah orang yang saleh. Jadi menerima pendapat orang lain dan tidak merasa dirinya lah, pendapatnya lah yang paling benar, itulah orang-orang yang saleh. Ini yang kita minta. Jadi ternyata kandungan surah Al-Fatihah ini yang sepotong, yang tidak sampai satu ayat ini, siratal ladzina an'amta alaihim, ini yang kita minta. Ini luar biasa kandungannya ini, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat agama, nikmat iman, seperti orang yang engkau berikan nikmat, yaitu an-nabiyyin, as-sadiq, as-siddiq, asy-syuhada, as-shalihin. Dan kata Allah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya siapa yang mampu mendapatkan tingkat kesalehan, maka Allah akan memberikan tempat dan mereka akan bersama-sama para nabi, para as-siddiqin, para as-syuhada, as-salihin. Nah, ini as-salihin, mari kita upayakan kita masuk dalam golongan ini. Intinya adalah lakukan saja perintah-perintah Allah dan hindari 5 sifat ini. Hindari 5 sifat ini, salah satunya saja kalau kita sudah miliki, maka kita akan keluar dari golongan orang-orang yang saleh. Mungkin inilah yang sempat kami sampaikan. Semoga kita semua masuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang saleh. Tadi hadis yang saya sampaikan kita amalkan. Kita baca setiap selesai salat maghrib, Allahumma ajirni minan nar 7 kali, Allahumma ajirni minan nar 7 kali sesudah salat subuh dan sesudah salat maghrib. Siapa yang membaca ini, kata Rasulullah, dan kalau dia mati setelah salat maghrib, artinya malam itu sampai terbit fajar, maka Allah telah mencatatnya masuk surga tanpa transit di neraka. Siapa yang membaca ini 7 kali sesudah salat subuh, maka kalau memang dia meninggal pada saat itu, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu Allah sudah mencatatnya bahwa dia telah masuk surga tanpa transit di neraka. Demikian, wallahu hadi ila siratil mustaqim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, merupakan kebahagiaan dan kegembiraan tersendiri sebagai hamba Allah yang beriman, yang apabila setiap waktu, setiap saat kita masih mampu menghadiri dan melaksanakan undangan-undangan Allah. Demikianlah saat ini kita seluruh hamba Allah yang beriman ini dengan ikhlas dan rela kita tinggalkan sejenak kesibukan kita,
untuk kita kembali membuktikan iman kita kepada Allah dengan melaksanakan dan menghadiri undangan dan perintah Allah, yaitu kita tadi setelah selesai bersama-sama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan insyaAllah kita menantikan waktu salat isya secara berjamaah. Kesempatan antara maghrib isya ini jamaah Masjid Raya yang dimuliakan Allah, yang seharusnya mengisi pengajian kita malam hari ini adalah Syekhul Al-Kiram Prof. Andre Gurta Profesor Najamuddin, tapi beliau berhalangan. Kami diamanahkan mengisi kesempatan yang singkat ini. Kita kembali merenungkan satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah kita sering berdoa dengan doa Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu doa. Kemudian ayat selanjutnya, jalan yang lurus yang bagaimana yang kita minta? Pada ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, ini yang akan kita bahas sedikit. Nikmat apa yang kita minta? Tadi, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, kita ini kadang memahami nikmat itu adalah hal-hal yang menyenangkan. Apakah itu harta, kekayaan yang melimpah, jabatan, kedudukan, ataupun kesehatan? Iya, itu nikmat. Tapi kalau semua itu tidak didasari dengan nikmat iman atau agama, maka semua itu bukan menjadi nikmat, tapi malah justru menjadi nikmah atau jalan yang menyebabkan kita mendapatkan kecelakaan. Jadi nikmat yang dimaksud di sini adalah nikmat agama, nikmat iman. Inilah sumber dari seluruh nikmat. Makanya sering kita mendengar nikmat yang paling tinggi itu adalah nikmat iman. Nah, kalau semua didasari dengan iman, apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, semua akan terasa nikmat. Tapi kalau betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kalau kita tidak dasari dengan nikmat atau tidak didasari dengan agama dan iman, itu juga akan tidak terasa nikmat. Makanya siratal ladzina an'amta alaihim, ini yang kita sering minta. Makanya surah Al-Fatihah itu bagian daripada doa yang paling afdal. Itu dalam hadis, afdalud doa alhamdulillah. Jadi semulia-mulia doa itu adalah alhamdulillah atau surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Fatihah itu ada doa, ada permintaan yang luar biasa, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, ternyata ayat ini dijelaskan pada surah yang lain. Pada ayat yang lain itu disebutkan dalam surah yang lain,
may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah telah berikan nikmat atas mereka. Nah, siapakah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat iman ini? Nah, yang dimaksud dalam ayat ini sama dengan pada surah Al-Fatihah ayat 7 tadi, siratal ladzina an'amta. Jadi orang-orang yang senantiasa membuktikan ketakwaannya kepada Allah, membuktikan ketundukannya kepada Rasulullah, maka orang yang seperti ini, kata Allah, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah saya berikan nikmat. Nah, siapakah mereka? Lanjutan ayatnya mengatakan, an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Ini yang empat orang ini yang disebutkan oleh Allah yang telah diberikan nikmat iman, yang telah mendapatkan jaminan nikmat agama. Nah, di mana kita berada di sini? An'amallahu alaihim. Nah, kalau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan tempat kepada kita bersama-sama mereka yang telah Allah berikan nikmat. Yang pertama, an-nabiyyin. Ternyata ulama kita memberikan makna empat orang inilah yang dijamin oleh Allah masuk surga. Jadi inilah empat kunci untuk mendapatkan kenikmatan, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Yang pertama adalah an-nabiyyin, orang yang telah mendapatkan nikmat agama. Tingkatan tertinggi itu adalah an-nabiyyin. Kita tidak mungkin masuk di sini. Ini sudah sangat berat dan sangat tinggi, dan memang sudah tertutup khataman nabiyyin itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah merasa bahwa saya sampai pada tingkatan nabi. Oh, tidak. Ini tingkatan tertinggi. Yang paling mendapatkan, yang paling merasakan nikmat iman agama itu adalah an-nabiyyin. Kita berat sampai di sini pada tingkatan level ini. Tapi ada level di bawahnya an-nabiyyin untuk masuk mendapatkan nikmat, baik nikmat di dunia maupun nikmat di akhirat. Apa di bawahnya an-nabiyyin adalah as-siddiqin. Nah, orang-orang yang as-siddiq, orang-orang yang senantiasa semua melihat yang Allah hamparkan di bumi ini, dia sudah melihat kebenaran itu. Itu as-siddiqin. Abu Bakar as-siddiq. Abu Bakar itu sahabat Nabi itu digelar as-siddiq. Kenapa? Karena apapun yang disampaikan oleh Nabi, apapun berita dari Nabi, dia langsung yakin dan percaya itu benar. Masuk akal, tidak masuk akal, yang paling pertama beriman dan percaya adalah Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar sudah melihat apapun yang disampaikan Nabi itu adalah kebenaran. Ada yang beranggapan bahwa as-siddiqin itu adalah orang-orang yang sudah melihat atau yang sudah terbuka hijab di depan matanya. Artinya, siapa yang mampu melihat di saat kita bersedekah, yang mampu melihat itu adalah
mata iman. Siapa yang mampu melihat di saat kita dari rumah ke masjid mondar-mandir, itu hal yang bukan hal yang mudah itu. Di saat azan berkumandang langsung tergerak hatinya untuk melangkah ke masjid, itu tidak mudah itu. Itu yang mampu melihat itu hanyalah orang-orang as-siddiq. Yang kita sedekahkan tadi, apakah dalam keyakinan kita orang-orang as-siddiqin itu adalah melihat bahwa apa yang saya sedekahkan inilah harta saya yang sesungguhnya, inilah uang saya yang sebenarnya. Jadi apa yang tadi kita sedekahkan itulah yang menunggu kita di akhirat ya. Tapi kadang-kadang kita ini sebahagian belum bisa mengaktifkan mata iman. Sangat berat. Seandainya kita semua ini sudah terbiasa mengaktifkan mata iman, saya yakin Masjid Raya ini tidak muat. Karena orang yang as-siddiqin itu di saat azan berkumandang, dia yang didengar itu bukan hanya panggilan salat, bukan hanya tanda waktu masuk, tapi azan itu adalah undangan Allah. Bayangkan kalau kita merasa diundang oleh Allah. Bayangkan kalau kita merasa dengan kebanggaan tersendiri kita diundang langsung oleh Allah. Bahwa yang mampu melihat itu hanyalah as-siddiqin. Jangankan itu, kita aja Bapak Gubernur, undangan itu kita simpan baik-baik, bahkan ditempel di dinding. Bangga dengan itu. Ini undangan dari gubernur atau undangan dari Pak Jokowi. Sudah tersebar bangganya. Tapi kita setiap hari diundang oleh Allah, kok tidak bangga? Nah, yang mampu melihat itu adalah mata iman, as-siddiqin. Kita terkadang nanti mau melakukan kebaikan di saat dijanjikan pahala yang begitu besar, dan bahkan itu pun terkadang setengah-setengah percaya. Andre Guruta sudah berkali-kali menyampaikan begitu banyak jaminan Allah yang Allah berikan kepada kita. Ada banyak sekali jaminan-jaminan terbaik. Kita hanya mendengar seolah-olah tidak percaya. Padahal ini kan ayat. Padahal itu adalah hadis. Ini Al-Quran, ayat-ayat Allah ini. Betapa banyak ayat-ayat Allah didahului dengan la raiba fih. Jangan ragu terhadap ayat Allah. Saya yakin boleh ini Masjid Raya ini. Itu terkadang kita masih banyak mengaktifkan mata kepala, belum mengaktifkan mata iman. Andre Gurta kemari menjelaskan, siapa yang salat sunat 12 rakaat, yaitu salat rawatib 12 rakaat itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu kan ini hadisnya sahih. Itu disebutkan dalam hadis akan dibangunkan satu istana di dalam surga. Kalau setiap hari kita lakukan itu, berarti setiap hari ada rumah, ada istana di surga. Bayangkan kalau ini kita jaga baik-baik, ada perumahan tak di surga. Luar biasa. Jangan kita bayangkan perumahan di surga sama dengan di sini. Kecil di sini. Jadi an-nabiyyin, as-siddiqin. Ini juga berat.
Tapi kalau kita mampu masuk di dalam golongan ini, luar biasa. Tapi kalau tidak sanggup sampai pada tingkatan as-siddiqin, maka ada tingkatan yang ketiga. Jadi ini empat orang ini yang dijamin masuk surga. Kalau tidak ada masuk di sini, faja salama, jadi tamat surga. Dan ini kuncinya. Ada tingkatan yang ketiga, yaitu asyuhada, orang-orang yang syahid. Nah, syahid ini luas sekali maknanya. Bukan hanya dipahami bahwa syahid itu adalah orang-orang yang gugur di medan perang melawan atau membela agama Allah, tapi segala aktivitas kita ya dalam berjihad, ya dalam setiap hari kita senantiasa bekerja keras mencari ridha Allah, itu sudah jihad, itu syahid. Menuntut ilmu, ada tingkatan yang dibawanya lagi asyuhada. Nah, ini pintu yang luas untuk kita masuk di dalamnya, yaitu as-salihin. Tingkatan yang keempat as-salihin. Kita tidak bisa masuk di an-nabiyyin, kita tidak bisa masuk as-siddiqin, kita tidak bisa masuk di asyuhada. Upayakan kita berada di golongan as-salihin, orang-orang saleh. Nah, kalau tidak bisa masuk di sini, faja salama, macilah ketongan nih. Karena inilah kunci terakhir kita bisa mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan. Jadi apa yang kita minta dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Ini yang kita minta. Seperti jalannya orang yang yaitu seperti jalannya orang, yaitu an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Siapakah orang saleh itu? Nah, pertanyaannya, siapakah orang saleh itu? Ulama kita memberikan tuntunan, orang saleh itu adalah orang yang lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Artinya orang yang saleh itu bukanlah orang yang tidak ada dosanya, bukanlah orang yang tidak ada kesalahannya, tapi orang yang saleh itu jauh lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Tapi di saat dia melakukan kesalahan, dia langsung bertaubat kepada Allah. Itu orang saleh. Was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini ayat inilah penjelasannya, potongan ayat 7 surah Al-Fatihah. Itu yang kita sering baca, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kita minta itu adalah nikmat agama, nikmat iman, bukan nikmat harta, bukan nikmat kekayaan, tapi nikmat agama. Karena inilah puncak dari segala kenikmatan. Nah, siapakah mereka? Yaitu orang an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Orang yang jauh lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Nah, dalam sebuah riwayat kita perlu hati-hati. Nah, kalau kita sudah masuk dalam golongan orang as-salihin, artinya sudah ada jaminan masuk surga. Tapi belum ada jaminan tidak masuk neraka. Kita sudah ada jaminan masuk surga, tapi belum ada jaminan tidak masuk neraka. Makanya Nabi mengajarkan satu doa, mungkin sudah saya sampaikan, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Itu dibaca 7 kali setiap selesai salat maghrib dan selesai salat subuh. Itu hadisnya dibaca 7 kali,
bukan 3 kali, tapi 7 kali. Jangan maki tambah-tambah, jangan maki rubah-rubai. Nabi katakan 7 kali. Jangan lagi bertanya, boleh 3 kali. Kalau dokter berkata ini obat 3 kali 1, Andre bawan nih, jadi semakutana boleh 1 kali 3. Nah, itulah dosisnya. Itu 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah. Itulah dosisnya yang disampaikan oleh Nabi. Jangan maki tambah-tambah lagi, bolehkah 50 kali, bolehkah? Nah, itulah yang disampaikan oleh Nabi. Dalam sebuah riwayat yang manakah dikatakan orang-orang yang saleh, tapi ada 5 sifat yang jikalau kita miliki satu saja sifat ini, jangan harap kita masuk dalam golongan orang-orang saleh. Itu dalam riwayat disebutkan, laula bi khamsatin lasaran nasu kulluhum as-salihun. Sekiranya bukan 5 hal, maka seluruh manusia itu masuk dalam golongan orang-orang saleh. Sekiranya bukan 5 ini, maka orang masuk golongan orang-orang saleh. Satu saja kita miliki sifat ini, jangan harap masuk dalam golongan orang saleh. Yang pertama, ada yang mengatakan ini riwayat dari Sayyidina Ali. Yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Orang yang merasa puas terhadap kebodohannya. Sudah, artinya orang yang tidak mau belajar, ini loh maguru. Jadi orang yang saleh itu adalah orang yang selalu mau belajar. Bukanlah orang yang saleh itu, maaf, yang senantiasa pakaiannya ya mengagumkan, sorban, tasbih diseret. Kan itu orang saleh. Bahkan Nabi menegur seorang sahabat yang kerjanya hanya salat, tinggal saja salat, itu bukan orang saleh. Bahkan dalam riwayat yang lain, Umar bin Khattab menegur seseorang yang hanya tinggal di masjid, kerjanya salat, sudah memberi salam, salat lagi, dan seterusnya. Pagi begitu juga, datang Umar menegur, digaga jamaah-jamaahmu, kenapa kau kerjamu hanya salat? Apa jawaban dia? Ya, saya hanya salat karena sudah ada saudara saya yang menanggung hidup saya dan keluarga saya. Apa kata Umar? Saudaramu itu lebih saleh daripada kamu. Saudaramu yang menanggung hidup kamu itu lebih saleh daripada kamu. Jadi kesalehan itu tidak dilihat siapa yang paling banyak dalam melakukan hablum minallah. Al-qana'atu bil jahli, yang begini banyak, merasa puas terhadap kebodohannya. Ini sing alih nama dongo, tidak tahu dirinya bodoh dan tidak mau belajar. Banyak sekali yang harus kita tahu. Dia sudah tidak tahu, tidak mau cari tahu apa yang dia tidak tahu. Nah, ini yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Maka dari itu, mari teruslah kita belajar karena Al-Quran ini memang harus digali terus. Al-Quran ini ibarat sumur yang semakin digali akan bermunculan mata air yang baru. Jadi kata ulama kita, Prof. Quraish Shihab, itu Al-Quran, kita mengkaji hari ini ayat yang sama, kita akan menemukan makna yang berbeda dengan apa yang kita kaji kemarin. Jadi semakin kita kaji, seperti batu kristal yang memancarkan cahaya yang berbeda-beda dari setiap sudutnya. Seperti itulah Al-Quran. Semakin digali, semakin memunculkan mata air yang baru. As-salihin, orang yang saleh adalah orang yang senantiasa mau belajar,
tidak merasa dirinya yang paling benar, tidak merasa dirinya atau tidak merasa puas terhadap kebodohannya. Makanya orang yang semakin belajar itu, maka semakin dia sadar betapa bodohnya dirinya. Makanya jangan heran kalau ada orang yang sudah S1 mau lagi S2, sudah S2 mau lagi S3. Kenapa? Semakin bodoh. Dia semakin merasa bodoh kalau semakin sekolah. Artinya dia semakin banyak yang harus dia ingin tahu. Yang kedua, racunnya orang saleh al-hirsu. Al-hirsu itu adalah terlalu rakus terhadap dunia. Ya, silahkan kita mengejar dunia, tapi jangan lupakan nasib kita di akhirat. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah akhiratmu, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Kejarlah nasibmu di dunia, tapi jangan lupakan nasibmu di akhirat. Ada keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Makanya Nabi katakan, orang yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang sibuk dengan dunianya tapi tidak melupakan akhiratnya, sibuk dengan akhiratnya tapi tidak lupa dengan dunianya. Khairukum man taraka dunyahu li akhiratihi wa la dunyahu li akhiratihi. Al-hirsu, jangan terlalu rakus terhadap dunia. Itu dalam Al-Quran, nama-nama surah kita kenal 114 surah. Itu semuanya ada namanya. Dan semua nama-nama dalam Al-Quran itu ada maknanya. Dan makna-maknanya itu mengandung nasihat. Antara lain, dalam Al-Quran itu ada surah nama-nama binatang kecil, ada nama-nama binatang besar. Binatang kecil antara lain ada surah semut, ada surah lebah, ada surah laba-laba. Nama-nama binatang besar ada surah sapi, ada surah unta, ada surah gajah, surah al-fil, ya, ada al-baqarah. Ada surah nama-nama binatang kecil, semut misalnya. Salah satu nasihat atau makna dari surah An-Naml yaitu mengajak kita bahwa hai manusia, di sekitar kamu itu ada binatang kecil yang namanya semut. Ada sifatnya semut yang jangan sekali-kali kamu miliki. Apa salah satu sifatnya semut yang tidak boleh kita miliki? Yaitu rakus, mengoah. Apa buktinya? Ternyata semut itu, jamaah yang dimuliakan Allah, umurnya sangat pendek. Ponca umurnya. Ada yang mengatakan tidak sampai sebulan, itu sudah mengering, sudah mati sendiri. Tapi apa yang terjadi? Semut itu kerjanya apa? Mondar-mandir dari kesana kemari kesana. Yerbau nafigau. Kerjanya hanya mondar-mandir kesana kemari. Ternyata yang dikejar itu hanya satu, makanan. Yang dikejar hanya makanan, dan itu yang dikumpulkan setiap hari. Ditumpuk-tumpuk makanan itu. Bahkan di sarangnya itu bertumpuk makanan. Yang jumlah makanan itu ternyata lebih banyak daripada jumlah umurnya sendiri. Itu yang namanya al-hirs. Biar dia makan berbulan-bulan tidak habis itu makanannya. Karena memang itu hanya kerjanya. Dan yang paling parah lagi, begitu rakusnya semut, kadang-kadang kita menemukan semut mengangkat makanan yang lebih besar daripada badannya sendiri. Biasa kita minta beras. Kenapa itu beras? Jalan-jalan. Oh, ternyata ada semut di situ di bawahnya.
Mengolada ya. Ternyata dia mengangkat makanan yang jauh lebih besar daripada badannya sendiri. Mengajarkan kita, wahai manusia, kalau kau mau mengolah, kalau kau mau al-hirs, terlambat. Semut sudah jauh, sudah lebih dulu mengolah. Jangan contohi semut. Silahkan kita sibuk dengan dunia, mengejar harta, silahkan. Bahkan salah kalau ada orang yang tidak mau bekerja, tidak mau mengejar harta. Tapi jangan lupakan kewajibanmu kepada Allah. Keberkahan, dalam sebuah riwayat disebutkan, innallaha qad ya'tikan ni'mah wa la ya'tikal barakah. Sesungguhnya Allah itu memberikan nikmat kepada kita dalam bentuk apapun, harta, kekayaan, kesehatan dan seterusnya. Tapi Allah tidak mengikutkan nikmat itu dengan keberkahan. Apa sebabnya? Li'anna akhaztan ni'mata wa taraktal mun'ima. Karena kita ini sebahagian kadang hanya mengambil nikmat dari Allah, tapi melupakan yang memberikan nikmat. Yang lalu saya sudah sampaikan bahwa ari ngerakir fuang Allah Ta'ala riwat tutta masenang, ni ngerakir tumatu fuang Allah Ta'ala riwat tutta masusah. Itu yang kedua. Jangan sampai kita punya sifat al-hirs, terlalu rakus terhadap dunia. Ada yang ketiga, jangan merasa orang saleh kalau punya sifat yang ketiga. Apa itu? Al-bakhil, masekke. Oh, orang itu luar biasa alimnya, salatnya luar biasa, tahajud luar biasa, mondar mandir ke masjid, tapi liwat seke. Oh, bukan orang saleh itu. Kata Nabi, kikir al-bakhil itu jauh dari manusia tapi dekat ke neraka. Hati-hati. Dalam Al-Quran ada dua kata yang bermakna kikir. Yang pertama al-bakhil, yang kedua asyuhu. Kalau al-bakhil, kikir, dan kikirnya bukan hanya kepada orang, tapi kikir juga kepada dirinya sendiri. Yang tahu maseke kau tahu, tapi kalau dirinya dia nama seke. Oh, pokoknya kalau dia, ayo kita makan lagi di luar, panggil istrinya, panggil anak-anaknya, pokoknya tak ciri-ciri dino tu anaknya. Tapi ada satu dalam Al-Quran, asyuhu juga bermakna kikir. Itu bukan hanya kikir kepada orang, tapi kepada dirinya juga dia kikir. Nasiki ketua lena. Kepada dirinya saja dia kikir, apalagi kepada orang. Ini kikir kodrat, apa kikir dua kali lipat. Ini lebih bahaya lagi nih. Oh, luar biasa, banyak hartanya, tapi luar biasa malalang lo pasar butung. Lagi malalang, kenapa kita jalan kaki? Menghemat. Ada Grab, ada bentor. Kenapa kita tidak menghemat? Bayangkan 20.000 dah fikir kisi 20.000. Ke pasar, melopi soro pasai, mau tutup pasar baru ke pasar. Kenapa? Murah-murah beda ikan kalau mau tutup. Cocok ni murah tapi bonyok ton itu. Nah, sekian alina. Pokoknya bukan hanya kikir kepada orang, asyu al-bakhil. Kemudian ar-riya. Jangan kita pernah merasa diri orang saleh, masuk dalam golongan orang saleh, dan ini tingkatan terakhir dari an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin. Tidak ada lagi di bawahnya. Hanya ini jalan keluarnya kita. Hanya ini jalan kita untuk bisa masuk surga. As-salihin. Ar-riya, mau dilihat, melakukan kebaikan karena mau dipuji. Banyak sekali. Kita tahu ini artinya ar-riya ini lawan daripada ikhlas. Kunci ibadah kita diterima Allah adalah ikhlas. Tapi kapan riya, jangan harap ibadah kita diterima Allah.
Kemudian ar-riya yang terakhir adalah al-ajabu bir-ra'yi. Al-ajabu bir-ra'yi yaitu orang yang merasa paling benar, merasa pendapatnya lah yang paling benar. Orang lain merasa, orang lain dianggap salah semua. Nah, ini banyak sekali. Ini bertebaran ini. Sudah merasa dirinya paling hebat, paling benar. Ar-ra'yu bil ajabi, bangga dengan pendapatnya sendiri. Itu bukanlah orang yang saleh. Jadi menerima pendapat orang lain dan tidak merasa dirinya lah, pendapatnya lah yang paling benar, itulah orang-orang yang saleh. Ini yang kita minta. Jadi ternyata kandungan surah Al-Fatihah ini yang sepotong, yang tidak sampai satu ayat ini, siratal ladzina an'amta alaihim, ini yang kita minta. Ini luar biasa kandungannya ini, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat agama, nikmat iman, seperti orang yang engkau berikan nikmat, yaitu an-nabiyyin, as-sadiq, as-siddiq, asy-syuhada, as-shalihin. Dan kata Allah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya siapa yang mampu mendapatkan tingkat kesalehan, maka Allah akan memberikan tempat dan mereka akan bersama-sama para nabi, para as-siddiqin, para as-syuhada, as-salihin. Nah, ini as-salihin, mari kita upayakan kita masuk dalam golongan ini. Intinya adalah lakukan saja perintah-perintah Allah dan hindari 5 sifat ini. Hindari 5 sifat ini, salah satunya saja kalau kita sudah miliki, maka kita akan keluar dari golongan orang-orang yang saleh. Mungkin inilah yang sempat kami sampaikan. Semoga kita semua masuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang saleh. Tadi hadis yang saya sampaikan kita amalkan, kita baca setiap selesai salat maghrib. Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Allahumma ajirni minan nar 7 kali sesudah salat subuh dan sesudah salat maghrib. Siapa yang membaca ini, kata Rasulullah, dan kalau dia mati setelah salat maghrib, artinya malam itu sampai terbit fajar, maka Allah telah mencatatnya masuk surga tanpa transit di neraka. Siapa yang membaca ini 7 kali sesudah salat subuh, maka kalau memang dia meninggal pada saat itu, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu Allah sudah mencatatnya bahwa dia telah masuk surga tanpa transit di neraka. Demikian, wallahu hadi ila siratil mustaqim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, merupakan kebahagiaan dan kegembiraan tersendiri sebagai hamba Allah yang beriman, yang apabila setiap waktu, setiap saat
kita masih mampu menghadiri dan melaksanakan undangan-undangan Allah. Demikianlah saat ini kita seluruh hamba Allah yang beriman ini dengan ikhlas dan rela kita tinggalkan sejenak kesibukan kita untuk kita kembali membuktikan iman kita kepada Allah dengan melaksanakan dan menghadiri undangan dan perintah Allah, yaitu kita tadi setelah selesai bersama-sama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan insyaAllah kita menantikan waktu salat isya secara berjamaah. Kesempatan antara maghrib isya ini jamaah Masjid Raya yang dimuliakan Allah, yang seharusnya mengisi pengajian kitab malam hari ini adalah Syekhul Kiram Prof. Andre Gurta Profesor Najamuddin, tapi beliau berhalangan. Kami diamanahkan mengisi kesempatan yang singkat ini. Kita kembali merenungkan satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah kita sering berdoa dengan doa Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu doa. Kemudian ayat selanjutnya, jalan yang lurus yang bagaimana yang kita minta? Pada ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, ini yang akan kita bahas sedikit. Nikmat apa yang kita minta? Tadi, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, kita ini kadang memahami nikmat itu adalah hal-hal yang menyenangkan. Apakah itu harta, kekayaan yang melimpah, jabatan, kedudukan, ataupun kesehatan? Iya, itu nikmat. Tapi kalau semua itu tidak didasari dengan nikmat iman atau agama, maka semua itu bukan menjadi nikmat, tapi malah justru menjadi nikmah atau jalan yang menyebabkan kita mendapatkan kecelakaan. Jadi nikmat yang dimaksud di sini adalah nikmat agama, nikmat iman. Inilah sumber dari seluruh nikmat. Makanya sering kita mendengar nikmat yang paling tinggi itu adalah nikmat iman. Nah, kalau semua didasari dengan iman, apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, semua akan terasa nikmat. Tapi kalau betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kalau kita tidak dasari dengan nikmat atau tidak didasari dengan agama dan iman, itu juga akan tidak terasa nikmat. Makanya siratal ladzina an'amta alaihim, ini yang kita sering minta. Makanya surah Al-Fatihah itu bagian daripada doa yang paling afdal. Itu dalam hadis, afdalud doa alhamdulillah. Jadi semulia-mulia doa itu adalah alhamdulillah atau surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Fatihah itu ada doa, ada permintaan yang luar biasa.
yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, ternyata ayat ini dijelaskan pada surah yang lain. Pada ayat yang lain itu disebutkan dalam surah yang lain, may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah telah berikan nikmat atas mereka. Nah, siapakah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat iman ini? Nah, yang dimaksud dalam ayat ini sama dengan pada surah Al-Fatihah ayat 7 tadi, siratal ladzina an'amta. Jadi orang-orang yang senantiasa membuktikan ketakwaannya kepada Allah, membuktikan ketundukannya kepada Rasulullah, maka orang yang seperti ini, kata Allah, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah saya berikan nikmat. Nah, siapakah mereka? Lanjutan ayatnya mengatakan, an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Ini yang empat orang ini yang disebutkan oleh Allah yang telah diberikan nikmat iman, yang telah mendapatkan jaminan nikmat agama. Nah, di mana kita berada di sini? An'amallahu alaihim. Nah, kalau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan tempat kepada kita bersama-sama mereka yang telah Allah berikan nikmat. Yang pertama, an-nabiyyin. Ternyata ulama kita memberikan makna empat orang inilah yang dijamin oleh Allah masuk surga. Jadi inilah empat kunci untuk mendapatkan kenikmatan, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Yang pertama adalah an-nabiyyin, orang yang telah mendapatkan nikmat agama. Tingkatan tertinggi itu adalah an-nabiyyin. Kita tidak mungkin masuk di sini. Ini sudah sangat berat dan sangat tinggi, dan memang sudah tertutup khataman nabiyyin itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah merasa bahwa saya sampai pada tingkatan nabi. Oh tidak. Ini tingkatan tertinggi. Yang paling mendapatkan, yang paling merasakan nikmat iman agama itu adalah an-nabiyyin. Kita berat sampai di sini pada tingkatan level ini. Tapi ada level di bawahnya an-nabiyyin untuk masuk mendapatkan nikmat, baik nikmat di dunia maupun nikmat di akhirat. Apa di bawahnya an-nabiyyin adalah as-siddiqin. Nah, orang-orang yang as-siddiq, orang-orang yang senantiasa semua melihat yang Allah hamparkan di bumi ini, dia sudah melihat kebenaran itu. Itu as-siddiqin. Abu Bakar as-siddiq. Abu Bakar itu sahabat Nabi itu digelar as-siddiq. Kenapa? Karena apapun yang disampaikan oleh Nabi, apapun berita dari Nabi, dia langsung yakin dan percaya itu benar. Masuk akal, tidak masuk akal, yang paling pertama beriman dan percaya adalah Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar sudah melihat apapun yang disampaikan Nabi itu adalah kebenaran. Ada yang beranggapan bahwa as-siddiqin itu adalah
orang-orang yang sudah melihat atau yang sudah terbuka hijab di depan matanya. Artinya, siapa yang mampu melihat di saat kita bersedekah? Yang mampu melihat itu adalah mata iman. Siapa yang mampu melihat di saat kita dari rumah ke masjid mondar-mandir? Itu hal yang bukan hal yang mudah itu. Di saat azan berkumandang langsung tergerak hatinya untuk melangkah ke masjid. Itu tidak mudah itu. Itu yang mampu melihat itu hanyalah orang-orang as-siddiq. Yang kita sedekahkan tadi, apakah dalam keyakinan kita orang-orang as-siddiqin itu adalah melihat bahwa apa yang saya sedekahkan inilah harta saya yang sesungguhnya, inilah uang saya yang sebenarnya. Jadi apa yang tadi kita sedekahkan itulah yang menunggu kita di akhirat. Ya. Tapi kadang-kadang kita ini sebahagian belum bisa mengaktifkan mata iman. Sangat berat. Seandainya kita semua ini sudah terbiasa mengaktifkan mata iman, saya yakin masjid raya ini tidak muat. Karena orang yang as-siddiqin itu di saat azan berkumandang, dia yang didengar itu bukan hanya panggilan salat, bukan hanya tanda waktu masuk, tapi azan itu adalah undangan Allah. Bayangkan kalau kita merasa diundang oleh Allah. Bayangkan kalau kita merasa dengan kebanggaan tersendiri kita diundang langsung oleh Allah. Bahwa yang mampu melihat itu hanyalah as-siddiqin. Jangankan itu, kita terkadang diundang saja Bapak Gubernur, undangan itu kita simpan baik-baik, bahkan ditempel di dinding. Bangga dengan itu. Ini undangan dari gubernur atau undangan dari Pak Jokowi. Sudah tersebar bangganya. Tapi kita setiap hari diundang oleh Allah, kok tidak bangga? Nah, yang mampu melihat itu adalah mata iman, as-siddiqin. Kita terkadang nanti mau melakukan kebaikan di saat dijanjikan pahala yang begitu besar, dan bahkan itu pun terkadang setengah-setengah percaya. Andre Guruta sudah berkali-kali menyampaikan begitu banyak jaminan Allah yang Allah berikan kepada kita. Ada banyak sekali jaminan-jaminan terbaik. Kita hanya mendengar seolah-olah tidak percaya. Padahal ini kan ayat. Padahal itu adalah hadis. Ini Al-Quran, ayat-ayat Allah ini. Betapa banyak ayat-ayat Allah didahului dengan la raiba fih. Jangan ragu terhadap ayat Allah. Kalau setengah-setengah terhadap ayat-ayat Allah, berarti iman kita masih dipertanyakan. Diawali Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran ini la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, semua kebenaran. Pokoknya percaya, masuk akal, tidak masuk akal. Nah, contohnya kadang-kadang kita ini orang yang beriman, nanti dijanjikan misalnya siapa yang rajin berjamaah, siapa yang hadir berjamaah subuh sebentar, itu dapat beras 1 karung. Saya yakin full ini masjid raya ini.
Itu terkadang kita masih banyak mengaktifkan mata kepala, belum mengaktifkan mata iman. Andre Gurta kemari menjelaskan, siapa yang salat sunat 12 rakaat, yaitu salat rawatib 12 rakaat itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu kan ini hadisnya sahih. Itu disebutkan dalam hadis akan dibangunkan satu istana di dalam surga. Kalau setiap hari kita lakukan itu, berarti setiap hari ada rumah, ada istana di surga. Bayangkan kalau ini kita jaga baik-baik, ada perumahan tak di surga. Luar biasa. Jangan kita bayangkan perumahan di surga sama dengan di sini. Kecil di sini. Jadi an-nabiyyin, as-siddiqin, ini juga berat. Tapi kalau kita mampu masuk di dalam golongan ini, luar biasa. Tapi kalau tidak sanggup sampai pada tingkatan as-siddiqin, maka ada tingkatan yang ketiga. Jadi ini empat orang ini yang dijamin masuk surga. Kalau tidak ada masuk di sini, faja salama, jadi tamat surga. Kan ini kuncinya. Ada tingkatan yang ketiga, yaitu asy-syuhada, orang-orang yang syahid. Nah, syahid ini luas sekali maknanya. Bukan hanya dipahami bahwa syahid itu adalah orang-orang yang gugur di medan perang melawan atau membela agama Allah, tapi segala aktivitas kita ya dalam berjihad, ya dalam setiap hari kita senantiasa bekerja keras mencari ridha Allah, itu sudah jihad, itu syahid. Menuntut ilmu. Ada tingkatan yang dibawanya lagi asy-syuhada. Nah, ini pintu yang luas untuk kita masuk di dalamnya, yaitu as-salihin. Tingkatan yang keempat as-salihin. Kita tidak bisa masuk di an-nabiyyin, kita tidak bisa masuk as-siddiqin, kita tidak bisa masuk di asy-syuhada. Upayakan kita berada di golongan as-salihin, orang-orang saleh. Nah, kalau tidak bisa masuk di sini, faja salama, macilah ketongan nih. Karena inilah kunci terakhir kita bisa mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan. Jadi apa yang kita minta dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Ini yang kita minta. Seperti jalannya orang yang yaitu seperti jalannya orang, yaitu an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Siapakah orang saleh itu? Nah, pertanyaannya, siapakah orang saleh itu? Ulama kita memberikan tuntunan, orang saleh itu adalah orang yang lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Artinya orang yang saleh itu bukanlah orang yang tidak ada dosanya, bukanlah orang yang tidak ada kesalahannya, tapi orang yang saleh itu jauh lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Tapi di saat dia melakukan kesalahan, dia langsung bertaubat kepada Allah. Itu orang saleh. Was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini ayat inilah penjelasannya, potongan ayat 7 surah Al-Fatihah. Itu yang kita sering baca, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kita minta itu adalah nikmat agama, nikmat iman, bukan nikmat harta, bukan nikmat kekayaan, tapi nikmat agama. Karena inilah puncak dari segala kenikmatan. Nah, siapakah mereka?
yaitu orang an-nabiyyin, as-siddiqin, as-syuhada, was-salihin. Orang yang jauh lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Nah, dalam sebuah riwayat kita perlu hati-hati. Nah, kalau kita sudah masuk dalam golongan orang as-salihin, artinya sudah ada jaminan masuk surga. Tapi belum ada jaminan tidak masuk neraka. Kita sudah ada jaminan masuk surga, tapi belum ada jaminan tidak masuk neraka. Makanya Nabi mengajarkan satu doa, mungkin sudah saya sampaikan, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Itu dibaca 7 kali setiap selesai salat maghrib dan selesai salat subuh. Itu hadisnya dibaca 7 kali, bukan 3 kali, tapi 7 kali. Jangan maki tambah-tambah, jangan maki rubah-rubai. Nabi katakan 7 kali. Jangan lagi bertanya, boleh 3 kali. Kalau dokter berkata ini obat 3 kali 1, andre bawan nih, jadi semakutana boleh 1 kali 3. Nah, itulah dosisnya. Itu 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah. Itulah dosisnya yang disampaikan oleh Nabi. Jangan maki tambah-tambah lagi, bolehkah 50 kali, bolehkah? Nah, itulah yang disampaikan oleh Nabi. Dalam sebuah riwayat, yang manakah dikatakan orang-orang yang saleh, tapi ada 5 sifat yang jikalau kita miliki satu saja sifat ini, jangan harap kita masuk dalam golongan orang-orang saleh. Itu dalam riwayat disebutkan, laula bi khamsatin lasaran nasu kulluhum as-salihun. Sekiranya bukan 5 hal, maka seluruh manusia itu masuk dalam golongan orang-orang saleh. Sekiranya bukan 5 ini, maka orang masuk golongan orang-orang saleh. Satu saja kita miliki sifat ini, jangan harap masuk dalam golongan orang saleh. Yang pertama, ada yang mengatakan ini riwayat dari Sayyidina Ali. Yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Orang yang merasa puas terhadap kebodohannya. Sudah, artinya orang yang tidak mau belajar, ini loh maguru. Jadi orang yang saleh itu adalah orang yang selalu mau belajar. Bukanlah orang yang saleh itu, maaf, yang senantiasa pakaiannya ya mengagumkan, sorban, tasbih diseret. Kan itu orang saleh. Bahkan Nabi menegur seorang sahabat yang kerjanya hanya salat, tinggal saja salat, itu bukan orang saleh. Bahkan dalam riwayat yang lain, Umar bin Khattab menegur seseorang yang hanya tinggal di masjid, kerjanya salat, sudah memberi salam, salat lagi, dan seterusnya. Pagi begitu juga, datang Umar menegur, digaga jamaah-jamaahmu, kenapa kerjamu hanya salat? Apa jawaban dia? Ya, saya hanya salat karena sudah ada saudara saya yang menanggung hidup saya dan keluarga saya. Apa kata Umar? Saudaramu itu lebih saleh daripada kamu. Saudaramu yang menanggung hidup kamu itu lebih saleh daripada kamu. Jadi kesalehan itu tidak dilihat siapa yang paling banyak dalam melakukan hablum minallah. Al-qana'atu bil jahli, yang begini banyak, merasa puas terhadap kebodohannya. Ini sing alena madongo, tidak tahu dirinya bodoh dan tidak mau belajar. Banyak sekali yang harus kita tahu. Dia sudah tidak tahu, tidak mau cari tahu apa yang dia tidak tahu.
Nah, ini yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Maka dari itu, mari teruslah kita belajar karena Al-Quran ini memang harus digali terus. Al-Quran ini ibarat sumur yang semakin digali akan bermunculan mata air yang baru. Jadi kata ulama kita, Prof. Quraish Shihab, itu Al-Quran, kita mengkaji hari ini ayat yang sama, kita akan menemukan makna yang berbeda dengan apa yang kita kaji kemarin. Jadi semakin kita kaji, seperti batu kristal yang memancarkan cahaya yang berbeda-beda dari setiap sudutnya. Seperti itulah Al-Quran. Semakin digali, semakin memunculkan mata air yang baru. As-salihin, orang yang saleh adalah orang yang senantiasa mau belajar, tidak merasa dirinya yang paling benar, tidak merasa dirinya atau tidak merasa puas terhadap kebodohannya. Makanya orang yang semakin belajar itu, maka semakin dia sadar betapa bodohnya dirinya. Makanya jangan keheran kalau ada orang yang sudah S1 mau lagi S2, sudah S2 mau lagi S3. Kenapa? Semakin bodoh, dia semakin merasa bodoh kalau semakin sekolah. Artinya dia semakin banyak yang harus dia ingin tahu. Yang kedua, racunnya orang saleh, al-hirsu. Al-hirsu itu adalah terlalu rakus terhadap dunia. Ya, silahkan kita mengejar dunia, tapi jangan lupakan nasib kita di akhirat. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah akhiratmu, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Kejarlah nasibmu di dunia, tapi jangan lupakan nasibmu di akhirat. Ada keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Makanya Nabi katakan, orang yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang sibuk dengan dunianya tapi tidak melupakan akhiratnya, sibuk dengan akhiratnya tapi tidak lupa dengan dunianya. Khairukum man taraka dunyahu li akhiratihi wala dunyahu li akhiratihi. Al-hirsu, jangan terlalu rakus terhadap dunia. Itu dalam Al-Quran, nama-nama surah kita kenal 114 surah. Itu semuanya ada namanya. Dan semua nama-nama dalam Al-Quran itu ada maknanya. Dan makna-maknanya itu mengandung nasihat. Antara lain, dalam Al-Quran itu ada surah nama-nama binatang kecil, ada nama-nama binatang besar. Binatang kecil antara lain ada surah semut, ada surah lebah, ada surah laba-laba. Nama-nama binatang besar ada surah sapi, ada surah unta, ada surah gajah, surah al-fil, ya, ada al-baqarah. Ada surah nama-nama binatang kecil, semut misalnya. Salah satu nasihat atau makna dari surah An-Naml yaitu mengajak kita bahwa hai manusia, di sekitar kamu itu ada binatang kecil yang namanya semut. Ada sifatnya semut yang jangan sekali-kali kamu miliki. Apa salah satu sifatnya semut yang tidak boleh kita miliki? Yaitu rakus, mengoah. Apa buktinya? Ternyata semut itu, jamaah yang dimuliakan Allah, umurnya sangat pendek. Ponco umurnya. Ada yang mengatakan tidak sampai sebulan, itu sudah mengering, sudah mati sendiri. Tapi apa yang terjadi? Semut itu kerjanya apa?
mondar mandir dari kesana kemari kesana. Yerbau nafigau kerjanya hanya mondar mandir kesana kemari. Ternyata yang dikejar itu hanya satu, makanan. Yang dikejar hanya makanan, dan itu yang dikumpulkan setiap hari. Ditumpuk-tumpuk makanan itu. Bahkan di sarangnya itu bertumpuk makanan. Yang jumlah makanan itu ternyata lebih banyak daripada jumlah umurnya sendiri. Itu yang namanya al-hirs. Biar dia makan, biar dia makan biar berbulan-bulan tidak habis itu makanannya. Karena memang itu hanya kerjanya. Dan yang paling parah lagi, begitu rakusnya semut, kadang-kadang kita menemukan semut mengangkat makanan yang lebih besar daripada badannya sendiri. Biasa kita minta beras. Kenapa itu beras? Jalan-jalan. Oh, ternyata ada semut di situ di bawahnya. Mau ada ya. Ternyata dia mengangkat makanan yang jauh lebih besar daripada badannya sendiri. Mengajarkan kita, wahai manusia, kalau kau mau mengoa, kalau kau mau al-hirs, terlambat. Semut sudah jauh, sudah lebih dulu mengoa. Jangan contohi semut. Silahkan kita sibuk dengan dunia, mengejar harta, silahkan. Bahkan salah kalau ada orang yang tidak mau bekerja, tidak mau mengejar harta. Tapi jangan lupakan kewajibanmu kepada Allah. Keberkahan dalam sebuah riwayat disebutkan, innallaha qad ya'tikan ni'mah wa la ya'tikal barakah. Sesungguhnya Allah itu memberikan nikmat kepada kita dalam bentuk apapun, harta, kekayaan, kesehatan dan seterusnya, tapi Allah tidak mengikutkan nikmat itu dengan keberkahan. Apa sebabnya? Li'anna akhadta an-ni'mata wa taraktal mun'ima. Karena kita ini sebahagian kadang hanya mengambil nikmat dari Allah tapi melupakan yang memberikan nikmat. Nah, yang lalu saya sudah sampaikan bahwa ari ngerakir fuang Allah Ta'ala riwat tutta masenang, ni ngerakir tumatu fuang Allah Ta'ala riwat tutta masusah. Itu yang kedua, jangan sampai kita punya sifat al-hirs, terlalu rakus terhadap dunia. Ada yang ketiga, jangan merasa orang saleh kalau punya sifat yang ketiga. Apa itu? Al-bakhil, masikki. Oh, orang itu luar biasa alimnya, salatnya luar biasa, tahajud luar biasa, mondar mandir ke masjid, tapi liwat sekek. Oh, bukan orang saleh itu. Kata Nabi, kikir al-bakhil itu jauh dari manusia tapi dekat ke neraka. Hati-hati. Dalam Al-Quran ada dua kata yang bermakna kikir. Yang pertama al-bakhil, yang kedua asyuhu. Kalau al-bakhil, kikir, dan kikirnya bukan hanya kepada orang, tapi kikir juga kepada dirinya sendiri. Engkau tu tahu masih kek kau tahu, tapi kalau dirinya dia masih kek. Oh, pokoknya kalau dia, ayo kita makan lagi di luar, panggil istrinya, panggil anak-anaknya, pokoknya tak ciri-ciri dino tu anak-anak. Tapi ada satu dalam Al-Quran, asyuhu juga bermakna kikir. Itu bukan hanya kikir kepada orang, tapi kepada dirinya juga dia kikir. Nasiki ketua lena, kepada dirinya saja dia kikir, apalagi kepada orang. Ini kikir kodrat, apa kikir dua kali lipat. Ini lebih bahaya lagi nih. Oh, luar biasa, banyak hartanya, tapi luar biasa, malalang lo pasar butung. Lagi malalang, kenapa kita jalan kaki? Menghemat. Ada Grab, ada bentor. Kenapa kita tidak menghemat? Bayangkan 20.000 dah fikir kisi 20.000. Ke pasar
melopi soro pasai, mau tutup pasar baru ke pasar. Kenapa? Murah-murah beda ikan kalau mau tutup. Cocok ni murah tapi bonyok ton itu. Ina sekikan alina. Pokoknya bukan hanya kikir kepada orang, asyu al-bakhil. Kemudian ar-riya. Jangan pernah merasa diri orang saleh, masuk dalam golongan orang saleh, dan ini tingkatan terakhir dari an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin. Tidak ada lagi di bawahnya. Hanya ini jalan keluarnya kita. Hanya ini jalan kita untuk bisa masuk surga. As-salihin. Ar-riya, mau dilihat, melakukan kebaikan karena mau dipuji. Banyak sekali. Kita tahu ini artinya ar-riya ini lawan daripada ikhlas. Kunci ibadah kita diterima Allah adalah ikhlas. Tapi kapan riya? Jangan harap ibadah kita diterima Allah. Kemudian ar-riya yang terakhir adalah al-ajabu bir-ra'yi. Al-ajabu bir-ra'yi yaitu orang yang merasa paling benar, merasa pendapatnya lah yang paling benar. Orang lain merasa, orang lain dianggap salah semua. Nah ini banyak sekali. Ini bertebaran ini. Sudah merasa dirinya paling hebat, paling benar. Ar-ra'yu bil ajabi, bangga dengan pendapatnya sendiri. Itu bukanlah orang yang saleh. Jadi menerima pendapat orang lain dan tidak merasa dirinya lah pendapatnya lah yang paling benar, itulah orang-orang yang saleh. Ini yang kita minta. Jadi ternyata kandungan surah Al-Fatihah ini yang sepotong, yang tidak sampai satu ayat ini, siratal ladzina an'amta alaihim, ini yang kita minta. Ini luar biasa kandungannya ini, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat agama, nikmat iman, seperti orang yang engkau berikan nikmat, yaitu an-nabiyyin, as-sadiq, as-siddiq, asy-syuhada, as-salihin. Dan kata Allah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya siapa yang mampu mendapatkan tingkat kesalehan, maka Allah akan memberikan tempat dan mereka akan bersama-sama para nabi, para as-siddiqin, para asy-syuhada, as-salihin. Nah ini as-salihin, mari kita upayakan kita masuk dalam golongan ini. Intinya adalah lakukan saja perintah-perintah Allah dan hindari 5 sifat ini. Hindari 5 sifat ini, salah satunya saja kalau kita sudah miliki, maka kita akan keluar dari golongan orang-orang yang saleh. Mungkin inilah yang sempat kami sampaikan. Semoga kita semua masuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang saleh. Tadi hadis yang saya sampaikan kita amalkan. Kita baca setiap selesai salat maghrib, Allahumma ajirni minan nar 7 kali, Allahumma ajirni minan nar 7 kali sesudah salat subuh dan sesudah salat maghrib. Siapa yang membaca ini, kata Rasulullah, dan kalau dia mati setelah salat maghrib, artinya malam itu sampai terbit fajar, maka Allah telah mencatatnya masuk surga tanpa transit di neraka. Siapa yang membaca ini 7 kali sesudah salat subuh, maka kalau memang dia meninggal pada saat itu, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu Allah sudah mencatatnya bahwa dia telah masuk surga tanpa transit di neraka. Demikian, wallahu hadi ila siratil mustaqim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala
وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, merupakan kebahagiaan dan kegembiraan tersendiri sebagai hamba Allah yang beriman, yang apabila setiap waktu, setiap saat kita masih mampu menghadiri dan melaksanakan undangan-undangan Allah. Demikianlah saat ini kita seluruh hamba Allah yang beriman ini dengan ikhlas dan rela kita tinggalkan sejenak kesibukan kita untuk kita kembali membuktikan iman kita kepada Allah dengan melaksanakan dan menghadiri undangan dan perintah Allah, yaitu kita tadi setelah selesai bersama-sama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan insyaAllah kita menantikan waktu salat isya secara berjamaah. Kesempatan antara maghrib isya ini jamaah Masjid Raya yang dimuliakan Allah, yang seharusnya mengisi pengajian kitab malam hari ini adalah Syekhul Al-Kiram Prof. Andre Gurta Profesor Najamuddin, tapi beliau berhalangan. Kami diamanahkan mengisi kesempatan yang singkat ini. Kita kembali merenungkan satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah kita sering berdoa dengan doa Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu doa. Kemudian ayat selanjutnya, jalan yang lurus yang bagaimana yang kita minta? Pada ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, ini yang akan kita bahas sedikit. Nikmat apa yang kita minta? Tadi, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, kita ini kadang memahami nikmat itu adalah hal-hal yang menyenangkan. Apakah itu harta, kekayaan yang melimpah, jabatan, kedudukan, ataupun kesehatan? Iya, itu nikmat. Tapi kalau semua itu tidak didasari dengan nikmat iman atau agama, maka semua itu bukan menjadi nikmat, tapi malah justru menjadi nikmah atau jalan yang menyebabkan kita mendapatkan kecelakaan. Jadi nikmat yang dimaksud di sini adalah nikmat agama, nikmat iman. Inilah sumber dari seluruh nikmat.
Makanya sering kita mendengar nikmat yang paling tinggi itu adalah nikmat iman. Nah, kalau semua didasari dengan iman, apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, semua akan terasa nikmat. Tapi kalau betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kalau kita tidak dasari dengan nikmat atau tidak didasari dengan agama dan iman, itu juga akan tidak terasa nikmat. Makanya siratal ladzina an'amta alaihim, ini yang kita sering minta. Makanya surah Al-Fatihah itu bagian daripada doa yang paling afdal. Itu dalam hadis afdalud du'a alhamdulillah. Jadi semulia-mulia doa itu adalah alhamdulillah atau surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Fatihah itu ada doa, ada permintaan yang luar biasa, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, ternyata ayat ini dijelaskan pada surah yang lain. Pada ayat yang lain itu disebutkan dalam surah yang lain, may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah telah berikan nikmat atas mereka. Nah, siapakah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat iman ini? Nah, yang dimaksud dalam ayat ini sama dengan pada surah Al-Fatihah ayat 7 tadi, siratal ladzina an'amta. Jadi orang-orang yang senantiasa membuktikan ketakwaannya kepada Allah, membuktikan ketundukannya kepada Rasulullah, maka orang yang seperti ini, kata Allah, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah saya berikan nikmat. Nah, siapakah mereka? Lanjutan ayatnya mengatakan, an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Ini yang empat orang ini yang disebutkan oleh Allah yang telah diberikan nikmat iman, yang telah mendapatkan jaminan nikmat agama. Nah, di mana kita berada di sini? An'amallahu alaihim. Nah, kalau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan tempat kepada kita bersama-sama mereka yang telah Allah berikan nikmat. Yang pertama, an-nabiyyin. Ternyata ulama kita memberikan makna empat orang inilah yang dijamin oleh Allah masuk surga. Jadi inilah empat kunci untuk mendapatkan kenikmatan, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Yang pertama adalah an-nabiyyin, orang yang telah mendapatkan nikmat agama. Tingkatan tertinggi itu adalah an-nabiyyin. Kita tidak mungkin masuk di sini. Ini sudah sangat berat dan sangat tinggi, dan memang sudah tertutup khataman nabiyyin itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah merasa bahwa saya sampai pada tingkatan nabi. Oh, tidak. Ini tingkatan tertinggi. Yang paling mendapatkan, yang paling merasakan nikmat iman agama itu adalah an-nabiyyin. Kita berat sampai di sini pada tingkatan level ini. Tapi ada level di bawahnya an-nabiyyin.
untuk masuk mendapatkan nikmat, baik nikmat di dunia maupun nikmat di akhirat. Apa dibawanya Nabi? An-Nabiyyin adalah as-siddiqin. Nah, orang-orang yang as-siddiq, orang-orang yang senantiasa semua melihat yang Allah hamparkan di bumi ini, dia sudah melihat kebenaran itu. Itu as-siddiqin. Abu Bakar as-siddiq. Abu Bakar itu sahabat Nabi itu digelar as-siddiq. Kenapa? Karena apapun yang disampaikan oleh Nabi, apapun berita dari Nabi, dia langsung yakin dan percaya itu benar. Masuk akal, tidak masuk akal, yang paling pertama beriman dan percaya adalah Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar sudah melihat apapun yang disampaikan Nabi itu adalah kebenaran. Ada yang beranggapan bahwa as-siddiqin itu adalah orang-orang yang sudah melihat atau yang sudah terbuka hijab di depan matanya. Artinya, siapa yang mampu melihat di saat kita bersedekah, yang mampu melihat itu adalah mata iman. Siapa yang mampu melihat di saat kita dari rumah ke masjid mondar mandir, itu hal yang bukan hal yang mudah itu. Di saat azan berkumandang langsung tergerak hatinya untuk melangkah ke masjid, itu tidak mudah itu. Itu yang mampu melihat itu hanyalah orang-orang as-siddiq. Yang kita sedekahkan tadi, apakah dalam keyakinan kita orang-orang as-siddiqin itu adalah melihat bahwa apa yang saya sedekahkan inilah harta saya yang sesungguhnya, inilah uang saya yang sebenarnya. Jadi apa yang tadi kita sedekahkan itu, itulah yang menunggu kita di akhirat. Ya. Tapi kadang-kadang kita ini sebahagian belum bisa mengaktifkan mata iman. Sangat berat. Seandainya kita semua ini sudah terbiasa mengaktifkan mata iman, saya yakin masjid raya ini tidak muat. Karena orang yang as-siddiqin itu di saat azan berkumandang, dia yang didengar itu bukan hanya panggilan salat, bukan hanya tanda waktu masuk, tapi azan itu adalah undangan Allah. Bayangkan kalau kita merasa diundang oleh Allah. Bayangkan kalau kita merasa dengan kebanggaan tersendiri kita diundang langsung oleh Allah. Bahwa yang mampu melihat itu hanyalah as-siddiqin. Jangankan itu, kita terkadang diundang saja Bapak Gubernur, undangan itu kita simpan baik-baik, bahkan ditempel di dinding. Bangga dengan itu. Ini undangan dari gubernur atau undangan dari Pak Jokowi. Sudah tersebar bangganya. Tapi kita setiap hari diundang oleh Allah, kok tidak bangga? Nah, yang mampu melihat itu adalah mata iman, as-siddiqin. Kita terkadang nanti mau melakukan kebaikan di saat dijanjikan pahala yang begitu besar, dan bahkan itu pun terkadang setengah-setengah percaya. Andre Gurutta sudah berkali-kali menyampaikan begitu banyak jaminan Allah yang Allah berikan kepada kita. Ada banyak sekali jaminan-jaminan terbaik. Kita hanya mendengar seolah-olah tidak percaya. Padahal ini kan ayat. Padahal itu adalah hadis.
Ini Al-Quran, ayat-ayat Allah ini, betapa banyak ayat-ayat Allah didahului dengan la raiba fih. Jangan ragu terhadap ayat Allah. Kalau setengah-setengah terhadap ayat-ayat Allah, berarti iman kita masih dipertanyakan. Diawali Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran ini la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya, semua kebenaran. Pokoknya percaya, masuk akal, tidak masuk akal. Nah, contohnya kadang-kadang kita ini orang yang beriman, nanti dijanjikan, misalnya siapa yang rajin berjamaah, siapa yang hadir berjamaah subuh sebentar, itu dapat beras 1 karung. Saya yakin full ini masjid raya ini. Itu terkadang kita masih banyak mengaktifkan mata kepala, belum mengaktifkan mata iman. Andre Gurta kemari menjelaskan, siapa yang salat sunat 12 rakaat, yaitu salat rawatib 12 rakaat itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu kan ini hadisnya sahih. Itu disebutkan dalam hadis akan dibangunkan 1 istana di dalam surga. Kalau setiap hari kita lakukan itu, berarti setiap hari ada rumah, ada istana di surga. Bayangkan kalau ini kita jaga baik-baik, ada perumahan tak di surga. Luar biasa. Jangan kita bayangkan perumahan di surga sama dengan di sini. Kecil di sini. Jadi an-nabiyyin, as-siddiqin, ini juga berat. Tapi kalau kita mampu masuk di dalam golongan ini, luar biasa. Tapi kalau tidak sanggup sampai pada tingkatan as-siddiqin, maka ada tingkatan yang ketiga. Jadi ini empat orang ini yang dijamin masuk surga. Kalau tidak ada masuk di sini, faja salama, jadi tamat surga. Karena ini kuncinya. Ada tingkatan yang ketiga, yaitu asy-syuhada, orang-orang yang syahid. Nah, syahid ini luas sekali maknanya. Bukan hanya dipahami bahwa syahid itu adalah orang-orang yang gugur di medan perang melawan atau membela agama Allah, tapi segala aktivitas kita ya dalam berjihad, ya dalam setiap hari kita senantiasa bekerja keras mencari ridha Allah, itu sudah jihad, itu syahid. Menuntut ilmu, ada tingkatan yang dibawanya lagi asy-syuhada. Nah, ini pintu yang luas untuk kita masuk di dalamnya, yaitu as-salihin. Tingkatan yang keempat as-salihin. Kita tidak bisa masuk di an-nabiyyin, kita tidak bisa masuk as-siddiqin, kita tidak bisa masuk di asy-syuhada. Upayakan kita berada di golongan as-salihin, orang-orang saleh. Nah, kalau tidak bisa masuk di sini, faja salama, macilah ketongan nih. Karena inilah kunci terakhir kita bisa mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan. Jadi apa yang kita minta dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Ini yang kita minta. Seperti jalannya orang yaitu seperti jalannya orang, yaitu an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Siapakah orang saleh itu? Nah, pertanyaannya, siapakah orang saleh itu? Ulama kita memberikan tuntunan
orang saleh itu adalah orang yang lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Artinya orang yang saleh itu bukanlah orang yang tidak ada dosanya, bukanlah orang yang tidak ada kesalahannya, tapi orang yang saleh itu jauh lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Tapi di saat dia melakukan kesalahan, dia langsung bertaubat kepada Allah. Itu orang saleh. Was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini ayat inilah penjelasannya potongan ayat 7 surah Al-Fatihah. Itu yang kita sering baca, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kita minta itu adalah nikmat agama, nikmat iman, bukan nikmat harta, bukan nikmat kekayaan, tapi nikmat agama. Karena inilah puncak dari segala kenikmatan. Nah, siapakah mereka? Yaitu orang an-nabiyyin, as-siddiqin, as-syuhada, was-salihin. Orang yang jauh lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Nah, dalam sebuah riwayat kita perlu hati-hati. Nah, kalau kita sudah masuk dalam golongan orang as-salihin, artinya sudah ada jaminan masuk surga. Tapi belum ada jaminan tidak masuk neraka. Kita sudah ada jaminan masuk surga, tapi belum ada jaminan tidak masuk neraka. Makanya Nabi mengajarkan satu doa, mungkin sudah saya sampaikan, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Itu dibaca 7 kali setiap selesai salat maghrib dan selesai salat subuh. Itu hadisnya dibaca 7 kali, bukan 3 kali, tapi 7 kali. Jangan maki tambah-tambah, jangan maki rubah-rubah. Nabi katakan 7 kali. Jangan lagi bertanya, boleh 3 kali. Kalau dokter berkata ini obat 3 kali 1, andre bawan nih, jadi semakutana boleh 1 kali 3. Nah, itulah dosisnya. Itu 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah. Itulah dosisnya yang disampaikan oleh Nabi. Jangan maki tambah-tambah lagi, bolehkah 50 kali, bolehkah? Nah, itulah yang disampaikan oleh Nabi. Dalam sebuah riwayat, yang manakah dikatakan orang-orang yang saleh, tapi ada 5 sifat yang jikalau kita miliki satu saja sifat ini, jangan harap kita masuk dalam golongan orang-orang saleh. Itu dalam riwayat disebutkan, laula bi khamsatin lasaran nasu kulluhum as-salihun. Sekiranya bukan 5 hal, maka seluruh manusia itu masuk dalam golongan orang-orang saleh. Sekiranya bukan 5 ini, maka orang masuk golongan orang-orang saleh. Satu saja kita miliki sifat ini, jangan harap masuk dalam golongan orang saleh. Yang pertama, ada yang mengatakan ini riwayat dari Sayyidina Ali. Yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Orang yang merasa puas terhadap kebodohannya. Sudah, artinya orang yang tidak mau belajar, ini loh maguru. Jadi orang yang saleh itu adalah orang yang selalu mau belajar. Bukanlah orang yang saleh itu, maaf, yang senantiasa pakaiannya ya mengagumkan, sorban, tasbih diseret. Kan itu orang saleh. Bahkan Nabi menegur seorang sahabat yang kerjanya hanya salat, tinggal saja salat. Itu bukan orang saleh. Bahkan dalam riwayat yang lain, Umar bin Khattab menegur seseorang yang hanya tinggal di masjid, kerjanya salat, sudah memberi salam, salat lagi dan seterusnya.
Pagi begitu juga datang Umar menegur, dia gagal jamaah-jamaahmu, kenapa kerjamu hanya salat? Apa jawaban dia? Ya, saya hanya salat karena sudah ada saudara saya yang menanggung hidup saya dan keluarga saya. Apa kata Umar? Saudaramu itu lebih saleh daripada kamu. Saudaramu yang menanggung hidup kamu itu lebih saleh daripada kamu. Jadi kesalehan itu tidak dilihat siapa yang paling banyak dalam melakukan hablum minallah. Al-qana'atu bil jahli, yang begini banyak merasa puas terhadap kebodohannya. Dia niseng alai nama dongo, tidak tahu dirinya bodoh dan tidak mau belajar. Banyak sekali yang harus kita tahu. Dia sudah tidak tahu, tidak mau cari tahu apa yang dia tidak tahu. Nah, ini yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Maka dari itu, mari teruslah kita belajar karena Al-Quran ini memang harus digali terus. Al-Quran ini ibarat sumur yang semakin digali akan bermunculan mata air yang baru. Jadi kata ulama kita, Prof. Quraish Shihab, itu Al-Quran, kita mengkaji hari ini ayat yang sama, kita akan menemukan makna yang berbeda dengan apa yang kita kaji kemarin. Jadi semakin kita kaji, seperti batu kristal yang memancarkan cahaya yang berbeda-beda dari setiap sudutnya. Seperti itulah Al-Quran. Semakin digali, semakin memunculkan mata air yang baru. As-salihin, orang yang saleh adalah orang yang senantiasa mau belajar, tidak merasa dirinya yang paling benar, tidak merasa dirinya atau tidak merasa puas terhadap kebodohannya. Makanya orang yang semakin belajar itu, maka semakin dia sadar betapa bodohnya dirinya. Makanya jangan keheran kalau ada orang yang sudah S1 mau lagi S2, sudah S2 mau lagi S3. Kenapa? Semakin bodoh. Dia semakin merasa bodoh kalau semakin sekolah. Artinya dia semakin banyak yang harus dia ingin tahu. Yang kedua, racunnya orang saleh, al-hirsu. Al-hirsu itu adalah terlalu rakus terhadap dunia. Ya, silahkan kita mengejar dunia, tapi jangan lupakan nasib kita di akhirat. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah akhiratmu, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Kejarlah nasibmu di dunia, tapi jangan lupakan nasibmu di akhirat. Ada keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Makanya Nabi katakan, orang yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang sibuk dengan dunianya tapi tidak melupakan akhiratnya, sibuk dengan akhiratnya tapi tidak lupa dengan dunianya. Khairukum man taraka dunyahu li akhiratihi wa la dunyahu li akhiratihi. Al-hirsu, jangan terlalu rakus terhadap dunia. Itu dalam Al-Quran, nama-nama surah kita kenal 114 surah. Itu semuanya ada namanya. Dan semua nama-nama dalam Al-Quran itu ada maknanya. Dan makna-maknanya itu mengandung nasihat. Antara lain, dalam Al-Quran itu ada surah nama-nama binatang kecil, ada nama-nama binatang besar. Binatang kecil antara lain ada surah semut, ada surah lebah, ada surah laba-laba. Nama-nama binatang besar ada surah sapi, ada surah unta, ada surah gajah,
surah Al-Fil, ya, ada Al-Baqarah, ada surah nama-nama binatang kecil, semut misalnya. Salah satu nasihat atau makna dari surah An-Naml yaitu mengajak kita bahwa hai manusia, di sekitar kamu itu ada binatang kecil yang namanya semut. Ada sifatnya semut yang jangan sekali-kali kamu miliki. Apa salah satu sifatnya semut yang tidak boleh kita miliki? Yaitu rakus, mengoah. Apa buktinya? Ternyata semut itu, jamaah dimuliakan Allah, umurnya sangat pendek. Ponca umurnya. Ada yang mengatakan tidak sampai sebulan, itu sudah mengering, sudah mati sendiri. Tapi apa yang terjadi? Semut itu kerjanya apa? Mondar mandir dari kesana kemari kesana. Yerbau nafigau. Kerjanya hanya mondar mandir kesana kemari. Ternyata yang dikejar itu hanya satu, makanan. Yang dikejar hanya makanan, dan itu yang dikumpulkan setiap hari. Ditumpuk-tumpuk makanan itu. Bahkan di sarangnya itu bertumpuk makanan. Yang jumlah makanan itu ternyata lebih banyak daripada jumlah umurnya sendiri. Itu yang namanya al-hirs. Biar dia makan berbulan-bulan tidak habis itu makanannya, karena memang itu hanya kerjanya. Dan yang paling parah lagi, begitu rakusnya semut, kadang-kadang kita menemukan semut mengangkat makanan yang lebih besar daripada badannya sendiri. Biasa kita minta beras, kenapa itu beras? Jalan-jalan, oh ternyata ada semut di situ di bawahnya. Ternyata dia mengangkat makanan yang jauh lebih besar daripada badannya sendiri. Mengajarkan kita, wahai manusia, kalau kau mau mengoah, kalau kau mau al-hirs, terlambat. Semut sudah jauh, sudah lebih dulu mengoah. Jangan contohi semut. Silahkan kita sibuk dengan dunia, mengejar harta, silahkan. Bahkan salah kalau ada orang yang tidak mau bekerja, tidak mau mengejar harta. Tapi jangan lupakan kewajibanmu kepada Allah. Keberkahan, dalam sebuah riwayat disebutkan, innallaha qad ya'tikan ni'mah wa la ya'tikal barakah. Sesungguhnya Allah itu memberikan nikmat kepada kita dalam bentuk apapun, harta, kekayaan, kesehatan dan seterusnya. Tapi Allah tidak mengikutkan nikmat itu dengan keberkahan. Apa sebabnya? Li'anna akhaztan ni'mata wa taraktal mun'ima. Karena kita ini sebahagian kadang hanya mengambil nikmat dari Allah, tapi melupakan yang memberikan nikmat. Yang lalu saya sudah sampaikan bahwa ari ngerakir fuang Allah Ta'ala riwat tutta masenang, ni ngerakir tumatu fuang Allah Ta'ala riwat tutta masusah. Itu yang kedua. Jangan sampai kita punya sifat al-hirs, terlalu rakus terhadap dunia. Ada yang ketiga, jangan merasa orang saleh kalau punya sifat yang ketiga. Apa itu? Al-bakhil, masekke. Oh, orang itu luar biasa alimnya, salatnya luar biasa, tahajud luar biasa, mondar mandir ke masjid, tapi liwat seke. Oh, bukan orang saleh itu. Kata Nabi, kikir al-bakhil itu jauh dari manusia tapi dekat ke neraka. Hati-hati. Dalam Al-Quran ada dua kata yang bermakna kikir. Yang pertama al-bakhil, yang kedua asyuhu. Kalau al-bakhil, kikir, dan kikirnya bukan hanya kepada orang, tapi kikir juga kepada dirinya sendiri. Engkau tu tahu maseke kau tahu, tapi kalau dirinya dia nama seke.
Oh pokoknya kalau dia, ayo kita makan lagi di luar, panggil istrinya, panggil anak-anaknya, pokoknya tak ciri-ciri dino tuh anak-anak. Tapi ada satu dalam Al-Quran, asyuhu juga bermakna kikir. Itu bukan hanya kikir kepada orang, tapi kepada dirinya juga dia kikir. Nasiki ketua alena. Kepada dirinya saja dia kikir, apalagi kepada orang. Ini kikir kodrat, apa kikir 2 kali lipat. Ini lebih bahaya lagi nih. Oh luar biasa, banyak hartanya, tapi luar biasa, malalang lo pasar butung. Lagi malalang, kenapa kita jalan kaki? Menghemat. Ada Grab, ada bentor. Kenapa kita tidak menghemat? Bayangkan 20.000 dah fikir ke si 20 ke pasar, melopi soro pasai, mau tutup pasar baru ke pasar. Kenapa? Murah-murah beda ikan kalau mau tutup. Cocok ni murah tapi bonyok ton itu. Ina sekekang alina. Pokoknya bukan hanya kikir kepada orang, asyu al-bakhil. Kemudian ar-riya. Jangan kita pernah merasa diri orang saleh, masuk dalam golongan orang saleh, dan ini tingkatan terakhir dari an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin. Tidak ada lagi di bawahnya. Hanya ini jalan keluarnya kita. Hanya ini jalan kita untuk bisa masuk surga. As-salihin. Ar-riya, mau dilihat, melakukan kebaikan karena mau dipuji. Banyak sekali. Kita tahu ini artinya ar-riya ini lawan daripada ikhlas. Kunci ibadah kita diterima Allah adalah ikhlas. Tapi kapan riya? Jangan harap ibadah kita diterima Allah. Kemudian ar-riya yang terakhir adalah al-ajabu bir-ra'yi. Al-ajabu bir-ra'yi yaitu orang yang merasa paling benar, merasa pendapatnya lah yang paling benar. Orang lain merasa, orang lain dianggap salah semua. Nah ini banyak sekali. Ini bertebaran ini. Sudah merasa dirinya paling hebat, paling benar. Ar-ra'yu bil ajabi, bangga dengan pendapatnya sendiri. Itu bukanlah orang yang saleh. Jadi menerima pendapat orang lain dan tidak merasa dirinya lah, pendapatnya lah yang paling benar, itulah orang-orang yang saleh. Ini yang kita minta. Jadi ternyata kandungan surah Al-Fatihah ini yang sepotong, yang tidak sampai satu ayat ini, siratal ladzina an'amta alaihim, ini yang kita minta. Ini luar biasa kandungannya ini, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat agama, nikmat iman, seperti orang yang engkau berikan nikmat, yaitu an-nabiyyin, as-sadiq, as-siddiq, asy-syuhada, as-salihin. Dan kata Allah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya siapa yang mampu mendapatkan tingkat kesalehan, maka Allah akan memberikan tempat dan mereka akan bersama-sama para nabi, para as-siddiqin, para as-syuhada, as-salihin. Nah ini as-salihin, mari kita upayakan kita masuk dalam golongan ini. Intinya adalah lakukan saja perintah-perintah Allah dan hindari 5 sifat ini. Hindari 5 sifat ini, salah satunya saja kalau kita sudah miliki, maka kita akan keluar dari golongan orang-orang yang saleh. Mungkin inilah yang sempat kami sampaikan. Semoga kita semua masuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang saleh. Tadi hadis yang saya sampaikan kita amalkan, kita baca setiap selesai salat maghrib. Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Allahumma ajirni minan nar 7 kali sesudah salat subuh dan sesudah salat maghrib. Siapa yang membaca ini, kata Rasulullah, dan kalau dia mati setelah salat maghrib, artinya malam itu sampai terbit fajar,
maka Allah telah mencatatnya masuk surga tanpa transit di neraka. Siapa yang membaca ini 7 kali sesudah salat subuh, maka kalau memang dia meninggal pada saat itu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu Allah sudah mencatatnya bahwa dia telah masuk surga tanpa transit di neraka. Demikian, wallahu hadi ila siratil mustaqim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, merupakan kebahagiaan dan kegembiraan tersendiri sebagai hamba Allah yang beriman, yang apabila setiap waktu, setiap saat kita masih mampu menghadiri dan melaksanakan undangan-undangan Allah. Demikianlah saat ini kita seluruh hamba Allah yang beriman ini dengan ikhlas dan rela kita tinggalkan sejenak kesibukan kita untuk kita kembali membuktikan iman kita kepada Allah dengan melaksanakan dan menghadiri undangan dan perintah Allah, yaitu kita tadi telah selesai bersama-sama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan insyaAllah kita menantikan waktu salat isya secara berjamaah. Kesempatan antara maghrib isya ini jamaah Masjid Raya yang dimuliakan Allah, yang seharusnya mengisi pengajian kitab malam hari ini adalah Syekhul Al-Kiram Prof. Andre Gurta Profesor Najamuddin, tapi beliau berhalangan. Kami diamanahkan mengisi kesempatan yang singkat ini. Kita kembali merenungkan satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah kita sering berdoa dengan doa Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu doa. Kemudian ayat selanjutnya, jalan yang lurus yang bagaimana yang kita minta? Pada ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, ini yang akan kita bahas sedikit. Nikmat apa yang kita minta? Tadi, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat.
Nah, kita ini kadang memahami nikmat itu adalah hal-hal yang menyenangkan. Apakah itu harta, kekayaan yang melimpah, jabatan, kedudukan, ataupun kesehatan. Iya, itu nikmat. Tapi kalau semua itu tidak didasari dengan nikmat iman atau agama, maka semua itu bukan menjadi nikmat, tapi malah justru menjadi nikmah atau jalan yang menyebabkan kita mendapatkan kecelakaan. Jadi nikmat yang dimaksud di sini adalah nikmat agama, nikmat iman. Inilah sumber dari seluruh nikmat. Makanya sering kita mendengar nikmat yang paling tinggi itu adalah nikmat iman. Nah, kalau semua didasari dengan iman, apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, semua akan terasa nikmat. Tapi kalau betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kalau kita tidak dasari dengan nikmat atau tidak didasari dengan agama dan iman, itu juga akan tidak terasa nikmat. Makanya siratal ladzina an'amta alaihim, ini yang kita sering minta. Makanya surah Al-Fatihah itu bagian daripada doa yang paling afdal. Itu dalam hadis afdalud doa alhamdulillah. Jadi semulia-mulia doa itu adalah alhamdulillah atau surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Fatihah itu ada doa, ada permintaan yang luar biasa, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, ternyata ayat ini dijelaskan pada surah yang lain. Pada ayat yang lain itu disebutkan dalam surah yang lain, may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah telah berikan nikmat atas mereka. Nah, siapakah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat iman ini? Nah, yang dimaksud dalam ayat ini sama dengan pada surah Al-Fatihah ayat 7 tadi, siratal ladzina an'amta. Jadi orang-orang yang senantiasa membuktikan ketakwaannya kepada Allah, membuktikan ketundukannya kepada Rasulullah, maka orang yang seperti ini, kata Allah, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah saya berikan nikmat. Nah, siapakah mereka? Lanjutan ayatnya mengatakan, an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Ini yang empat orang ini yang disebutkan oleh Allah yang telah diberikan nikmat iman, yang telah mendapatkan jaminan nikmat agama. Nah, di mana kita berada di sini? An'amallahu alaihim. Nah, kalau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan tempat kepada kita bersama-sama mereka yang telah Allah berikan nikmat. Yang pertama, an-nabiyyin. Ternyata ulama kita memberikan makna empat orang inilah yang dijamin oleh Allah masuk surga. Jadi inilah empat kunci untuk mendapatkan kenikmatan.
baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Yang pertama adalah an-nabiyyin, orang yang telah mendapatkan nikmat agama. Tingkatan tertinggi itu adalah an-nabiyyin. Kita tidak mungkin masuk di sini. Ini sudah sangat berat dan sangat tinggi, dan memang sudah tertutup khataman nabiyyin itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah merasa bahwa saya sampai pada tingkatan nabi. Oh tidak. Ini tingkatan tertinggi. Yang paling mendapatkan, yang paling merasakan nikmat iman agama itu adalah an-nabiyyin. Kita berat sampai di sini pada tingkatan level ini. Tapi ada level di bawahnya an-nabiyyin untuk masuk mendapatkan nikmat, baik nikmat di dunia maupun nikmat di akhirat. Apa di bawahnya nabi? An-nabiyyin adalah as-siddiqin. Nah, orang-orang yang as-siddiq, orang-orang yang senantiasa semua melihat yang Allah hamparkan di bumi ini, dia sudah melihat kebenaran itu. Itu as-siddiqin. Abu Bakar as-siddiq. Abu Bakar itu sahabat Nabi itu digelar as-siddiq. Kenapa? Karena apapun yang disampaikan oleh Nabi, apapun berita dari Nabi, dia langsung yakin dan percaya itu benar. Masuk akal, tidak masuk akal, yang paling pertama beriman dan percaya adalah Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar sudah melihat apapun yang disampaikan Nabi itu adalah kebenaran. Ada yang beranggapan bahwa as-siddiqin itu adalah orang-orang yang sudah melihat atau yang sudah terbuka hijab di depan matanya. Artinya, siapa yang mampu melihat di saat kita bersedekah, yang mampu melihat itu adalah mata iman. Siapa yang mampu melihat di saat kita dari rumah ke masjid mondar-mandir, itu hal yang bukan hal yang mudah itu. Di saat azan berkumandang langsung tergerak hatinya untuk melangkah ke masjid, itu tidak mudah itu. Itu yang mampu melihat itu hanyalah orang-orang as-siddiq. Yang kita sedekahkan tadi, apakah dalam keyakinan kita orang-orang as-siddiqin itu adalah melihat bahwa apa yang saya sedekahkan inilah harta saya yang sesungguhnya, inilah uang saya yang sebenarnya. Jadi apa yang tadi kita sedekahkan itulah yang menunggu kita di akhirat. Ya. Tapi kadang-kadang kita ini sebahagian belum bisa mengaktifkan mata iman. Sangat berat. Seandainya kita semua ini sudah terbiasa mengaktifkan mata iman, saya yakin masjid raya ini tidak muat. Karena orang yang as-siddiqin itu di saat azan berkumandang, dia yang didengar itu bukan hanya panggilan salat, bukan hanya tanda waktu masuk, tapi azan itu adalah undangan Allah. Bayangkan kalau kita merasa diundang oleh Allah. Bayangkan kalau kita merasa dengan kebanggaan tersendiri kita diundang langsung oleh Allah. Bahwa yang mampu melihat itu hanyalah as-siddiqin. Jangankan itu, kita terkadang diundang saja Bapak Gubernur, undangan itu kita simpan baik-baik, bahkan ditempel di dinding. Bangga dengan itu. Ini undangan dari gubernur atau undangan dari Pak Jokowi.
sudah tersebar bangganya. Tapi kita setiap hari diundang oleh Allah, kok tidak bangga? Nah, yang mampu melihat itu adalah mata iman, as-siddiqin. Kita terkadang nanti mau melakukan kebaikan di saat dijanjikan pahala yang begitu besar, dan bahkan itu pun terkadang setengah-setengah percaya. Andre Gurutta sudah berkali-kali menyampaikan begitu banyak jaminan Allah yang Allah berikan kepada kita. Ada banyak sekali jaminan-jaminan terbaik. Kita hanya mendengar seolah-olah tidak percaya. Padahal ini kan ayat. Padahal itu adalah hadis. Ini Al-Quran, ayat-ayat Allah ini. Betapa banyak ayat-ayat Allah didahului dengan la raiba fih. Jangan ragu terhadap ayat Allah. Kalau setengah-setengah terhadap ayat-ayat Allah, berarti iman kita masih dipertanyakan. Di awali Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran ini la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, semua kebenaran. Pokoknya percaya, masuk akal, tidak masuk akal. Nah, contohnya kadang-kadang kita ini orang yang beriman, nanti dijanjikan, misalnya siapa yang rajin berjamaah, siapa yang hadir berjamaah subuh sebentar, itu dapat beras 1 karung. Saya yakin boleh ini masjid raya ini. Itu terkadang kita masih banyak mengaktifkan mata kepala, belum mengaktifkan mata iman. Andre Gurutta kemari menjelaskan, siapa yang salat sunat 12 rakaat, yaitu salat rawatib 12 rakaat itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu kan ini hadisnya sahih. Itu disebutkan dalam hadis akan dibangunkan satu istana di dalam surga. Kalau setiap hari kita lakukan itu, berarti setiap hari ada rumah, ada istana di surga. Bayangkan kalau ini kita jaga baik-baik, ada perumahan di surga. Luar biasa. Jangan kita bayangkan perumahan di surga sama dengan di sini, kecil di sini. Jadi an-nabiyyin, as-siddiqin, ini juga berat. Tapi kalau kita mampu masuk di dalam golongan ini, luar biasa. Tapi kalau tidak sanggup sampai pada tingkatan as-siddiqin, maka ada tingkatan yang ketiga. Jadi ini empat orang ini yang dijamin masuk surga. Kalau tidak ada masuk di sini, faja salama, jadi tamat surga. Karena ini kuncinya. Ada tingkatan yang ketiga, yaitu asy-syuhada, orang-orang yang syahid. Nah, syahid ini luas sekali maknanya. Bukan hanya dipahami bahwa syahid itu adalah orang-orang yang gugur di medan perang melawan atau membela agama Allah, tapi segala aktivitas kita ya dalam berjihad, ya, dalam setiap hari kita senantiasa bekerja keras mencari ridha Allah, itu sudah jihad, itu syahid. Menuntut ilmu. Ada tingkatan yang dibawanya lagi asy-syuhada. Nah, ini pintu yang luas untuk kita masuk di dalamnya, yaitu as-salihin. Tingkatan yang keempat as-salihin.
Tidak, kita tidak bisa masuk di an-nabiyyin, kita tidak bisa masuk as-siddiqin, kita tidak bisa masuk di asy-syuhada. Upayakan kita berada di golongan as-salihin, orang-orang saleh. Nah, kalau tidak bisa masuk di sini, faja salamat macilah ketongan nih. Karena inilah kunci terakhir kita bisa mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan. Jadi apa yang kita minta dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Ini yang kita minta. Seperti jalannya orang yang yaitu seperti jalannya orang, yaitu an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Siapakah orang saleh itu? Nah, pertanyaannya, siapakah orang saleh itu? Ulama kita memberikan tuntunan, orang saleh itu adalah orang yang lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Artinya orang yang saleh itu bukanlah orang yang tidak ada dosanya, bukanlah orang yang tidak ada kesalahannya, tapi orang yang saleh itu jauh lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Tapi di saat dia melakukan kesalahan, dia langsung bertaubat kepada Allah. Itu orang saleh. Was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini ayat inilah penjelasannya, potongan ayat 7 surah Al-Fatihah. Itu yang kita sering baca, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kita minta itu adalah nikmat agama, nikmat iman, bukan nikmat harta, bukan nikmat kekayaan, tapi nikmat agama. Karena inilah puncak dari segala kenikmatan. Nah, siapakah mereka? Yaitu orang an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Orang yang jauh lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Nah, dalam sebuah riwayat kita perlu hati-hati. Nah, kalau kita sudah masuk dalam golongan orang as-salihin, artinya sudah ada jaminan masuk surga. Tapi belum ada jaminan tidak masuk neraka. Ya. Kita sudah ada jaminan masuk surga, tapi belum ada jaminan tidak masuk neraka. Makanya Nabi mengajarkan satu doa, mungkin sudah saya sampaikan, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Itu dibaca 7 kali setiap selesai salat maghrib dan selesai salat subuh. Itu hadisnya dibaca 7 kali, bukan 3 kali, tapi 7 kali. Jangan maki tambah-tambah, jangan maki rubah-rubai. Nabi katakan 7 kali. Jangan lagi bertanya, boleh 3 kali. Kalau dokter berkata ini obat 3 kali 1, andre bawan nih, jadi si makutana boleh 1 kali 3. Nah, itulah dosisnya. Itu 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah. Itulah dosisnya yang disampaikan oleh Nabi. Jangan maki tambah-tambah lagi, bolehkah 50 kali, bolehkah? Nah, itulah yang disampaikan oleh Nabi. Dalam sebuah riwayat, yang manakah dikatakan orang-orang yang saleh, tapi ada 5 sifat yang jikalau kita miliki satu saja sifat ini, jangan harap kita masuk dalam golongan orang-orang saleh. Itu dalam riwayat disebutkan, laula bi khamsatin lasaran nasu kulluhum as-salihun. Sekiranya bukan 5 hal, maka seluruh manusia itu masuk dalam golongan orang-orang saleh. Sekiranya bukan 5 ini, maka orang masuk golongan orang-orang saleh. Satu saja kita miliki sifat ini, jangan harap masuk dalam golongan orang saleh. Yang pertama, ada yang mengatakan ini riwayat dari Sayyidina Ali. Yang pertama,
al-qana'atu bil jahli, orang yang merasa puas terhadap kebodohannya. Sudah, artinya orang yang tidak mau belajar, ini loh mak guru. Jadi orang yang saleh itu adalah orang yang selalu mau belajar. Bukanlah orang yang saleh itu, maaf, yang senantiasa pakaiannya ya mengagumkan, sorban, tasbih diseret. Kan itu orang saleh. Bahkan Nabi menegur seorang sahabat yang kerjanya hanya salat, tinggal saja salat, itu bukan orang saleh. Bahkan dalam riwayat yang lain, Umar bin Khattab menegur seseorang yang hanya tinggal di masjid, kerjanya salat, sudah memberi salam, salat lagi, dan seterusnya. Pagi begitu juga, datang Umar menegur, digaga jama-jamamu, kenapa kau kerjamu hanya salat? Apa jawaban dia? Ya, saya hanya salat karena sudah ada saudara saya yang menanggung hidup saya dan keluarga saya. Apa kata Umar? Saudaramu itu lebih saleh daripada kamu. Saudaramu yang menanggung hidup kamu itu lebih saleh daripada kamu. Jadi kesalehan itu tidak dilihat siapa yang paling banyak dalam melakukan hablum minallah. Al-qana'atu bil jahli, yang begini banyak, merasa puas terhadap kebodohannya. Dia ini sengalena madongo, tidak tahu dirinya bodoh dan tidak mau belajar. Banyak sekali yang harus kita tahu. Dia sudah tidak tahu, tidak mau cari tahu apa yang dia tidak tahu. Nah, ini yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Maka dari itu, mari teruslah kita belajar karena Al-Quran ini memang harus digali terus. Al-Quran ini ibarat sumur yang semakin digali akan bermunculan mata air yang baru. Jadi kata ulama kita, Prof. Quraish Shihab, itu Al-Quran, kita mengkaji hari ini ayat yang sama, kita akan menemukan makna yang berbeda dengan apa yang kita kaji kemarin. Jadi semakin kita kaji, seperti batu kristal yang memancarkan cahaya yang berbeda-beda dari setiap sudutnya, seperti itulah Al-Quran. Semakin digali, semakin memunculkan mata air yang baru. As-salihin, orang yang saleh adalah orang yang senantiasa mau belajar, tidak merasa dirinya yang paling benar, tidak merasa dirinya atau tidak merasa puas terhadap kebodohannya. Makanya orang yang semakin belajar itu, maka semakin dia sadar betapa bodohnya dirinya. Makanya jangan heran kalau ada orang yang sudah S1 mau lagi S2, sudah S2 mau lagi S3. Kenapa? Semakin bodoh, dia semakin merasa bodoh kalau semakin sekolah. Artinya dia semakin banyak yang harus dia ingin tahu. Yang kedua, racunnya orang saleh, al-hirsu. Al-hirsu itu adalah terlalu rakus terhadap dunia. Ya, silahkan kita mengejar dunia, tapi jangan lupakan nasib kita di akhirat. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah akhiratmu, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Kejarlah nasibmu di dunia, tapi jangan lupakan nasibmu di akhirat. Ada keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Makanya Nabi katakan, orang yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang sibuk dengan dunianya tapi tidak melupakan akhiratnya.
sibuk dengan akhiratnya tapi tidak lupa dengan dunianya. Khairukum man taraka dunyahu li akhiratihi wala dunyahu li akhiratihi. Al-hirsu, jangan terlalu rakus terhadap dunia. Itu dalam Al-Quran, nama-nama surah kita kenal 114 surah. Itu semuanya ada namanya. Dan semua nama-nama dalam Al-Quran itu ada maknanya. Dan makna-maknanya itu mengandung nasihat. Antara lain, dalam Al-Quran itu ada surah nama-nama binatang kecil, ada nama-nama binatang besar. Binatang kecil antara lain ada surah semut, ada surah lebah, ada surah laba-laba. Nama-nama binatang besar ada surah sapi, ada surah unta, ada surah gajah, surah al-fil, ya, ada al-baqarah. Ada surah nama-nama binatang kecil, semut misalnya. Salah satu nasihat atau makna dari surah An-Naml yaitu mengajak kita bahwa hai manusia, di sekitar kamu itu ada binatang kecil yang namanya semut. Ada sifatnya semut yang jangan sekali-kali kamu miliki. Apa salah satu sifatnya semut yang tidak boleh kita miliki? Yaitu rakus, mengoah. Apa buktinya? Ternyata semut itu, jamaah yang dimuliakan Allah, umurnya sangat pendek. Ponco umurnya. Ada yang mengatakan tidak sampai sebulan, itu sudah mengering, sudah mati sendiri. Tapi apa yang terjadi? Semut itu kerjanya apa? Mondar-mandir dari kesana kemari kesana. Yerbau nafigau. Kerjanya hanya mondar-mandir kesana kemari. Ternyata yang dikejar itu hanya satu, makanan. Yang dikejar hanya makanan, dan itu yang dikumpulkan setiap hari. Ditumpuk-tumpuk makanan itu. Bahkan di sarangnya itu bertumpuk makanan. Yang jumlah makanan itu ternyata lebih banyak daripada jumlah umurnya sendiri. Itu yang namanya al-hirs. Biar dia makan berbulan-bulan tidak habis itu makanannya. Karena memang itu hanya kerjanya. Dan yang paling parah lagi, begitu rakusnya semut, kadang-kadang kita menemukan semut mengangkat makanan yang lebih besar daripada badannya sendiri. Biasa kita minta beras. Kenapa itu beras? Jalan-jalan. Oh, ternyata ada semut di situ di bawahnya. Ternyata dia mengangkat makanan yang jauh lebih besar daripada badannya sendiri. Mengajarkan kita, wahai manusia, kalau kau mau mengoah, kalau kau mau al-hirs, terlambat. Semut sudah jauh, sudah lebih dulu mengoah. Jangan contohi semut. Silahkan kita sibuk dengan dunia, mengejar harta, silahkan. Bahkan salah kalau ada orang yang tidak mau bekerja, tidak mau mengejar harta. Tapi jangan lupakan kewajibanmu kepada Allah. Keberkahan dalam sebuah riwayat disebutkan, innallaha qad ya'tikan ni'mah wa la ya'tikal barakah. Sesungguhnya Allah itu memberikan nikmat kepada kita dalam bentuk apapun, harta, kekayaan, kesehatan dan seterusnya. Tapi Allah tidak mengikutkan nikmat itu dengan keberkahan. Apa sebabnya? Li'anna akhaztan ni'mata wa taraktal mun'ima. Karena kita ini sebahagian kadang hanya mengambil nikmat dari Allah tapi melupakan yang memberikan nikmat. Yang lalu saya sudah sampaikan bahwa ari ngerakir fuang Allah Ta'ala riwat tutta masenang, ni ngerakir tumatu fuang Allah Ta'ala riwat tutta masusah. Itu yang kedua. Jangan sampai kita punya sifat al-hirs, terlalu rakus terhadap dunia.
Ada yang ketiga, jangan merasa orang saleh kalau punya sifat yang ketiga. Apa itu? Al-bakhil, maseke. Oh, orang itu luar biasa alimnya, salatnya luar biasa, tahajud luar biasa, mondar-mandir ke masjid, tapi liwat seke. Oh, bukan orang saleh itu. Kata Nabi, kikir al-bakhil itu jauh dari manusia tapi dekat ke neraka. Hati-hati. Dalam Al-Quran ada dua kata yang bermakna kikir. Yang pertama al-bakhil, yang kedua asyuhu. Kalau al-bakhil, kikir, dan kikirnya bukan hanya kepada orang, tapi kikir juga kepada dirinya sendiri. Engkau tu tahu maseke kau tahu tapi kalau dirinya dia nama seke. Oh, pokoknya kalau dia, ayo kita makan lagi di luar, panggil istrinya, panggil anak-anaknya, pokoknya tak ciri-ciri dino tu anak-anak. Tapi ada satu dalam Al-Quran, asyuhu juga bermakna kikir. Itu bukan hanya kikir kepada orang, tapi kepada dirinya juga dia kikir. Nasiki ketua lena, kepada dirinya saja dia kikir, apalagi kepada orang. Ini kikir kodrat, apa kikir dua kali lipat. Ini lebih bahaya lagi nih. Oh, luar biasa, banyak hartanya, tapi luar biasa, malalang lo pasar butung. Lagi malalang, kenapa kita jalan kaki? Ya, menghemat. Ada Grab, ada bentor. Kenapa kita tidak menghemat? Bayangkan 20.000 dah fikir kisi 20.000. Ke pasar, melopi soro pasai, mau tutup pasar baru ke pasar. Kenapa? Murah-murah beda ikan kalau mau tutup. Cocok ni murah tapi bonyok ton itu. Nak sekekan alina. Pokoknya bukan hanya kikir kepada orang, asyu al-bakhil. Kemudian ar-riya. Jangan kita pernah merasa diri orang saleh, masuk dalam golongan orang saleh, dan ini tingkatan terakhir dari an-nabiyyin, as-siddiqin, as-syuhada, as-salihin. Tidak ada lagi di bawahnya. Hanya ini jalan keluarnya kita. Hanya ini jalan kita untuk bisa masuk surga. As-salihin. Ar-riya, mau dilihat, melakukan kebaikan karena mau dipuji. Banyak sekali. Kita tahu ini artinya ar-riya ini lawan daripada ikhlas. Kunci ibadah kita diterima Allah adalah ikhlas. Tapi kapan riya, jangan harap ibadah kita diterima Allah. Kemudian ar-riya yang terakhir adalah al-ajabu bir-ra'yi. Al-ajabu bir-ra'yi yaitu orang yang merasa paling benar, merasa pendapatnya lah yang paling benar. Orang lain dianggap salah semua. Nah, ini banyak sekali. Ini bertebaran ini. Sudah merasa dirinya paling hebat, paling benar. Ar-ra'yu bil ajabi, bangga dengan pendapatnya sendiri. Itu bukanlah orang yang saleh. Jadi menerima pendapat orang lain dan tidak merasa dirinya lah, pendapatnya lah yang paling benar, itulah orang-orang yang saleh. Ini yang kita minta. Jadi ternyata kandungan surah Al-Fatihah ini yang sepotong, yang tidak sampai satu ayat ini, siratal ladzina an'amta alaihim, ini yang kita minta. Ini luar biasa kandungannya ini, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat agama, nikmat iman, seperti orang yang engkau berikan nikmat, yaitu an-nabiyyin, as-siddiq, as-syuhada, as-salihin. Dan kata Allah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya siapa yang mampu mendapatkan tingkat kesalehan, maka Allah akan memberikan tempat dan mereka akan bersama-sama para nabi,
para as-siddiqin, para as-syuhada, as-salihin. Nah, ini as-salihin, mari kita upayakan kita masuk dalam golongan ini. Intinya adalah lakukan saja perintah-perintah Allah dan hindari 5 sifat ini. Hindari 5 sifat ini, salah satunya saja kalau kita sudah miliki, maka kita akan keluar dari golongan orang-orang yang saleh. Mungkin inilah yang sempat kami sampaikan. Semoga kita semua masuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang saleh. Tadi hadis yang saya sampaikan kita amalkan. Kita baca setiap selesai salat maghrib, Allahumma ajirni minan nar 7 kali, Allahumma ajirni minan nar 7 kali sesudah salat subuh dan sesudah salat maghrib. Siapa yang membaca ini, kata Rasulullah, dan kalau dia mati setelah salat maghrib, artinya malam itu sampai terbit fajar, maka Allah telah mencatatnya masuk surga tanpa transit di neraka. Siapa yang membaca ini 7 kali sesudah salat subuh, maka kalau memang dia meninggal pada saat itu, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu Allah sudah mencatatnya bahwa dia telah masuk surga tanpa transit di neraka. Demikian, wallahu hadi ila siratil mustaqim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, merupakan kebahagiaan dan kegembiraan tersendiri sebagai hamba Allah yang beriman, yang apabila setiap waktu, setiap saat kita masih mampu menghadiri dan melaksanakan undangan-undangan Allah. Demikianlah saat ini kita seluruh hamba Allah yang beriman ini dengan ikhlas dan rela kita tinggalkan sejenak kesibukan kita untuk kita kembali membuktikan iman kita kepada Allah dengan melaksanakan dan menghadiri undangan dan perintah Allah, yaitu kita tadi setelah selesai bersama-sama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan insyaAllah kita menantikan waktu salat isya secara berjamaah. Kesempatan antara maghrib isya ini jamaah Masjid Raya yang dimuliakan Allah, yang seharusnya mengisi pengajian kitab malam hari ini adalah Syekhul Kiram Prof. Andre Gurta Profesor Najamuddin, tapi beliau berhalangan. Kami diamanahkan mengisi kesempatan yang singkat ini. Kita kembali merenungkan satu ayat dalam surah Al-Fatihah
Dalam surah Al-Fatihah kita sering berdoa dengan doa Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu doa. Kemudian ayat selanjutnya, jalan yang lurus yang bagaimana yang kita minta? Pada ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, ini yang akan kita bahas sedikit. Nikmat apa yang kita minta? Tadi, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, kita ini kadang memahami nikmat itu adalah hal-hal yang menyenangkan. Apakah itu harta, kekayaan yang melimpah, jabatan, kedudukan, ataupun kesehatan? Iya, itu nikmat. Tapi kalau semua itu tidak didasari dengan nikmat iman atau agama, maka semua itu bukan menjadi nikmat, tapi malah justru menjadi nikmah atau jalan yang menyebabkan kita mendapatkan kecelakaan. Jadi nikmat yang dimaksud di sini adalah nikmat agama, nikmat iman. Inilah sumber dari seluruh nikmat. Makanya sering kita mendengar nikmat yang paling tinggi itu adalah nikmat iman. Nah, kalau semua didasari dengan iman, apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, semua akan terasa nikmat. Tapi kalau betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kalau kita tidak dasari dengan nikmat atau tidak didasari dengan agama dan iman, itu juga akan tidak terasa nikmat. Makanya siratal ladzina an'amta alaihim, ini yang kita sering minta. Makanya surah Al-Fatihah itu bagian daripada doa yang paling afdal. Itu dalam hadis, afdalud doa alhamdulillah. Jadi semulia-mulia doa itu adalah alhamdulillah atau surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Fatihah itu ada doa, ada permintaan yang luar biasa, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Nah, ternyata ayat ini dijelaskan pada surah yang lain. Pada ayat yang lain itu disebutkan dalam surah yang lain, may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah telah berikan nikmat atas mereka. Nah, siapakah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat iman ini? Nah, yang dimaksud dalam ayat ini sama dengan pada surah Al-Fatihah ayat 7 tadi, siratal ladzina an'amta. Jadi orang-orang yang senantiasa membuktikan ketakwaannya kepada Allah, membuktikan ketundukannya kepada Rasulullah, maka orang yang seperti ini, kata Allah, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah saya berikan nikmat. Nah, siapakah mereka?
lanjutan ayatnya mengatakan, an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Ini yang empat orang ini yang disebutkan oleh Allah yang telah diberikan nikmat iman, yang telah mendapatkan jaminan nikmat agama. Nah, di mana kita berada di sini? An'amallahu alaihim. Nah, kalau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan tempat kepada kita bersama-sama mereka yang telah Allah berikan nikmat. Yang pertama, an-nabiyyin. Ternyata ulama kita memberikan makna empat orang inilah yang dijamin oleh Allah masuk surga. Jadi inilah empat kunci untuk mendapatkan kenikmatan, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Yang pertama adalah an-nabiyyin, orang yang telah mendapatkan nikmat agama. Tingkatan tertinggi itu adalah an-nabiyyin. Kita tidak mungkin masuk di sini. Ini sudah sangat berat dan sangat tinggi, dan memang sudah tertutup khataman nabiyyin itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah merasa bahwa saya sampai pada tingkatan nabi. Oh tidak. Ini tingkatan tertinggi. Yang paling mendapatkan, yang paling merasakan nikmat iman agama itu adalah an-nabiyyin. Kita berat sampai di sini pada tingkatan level ini. Tapi ada level di bawahnya an-nabiyyin untuk masuk mendapatkan nikmat, baik nikmat di dunia maupun nikmat di akhirat. Apa di bawahnya nabi? An-nabiyyin adalah as-siddiqin. Nah, orang-orang yang as-siddiq, orang-orang yang senantiasa semua melihat yang Allah hamparkan di bumi ini, dia sudah melihat kebenaran itu. Itu as-siddiqin. Abu Bakar as-siddiq. Abu Bakar itu sahabat Nabi itu digelar as-siddiq. Kenapa? Karena apapun yang disampaikan oleh Nabi, apapun berita dari Nabi, dia langsung yakin dan percaya itu benar. Masuk akal, tidak masuk akal, yang paling pertama beriman dan percaya adalah Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar sudah melihat apapun yang disampaikan Nabi itu adalah kebenaran. Ada yang beranggapan bahwa as-siddiqin itu adalah orang-orang yang sudah melihat atau yang sudah terbuka hijab di depan matanya. Artinya, siapa yang mampu melihat di saat kita bersedekah, yang mampu melihat itu adalah mata iman. Siapa yang mampu melihat di saat kita dari rumah ke masjid mondar-mandir, itu hal yang bukan hal yang mudah itu. Di saat azan berkumandang langsung tergerak hatinya untuk melangkah ke masjid, itu tidak mudah itu. Itu yang mampu melihat itu hanyalah orang-orang as-siddiq. Yang kita sedekahkan tadi, apakah dalam keyakinan kita orang-orang as-siddiqin itu adalah melihat bahwa apa yang saya sedekahkan inilah harta saya yang sesungguhnya, inilah uang saya yang sebenarnya. Jadi apa yang tadi kita sedekahkan itulah yang menunggu kita di akhirat. Ya. Tapi kadang-kadang kita ini sebahagian belum bisa mengaktifkan mata iman. Sangat berat.
Seandainya kita semua ini sudah terbiasa mengaktifkan mata iman, saya yakin Masjid Raya ini tidak muat. Karena orang yang as-siddiqin itu di saat azan berkumandang, dia yang didengar itu bukan hanya panggilan salat, bukan hanya tanda waktu masuk, tapi azan itu adalah undangan Allah. Bayangkan kalau kita merasa diundang oleh Allah. Bayangkan kalau kita merasa dengan kebanggaan tersendiri kita diundang langsung oleh Allah. Bahwa yang mampu melihat itu hanyalah as-siddiqin. Jangankan itu, kita terkadang diundang saja Bapak Gubernur, undangan itu kita simpan baik-baik, bahkan ditempel di dinding. Bangga dengan itu. Ini undangan dari gubernur atau undangan dari Pak Jokowi. Sudah tersebar bangganya. Tapi kita setiap hari diundang oleh Allah, kok tidak bangga? Nah, yang mampu melihat itu adalah mata iman, as-siddiqin. Kita terkadang nanti mau melakukan kebaikan di saat dijanjikan pahala yang begitu besar, dan bahkan itu pun terkadang setengah-setengah percaya. Andre Gurutta sudah berkali-kali menyampaikan begitu banyak jaminan Allah yang Allah berikan kepada kita. Ada banyak sekali jaminan-jaminan terbaik. Kita hanya mendengar seolah-olah tidak percaya. Padahal ini kan ayat. Padahal itu adalah hadis. Ini Al-Quran, ayat-ayat Allah ini. Betapa banyak ayat-ayat Allah didahului dengan la raiba fih. Jangan ragu terhadap ayat Allah. Kalau setengah-setengah terhadap ayat-ayat Allah, berarti iman kita masih dipertanyakan. Diawali Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran ini la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya, semua kebenaran. Pokoknya percaya, masuk akal, tidak masuk akal. Nah, contohnya kadang-kadang kita ini orang yang beriman, nanti dijanjikan, misalnya siapa yang rajin berjamaah, siapa yang hadir berjamaah subuh sebentar, itu dapat beras 1 karung. Saya yakin full ini Masjid Raya ini. Itu terkadang kita masih banyak mengaktifkan mata kepala, belum mengaktifkan mata iman. Andre Gurutta kemarin menjelaskan, siapa yang salat sunat 12 rakaat, yaitu salat rawatib 12 rakaat itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu kan ini hadisnya sahih. Itu disebutkan dalam hadis akan dibangunkan 1 istana di dalam surga. Kalau setiap hari kita lakukan itu, berarti setiap hari ada rumah, ada istana di surga. Bayangkan kalau ini kita jaga baik-baik, ada perumahan tak di surga. Luar biasa. Jangan kita bayangkan perumahan di surga sama dengan di sini. Kecil di sini. Jadi an-nabiyyin, as-siddiqin, ini juga berat. Tapi kalau kita mampu masuk di dalam golongan ini, luar biasa. Tapi kalau tidak sanggup sampai pada tingkatan as-siddiqin, maka ada tingkatan yang ketiga. Jadi ini empat orang ini yang dijamin masuk surga. Kalau tidak ada masuk di sini, faja salamat, jadi tamat surga. Karena ini kuncinya.
Ada tingkatan yang ketiga, yaitu asyuhada, orang-orang yang syahid. Nah, syahid ini luas sekali maknanya. Bukan hanya dipahami bahwa syahid itu adalah orang-orang yang gugur di medan perang melawan atau membela agama Allah, tapi segala aktivitas kita ya dalam berjihad, ya dalam setiap hari kita senantiasa bekerja keras mencari ridha Allah, itu sudah jihad, itu syahid. Menuntut ilmu, ada tingkatan yang dibawanya lagi asyuhada. Nah, ini pintu yang luas untuk kita masuk di dalamnya, yaitu as-salihin. Tingkatan yang keempat as-salihin. Kita tidak bisa masuk di an-nabiyyin, kita tidak bisa masuk as-siddiqin, kita tidak bisa masuk di asyuhada. Upayakan kita berada di golongan as-salihin, orang-orang saleh. Nah, kalau tidak bisa masuk di sini, faja salamat macilah ketongan nih. Karena inilah kunci terakhir kita bisa mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan. Jadi apa yang kita minta dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Ini yang kita minta. Seperti jalannya orang yang yaitu seperti jalannya orang, yaitu an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Siapakah orang saleh itu? Nah, pertanyaannya, siapakah orang saleh itu? Ulama kita memberikan tuntunan, orang saleh itu adalah orang yang lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Artinya orang yang saleh itu bukanlah orang yang tidak ada dosanya, bukanlah orang yang tidak ada kesalahannya, tapi orang yang saleh itu jauh lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Tapi di saat dia melakukan kesalahan, dia langsung bertaubat kepada Allah. Itu orang saleh. Was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini ayat inilah penjelasannya, potongan ayat 7 surah Al-Fatihah. Itu yang kita sering baca, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kita minta itu adalah nikmat agama, nikmat iman, bukan nikmat harta, bukan nikmat kekayaan, tapi nikmat agama. Karena inilah puncak dari segala kenikmatan. Nah, siapakah mereka? Yaitu orang an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Orang yang jauh lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Nah, dalam sebuah riwayat hati. Nah, kalau kita sudah masuk dalam golongan orang as-salihin, artinya sudah ada jaminan masuk surga. Tapi belum ada jaminan tidak masuk neraka. Kita sudah ada jaminan masuk surga, tapi belum ada jaminan tidak masuk neraka. Makanya Nabi mengajarkan satu doa, mungkin sudah saya sampaikan, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Itu dibaca 7 kali setiap selesai salat maghrib dan selesai salat subuh. Itu hadisnya dibaca 7 kali, bukan 3 kali, tapi 7 kali. Jangan maki tambah-tambah, jangan maki rubah-rubai. Nabi katakan 7 kali. Jangan lagi bertanya, boleh 3 kali. Kalau dokter berkata ini obat 3 kali 1, andre bawan nih, jadi semakutana boleh 1 kali 3. Nah, itulah dosisnya. Itu 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah. Itulah dosisnya yang disampaikan oleh Nabi. Jangan maki tambah-tambah lagi, bolehkah 50 kali, bolehkah? Nah,
Itulah yang disampaikan oleh Nabi. Dalam sebuah riwayat, yang manakah dikatakan orang-orang yang saleh, tapi ada 5 sifat yang jikalau kita miliki satu saja sifat ini, jangan harap kita masuk dalam golongan orang-orang saleh. Itu dalam riwayat disebutkan, laula bi khamsatin lasaran nasu kulluhum as-salihun. Sekiranya bukan 5 hal, maka seluruh manusia itu masuk dalam golongan orang-orang saleh. Sekiranya bukan 5 ini, maka orang masuk golongan orang-orang saleh. Satu saja kita miliki sifat ini, jangan harap masuk dalam golongan orang saleh. Yang pertama, ada yang mengatakan ini riwayat dari Sayyidina Ali. Yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Orang yang merasa puas terhadap kebodohannya. Sudah, artinya orang yang tidak mau belajar, ini loh mak guru. Jadi orang yang saleh itu adalah orang yang selalu mau belajar. Bukanlah orang yang saleh itu, maaf, yang senantiasa pakaiannya ya mengagumkan, sorban, tasbih diseret. Kan itu orang saleh. Bahkan Nabi menegur seorang sahabat yang kerjanya hanya salat, tinggal saja salat, itu bukan orang saleh. Bahkan dalam riwayat yang lain, Umar bin Khattab menegur seseorang yang hanya tinggal di masjid, kerjanya salat, sudah memberi salam, salat lagi, dan seterusnya. Pagi begitu juga, datang Umar menegur, digaga jamaah-jamaahmu, kenapa kau kerjamu hanya salat? Apa jawaban dia? Ya, saya hanya salat karena sudah ada saudara saya yang menanggung hidup saya dan keluarga saya. Apa kata Umar? Saudaramu itu lebih saleh daripada kamu. Saudaramu yang menanggung hidup kamu itu lebih saleh daripada kamu. Jadi kesalehan itu tidak dilihat siapa yang paling banyak dalam melakukan hablum minallah. Al-qana'atu bil jahli, yang begini banyak, merasa puas terhadap kebodohannya. Ini sengalai nama dongo, tidak tahu dirinya bodoh dan tidak mau belajar. Banyak sekali yang harus kita tahu.